Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup rakyat! Puluhan mahasiswa yang mendatangi Balai Kota Solo, Jawa Tengah pada Senin 18 Desember sore terpaksa pulang dengan penuh kekecewaan. Semula, kedatangan mereka ingin mengajak Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka berdebat. Namun hingga demonstrasi berakhir, Gibran tak kunjung keluar menemui mahasiswa. Ketua BEM Universitas Indonesia atau UI, Melki Sedek mempertanyakan keberadaan Gibran, sebab putra sulung Presiden Jokowi tersebut tidak sedang menjalani masa cuti. Menurut laporan Tribun Solo, Gibran hanya berada di kantornya selama 1 jam, antara pukul 10 hingga 11 siang. Sementara itu, Ketua BEM KM Unisri, Rafila Anpia, mengaku kecewa dengan ketidakhadiran Gibran. Sebab mahasiswa ingin melihat bagaimana calon wakil presiden nomor urut 2 tersebut menyampaikan gagasannya. Rafila pun mempertanyakan sikap Gibran terhadap demokrasi jika kritik semacam ini tidak ditanggapi. Adapun mahasiswa yang hadir berasal dari Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM, sejumlah kampus di Solo dan kota-kota di Indonesia. Mereka kompak mengenakan kaos hitam sambil membentangkan spanduk bertuliskan evaluasi 9 tahun rezim Jokowi. Ada juga mahasiswa yang bawa jagung sebagai simbol bahwa demokrasi di Indonesia masih seumur jagung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Salam mahasiswa. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Hidup rakyat Indonesia! Hidup perempuan yang melawan! Hidup perempuan yang melawan! Saya ucapkan selamat sore kepada seluruh masyarakat Kota Surakarta. Dan juga selamat sore kepada pemerintahan Kota Surakarta. Teman-teman dari Mas Gibran Wali Kota Solo. Hari ini kita sudah sering diperlihatkan kejadian-kejadian yang mengkebiri demokrasi, teman-teman. Demokrasi yang seharusnya menjadi tahta untuk masyarakat, tapi direnggut oleh keluarga Jokowi, kawan-kawan. Betul, teman-teman? Hari ini nilai-nilai kebebasan dari demokrasi sudah hilang. Pemerintah seperti acuh dan tidak ingin mendengarkan suara dari masyarakat. Betul, kawan-kawan? Demokrasi pada hari ini masih seumur jagung. Maka untuk itu, mari kita nyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya untuk kita semua yang berjuang demi kebebasan masyarakat. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah air.
Indonesia! Hidup perempuan yang melawan! Puluhan mahasiswa menggelar aksi damai di depan Balai Kota Solo, Jawa Tengah pada Senin 18 Desember sore. Mereka datang dengan maksud ingin mengajak debat Gibran Raka Buming Raka yang saat ini menjadi calon wakil presiden nomor urut 2. Mahasiswa yang hadir berasal dari BEM sejumlah kampus di Solo dan kota-kota di Indonesia. Mereka kompak mengenakan kaos hitam sambil membentangkan spanduk bertuliskan evaluasi 9 tahun rezim Jokowi. Ada juga mahasiswa yang membawa jagung sebagai simbol bahwa demokrasi di Indonesia masih seumur jagung. Namun mereka dibuat kecewa karena Gibran tak kunjung muncul saat demonstrasi digelar. Ternyata wali kota Solo itu hanya berada di kantornya selama sekitar 1 jam antara pukul 10 hingga 11 siang. Ketua BEM Universitas Indonesia atau UI, Melki Sedek pun mempertanyakan keberadaan Gibran, sebab putra sulung Presiden Jokowi tersebut tidak sedang menjalani masa cuti. Sementara itu, Ketua BEM KM Unisri Raffi Lantia mengaku kecewa dengan ketidakhadiran Gibran. Ia mempertanyakan sikap Gibran terhadap demokrasi jika kritik semacam ini tidak ditanggapi. Saya hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Hidup rakyat Indonesia! Hidup perempuan yang melawan! Hidup perempuan yang melawan! Saya ucapkan selamat sore kepada seluruh masyarakat Kota Surakarta. Dan juga selamat sore TKN Prabowo Gibran merespon dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh Mayor Infantri Teddy Indrawijaya. Seperti diketahui, ajudan Prabowo Subianto yang merupakan prajurit aktif TNI itu ikut duduk di barisan pendukung Prabowo Gibran. Ia bahkan ikut mengenakan baju pendukung Prabowo Gibran. TKN Prabowo Gibran mengatakan bahwa pihaknya akan patuh dan mengikuti aturan dalam Undang-Undang TNI. Hal itu dikonfirmasi oleh Sekretaris TKN Prabowo Gibran Nusron Wahid pada Selasa 18 Desember di KPU RI. Menurut Nusron, Mayor Teddy hanya menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai ajudan Menhan. Ia menyebut bahwa tugas Mayor Teddy adalah harus mengikuti aktivitas Prabowo selama 24 jam. Atas hal itu, Ketua DPP Partai Golkar tersebut enggan memberikan respon lebih jauh terkait polemik itu. Terlebih, lembaga tempat Mayor Teddy bertugas, dalam hal ini TNI, sudah memberikan respon. Sebelumnya, Kapuspen TNI Laksda Julius Wijoyono mengatakan bahwa Mayor Teddy tidak mewakili institusi. Ia hanya memposisikan diri sebagai ajudan, tidak lebih. Menurut Laksda Julius, Mayor Teddy juga tidak mewakili pribadi yang ikut berpolitik. Dukungan untuk paslon Capres-Cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka terus mengalir. Kali ini datang dari publik figur dan tokoh nasional yang tergabung dalam Relawan Derek Guru atau DARU. Relawan ini terdapat anggota Dewan Pertimbangan Presiden Habib Lutfi bin Yahya, anak Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Siti Mahduhah Ma'ruf Amin sebagai bendahara, dan mantan Kepala BNPT Komjen Boy Rafli Amar sebagai Dewan Pembina. Mereka resmi mendeklarasikan dukungan untuk Prabowo Gibran pada Minggu 17 Desember 2023. Dukungan ini ditandai dengan penyerahan secara simbolis melalui panji bendera Derek Guru yang diterima oleh Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran Rosan Ruslani di Sekretariat DPP Derek Guru Tebet, Jakarta Selatan. Rosan Ruslani mewakili Prabowo dan Gibran berterima kasih atas dukungan yang diberikan oleh relawan DARU. Dia mengatakan Prabowo dan Gibran tidak bisa hadir karena sedang berkampanye. Prabowo sedang berada di Jawa Timur, sementara Gibran sedang berada di Kalimantan. Dengan bertambahnya dukungan untuk Prabowo Gibran diharapkan bisa semakin memperkuat persatuan dan kesatuan Indonesia. Komisi Pemilihan Umum atau KPU merilis 11 nama panelis yang dipilih untuk debat perdana Cawapres pada Senin 18 Desember. Adapun 11 nama panelis debat Cawapres itu berasal dari berbagai latar belakang. Berikut daftar selengkapnya. Yang pertama ada Alamsyah Saragi, anggota Ombudsman Republik Indonesia periode 2016 hingga 2020. Yang kedua ada Aditya Wardono, ekonom dan pengajar FEB Universitas Jember. Yang ketiga ada Agustinus Prasetyantoko, ekonom dan rektor Universitas Katolik Indonesia Atmajaya 2015 hingga 2023. Yang keempat ada Fauzan Ali Rashid, dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Selanjutnya yang kelima ada Henry Saparini, pendiri dan ekonom KOR Indonesia.
Yang keenam ada Hieronymus Rowa, yakni Wakil Rektor Bidang Akademik dan Inovasi IPDN. Yang ketujuh ada Poppy Ismalina, Associate Professor di Departemen Ekonomi Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM. Yang kedelapan ada Retno Agustina Eka Putri, Rektor Universitas Bengkulu 2021 hingga 2025. Yang kesembilan ada Suharnomo, Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro. Kemudian yang ke-10 ada Tauhid Ahmad, Direktur Eksekutif Indef dan dosen FEB Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Selanjutnya yang terakhir ada Yosa Rizal Damuri, Direktur Eksekutif Center for Strategic and International Studies. Nah, selain dari nama panelis itu juga KPU sudah menunjuk 2 moderator yang akan memandu debat yang bakal berlangsung pada Jumat 22 Desember 2023 mendatang. Mereka adalah Alvito Deandova dan Liviana Cerlisa. Lokasi debat juga bukan lagi di kantor KPU, melainkan di Jakarta Convention Center. Mayor Infantri Teddy Indrawijaya, Ajudan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, ikut hadir dan mengenakan baju khas pendukung Prabowo Gibran saat debat perdana. Kehadiran Mayor Teddy dalam barisan pendukung Prabowo Gibran itu menjadi sorotan lantaran diduga melanggar netralitas TNI. Hal itu karena Mayor Teddy merupakan prajurit TNI aktif tetapi ikut hadir dan duduk dalam barisan pendukung Prabowo Gibran saat debat. Bawaslu saat ini masih mengkaji dugaan pelanggaran yang dilakukan Mayor Teddy. Hal itu dikonfirmasi oleh Ketua Bawaslu Republik Indonesia Rahmat Bagja pada Senin 18 Desember 2023. Rahmat mengatakan Bawaslu akan menyampaikan dugaan pelanggaran netralitas Mayor Teddy kepada Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Sebab menurutnya dugaan pelanggaran tersebut berkaitan dengan netralitas TNI. Pengajian ini dilakukan berdasarkan inisiatif Bawaslu. Hal itu karena di media sosial sudah ramai tersebar video Mayor Teddy ikut bersorak dan duduk di bangku Prabowo Gibran saat debat. Sementara itu terkait pemberian sanksi jika terbukti melanggar netralitas, hal itu akan diserahkan kepada Panglima TNI. Di sisi lain, Kapuspen TNI Laksda Julius Wijoyono mengatakan kehadiran Mayor Teddy dalam debat hanya karena menjalankan tugas sebagai ajudan Prabowo saja. Menurut Laksda Julius, Mayor Teddy tidak mewakili institusi TNI atau pribadi yang ikut berpolitik. Sama saya, hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup rakyat! Puluhan mahasiswa yang mendatangi Balai Kota Solo, Jawa Tengah pada Senin 18 Desember sore terpaksa pulang dengan penuh kekecewaan. Semula, kedatangan mereka ingin mengajak Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka berdebat. Namun hingga demonstrasi berakhir, Gibran tak kunjung keluar menemui mahasiswa. Ketua BEM Universitas Indonesia atau UI, Melki Sedek, mempertanyakan keberadaan Gibran. Sebab putra sulung Presiden Jokowi tersebut tidak sedang menjalani masa cuti. Menurut laporan Tribun Solo, Gibran hanya berada di kantornya selama 1 jam, antara pukul 10 hingga 11 siang. Sementara itu, Ketua BEM KM Unisri, Rafila Anpia, mengaku kecewa dengan ketidakhadiran Gibran. Sebab mahasiswa ingin melihat bagaimana calon wakil presiden nomor urut 2 tersebut menyampaikan gagasannya. Rafila pun mempertanyakan sikap Gibran terhadap demokrasi jika kritik semacam ini tidak ditanggapi. Adapun mahasiswa yang hadir berasal dari Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM, sejumlah kampus di Solo dan kota-kota di Indonesia. Mereka kompak mengenakan kaos hitam sambil membentangkan spanduk bertuliskan evaluasi 9 tahun rezim Jokowi. Ada juga mahasiswa yang bawa jagung sebagai simbol bahwa demokrasi di Indonesia masih seumur jagung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Salam saya, hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Hidup rakyat Indonesia. Hidup rakyat Indonesia. Hidup perempuan yang melawan. Hidup perempuan yang melawan. Saya ucapkan selamat sore kepada seluruh masyarakat Kota Surakarta. Dan juga selamat sore kepada pemerintahan Kota Surakarta. Teman-teman dari Mas Gibran Wali Kota Solo. Hari ini kita sudah sering diperlihatkan
kejadian-kejadian yang mengkebiri demokrasi, teman-teman. Demokrasi yang seharusnya menjadi tahta untuk masyarakat, tapi direnggut oleh keluarga Jokowi kawan-kawan. Betul, teman-teman? Hari ini nilai-nilai kebebasan dari demokrasi sudah hilang. Pemerintah seperti acuh dan tidak ingin mendengarkan suara dari masyarakat. Betul, kawan-kawan? Demokrasi pada hari ini masih sumur jagung. Maka untuk itu, mari kita nyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya untuk kita semua yang berjuang demi kebebasan masyarakat. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Saya hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia, hidup perempuan yang melawan. Puluhan mahasiswa menggelar aksi damai di depan Balai Kota Solo, Jawa Tengah pada Senin 18 Desember sore. Mereka datang dengan maksud ingin mengajak debat Gibran Rakabuming Raka yang saat ini menjadi calon wakil presiden nomor urut 2. Mahasiswa yang hadir berasal dari BEM sejumlah kampus di Solo dan kota-kota di Indonesia. Mereka kompak mengenakan kaos hitam sambil membentangkan spanduk bertuliskan evaluasi 9 tahun rezim Jokowi. Ada juga mahasiswa yang membawa jagung sebagai simbol bahwa demokrasi di Indonesia masih seumur jagung. Namun mereka dibuat kecewa karena Gibran tak kunjung muncul saat demonstrasi digelar. Ternyata wali kota Solo itu hanya berada di kantornya selama sekitar 1 jam antara pukul 10 hingga 11 siang. Ketua BEM Universitas Indonesia atau UI, Melkisedek pun mempertanyakan keberadaan Gibran. Sebab putra sulung Presiden Jokowi tersebut tidak sedang menjalani masa cuti. Sementara itu, Ketua BEM KM Unisri Raffi Lantia mengaku kecewa dengan ketidakhadiran Gibran. Ia mempertanyakan sikap Gibran terhadap demokrasi jika kritik semacam ini tidak ditanggapi. Saya hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia, hidup perempuan yang melawan. Saya ucapkan selamat sore kepada seluruh masyarakat Kota Surakarta dan juga selamat sore
TKN Prabowo Gibran merespon dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh Mayor Infantri Teddy Indrawijaya. Seperti diketahui, ajudan Prabowo Subianto yang merupakan prajurit aktif TNI itu ikut duduk di barisan pendukung Prabowo Gibran. Ia bahkan ikut mengenakan baju pendukung Prabowo Gibran. TKN Prabowo Gibran mengatakan bahwa pihaknya akan patuh dan mengikuti aturan dalam Undang-Undang TNI. Hal itu dikonfirmasi oleh Sekretaris TKN Prabowo Gibran Nusron Wahid pada Selasa 18 Desember di KPU RI. Menurut Nusron, Mayor Teddy hanya menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai ajudan Menhan. Ia menyebut bahwa tugas Mayor Teddy adalah harus mengikuti aktivitas Prabowo selama 24 jam. Atas hal itu, Ketua DPP Partai Golkar tersebut enggan memberikan respon lebih jauh terkait polemik itu. Terlebih, lembaga tempat Mayor Teddy bertugas, dalam hal ini TNI, sudah memberikan respon. Sebelumnya, Kapuspen TNI Laksda Julius Wijoyono mengatakan bahwa Mayor Teddy tidak mewakili institusi. Ia hanya memposisikan diri sebagai ajudan, tidak lebih. Menurut Laksda Julius, Mayor Teddy juga tidak mewakili pribadi yang ikut berpolitik. Dukungan untuk paslon Capres-Cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka terus mengalir. Kali ini datang dari publik figur dan tokoh nasional yang tergabung dalam Relawan Derek Guru atau DARU. Relawan ini terdapat anggota Dewan Pertimbangan Presiden Habib Lutfi bin Yahya, anak Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Siti Mahduhah Ma'ruf Amin sebagai bendahara, dan mantan Kepala BNPT Komjen Boy Rafli Amar sebagai Dewan Pembina. Mereka resmi mendeklarasikan dukungan untuk Prabowo Gibran pada Minggu 17 Desember 2023. Dukungan ini ditandai dengan penyerahan secara simbolis melalui panji bendera Derek Guru yang diterima oleh Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran Rosan Roslani di Sekretariat DPP Derek Guru Tebet, Jakarta Selatan. Rosan Roslani mewakili Prabowo dan Gibran berterima kasih atas dukungan yang diberikan oleh relawan DARU. Ia mengatakan Prabowo dan Gibran tidak bisa hadir karena sedang berkampanye. Prabowo sedang berada di Jawa Timur, sementara Gibran sedang berada di Kalimantan. Dengan bertambahnya dukungan untuk Prabowo Gibran diharapkan bisa semakin memperkuat persatuan dan kesatuan Indonesia. Komisi Pemilihan Umum atau KPU merilis 11 nama panelis yang dipilih untuk debat perdana Cawapres pada Senin 18 Desember. Adapun 11 nama panelis debat Cawapres itu berasal dari berbagai latar belakang. Berikut daftar selengkapnya. Yang pertama ada Alamsyah Saragi, anggota Ombudsman Republik Indonesia periode 2016 hingga 2020. Yang kedua ada Aditya Wardono, ekonom dan pengajar FEB Universitas Jember. Yang ketiga ada Agustinus Prasetyanto, ekonom dan rektor Universitas Katolik Indonesia Atmajaya 2015 hingga 2023. Yang keempat ada Fauzan Ali Rashid, dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Selanjutnya yang kelima ada Henry Saparini, pendiri dan ekonom KOR Indonesia. Yang keenam ada Hieronymus Rowa, yakni wakil rektor bidang akademik dan inovasi IPDN. Yang ketujuh ada Poppy Ismalina, Associate Professor di Departemen Ekonomi Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM. Yang kedelapan ada Retno Agustina Eka Putri, Rektor Universitas Bengkulu 2021 hingga 2025. Yang kesembilan ada Suharnomo, Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro. Kemudian yang ke-10 ada Tauhid Ahmad, Direktur Eksekutif Indef dan dosen FEB Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Selanjutnya yang terakhir ada Yosa Rizal Damuri, Direktur Eksekutif Center for Strategic and International Studies. Nah, selain dari nama panelis itu juga KPU sudah menunjuk 2 moderator yang akan memandu debat yang bakal berlangsung pada Jumat 22 Desember 2023 mendatang. Mereka adalah Alvito Diandova dan Liviana Cerlisa. Lokasi debat juga bukan lagi di kantor KPU, melainkan di Jakarta Convention Center. Mayor Infantri Teddy Indrawijaya, ajudan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, ikut hadir dan mengenakan baju khas pendukung Prabowo Gibran saat debat perdana. Kehadiran Mayor Teddy dalam barisan pendukung Prabowo Gibran itu menjadi sorotan lantaran diduga melanggar netralitas TNI. Hal itu karena Mayor Teddy merupakan prajurit TNI aktif tetapi ikut hadir dan duduk dalam barisan pendukung Prabowo Gibran saat debat. Bawaslu saat ini masih mengkaji dugaan pelanggaran yang dilakukan Mayor Teddy. Hal itu dikonfirmasi oleh Ketua Bawaslu Republik Indonesia Rahmat Bagja pada Senin 18 Desember 2023.
Rahmat mengatakan Bawaslu akan menyampaikan dugaan pelanggaran netralitas Mayor Teddy kepada Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Sebab menurutnya dugaan pelanggaran tersebut berkaitan dengan netralitas TNI. Pengajian ini dilakukan berdasarkan inisiatif Bawaslu. Hal itu karena di media sosial sudah ramai tersebar video Mayor Teddy ikut bersorak dan duduk di bangku Prabowo Gibran saat debat. Sementara itu terkait pemberian sanksi jika terbukti melanggar netralitas, hal itu akan diserahkan kepada Panglima TNI. Di sisi lain, Kapuspen TNI Laksda Julius Wijoyono mengatakan kehadiran Mayor Teddy dalam debat hanya karena menjalankan tugas sebagai ajudan Prabowo saja. Menurut Laksda Julius, Mayor Teddy tidak mewakili institusi TNI atau pribadi yang ikut berpolitik. Sama saya, hidup mahasiswa! Puluhan mahasiswa yang mendatangi Balai Kota Solo, Jawa Tengah pada Senin 18 Desember sore terpaksa pulang dengan penuh kekecewaan. Semula, kedatangan mereka ingin mengajak Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka berdebat. Namun hingga demonstrasi berakhir, Gibran tak kunjung keluar menemui mahasiswa. Ketua BEM Universitas Indonesia atau UI, Melki Sedek mempertanyakan keberadaan Gibran. Sebab putra sulung Presiden Jokowi tersebut tidak sedang menjalani masa cuti. Menurut laporan Tribun Solo, Gibran hanya berada di kantornya selama 1 jam, antara pukul 10 hingga 11 siang. Sementara itu, Ketua BEM KM Unisri, Rafila Anpia, mengaku kecewa dengan ketidakhadiran Gibran. Sebab mahasiswa ingin melihat bagaimana calon wakil presiden nomor urut 2 tersebut menyampaikan gagasannya. Rafila pun mempertanyakan sikap Gibran terhadap demokrasi jika kritik semacam ini tidak ditanggapi. Adapun mahasiswa yang hadir berasal dari Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM, sejumlah kampus di Solo dan kota-kota di Indonesia. Mereka kompak mengenakan kaos hitam sambil membentangkan spanduk bertuliskan evaluasi 9 tahun rezim Jokowi. Ada juga mahasiswa yang bawa jagung sebagai simbol bahwa demokrasi di Indonesia masih seumur jagung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Salam saya, hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Hidup rakyat Indonesia. Hidup rakyat Indonesia. Hidup perempuan yang melawan. Hidup perempuan yang melawan. Saya ucapkan selamat sore kepada seluruh masyarakat Kota Surakarta. Dan juga selamat sore kepada pemerintahan Kota Surakarta. Teman-teman dari Mas Gibran Wali Kota Solo. Hari ini kita sudah sering diperlihatkan kejadian-kejadian yang mengkebiri demokrasi, teman-teman. Demokrasi yang seharusnya menjadi tahta untuk masyarakat, tapi direnggut oleh keluarga Jokowi kawan-kawan. Betul, teman-teman? Hari ini nilai-nilai kebebasan dari demokrasi sudah hilang. Pemerintah seperti acuh dan tidak ingin mendengarkan suara dari masyarakat. Betul, kawan-kawan? Demokrasi pada hari ini masih seumur jagung. Maka untuk itu, mari kita nyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya untuk kita semua yang berjuang demi kebebasan masyarakat. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri
Puluhan mahasiswa menggelar aksi damai di depan Balai Kota Solo, Jawa Tengah pada Senin 18 Desember sore. Mereka datang dengan maksud ingin mengajak debat Gibran Raka Buming Raka yang saat ini menjadi calon wakil presiden nomor urut 2. Mahasiswa yang hadir berasal dari BEM sejumlah kampus di Solo dan kota-kota di Indonesia. Mereka kompak mengenakan kaos hitam sambil membentangkan spanduk bertuliskan evaluasi 9 tahun rezim Jokowi. Ada juga mahasiswa yang membawa jagung sebagai simbol bahwa demokrasi di Indonesia masih seumur jagung. Namun mereka dibuat kecewa karena Gibran tak kunjung muncul saat demonstrasi digelar. Ternyata wali kota Solo itu hanya berada di kantornya selama sekitar 1 jam antara pukul 10 hingga 11 siang. Ketua BEM Universitas Indonesia atau UI, Melki Sedek pun mempertanyakan keberadaan Gibran, sebab putra sulung Presiden Jokowi tersebut tidak sedang menjalani masa cuti. Sementara itu, Ketua BEM KM Unisri Raffi Lantia mengaku kecewa dengan ketidakhadiran Gibran. Ia mempertanyakan sikap Gibran terhadap demokrasi jika kritik semacam ini tidak ditanggapi. Saya hidup mahasiswa, hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia, hidup rakyat Indonesia, hidup perempuan yang melawan, hidup perempuan yang melawan. Saya ucapkan selamat sore kepada seluruh masyarakat Kota Surakarta dan juga selamat sore. TKN Prabowo Gibran merespon dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh Mayor Infantri Teddy Indra Wijaya. Seperti diketahui, ajudan Prabowo Subianto yang merupakan prajurit aktif TNI itu ikut duduk di barisan pendukung Prabowo Gibran. Ia bahkan ikut mengenakan baju pendukung Prabowo Gibran. TKN Prabowo Gibran mengatakan bahwa pihaknya akan patuh dan mengikuti aturan dalam Undang-Undang TNI. Hal itu dikonfirmasi oleh Sekretaris TKN Prabowo Gibran Nusron Wahid pada Selasa 18 Desember di KPU RI. Menurut Nusron, Mayor Teddy hanya menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai ajudan Menhan. Ia menyebut bahwa tugas Mayor Teddy adalah harus mengikuti aktivitas Prabowo selama 24 jam. Atas hal itu, Ketua DPP Partai Golkar tersebut enggan memberikan respon lebih jauh terkait polemik itu. Terlebih, lembaga tempat Mayor Teddy bertugas dalam hal ini TNI sudah memberikan respon. Sebelumnya, Kapuspen TNI Laksda Julius Wijoyono mengatakan bahwa Mayor Teddy tidak mewakili institusi. Ia hanya memposisikan diri sebagai ajudan, tidak lebih. Menurut Laksda Julius, Mayor Teddy juga tidak mewakili pribadi yang ikut berpolitik. Dukungan untuk paslon Capres-Cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka terus mengalir. Kali ini datang dari publik figur dan tokoh nasional yang tergabung dalam Relawan Derek Guru atau DARU. Relawan ini terdapat anggota Dewan Pertimbangan Presiden Habib Lutfi bin Yahya, anak Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Siti Mahduhah Ma'ruf Amin sebagai bendahara, dan mantan Kepala BNPT Komjen Boy Rafli Amar sebagai Dewan Pembina. Mereka resmi mendeklarasikan dukungan untuk Prabowo Gibran pada Minggu 17 Desember 2023. Dukungan ini ditandai dengan penyerahan secara simbolis melalui panji benderan Derek Guru yang diterima oleh Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran Rosan Roslani di Sekretariat DPP Derek Guru Tebet, Jakarta Selatan. Rosan Roslani mewakili Prabowo dan Gibran berterima kasih atas dukungan yang diberikan oleh relawan DARU. Dia mengatakan Prabowo dan Gibran tidak bisa hadir karena sedang berkampanye. Prabowo sedang berada di Jawa Timur, sementara Gibran sedang berada di Kalimantan. Dengan bertambahnya dukungan untuk Prabowo Gibran diharapkan bisa semakin memperkuat persatuan dan kesatuan Indonesia. Komisi Pemilihan Umum atau KPU merilis 11 nama panelis yang dipilih untuk debat perdana Cawapres pada Senin 18 Desember. Adapun 11 nama panelis debat Cawapres itu berasal dari berbagai latar belakang. Berikut daftar selengkapnya. Yang pertama ada Alamsyah Saragi, anggota Ombudsman Republik Indonesia periode 2016 hingga 2020. Yang kedua ada Aditya Wardono, ekonom dan pengajar FEB Universitas Jember. Yang ketiga ada Agustinus Prasetyantoko, ekonom dan rektor Universitas Katolik Indonesia Atmajaya 2015 hingga 2023. Yang keempat ada Fauzan Ali Rashid, dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Selanjutnya yang kelima ada Henry Saparini, pendiri dan ekonom KOR Indonesia.
Yang keenam ada Hieronymus Rowa, yakni Wakil Rektor Bidang Akademik dan Inovasi IPDN. Yang ketujuh ada Poppy Ismalina, Asosiat Profesor di Departemen Ekonomi Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM. Yang kedelapan ada Retno Agustina Ika Putri, Rektor Universitas Bengkulu 2021 hingga 2025. Yang kesembilan ada Suharnomo, Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro. Kemudian yang ke-10 ada Tauhid Ahmad, Direktur Eksekutif Indef dan dosen FEB Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Selanjutnya yang terakhir ada Yosa Rizal Damuri, Direktur Eksekutif Center for Strategic and International Studies. Nah, selain dari nama panelis itu juga KPU sudah menunjuk 2 moderator yang akan memandu debat yang bakal berlangsung pada Jumat 22 Desember 2023 mendatang. Mereka adalah Alvito Diandova dan Liviana Cerlisa. Lokasi debat juga bukan lagi di kantor KPU, melainkan di Jakarta Convention Center. Mayor Infantri Teddy Indrawijaya, Ajudan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, ikut hadir dan mengenakan baju khas pendukung Prabowo Gibran saat debat perdana. Kehadiran Mayor Teddy dalam barisan pendukung Prabowo Gibran itu menjadi sorotan lantaran diduga melanggar netralitas TNI. Hal itu karena Mayor Teddy merupakan prajurit TNI aktif tetapi ikut hadir dan duduk dalam barisan pendukung Prabowo Gibran saat debat. Bawaslu saat ini masih mengkaji dugaan pelanggaran yang dilakukan Mayor Teddy. Hal itu dikonfirmasi oleh Ketua Bawaslu Republik Indonesia Rahmat Bagja pada Senin 18 Desember 2023. Rahmat mengatakan Bawaslu akan menyampaikan dugaan pelanggaran netralitas Mayor Teddy kepada Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Sebab menurutnya dugaan pelanggaran tersebut berkaitan dengan netralitas TNI. Pengajian ini dilakukan berdasarkan inisiatif Bawaslu. Hal itu karena di media sosial sudah ramai tersebar video Mayor Teddy ikut bersorak dan duduk di bangku Prabowo Gibran saat debat. Sementara itu terkait pemberian sanksi jika terbukti melanggar netralitas, hal itu akan diserahkan kepada Panglima TNI. Di sisi lain, Kapuspen TNI Laksda Julius Wijoyono mengatakan kehadiran Mayor Teddy dalam debat hanya karena menjalankan tugas sebagai ajudan Prabowo saja. Menurut Laksda Julius, Mayor Teddy tidak mewakili institusi TNI atau pribadi yang ikut berpolitik. Sama saya, hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup rakyat! Puluhan mahasiswa yang mendatangi Balai Kota Solo, Jawa Tengah pada Senin 18 Desember sore terpaksa pulang dengan penuh kekecewaan. Semula, kedatangan mereka ingin mengajak Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka berdebat. Namun hingga demonstrasi berakhir, Gibran tak kunjung keluar menemui mahasiswa. Ketua BEM Universitas Indonesia atau UI, Melki Sedek, mempertanyakan keberadaan Gibran. Sebab putra sulung Presiden Jokowi tersebut tidak sedang menjalani masa cuti. Menurut laporan Tribun Solo, Gibran hanya berada di kantornya selama 1 jam, antara pukul 10 hingga 11 siang. Sementara itu, Ketua BEM KM Unisri, Rafila Anpia, mengaku kecewa dengan ketidakhadiran Gibran. Sebab mahasiswa ingin melihat bagaimana calon wakil presiden nomor urut 2 tersebut menyampaikan gagasannya. Rafila pun mempertanyakan sikap Gibran terhadap demokrasi jika kritik semacam ini tidak ditanggapi. Adapun mahasiswa yang hadir berasal dari Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM, sejumlah kampus di Solo dan kota-kota di Indonesia. Mereka kompak mengenakan kaos hitam sambil membentangkan spanduk bertuliskan evaluasi 9 tahun rezim Jokowi. Ada juga mahasiswa yang bawa jagung sebagai simbol bahwa demokrasi di Indonesia masih seumur jagung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Salam saya, hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Hidup rakyat Indonesia. Hidup rakyat Indonesia. Hidup perempuan yang melawan. Hidup perempuan yang melawan. Saya ucapkan selamat sore kepada seluruh masyarakat Kota Surakarta. Dan juga selamat sore kepada pemerintahan Kota Surakarta. Teman-teman dari Mas Gibran Wali Kota Solo. Hari ini kita sudah sering diperlihatkan
kejadian-kejadian yang mengkebiri demokrasi, teman-teman. Demokrasi yang seharusnya menjadi tahta untuk masyarakat, tapi direnggut oleh keluarga Jokowi kawan-kawan. Betul, teman-teman? Hari ini nilai-nilai kebebasan dari demokrasi sudah hilang. Pemerintah seperti acuh dan tidak ingin mendengarkan suara dari masyarakat. Betul, kawan-kawan? Demokrasi pada hari ini masih sumur jagung. Maka untuk itu, mari kita nyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya untuk kita semua yang berjuang demi kebebasan masyarakat. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Saya hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia, hidup perempuan yang melawan. Puluhan mahasiswa menggelar aksi damai di depan Balai Kota Solo, Jawa Tengah pada Senin 18 Desember sore. Mereka datang dengan maksud ingin mengajak debat Gibran Rakabuming Raka yang saat ini menjadi calon wakil presiden nomor urut 2. Mahasiswa yang hadir berasal dari BEM sejumlah kampus di Solo dan kota-kota di Indonesia. Mereka kompak mengenakan kaos hitam sambil membentangkan spanduk bertuliskan evaluasi 9 tahun rezim Jokowi. Ada juga mahasiswa yang membawa jagung sebagai simbol bahwa demokrasi di Indonesia masih seumur jagung. Namun mereka dibuat kecewa karena Gibran tak kunjung muncul saat demonstrasi digelar. Ternyata wali kota Solo itu hanya berada di kantornya selama sekitar 1 jam antara pukul 10 hingga 11 siang. Ketua BEM Universitas Indonesia atau UI, Melki Sedek pun mempertanyakan keberadaan Gibran. Sebab putra sulung Presiden Jokowi tersebut tidak sedang menjalani masa cuti. Sementara itu, Ketua BEM KM Unisri Raffi Lantia mengaku kecewa dengan ketidakhadiran Gibran. Ia mempertanyakan sikap Gibran terhadap demokrasi jika kritik semacam ini tidak ditanggapi. Saya hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia, hidup perempuan yang melawan. Saya ucapkan selamat sore kepada seluruh masyarakat Kota Surakarta dan juga selamat sore.
TKN Prabowo Gibran merespon dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh Mayor Infantri Teddy Indra Wijaya. Seperti diketahui, ajudan Prabowo Subianto yang merupakan prajurit aktif TNI itu ikut duduk di barisan pendukung Prabowo Gibran. Ia bahkan ikut mengenakan baju pendukung Prabowo Gibran. TKN Prabowo Gibran mengatakan bahwa pihaknya akan patuh dan mengikuti aturan dalam Undang-Undang TNI. Hal itu dikonfirmasi oleh Sekretaris TKN Prabowo Gibran Nusron Wahid pada Selasa 18 Desember di KPU RI. Menurut Nusron, Mayor Teddy hanya menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai ajudan Menhan. Ia menyebut bahwa tugas Mayor Teddy adalah harus mengikuti aktivitas Prabowo selama 24 jam. Atas hal itu, Ketua DPP Partai Golkar tersebut enggan memberikan respon lebih jauh terkait polemik itu. Terlebih, lembaga tempat Mayor Teddy bertugas, dalam hal ini TNI, sudah memberikan respon. Sebelumnya, Kapuspen TNI Laksda Julius Wijoyono mengatakan bahwa Mayor Teddy tidak mewakili institusi. Ia hanya memposisikan diri sebagai ajudan, tidak lebih. Menurut Laksda Julius, Mayor Teddy juga tidak mewakili pribadi yang ikut berpolitik. Dukungan untuk paslon Capres-Cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka terus mengalir. Kali ini datang dari publik figur dan tokoh nasional yang tergabung dalam Relawan Derek Guru atau DARU. Relawan ini terdapat anggota Dewan Pertimbangan Presiden Habib Lutfi bin Yahya, anak Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Siti Mahduhah Ma'ruf Amin sebagai bendahara, dan mantan Kepala BNPT Komjen Boy Rafli Amar sebagai Dewan Pembina. Mereka resmi mendeklarasikan dukungan untuk Prabowo Gibran pada Minggu 17 Desember 2023. Dukungan ini ditandai dengan penyerahan secara simbolis melalui panji bendera Derek Guru yang diterima oleh Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran Rosan Ruslani di Sekretariat DPP Derek Guru Tebet, Jakarta Selatan. Rosan Ruslani mewakili Prabowo dan Gibran berterima kasih atas dukungan yang diberikan oleh relawan DARU. Dia mengatakan Prabowo dan Gibran tidak bisa hadir karena sedang berkampanye. Prabowo sedang berada di Jawa Timur, sementara Gibran sedang berada di Kalimantan. Dengan bertambahnya dukungan untuk Prabowo Gibran diharapkan bisa semakin memperkuat persatuan dan kesatuan Indonesia. Komisi Pemilihan Umum atau KPU merilis 11 nama panelis yang dipilih untuk debat perdana Cawapres pada Senin 18 Desember. Adapun 11 nama panelis debat Cawapres itu berasal dari berbagai latar belakang. Berikut daftar selengkapnya. Yang pertama ada Alamsyah Saragi, anggota Ombudsman Republik Indonesia periode 2016 hingga 2020. Yang kedua ada Aditya Wardono, ekonom dan pengajar FEB Universitas Jember. Yang ketiga ada Agustinus Prasetyantoko, ekonom dan rektor Universitas Katolik Indonesia Atmajaya 2015 hingga 2023. Yang keempat ada Fauzan Ali Rashid, dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Selanjutnya yang kelima ada Henry Saparini, pendiri dan ekonom KOR Indonesia. Yang keenam ada Hieronymus Rowa, yakni wakil rektor bidang akademik dan inovasi IPDN. Yang ketujuh ada Poppy Ismalina, Associate Professor di Departemen Ekonomi Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM. Yang kedelapan ada Retno Agustina Ika Putri, Rektor Universitas Bengkulu 2021 hingga 2025. Yang kesembilan ada Suharnomo, Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro. Kemudian yang ke-10 ada Tauhid Ahmad, Direktur Eksekutif Indef dan dosen FEB Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Selanjutnya yang terakhir ada Yosa Rizal Damuri, Direktur Eksekutif Center for Strategic and International Studies. Nah, selain dari nama panelis itu juga KPU sudah menunjuk 2 moderator yang akan memandu debat yang bakal berlangsung pada Jumat 22 Desember 2023 mendatang. Mereka adalah Alvito Diandova dan Liviana Cerlisa. Lokasi debat juga bukan lagi di kantor KPU, melainkan di Jakarta Convention Center. Mayor Infantri Teddy Indra Wijaya, ajudan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, ikut hadir dan mengenakan baju khas pendukung Prabowo Gibran saat debat perdana. Kehadiran Mayor Teddy dalam barisan pendukung Prabowo Gibran itu menjadi sorotan lantaran diduga melanggar netralitas TNI. Hal itu karena Mayor Teddy merupakan prajurit TNI aktif tetapi ikut hadir dan duduk dalam barisan pendukung Prabowo Gibran saat debat. Bawaslu saat ini masih mengkaji dugaan pelanggaran yang dilakukan Mayor Teddy. Hal itu dikonfirmasi oleh Ketua Bawaslu Republik Indonesia Rahmat Bagja pada Senin 18 Desember 2023.
Rahmat mengatakan Bawaslu akan menyampaikan dugaan pelanggaran netralitas Mayor Teddy kepada Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Sebab menurutnya dugaan pelanggaran tersebut berkaitan dengan netralitas TNI. Pengajian ini dilakukan berdasarkan inisiatif Bawaslu. Hal itu karena di media sosial sudah ramai tersebar video Mayor Teddy ikut bersorak dan duduk di bangku Prabowo Gibran saat debat. Sementara itu terkait pemberian sanksi jika terbukti melanggar netralitas, hal itu akan diserahkan kepada Panglima TNI. Di sisi lain, Kapuspen TNI Laksda Julius Wijoyono mengatakan kehadiran Mayor Teddy dalam debat hanya karena menjalankan tugas sebagai ajudan Prabowo saja. Menurut Laksda Julius, Mayor Teddy tidak mewakili institusi TNI atau pribadi yang ikut berpolitik. Sama saya, hidup mahasiswa! Puluhan mahasiswa yang mendatangi Balai Kota Solo, Jawa Tengah pada Senin 18 Desember sore terpaksa pulang dengan penuh kekecewaan. Semula, kedatangan mereka ingin mengajak Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka berdebat. Namun hingga demonstrasi berakhir, Gibran tak kunjung keluar menemui mahasiswa. Ketua BEM Universitas Indonesia atau UI, Melki Sedek, mempertanyakan keberadaan Gibran. Sebab putra sulung Presiden Jokowi tersebut tidak sedang menjalani masa cuti. Menurut laporan Tribun Solo, Gibran hanya berada di kantornya selama 1 jam, antara pukul 10 hingga 11 siang. Sementara itu, Ketua BEM KM Unisri, Rafila Anpia, mengaku kecewa dengan ketidakhadiran Gibran. Sebab mahasiswa ingin melihat bagaimana calon wakil presiden nomor urut 2 tersebut menyampaikan gagasannya. Rafila pun mempertanyakan sikap Gibran terhadap demokrasi jika kritik semacam ini tidak ditanggapi. Adapun mahasiswa yang hadir berasal dari Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM, sejumlah kampus di Solo dan kota-kota di Indonesia. Mereka kompak mengenakan kaos hitam sambil membentangkan spanduk bertuliskan evaluasi 9 tahun rezim Jokowi. Ada juga mahasiswa yang bawa jagung sebagai simbol bahwa demokrasi di Indonesia masih seumur jagung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Salam saya, hidup mahasiswa. Hidup rakyat Indonesia. Hidup perempuan yang melawan. Saya ucapkan selamat sore kepada seluruh masyarakat Kota Surakarta. Dan juga selamat sore kepada pemerintahan Kota Surakarta. Teman-teman dari Mas Gibran Wali Kota Solo. Hari ini kita sudah sering diperlihatkan kejadian-kejadian yang mengkebiri demokrasi, teman-teman. Demokrasi yang seharusnya menjadi tahta untuk masyarakat, tapi direnggut oleh keluarga Jokowi, kawan-kawan. Betul, teman-teman? Hari ini nilai-nilai kebebasan dari demokrasi sudah hilang. Pemerintah seperti acuh dan tidak ingin mendengarkan suara dari masyarakat. Betul, kawan-kawan? Demokrasi pada hari ini masih seumur jagung. Maka untuk itu, mari kita nyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya untuk kita semua yang berjuang demi kebebasan masyarakat. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah air.
Puluhan mahasiswa menggelar aksi damai di depan Balai Kota Solo, Jawa Tengah pada Senin 18 Desember sore. Mereka datang dengan maksud ingin mengajak debat Gibran Rakabuming Raka yang saat ini menjadi calon wakil presiden nomor urut 2. Mahasiswa yang hadir berasal dari BEM sejumlah kampus di Solo dan kota-kota di Indonesia. Mereka kompak mengenakan kaos hitam sambil membentangkan spanduk bertuliskan evaluasi 9 tahun rezim Jokowi. Ada juga mahasiswa yang membawa jagung sebagai simbol bahwa demokrasi di Indonesia masih seumur jagung. Namun mereka dibuat kecewa karena Gibran tak kunjung muncul saat demonstrasi digelar. Ternyata wali kota Solo itu hanya berada di kantornya selama sekitar 1 jam antara pukul 10 hingga 11 siang. Ketua BEM Universitas Indonesia atau UI, Melki Sedek pun mempertanyakan keberadaan Gibran. Sebab putra sulung Presiden Jokowi tersebut tidak sedang menjalani masa cuti. Sementara itu, Ketua BEM KM Unisri Raffi Lantia mengaku kecewa dengan ketidakhadiran Gibran. Ia mempertanyakan sikap Gibran terhadap demokrasi jika kritik semacam ini tidak ditanggapi. Saya hidup mahasiswa, hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia, hidup rakyat Indonesia, hidup perempuan yang melawan, hidup perempuan yang melawan. Saya ucapkan selamat sore kepada seluruh masyarakat Kota Surakarta dan juga selamat sore. TKN Prabowo Gibran merespon dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh Mayor Infantri Teddy Indrawijaya. Seperti diketahui, ajudan Prabowo Subianto yang merupakan prajurit aktif TNI itu ikut duduk di barisan pendukung Prabowo Gibran. Ia bahkan ikut mengenakan baju pendukung Prabowo Gibran. TKN Prabowo Gibran mengatakan bahwa pihaknya akan patuh dan mengikuti aturan dalam Undang-Undang TNI. Hal itu dikonfirmasi oleh Sekretaris TKN Prabowo Gibran Nusron Wahid pada Selasa 18 Desember di KPU RI. Menurut Nusron, Mayor Teddy hanya menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai ajudan Menhan. Ia menyebut bahwa tugas Mayor Teddy adalah harus mengikuti aktivitas Prabowo selama 24 jam. Atas hal itu, Ketua DPP Partai Golkar tersebut enggan memberikan respon lebih jauh terkait polemik itu. Terlebih, lembaga tempat Mayor Teddy bertugas dalam hal ini TNI sudah memberikan respon. Sebelumnya, Kapuspen TNI Laksda Julius Wijoyono mengatakan bahwa Mayor Teddy tidak mewakili institusi. Ia hanya memposisikan diri sebagai ajudan, tidak lebih. Menurut Laksda Julius, Mayor Teddy juga tidak mewakili pribadi yang ikut berpolitik. Dukungan untuk paslon Capres-Cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka terus mengalir. Kali ini datang dari publik figur dan tokoh nasional yang tergabung dalam Relawan Derek Guru atau DARU. Relawan ini terdapat anggota Dewan Pertimbangan Presiden Habib Lutfi bin Yahya, anak Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Siti Mahduhah Ma'ruf Amin sebagai bendahara, dan mantan Kepala BNPT Komjen Boy Rafli Amar sebagai Dewan Pembina. Mereka resmi mendeklarasikan dukungan untuk Prabowo Gibran pada Minggu 17 Desember 2023. Dukungan ini ditandai dengan penyerahan secara simbolis melalui panji bendera Derek Guru yang diterima oleh Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran Rosan Ruslani di Sekretariat DPP Derek Guru Tebet, Jakarta Selatan. Rosan Ruslani mewakili Prabowo dan Gibran berterima kasih atas dukungan yang diberikan oleh relawan DARU. Dia mengatakan Prabowo dan Gibran tidak bisa hadir karena sedang berkampanye. Prabowo sedang berada di Jawa Timur, sementara Gibran sedang berada di Kalimantan. Dengan bertambahnya dukungan untuk Prabowo Gibran diharapkan bisa semakin memperkuat persatuan dan kesatuan Indonesia. Komisi Pemilihan Umum atau KPU merilis 11 nama panelis yang dipilih untuk debat perdana Cawapres pada Senin 18 Desember. Adapun 11 nama panelis debat Cawapres itu berasal dari berbagai latar belakang. Berikut daftar selengkapnya. Yang pertama ada Alamsyah Saragi, anggota Ombudsman Republik Indonesia periode 2016 hingga 2020. Yang kedua ada Aditya Wardono, ekonom dan pengajar FEB Universitas Jember. Yang ketiga ada Agustinus Prasetyantoko, ekonom dan rektor Universitas Katolik Indonesia Atmajaya 2015 hingga 2023. Yang keempat ada Fauzan Ali Rashid, dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Selanjutnya yang kelima ada Henry Saparini, pendiri dan ekonom KOR Indonesia.
Yang keenam ada Hieronymus Rowa, yakni Wakil Rektor Bidang Akademik dan Inovasi IPDN. Yang ketujuh ada Poppy Ismalina, Asosiat Profesor di Departemen Ekonomi Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM. Yang kedelapan ada Retno Agustina Eka Putri, Rektor Universitas Bengkulu 2021 hingga 2025. Yang kesembilan ada Suharnomo, Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro. Kemudian yang ke-10 ada Tauhid Ahmad, Direktur Eksekutif Indef dan dosen FEB Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Selanjutnya yang terakhir ada Yosa Rizal Damuri, Direktur Eksekutif Center for Strategic and International Studies. Nah, selain dari nama panelis itu juga KPU sudah menunjuk 2 moderator yang akan memandu debat yang bakal berlangsung pada Jumat 22 Desember 2023 mendatang. Mereka adalah Alvito Deandova dan Liviana Cerlisa. Lokasi debat juga bukan lagi di kantor KPU, melainkan di Jakarta Convention Center. Mayor Infantri Teddy Indrawijaya, Ajudan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, ikut hadir dan mengenakan baju khas pendukung Prabowo Gibran saat debat perdana. Kehadiran Mayor Teddy dalam barisan pendukung Prabowo Gibran itu menjadi sorotan lantaran diduga melanggar netralitas TNI. Hal itu karena Mayor Teddy merupakan prajurit TNI aktif tetapi ikut hadir dan duduk dalam barisan pendukung Prabowo Gibran saat debat. Bawaslu saat ini masih mengkaji dugaan pelanggaran yang dilakukan Mayor Teddy. Hal itu dikonfirmasi oleh Ketua Bawaslu Republik Indonesia Rahmat Bagja pada Senin 18 Desember 2023. Rahmat mengatakan Bawaslu akan menyampaikan dugaan pelanggaran netralitas Mayor Teddy kepada Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Sebab menurutnya dugaan pelanggaran tersebut berkaitan dengan netralitas TNI. Pengajian ini dilakukan berdasarkan inisiatif Bawaslu. Hal itu karena di media sosial sudah ramai tersebar video Mayor Teddy ikut bersorak dan duduk di bangku Prabowo Gibran saat debat. Sementara itu terkait pemberian sanksi jika terbukti melanggar netralitas, hal itu akan diserahkan kepada Panglima TNI. Di sisi lain, Kapuspen TNI Laksda Julius Wijoyono mengatakan kehadiran Mayor Teddy dalam debat hanya karena menjalankan tugas sebagai ajudan Prabowo saja. Menurut Laksda Julius, Mayor Teddy tidak mewakili institusi TNI atau pribadi yang ikut berpolitik. Hidup mahasiswa! Puluhan mahasiswa yang mendatangi Balai Kota Solo, Jawa Tengah pada Senin 18 Desember sore terpaksa pulang dengan penuh kekecewaan. Semula, kedatangan mereka ingin mengajak Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka berdebat. Namun hingga demonstrasi berakhir, Gibran tak kunjung keluar menemui mahasiswa. Ketua BEM Universitas Indonesia atau UI, Melki Sedek mempertanyakan keberadaan Gibran. Sebab putra sulung Presiden Jokowi tersebut tidak sedang menjalani masa cuti. Menurut laporan Tribun Solo, Gibran hanya berada di kantornya selama 1 jam, antara pukul 10 hingga 11 siang. Sementara itu, Ketua BEM KM Unisri, Rafila Anpia, mengaku kecewa dengan ketidakhadiran Gibran. Sebab mahasiswa ingin melihat bagaimana calon wakil presiden nomor urut 2 tersebut menyampaikan gagasannya. Rafila pun mempertanyakan sikap Gibran terhadap demokrasi jika kritik semacam ini tidak ditanggapi. Adapun mahasiswa yang hadir berasal dari Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM sejumlah kampus di Solo dan kota-kota di Indonesia. Mereka kompak mengenakan kaos hitam sambil membentangkan spanduk bertuliskan evaluasi 9 tahun rezim Jokowi. Ada juga mahasiswa yang bawa jagung sebagai simbol bahwa demokrasi di Indonesia masih seumur jagung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Salam hangat saya. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Hidup rakyat Indonesia! Hidup perempuan yang melawan! Hidup perempuan yang melawan! Saya ucapkan selamat sore kepada seluruh masyarakat Kota Surakarta. Dan juga selamat sore kepada pemerintahan Kota Surakarta. Teman-teman dari Mas Gibran Wali Kota Solo. Hari ini kita sudah sering diperlihatkan
kejadian-kejadian yang mengkebiri demokrasi, teman-teman. Demokrasi yang seharusnya menjadi tahta untuk masyarakat, tapi direnggut oleh keluarga Jokowi kawan-kawan. Betul, teman-teman? Hari ini nilai-nilai kebebasan dari demokrasi sudah hilang. Pemerintah seperti acuh dan tidak ingin mendengarkan suara dari masyarakat. Betul, kawan-kawan? Demokrasi pada hari ini masih sumur jagung. Maka untuk itu, mari kita nyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya untuk kita semua yang berjuang demi kebebasan masyarakat. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Saya hidup mahasiswa, hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia, hidup rakyat Indonesia, hidup perempuan yang melawan. Puluhan mahasiswa menggelar aksi damai di depan Balai Kota Solo, Jawa Tengah pada Senin 18 Desember sore. Mereka datang dengan maksud ingin mengajak debat Gibran Rakabuming Raka yang saat ini menjadi calon wakil presiden nomor urut 2. Mahasiswa yang hadir berasal dari BEM sejumlah kampus di Solo dan kota-kota di Indonesia. Mereka kompak mengenakan kaos hitam sambil membentangkan spanduk bertuliskan evaluasi 9 tahun rezim Jokowi. Ada juga mahasiswa yang membawa jagung sebagai simbol bahwa demokrasi di Indonesia masih seumur jagung. Namun mereka dibuat kecewa karena Gibran tak kunjung muncul saat demonstrasi digelar. Ternyata wali kota Solo itu hanya berada di kantornya selama sekitar 1 jam antara pukul 10 hingga 11 siang. Ketua BEM Universitas Indonesia atau UI, Melki Sedek pun mempertanyakan keberadaan Gibran. Sebab putra sulung Presiden Jokowi tersebut tidak sedang menjalani masa cuti. Sementara itu, Ketua BEM KM Unisri Raffi Lantia mengaku kecewa dengan ketidakhadiran Gibran. Ia mempertanyakan sikap Gibran terhadap demokrasi jika kritik semacam ini tidak ditanggapi. Saya hidup mahasiswa, hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia, hidup rakyat Indonesia, hidup perempuan yang melawan, hidup perempuan yang melawan. Saya ucapkan selamat sore kepada seluruh masyarakat Kota Surakarta dan juga selamat sore
TKN Prabowo Gibran merespon dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh Mayor Infantri Teddy Indrawijaya. Seperti diketahui, ajudan Prabowo Subianto yang merupakan prajurit aktif TNI itu ikut duduk di barisan pendukung Prabowo Gibran. Ia bahkan ikut mengenakan baju pendukung Prabowo Gibran. TKN Prabowo Gibran mengatakan bahwa pihaknya akan patuh dan mengikuti aturan dalam Undang-Undang TNI. Hal itu dikonfirmasi oleh Sekretaris TKN Prabowo Gibran Nusron Wahid pada Selasa 18 Desember di KPU RI. Menurut Nusron, Mayor Teddy hanya menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai ajudan Menhan. Ia menyebut bahwa tugas Mayor Teddy adalah harus mengikuti aktivitas Prabowo selama 24 jam. Atas hal itu, Ketua DPP Partai Golkar tersebut enggan memberikan respon lebih jauh terkait polemik itu. Terlebih, lembaga tempat Mayor Teddy bertugas, dalam hal ini TNI, sudah memberikan respon. Sebelumnya, Kapuspen TNI Laksda Julius Wijoyono mengatakan bahwa Mayor Teddy tidak mewakili institusi. Ia hanya memposisikan diri sebagai ajudan, tidak lebih. Menurut Laksda Julius, Mayor Teddy juga tidak mewakili pribadi yang ikut berpolitik. Dukungan untuk paslon Capres-Cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka terus mengalir. Kali ini datang dari publik figur dan tokoh nasional yang tergabung dalam Relawan Derek Guru atau DARU. Relawan ini terdapat anggota Dewan Pertimbangan Presiden Habib Lutfi bin Yahya, anak Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Siti Mahduhah Ma'ruf Amin sebagai bendahara, dan mantan Kepala BNPT Komjen Boy Rafli Amar sebagai Dewan Pembina. Mereka resmi mendeklarasikan dukungan untuk Prabowo Gibran pada Minggu 17 Desember 2023. Dukungan ini ditandai dengan penyerahan secara simbolis melalui panji bendera Derek Guru yang diterima oleh Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran Rosan Roslani di Sekretariat DPP Derek Guru Tebet, Jakarta Selatan. Rosan Roslani mewakili Prabowo dan Gibran berterima kasih atas dukungan yang diberikan oleh relawan DARU. Ia mengatakan Prabowo dan Gibran tidak bisa hadir karena sedang berkampanye. Prabowo sedang berada di Jawa Timur, sementara Gibran sedang berada di Kalimantan. Dengan bertambahnya dukungan untuk Prabowo Gibran diharapkan bisa semakin memperkuat persatuan dan kesatuan Indonesia. Komisi Pemilihan Umum atau KPU merilis 11 nama panelis yang dipilih untuk debat perdana Cawapres pada Senin 18 Desember. Adapun 11 nama panelis debat Cawapres itu berasal dari berbagai latar belakang. Berikut daftar selengkapnya. Yang pertama ada Alamsyah Saragi, anggota Ombudsman Republik Indonesia periode 2016 hingga 2020. Yang kedua ada Aditya Wardono, ekonom dan pengajar FEB Universitas Jember. Yang ketiga ada Agustinus Prasetyantoko, ekonom dan rektor Universitas Katolik Indonesia Atmajaya 2015 hingga 2023. Yang keempat ada Fauzan Ali Rashid, dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Selanjutnya yang kelima ada Henry Saparini, pendiri dan ekonom KOR Indonesia. Yang keenam ada Hieronymus Rowa, yakni wakil rektor bidang akademik dan inovasi IPDN. Yang ketujuh ada Poppy Ismalina, Associate Professor di Departemen Ekonomi Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM. Yang kedelapan ada Retno Agustina Ika Putri, Rektor Universitas Bengkulu 2021 hingga 2025. Yang kesembilan ada Suharnomo, Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro. Kemudian yang ke-10 ada Tauhid Ahmad, Direktur Eksekutif Indef dan dosen FEB Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Selanjutnya yang terakhir ada Yosa Rizal Damuri, Direktur Eksekutif Center for Strategic and International Studies. Nah, selain dari nama panelis itu juga KPU sudah menunjuk 2 moderator yang akan memandu debat yang bakal berlangsung pada Jumat 22 Desember 2023 mendatang. Mereka adalah Alvito Diandova dan Liviana Cerlisa. Lokasi debat juga bukan lagi di kantor KPU, melainkan di Jakarta Convention Center. Mayor Infantri Teddy Indrawijaya, ajudan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, ikut hadir dan mengenakan baju khas pendukung Prabowo Gibran saat debat perdana. Kehadiran Mayor Teddy dalam barisan pendukung Prabowo Gibran itu menjadi sorotan lantaran diduga melanggar netralitas TNI. Hal itu karena Mayor Teddy merupakan prajurit TNI aktif tetapi ikut hadir dan duduk dalam barisan pendukung Prabowo Gibran saat debat. Bawaslu saat ini masih mengkaji dugaan pelanggaran yang dilakukan Mayor Teddy. Hal itu dikonfirmasi oleh Ketua Bawaslu Republik Indonesia Rahmat Bagja pada Senin 18 Desember 2023.
Rahmat mengatakan Bawaslu akan menyampaikan dugaan pelanggaran netralitas Mayor Teddy kepada Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Sebab menurutnya dugaan pelanggaran tersebut berkaitan dengan netralitas TNI. Pengajian ini dilakukan berdasarkan inisiatif Bawaslu. Hal itu karena di media sosial sudah ramai tersebar video Mayor Teddy ikut bersorak dan duduk di bangku Prabowo Gibran saat debat. Sementara itu terkait pemberian sanksi jika terbukti melanggar netralitas, hal itu akan diserahkan kepada Panglima TNI. Di sisi lain, Kapuspen TNI Laksda Julius Wijoyono mengatakan kehadiran Mayor Teddy dalam debat hanya karena menjalankan tugas sebagai ajudan Prabowo saja. Menurut Laksda Julius, Mayor Teddy tidak mewakili institusi TNI atau pribadi yang ikut berpolitik. Sama saya, hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup rakyat! Puluhan mahasiswa yang mendatangi Balai Kota Solo, Jawa Tengah pada Senin 18 Desember sore terpaksa pulang dengan penuh kekecewaan. Semula, kedatangan mereka ingin mengajak Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka berdebat. Namun hingga demonstrasi berakhir, Gibran tak kunjung keluar menemui mahasiswa. Ketua BEM Universitas Indonesia atau UI, Melki Sedek, mempertanyakan keberadaan Gibran. Sebab putra sulung Presiden Jokowi tersebut tidak sedang menjalani masa cuti. Menurut laporan Tribun Solo, Gibran hanya berada di kantornya selama 1 jam, antara pukul 10 hingga 11 siang. Sementara itu, Ketua BEM KM Unisri, Rafila Anpia, mengaku kecewa dengan ketidakhadiran Gibran. Sebab mahasiswa ingin melihat bagaimana calon wakil presiden nomor urut 2 tersebut menyampaikan gagasannya. Rafila pun mempertanyakan sikap Gibran terhadap demokrasi jika kritik semacam ini tidak ditanggapi. Adapun mahasiswa yang hadir berasal dari Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM, sejumlah kampus di Solo dan kota-kota di Indonesia. Mereka kompak mengenakan kaos hitam sambil membentangkan spanduk bertuliskan evaluasi 9 tahun rezim Jokowi. Ada juga mahasiswa yang bawa jagung sebagai simbol bahwa demokrasi di Indonesia masih seumur jagung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Salam saya, hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Hidup rakyat Indonesia. Hidup rakyat Indonesia. Hidup perempuan yang melawan. Hidup perempuan yang melawan. Saya ucapkan selamat sore kepada seluruh masyarakat Kota Surakarta. Dan juga selamat sore kepada pemerintahan Kota Surakarta. Teman-teman dari Mas Gibran Wali Kota Solo. Hari ini kita sudah sering diperlihatkan kejadian-kejadian yang mengkebiri demokrasi, teman-teman. Demokrasi yang seharusnya menjadi tahta untuk masyarakat, tapi direnggut oleh keluarga Jokowi kawan-kawan. Betul, teman-teman? Hari ini nilai-nilai kebebasan dari demokrasi sudah hilang. Pemerintah seperti acuh dan tidak ingin mendengarkan suara dari masyarakat. Betul, kawan-kawan? Demokrasi pada hari ini masih seumur jagung. Maka untuk itu, mari kita nyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya untuk kita semua yang berjuang demi kebebasan masyarakat. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan
Puluhan mahasiswa menggelar aksi damai di depan Balai Kota Solo, Jawa Tengah pada Senin 18 Desember sore. Mereka datang dengan maksud ingin mengajak debat Gibran Rakabuming Raka yang saat ini menjadi calon wakil presiden nomor urut 2. Mahasiswa yang hadir berasal dari BEM sejumlah kampus di Solo dan kota-kota di Indonesia. Mereka kompak mengenakan kaos hitam sambil membentangkan spanduk bertuliskan evaluasi 9 tahun rezim Jokowi. Ada juga mahasiswa yang membawa jagung sebagai simbol bahwa demokrasi di Indonesia masih seumur jagung. Namun mereka dibuat kecewa karena Gibran tak kunjung muncul saat demonstrasi digelar. Ternyata wali kota Solo itu hanya berada di kantornya selama sekitar 1 jam antara pukul 10 hingga 11 siang. Ketua BEM Universitas Indonesia atau UI, Melki Sedek pun mempertanyakan keberadaan Gibran, sebab putra sulung Presiden Jokowi tersebut tidak sedang menjalani masa cuti. Sementara itu, Ketua BEM KM Unisri Raffi Lantia mengaku kecewa dengan ketidakhadiran Gibran. Ia mempertanyakan sikap Gibran terhadap demokrasi jika kritik semacam ini tidak ditanggapi. Saya hidup mahasiswa, hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia, hidup rakyat Indonesia, hidup perempuan yang melawan, hidup perempuan yang melawan. Saya ucapkan selamat sore kepada seluruh masyarakat Kota Surakarta dan juga selamat sore. TKN Prabowo Gibran merespon dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh Mayor Infantri Teddy Indrawijaya. Seperti diketahui, ajudan Prabowo Subianto yang merupakan prajurit aktif TNI itu ikut duduk di barisan pendukung Prabowo Gibran. Ia bahkan ikut mengenakan baju pendukung Prabowo Gibran. TKN Prabowo Gibran mengatakan bahwa pihaknya akan patuh dan mengikuti aturan dalam Undang-Undang TNI. Hal itu dikonfirmasi oleh Sekretaris TKN Prabowo Gibran Nusron Wahid pada Selasa 18 Desember di KPU RI. Menurut Nusron, Mayor Teddy hanya menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai ajudan Menhan. Ia menyebut bahwa tugas Mayor Teddy adalah harus mengikuti aktivitas Prabowo selama 24 jam. Atas hal itu, Ketua DPP Partai Golkar tersebut enggan memberikan respon lebih jauh terkait polemik itu. Terlebih, lembaga tempat Mayor Teddy bertugas, dalam hal ini TNI, sudah memberikan respon. Sebelumnya, Kapuspen TNI Laksda Julius Wijoyono mengatakan bahwa Mayor Teddy tidak mewakili institusi. Ia hanya memposisikan diri sebagai ajudan, tidak lebih. Menurut Laksda Julius, Mayor Teddy juga tidak mewakili pribadi yang ikut berpolitik. Dukungan untuk paslon Capres-Cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka terus mengalir. Kali ini datang dari publik figur dan tokoh nasional yang tergabung dalam Relawan Derek Guru atau DARU. Relawan ini terdapat anggota Dewan Pertimbangan Presiden Habib Lutfi bin Yahya, anak Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Siti Mahduhah Ma'ruf Amin sebagai bendahara, dan mantan Kepala BNPT Komjen Boy Rafli Amar sebagai Dewan Pembina. Mereka resmi mendeklarasikan dukungan untuk Prabowo Gibran pada Minggu 17 Desember 2023. Dukungan ini ditandai dengan penyerahan secara simbolis melalui panji bendera Derek Guru yang diterima oleh Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran Rosan Roslani di Sekretariat DPP Derek Guru Tebet, Jakarta Selatan. Rosan Roslani mewakili Prabowo dan Gibran berterima kasih atas dukungan yang diberikan oleh relawan DARU. Dia mengatakan Prabowo dan Gibran tidak bisa hadir karena sedang berkampanye. Prabowo sedang berada di Jawa Timur, sementara Gibran sedang berada di Kalimantan. Dengan bertambahnya dukungan untuk Prabowo Gibran diharapkan bisa semakin memperkuat persatuan dan kesatuan Indonesia. Komisi Pemilihan Umum atau KPU merilis 11 nama panelis yang dipilih untuk debat perdana Cawapres pada Senin 18 Desember. Adapun 11 nama panelis debat Cawapres itu berasal dari berbagai latar belakang. Berikut daftar selengkapnya. Yang pertama ada Alamsyah Saragi, anggota Ombudsman Republik Indonesia periode 2016 hingga 2020. Yang kedua ada Aditya Wardono, ekonom dan pengajar FEB Universitas Jember. Yang ketiga ada Agustinus Prasetyantoko, ekonom dan rektor Universitas Katolik Indonesia Atmajaya 2015 hingga 2023. Yang keempat ada Fauzan Ali Rashid, dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Selanjutnya yang kelima ada Henry Saparini, pendiri dan ekonom KOR Indonesia.
Yang keenam ada Hieronymus Rowa, yakni Wakil Rektor Bidang Akademik dan Inovasi IPDN. Yang ketujuh ada Poppy Ismalina, Associate Professor di Departemen Ekonomi Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM. Yang kedelapan ada Retno Agustina Ika Putri, Rektor Universitas Bengkulu 2021 hingga 2025. Yang kesembilan ada Suharnomo, Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro. Kemudian yang ke-10 ada Tauhid Ahmad, Direktur Eksekutif Indef dan dosen FEB Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Selanjutnya yang terakhir ada Yosa Rizal Damuri, Direktur Eksekutif Center for Strategic and International Studies. Nah, selain dari nama panelis itu juga KPU sudah menunjuk 2 moderator yang akan memandu debat yang bakal berlangsung pada Jumat 22 Desember 2023 mendatang. Mereka adalah Alvito Diandova dan Liviana Cerlisa. Lokasi debat juga bukan lagi di kantor KPU, melainkan di Jakarta Convention Center. Mayor Infantri Teddy Indrawijaya, Ajudan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, ikut hadir dan mengenakan baju khas pendukung Prabowo Gibran saat debat perdana. Kehadiran Mayor Teddy dalam barisan pendukung Prabowo Gibran itu menjadi sorotan lantaran diduga melanggar netralitas TNI. Hal itu karena Mayor Teddy merupakan prajurit TNI aktif tetapi ikut hadir dan duduk dalam barisan pendukung Prabowo Gibran saat debat. Bawaslu saat ini masih mengkaji dugaan pelanggaran yang dilakukan Mayor Teddy. Hal itu dikonfirmasi oleh Ketua Bawaslu Republik Indonesia Rahmat Bagja pada Senin 18 Desember 2023. Rahmat mengatakan Bawaslu akan menyampaikan dugaan pelanggaran netralitas Mayor Teddy kepada Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Sebab menurutnya dugaan pelanggaran tersebut berkaitan dengan netralitas TNI. Pengkajian ini dilakukan berdasarkan inisiatif Bawaslu. Hal itu karena di media sosial sudah ramai tersebar video Mayor Teddy ikut bersorak dan duduk di bangku Prabowo Gibran saat debat. Sementara itu terkait pemberian sanksi jika terbukti melanggar netralitas, hal itu akan diserahkan kepada Panglima TNI. Di sisi lain, Kapuspen TNI Laksda Julius Wijoyono mengatakan kehadiran Mayor Teddy dalam debat hanya karena menjalankan tugas sebagai ajudan Prabowo saja. Menurut Laksda Julius, Mayor Teddy tidak mewakili institusi TNI atau pribadi yang ikut berpolitik. Sama saya, hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup rakyat! Puluhan mahasiswa yang mendatangi Balai Kota Solo, Jawa Tengah pada Senin 18 Desember sore terpaksa pulang dengan penuh kekecewaan. Semula, kedatangan mereka ingin mengajak Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka berdebat. Namun hingga demonstrasi berakhir, Gibran tak kunjung keluar menemui mahasiswa. Ketua BEM Universitas Indonesia atau UI, Melki Sedek, mempertanyakan keberadaan Gibran. Sebab putra sulung Presiden Jokowi tersebut tidak sedang menjalani masa cuti. Menurut laporan Tribun Solo, Gibran hanya berada di kantornya selama 1 jam, antara pukul 10 hingga 11 siang. Sementara itu, Ketua BEM KM Unisri, Rafila Anpia, mengaku kecewa dengan ketidakhadiran Gibran. Sebab mahasiswa ingin melihat bagaimana calon wakil presiden nomor urut 2 tersebut menyampaikan gagasannya. Rafila pun mempertanyakan sikap Gibran terhadap demokrasi jika kritik semacam ini tidak ditanggapi. Adapun mahasiswa yang hadir berasal dari Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM, sejumlah kampus di Solo dan kota-kota di Indonesia. Mereka kompak mengenakan kaos hitam sambil membentangkan spanduk bertuliskan evaluasi 9 tahun rezim Jokowi. Ada juga mahasiswa yang bawa jagung sebagai simbol bahwa demokrasi di Indonesia masih seumur jagung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Salam saya, hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Hidup rakyat Indonesia. Hidup rakyat Indonesia. Hidup perempuan yang melawan. Hidup perempuan yang melawan. Saya ucapkan selamat sore kepada seluruh masyarakat Kota Surakarta. Dan juga selamat sore kepada pemerintahan Kota Surakarta. Teman-teman dari Mas Gibran Wali Kota Solo. Hari ini kita sudah sering diperlihatkan
kejadian yang mengkebiri demokrasi, teman-teman. Demokrasi yang seharusnya menjadi tahta untuk masyarakat, tapi direnggut oleh keluarga Jokowi kawan-kawan. Betul, teman-teman? Hari ini nilai-nilai kebebasan dari demokrasi sudah hilang. Pemerintah seperti acuh dan tidak ingin mendengarkan suara dari masyarakat. Betul, kawan-kawan? Demokrasi pada hari ini masih sumur jagung. Maka untuk itu, mari kita nyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya untuk kita semua yang berjuang demi kebebasan masyarakat. Indonesia tanahku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Saya hidup mahasiswa, hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia, hidup rakyat Indonesia, hidup perempuan yang melawan. Puluhan mahasiswa menggelar aksi damai di depan Balai Kota Solo, Jawa Tengah pada Senin 18 Desember sore. Mereka datang dengan maksud ingin mengajak debat Gibran Rakabuming Raka yang saat ini menjadi calon wakil presiden nomor urut 2. Mahasiswa yang hadir berasal dari BEM sejumlah kampus di Solo dan kota-kota di Indonesia. Mereka kompak mengenakan kaos hitam sambil membentangkan spanduk bertuliskan evaluasi 9 tahun rezim Jokowi. Ada juga mahasiswa yang membawa jagung sebagai simbol bahwa demokrasi di Indonesia masih seumur jagung. Namun mereka dibuat kecewa karena Gibran tak kunjung muncul saat demonstrasi digelar. Ternyata wali kota Solo itu hanya berada di kantornya selama sekitar 1 jam antara pukul 10 hingga 11 siang. Ketua BEM Universitas Indonesia atau UI, Melkisedek pun mempertanyakan keberadaan Gibran. Sebab putra sulung Presiden Jokowi tersebut tidak sedang menjalani masa cuti. Sementara itu, Ketua BEM KM Unisri Raffi Lantia mengaku kecewa dengan ketidakhadiran Gibran. Ia mempertanyakan sikap Gibran terhadap demokrasi jika kritik semacam ini tidak ditanggapi. Saya hidup mahasiswa, hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia, hidup rakyat Indonesia, hidup perempuan yang melawan, hidup perempuan yang melawan. Saya ucapkan selamat sore kepada seluruh masyarakat Kota Surakarta dan juga selamat sore
TKN Prabowo Gibran merespon dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh Mayor Infantri Teddy Indra Wijaya. Seperti diketahui, ajudan Prabowo Subianto yang merupakan prajurit aktif TNI itu ikut duduk di barisan pendukung Prabowo Gibran. Ia bahkan ikut mengenakan baju pendukung Prabowo Gibran. TKN Prabowo Gibran mengatakan bahwa pihaknya akan patuh dan mengikuti aturan dalam Undang-Undang TNI. Hal itu dikonfirmasi oleh Sekretaris TKN Prabowo Gibran Nusron Wahid pada Selasa 18 Desember di KPU RI. Menurut Nusron, Mayor Teddy hanya menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai ajudan Menhan. Ia menyebut bahwa tugas Mayor Teddy adalah harus mengikuti aktivitas Prabowo selama 24 jam. Atas hal itu, Ketua DPP Partai Golkar tersebut enggan memberikan respon lebih jauh terkait polemik itu. Terlebih, lembaga tempat Mayor Teddy bertugas, dalam hal ini TNI, sudah memberikan respon. Sebelumnya, Kapuspen TNI Laksda Julius Wijoyono mengatakan bahwa Mayor Teddy tidak mewakili institusi. Ia hanya memposisikan diri sebagai ajudan, tidak lebih. Menurut Laksda Julius, Mayor Teddy juga tidak mewakili pribadi yang ikut berpolitik. Dukungan untuk paslon Capres-Cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka terus mengalir. Kali ini datang dari publik figur dan tokoh nasional yang tergabung dalam Relawan Derek Guru atau DARU. Relawan ini terdapat anggota Dewan Pertimbangan Presiden Habib Lutfi bin Yahya, anak Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Siti Mahduhah Ma'ruf Amin sebagai bendahara, dan mantan Kepala BNPT Komjen Boy Rafli Amar sebagai Dewan Pembina. Mereka resmi mendeklarasikan dukungan untuk Prabowo Gibran pada Minggu 17 Desember 2023. Dukungan ini ditandai dengan penyerahan secara simbolis melalui panji bendera Derek Guru yang diterima oleh Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran Rosan Ruslani di Sekretariat DPP Derek Guru Tebet, Jakarta Selatan. Rosan Ruslani mewakili Prabowo dan Gibran berterima kasih atas dukungan yang diberikan oleh relawan DARU. Dia mengatakan Prabowo dan Gibran tidak bisa hadir karena sedang berkampanye. Prabowo sedang berada di Jawa Timur, sementara Gibran sedang berada di Kalimantan. Dengan bertambahnya dukungan untuk Prabowo Gibran diharapkan bisa semakin memperkuat persatuan dan kesatuan Indonesia. Komisi Pemilihan Umum atau KPU merilis 11 nama panelis yang dipilih untuk debat perdana Cawapres pada Senin 18 Desember. Adapun 11 nama panelis debat Cawapres itu berasal dari berbagai latar belakang. Berikut daftar selengkapnya. Yang pertama ada Alamsyah Saragi, anggota Ombudsman Republik Indonesia periode 2016 hingga 2020. Yang kedua ada Aditya Wardono, ekonom dan pengajar FEB Universitas Jember. Yang ketiga ada Agustinus Prasetyantoko, ekonom dan rektor Universitas Katolik Indonesia Atmajaya 2015 hingga 2023. Yang keempat ada Fauzan Ali Rashid, dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Selanjutnya yang kelima ada Henry Saparini, pendiri dan ekonom KOR Indonesia. Yang keenam ada Hieronymus Rowa, yakni wakil rektor bidang akademik dan inovasi IPDN. Yang ketujuh ada Poppy Ismalina, Associate Professor di Departemen Ekonomi Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM. Yang kedelapan ada Retno Agustina Ika Putri, Rektor Universitas Bengkulu 2021 hingga 2025. Yang kesembilan ada Suharnomo, Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro. Kemudian yang ke-10 ada Tauhid Ahmad, Direktur Eksekutif Indef dan dosen FEB Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Selanjutnya yang terakhir ada Yosa Rizal Damuri, Direktur Eksekutif Center for Strategic and International Studies. Nah, selain dari nama panelis itu juga KPU sudah menunjuk 2 moderator yang akan memandu debat yang bakal berlangsung pada Jumat 22 Desember 2023 mendatang. Mereka adalah Alvito Diandova dan Liviana Cerlisa. Lokasi debat juga bukan lagi di kantor KPU, melainkan di Jakarta Convention Center. Mayor Infantri Teddy Indra Wijaya, ajudan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, ikut hadir dan mengenakan baju khas pendukung Prabowo Gibran saat debat perdana. Kehadiran Mayor Teddy dalam barisan pendukung Prabowo Gibran itu menjadi sorotan lantaran diduga melanggar netralitas TNI. Hal itu karena Mayor Teddy merupakan prajurit TNI aktif tetapi ikut hadir dan duduk dalam barisan pendukung Prabowo Gibran saat debat. Bawaslu saat ini masih mengkaji dugaan pelanggaran yang dilakukan Mayor Teddy. Hal itu dikonfirmasi oleh Ketua Bawaslu Republik Indonesia Rahmat Bagja pada Senin 18 Desember 2023.
Rahmat mengatakan Bawaslu akan menyampaikan dugaan pelanggaran netralitas Mayor Teddy kepada Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Sebab menurutnya dugaan pelanggaran tersebut berkaitan dengan netralitas TNI. Pengajian ini dilakukan berdasarkan inisiatif Bawaslu. Hal itu karena di media sosial sudah ramai tersebar video Mayor Teddy ikut bersorak dan duduk di bangku Prabowo Gibran saat debat. Sementara itu terkait pemberian sanksi jika terbukti melanggar netralitas, hal itu akan diserahkan kepada Panglima TNI. Di sisi lain, Kapuspen TNI Laksda Julius Wijoyono mengatakan kehadiran Mayor Teddy dalam debat hanya karena menjalankan tugas sebagai ajudan Prabowo saja. Menurut Laksda Julius, Mayor Teddy tidak mewakili institusi TNI atau pribadi yang ikut berpolitik. Sama saya, hidup mahasiswa! Puluhan mahasiswa yang mendatangi Balai Kota Solo, Jawa Tengah pada Senin 18 Desember sore terpaksa pulang dengan penuh kekecewaan. Semula, kedatangan mereka ingin mengajak Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka berdebat. Namun hingga demonstrasi berakhir, Gibran tak kunjung keluar menemui mahasiswa. Ketua BEM Universitas Indonesia atau UI, Melki Sedek, mempertanyakan keberadaan Gibran. Sebab putra sulung Presiden Jokowi tersebut tidak sedang menjalani masa cuti. Menurut laporan Tribun Solo, Gibran hanya berada di kantornya selama 1 jam, antara pukul 10 hingga 11 siang. Sementara itu, Ketua BEM KM Unisri, Rafila Anpia, mengaku kecewa dengan ketidakhadiran Gibran. Sebab mahasiswa ingin melihat bagaimana calon wakil presiden nomor urut 2 tersebut menyampaikan gagasannya. Rafila pun mempertanyakan sikap Gibran terhadap demokrasi jika kritik semacam ini tidak ditanggapi. Adapun mahasiswa yang hadir berasal dari Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM sejumlah kampus di Solo dan kota-kota di Indonesia. Mereka kompak mengenakan kaos hitam sambil membentangkan spanduk bertuliskan evaluasi 9 tahun rezim Jokowi. Ada juga mahasiswa yang bawa jagung sebagai simbol bahwa demokrasi di Indonesia masih seumur jagung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Salam saya, hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Hidup rakyat Indonesia. Hidup rakyat Indonesia. Hidup perempuan yang melawan. Hidup perempuan yang melawan. Saya ucapkan selamat sore kepada seluruh masyarakat Kota Surakarta. Dan juga selamat sore kepada pemerintahan Kota Surakarta. Teman-teman dari Mas Gibran Wali Kota Solo. Hari ini kita sudah sering diperlihatkan kejadian-kejadian yang mengkebiri demokrasi, teman-teman. Demokrasi yang seharusnya menjadi tahta untuk masyarakat, tapi direnggut oleh keluarga Jokowi kawan-kawan. Betul, teman-teman? Hari ini nilai-nilai kebebasan dari demokrasi sudah hilang. Pemerintah seperti acuh dan tidak ingin mendengarkan suara dari masyarakat. Betul, kawan-kawan? Demokrasi pada hari ini masih seumur jagung. Maka untuk itu, mari kita nyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya untuk kita semua yang berjuang demi kebebasan masyarakat. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah air.
Puluhan mahasiswa menggelar aksi damai di depan Balai Kota Solo, Jawa Tengah pada Senin 18 Desember sore. Mereka datang dengan maksud ingin mengajak debat Gibran Rakabuming Raka yang saat ini menjadi calon wakil presiden nomor urut 2. Mahasiswa yang hadir berasal dari BEM sejumlah kampus di Solo dan kota-kota di Indonesia. Mereka kompak mengenakan kaos hitam sambil membentangkan spanduk bertuliskan evaluasi 9 tahun rezim Jokowi. Ada juga mahasiswa yang membawa jagung sebagai simbol bahwa demokrasi di Indonesia masih seumur jagung. Namun mereka dibuat kecewa karena Gibran tak kunjung muncul saat demonstrasi digelar. Ternyata wali kota Solo itu hanya berada di kantornya selama sekitar 1 jam antara pukul 10 hingga 11 siang. Ketua BEM Universitas Indonesia atau UI, Melki Sedek pun mempertanyakan keberadaan Gibran, sebab putra sulung Presiden Jokowi tersebut tidak sedang menjalani masa cuti. Sementara itu, Ketua BEM KM Unisri Raffi Lantia mengaku kecewa dengan ketidakhadiran Gibran. Ia mempertanyakan sikap Gibran terhadap demokrasi jika kritik semacam ini tidak ditanggapi. Saya hidup mahasiswa, hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia, hidup rakyat Indonesia, hidup perempuan yang melawan, hidup perempuan yang melawan. Saya ucapkan selamat sore kepada seluruh masyarakat Kota Surakarta dan juga selamat sore. TKN Prabowo Gibran merespon dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh Mayor Infantri Teddy Indra Wijaya. Seperti diketahui, ajudan Prabowo Subianto yang merupakan prajurit aktif TNI itu ikut duduk di barisan pendukung Prabowo Gibran. Ia bahkan ikut mengenakan baju pendukung Prabowo Gibran. TKN Prabowo Gibran mengatakan bahwa pihaknya akan patuh dan mengikuti aturan dalam Undang-Undang TNI. Hal itu dikonfirmasi oleh Sekretaris TKN Prabowo Gibran Nusron Wahid pada Selasa 18 Desember di KPU RI. Menurut Nusron, Mayor Teddy hanya menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai ajudan Menhan. Ia menyebut bahwa tugas Mayor Teddy adalah harus mengikuti aktivitas Prabowo selama 24 jam. Atas hal itu, Ketua DPP Partai Golkar tersebut enggan memberikan respon lebih jauh terkait polemik itu. Terlebih, lembaga tempat Mayor Teddy bertugas, dalam hal ini TNI, sudah memberikan respon. Sebelumnya, Kapuspen TNI Laksda Julius Wijoyono mengatakan bahwa Mayor Teddy tidak mewakili institusi. Ia hanya memposisikan diri sebagai ajudan, tidak lebih. Menurut Laksda Julius, Mayor Teddy juga tidak mewakili pribadi yang ikut berpolitik. Dukungan untuk paslon Capres-Cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka terus mengalir. Kali ini datang dari publik figur dan tokoh nasional yang tergabung dalam Relawan Derek Guru atau DARU. Relawan ini terdapat anggota Dewan Pertimbangan Presiden Habib Lutfi bin Yahya, anak Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Siti Mahduhah Ma'ruf Amin sebagai bendahara, dan mantan Kepala BNPT Komjen Boy Rafli Amar sebagai Dewan Pembina. Mereka resmi mendeklarasikan dukungan untuk Prabowo Gibran pada Minggu 17 Desember 2023. Dukungan ini ditandai dengan penyerahan secara simbolis melalui panji bendera Derek Guru yang diterima oleh Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran Rosan Roslani di Sekretariat DPP Derek Guru Tebet, Jakarta Selatan. Rosan Roslani mewakili Prabowo dan Gibran berterima kasih atas dukungan yang diberikan oleh relawan DARU. Dia mengatakan Prabowo dan Gibran tidak bisa hadir karena sedang berkampanye. Prabowo sedang berada di Jawa Timur, sementara Gibran sedang berada di Kalimantan. Dengan bertambahnya dukungan untuk Prabowo Gibran diharapkan bisa semakin memperkuat persatuan dan kesatuan Indonesia. Komisi Pemilihan Umum atau KPU merilis 11 nama panelis yang dipilih untuk debat perdana Cawapres pada Senin 18 Desember. Adapun 11 nama panelis debat Cawapres itu berasal dari berbagai latar belakang. Berikut daftar selengkapnya. Yang pertama ada Alamsyah Saragi, anggota Ombudsman Republik Indonesia periode 2016 hingga 2020. Yang kedua ada Aditya Wardono, ekonom dan pengajar FEB Universitas Jember. Yang ketiga ada Agustinus Prasetyantoko, ekonom dan rektor Universitas Katolik Indonesia Atmajaya 2015 hingga 2023. Yang keempat ada Fauzan Ali Rashid, dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Selanjutnya yang kelima ada Henry Saparini, pendiri dan ekonom KOR Indonesia. Yang keenam ada Hyo
Nimus Rowa, yakni Wakil Rektor Bidang Akademik dan Inovasi IPDN. Yang ketujuh ada Poppy Ismalina, Associate Professor di Departemen Ekonomi Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM. Yang kedelapan ada Retno Agustina Ika Putri, Rektor Universitas Bengkulu 2021 hingga 2025. Yang kesembilan ada Suharnomo, Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro. Kemudian yang ke-10 ada Tauhid Ahmad, Direktur Eksekutif Indef dan dosen FEB Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Selanjutnya yang terakhir ada Yosa Rizal Damuri, Direktur Eksekutif Center for Strategic and International Studies. Nah, selain dari nama panelis itu juga KPU sudah menunjuk 2 moderator yang akan memandu debat yang bakal berlangsung pada Jumat 22 Desember 2023 mendatang. Mereka adalah Alvito Deandova dan Liviana Cerlisa. Lokasi debat juga bukan lagi di kantor KPU, melainkan di Jakarta Convention Center. Mayor Infantri Teddy Indrawijaya, Ajudan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, ikut hadir dan mengenakan baju khas pendukung Prabowo Gibran saat debat perdana. Kehadiran Mayor Teddy dalam barisan pendukung Prabowo Gibran itu menjadi sorotan lantaran diduga melanggar netralitas TNI. Hal itu karena Mayor Teddy merupakan prajurit TNI aktif tetapi ikut hadir dan duduk dalam barisan pendukung Prabowo Gibran saat debat. Bawaslu saat ini masih mengkaji dugaan pelanggaran yang dilakukan Mayor Teddy. Hal itu dikonfirmasi oleh Ketua Bawaslu Republik Indonesia Rahmat Bagja pada Senin 18 Desember 2023. Rahmat mengatakan Bawaslu akan menyampaikan dugaan pelanggaran netralitas Mayor Teddy kepada Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Sebab menurutnya dugaan pelanggaran tersebut berkaitan dengan netralitas TNI. Pengajian ini dilakukan berdasarkan inisiatif Bawaslu. Hal itu karena di media sosial sudah ramai tersebar video Mayor Teddy ikut bersorak dan duduk di bangku Prabowo Gibran saat debat. Sementara itu terkait pemberian sanksi jika terbukti melanggar netralitas, hal itu akan diserahkan kepada Panglima TNI. Di sisi lain, Kapuspen TNI Laksda Julius Wijoyono mengatakan kehadiran Mayor Teddy dalam debat hanya karena menjalankan tugas sebagai ajudan Prabowo saja. Menurut Laksda Julius, Mayor Teddy tidak mewakili institusi TNI atau pribadi yang ikut berpolitik. Sama saya, hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup rakyat! Puluhan mahasiswa yang mendatangi Balai Kota Solo, Jawa Tengah pada Senin 18 Desember sore terpaksa pulang dengan penuh kekecewaan. Semula, kedatangan mereka ingin mengajak Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka berdebat. Namun hingga demonstrasi berakhir, Gibran tak kunjung keluar menemui mahasiswa. Ketua BEM Universitas Indonesia atau UI, Melki Sedek, mempertanyakan keberadaan Gibran. Sebab putra sulung Presiden Jokowi tersebut tidak sedang menjalani masa cuti. Menurut laporan Tribun Solo, Gibran hanya berada di kantornya selama 1 jam, antara pukul 10 hingga 11 siang. Sementara itu, Ketua BEM KM Unisri, Rafila Anpia, mengaku kecewa dengan ketidakhadiran Gibran. Sebab mahasiswa ingin melihat bagaimana calon wakil presiden nomor urut 2 tersebut menyampaikan gagasannya. Rafila pun mempertanyakan sikap Gibran terhadap demokrasi jika kritik semacam ini tidak ditanggapi. Adapun mahasiswa yang hadir berasal dari Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM, sejumlah kampus di Solo dan kota-kota di Indonesia. Mereka kompak mengenakan kaos hitam sambil membentangkan spanduk bertuliskan evaluasi 9 tahun rezim Jokowi. Ada juga mahasiswa yang bawa jagung sebagai simbol bahwa demokrasi di Indonesia masih seumur jagung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Salam saya, hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Hidup rakyat Indonesia. Hidup rakyat Indonesia. Hidup perempuan yang melawan. Hidup perempuan yang melawan. Saya ucapkan selamat sore kepada seluruh masyarakat Kota Surakarta. Dan juga selamat sore kepada pemerintahan Kota Surakarta. Teman-teman dari Mas Gibran Wali Kota Solo. Hari ini kita sudah sering diperlihatkan kejadian-kejadian
yang mengkebiri demokrasi teman-teman. Demokrasi yang seharusnya menjadi tahta untuk masyarakat, tapi direnggut oleh keluarga Jokowi kawan-kawan. Betul teman-teman? Hari ini nilai-nilai kebebasan dari demokrasi sudah hilang. Pemerintah seperti acuh dan tidak ingin mendengarkan suara dari masyarakat. Betul kawan-kawan? Demokrasi pada hari ini masih sumur jagung. Maka untuk itu, mari kita nyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya untuk kita semua yang berjuang demi kebebasan masyarakat. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Saya hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia, hidup perempuan yang melawan. Puluhan mahasiswa menggelar aksi damai di depan Balai Kota Solo, Jawa Tengah pada Senin 18 Desember sore. Mereka datang dengan maksud ingin mengajak debat Gibran Rakabuming Raka yang saat ini menjadi calon wakil presiden nomor urut 2. Mahasiswa yang hadir berasal dari BEM sejumlah kampus di Solo dan kota-kota di Indonesia. Mereka kompak mengenakan kaos hitam sambil membentangkan spanduk bertuliskan evaluasi 9 tahun rezim Jokowi. Ada juga mahasiswa yang membawa jagung sebagai simbol bahwa demokrasi di Indonesia masih seumur jagung. Namun mereka dibuat kecewa karena Gibran tak kunjung muncul saat demonstrasi digelar. Ternyata wali kota Solo itu hanya berada di kantornya selama sekitar 1 jam antara pukul 10 hingga 11 siang. Ketua BEM Universitas Indonesia atau UI, Melkisedek pun mempertanyakan keberadaan Gibran, sebab putra sulung Presiden Jokowi tersebut tidak sedang menjalani masa cuti. Sementara itu, Ketua BEM KM Unisri Raffi Lantia mengaku kecewa dengan ketidakhadiran Gibran. Ia mempertanyakan sikap Gibran terhadap demokrasi jika kritik semacam ini tidak ditanggapi. Saya hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia, hidup perempuan yang melawan. Saya ucapkan selamat sore kepada seluruh masyarakat Kota Surakarta dan juga selamat sore
TKN Prabowo Gibran merespon dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh Mayor Infantri Teddy Indra Wijaya. Seperti diketahui, ajudan Prabowo Subianto yang merupakan prajurit aktif TNI itu ikut duduk di barisan pendukung Prabowo Gibran. Ia bahkan ikut mengenakan baju pendukung Prabowo Gibran. TKN Prabowo Gibran mengatakan bahwa pihaknya akan patuh dan mengikuti aturan dalam Undang-Undang TNI. Hal itu dikonfirmasi oleh Sekretaris TKN Prabowo Gibran Nusron Wahid pada Selasa 18 Desember di KPU RI. Menurut Nusron, Mayor Teddy hanya menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai ajudan Menhan. Ia menyebut bahwa tugas Mayor Teddy adalah harus mengikuti aktivitas Prabowo selama 24 jam. Atas hal itu, Ketua DPP Partai Golkar tersebut enggan memberikan respon lebih jauh terkait polemik itu. Terlebih, lembaga tempat Mayor Teddy bertugas, dalam hal ini TNI, sudah memberikan respon. Sebelumnya, Kapuspen TNI Laksda Julius Wijoyono mengatakan bahwa Mayor Teddy tidak mewakili institusi. Ia hanya memposisikan diri sebagai ajudan, tidak lebih. Menurut Laksda Julius, Mayor Teddy juga tidak mewakili pribadi yang ikut berpolitik. Dukungan untuk paslon Capres-Cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka terus mengalir. Kali ini datang dari publik figur dan tokoh nasional yang tergabung dalam Relawan Derek Guru atau DARU. Relawan ini terdapat anggota Dewan Pertimbangan Presiden Habib Lutfi bin Yahya, anak Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Siti Mahduhah Ma'ruf Amin sebagai bendahara, dan mantan Kepala BNPT Komjen Boy Rafli Amar sebagai Dewan Pembina. Mereka resmi mendeklarasikan dukungan untuk Prabowo Gibran pada Minggu 17 Desember 2023. Dukungan ini ditandai dengan penyerahan secara simbolis melalui panji bendera Derek Guru yang diterima oleh Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran Rosan Roslani di Sekretariat DPP Derek Guru Tebet, Jakarta Selatan. Rosan Roslani mewakili Prabowo dan Gibran berterima kasih atas dukungan yang diberikan oleh relawan DARU. Dia mengatakan Prabowo dan Gibran tidak bisa hadir karena sedang berkampanye. Prabowo sedang berada di Jawa Timur, sementara Gibran sedang berada di Kalimantan. Dengan bertambahnya dukungan untuk Prabowo Gibran diharapkan bisa semakin memperkuat persatuan dan kesatuan Indonesia. Komisi Pemilihan Umum atau KPU merilis 11 nama panelis yang dipilih untuk debat perdana Cawapres pada Senin 18 Desember. Adapun 11 nama panelis debat Cawapres itu berasal dari berbagai latar belakang. Berikut daftar selengkapnya. Yang pertama ada Alamsyah Saragi, anggota Ombudsman Republik Indonesia periode 2016 hingga 2020. Yang kedua ada Aditya Wardono, ekonom dan pengajar FEB Universitas Jember. Yang ketiga ada Agustinus Prasetyantoko, ekonom dan rektor Universitas Katolik Indonesia Atmajaya 2015 hingga 2023. Yang keempat ada Fauzan Ali Rashid, dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Selanjutnya yang kelima ada Henry Saparini, pendiri dan ekonom KOR Indonesia. Yang keenam ada Hieronymus Rowa, yakni wakil rektor bidang akademik dan inovasi IPDN. Yang ketujuh ada Poppy Ismalina, asosiat profesor di Departemen Ekonomi Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM. Yang kedelapan ada Retno Agustina Eka Putri, rektor Universitas Bengkulu 2021 hingga 2025. Yang kesembilan ada Suharnomo, dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro. Kemudian yang ke-10 ada Tauhid Ahmad, Direktur Eksekutif Indef dan dosen FEB Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Selanjutnya yang terakhir ada Yosa Rizal Damuri, Direktur Eksekutif Center for Strategic and International Studies. Nah, selain dari nama panelis itu juga KPU sudah menunjuk 2 moderator yang akan memandu debat yang bakal berlangsung pada Jumat 22 Desember 2023 mendatang. Mereka adalah Alvito Diandova dan Liviana Charlisa. Lokasi debat juga bukan lagi di kantor KPU, melainkan di Jakarta Convention Center. Mayor Infantri Teddy Indra Wijaya, ajudan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, ikut hadir dan mengenakan baju khas pendukung Prabowo Gibran saat debat perdana. Kehadiran Mayor Teddy dalam barisan pendukung Prabowo Gibran itu menjadi sorotan lantaran diduga melanggar netralitas TNI. Hal itu karena Mayor Teddy merupakan prajurit TNI aktif tetapi ikut hadir dan duduk dalam barisan pendukung Prabowo Gibran saat debat. Bawaslu saat ini masih mengkaji dugaan pelanggaran yang dilakukan Mayor Teddy. Hal itu dikonfirmasi oleh Ketua Bawaslu Republik Indonesia Rahmat Bagja pada Senin 18 Desember 2023.
Rahmat mengatakan Bawaslu akan menyampaikan dugaan pelanggaran netralitas Mayor Teddy kepada Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Sebab menurutnya dugaan pelanggaran tersebut berkaitan dengan netralitas TNI. Pengajian ini dilakukan berdasarkan inisiatif Bawaslu. Hal itu karena di media sosial sudah ramai tersebar video Mayor Teddy ikut bersorak dan duduk di bangku Prabowo Gibran saat debat. Sementara itu terkait pemberian sanksi jika terbukti melanggar netralitas, hal itu akan diserahkan kepada Panglima TNI. Di sisi lain, Kapuspen TNI Laksda Julius Wijoyono mengatakan kehadiran Mayor Teddy dalam debat hanya karena menjalankan tugas sebagai ajudan Prabowo saja. Menurut Laksda Julius, Mayor Teddy tidak mewakili institusi TNI atau pribadi yang ikut berpolitik. Salam saya, hidup mahasiswa! Puluhan mahasiswa yang mendatangi Balai Kota Solo, Jawa Tengah pada Senin 18 Desember sore terpaksa pulang dengan penuh kekecewaan. Semula, kedatangan mereka ingin mengajak Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka berdebat. Namun hingga demonstrasi berakhir, Gibran tak kunjung keluar menemui mahasiswa. Ketua BEM Universitas Indonesia atau UI, Melki Sedek, mempertanyakan keberadaan Gibran. Sebab putra sulung Presiden Jokowi tersebut tidak sedang menjalani masa cuti. Menurut laporan Tribun Solo, Gibran hanya berada di kantornya selama 1 jam, antara pukul 10 hingga 11 siang. Sementara itu, Ketua BEM KM Unisri, Rafila Anpia, mengaku kecewa dengan ketidakhadiran Gibran. Sebab mahasiswa ingin melihat bagaimana calon wakil presiden nomor urut 2 tersebut menyampaikan gagasannya. Rafila pun mempertanyakan sikap Gibran terhadap demokrasi jika kritik semacam ini tidak ditanggapi. Adapun mahasiswa yang hadir berasal dari Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM, sejumlah kampus di Solo dan kota-kota di Indonesia. Mereka kompak mengenakan kaos hitam sambil membentangkan spanduk bertuliskan evaluasi 9 tahun rezim Jokowi. Ada juga mahasiswa yang bawa jagung sebagai simbol bahwa demokrasi di Indonesia masih seumur jagung. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Salam saya, hidup mahasiswa. Hidup rakyat Indonesia. Hidup perempuan yang melawan. Saya ucapkan selamat sore kepada seluruh masyarakat Kota Surakarta. Dan juga selamat sore kepada pemerintahan Kota Surakarta. Teman-teman dari Mas Gibran Wali Kota Solo. Hari ini kita sudah sering diperlihatkan kejadian-kejadian yang mengkebiri demokrasi, teman-teman. Demokrasi yang seharusnya menjadi tahta untuk masyarakat, tapi direnggut oleh keluarga Jokowi, kawan-kawan. Betul, teman-teman? Hari ini nilai-nilai kebebasan dari demokrasi sudah hilang. Pemerintah seperti acuh dan tidak ingin mendengarkan suara dari masyarakat. Betul, kawan-kawan? Demokrasi pada hari ini masih seumur jagung. Maka untuk itu, mari kita nyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya untuk kita semua yang berjuang demi kebebasan masyarakat. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah air.
Puluhan mahasiswa menggelar aksi damai di depan Balai Kota Solo, Jawa Tengah pada Senin 18 Desember sore. Mereka datang dengan maksud ingin mengajak debat Gibran Rakabuming Raka yang saat ini menjadi calon wakil presiden nomor urut 2. Mahasiswa yang hadir berasal dari BEM sejumlah kampus di Solo dan kota-kota di Indonesia. Mereka kompak mengenakan kaos hitam sambil membentangkan spanduk bertuliskan evaluasi 9 tahun rezim Jokowi. Ada juga mahasiswa yang membawa jagung sebagai simbol bahwa demokrasi di Indonesia masih seumur jagung. Namun mereka dibuat kecewa karena Gibran tak kunjung muncul saat demonstrasi digelar. Ternyata wali kota Solo itu hanya berada di kantornya selama sekitar 1 jam antara pukul 10 hingga 11 siang. Ketua BEM Universitas Indonesia atau UI, Melki Sedek pun mempertanyakan keberadaan Gibran. Sebab putra sulung Presiden Jokowi tersebut tidak sedang menjalani masa cuti. Sementara itu, Ketua BEM KM Unisri Raffi Lantia mengaku kecewa dengan ketidakhadiran Gibran. Ia mempertanyakan sikap Gibran terhadap demokrasi jika kritik semacam ini tidak ditanggapi. Saya hidup mahasiswa, hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia, hidup rakyat Indonesia, hidup perempuan yang melawan, hidup perempuan yang melawan. Saya ucapkan selamat sore kepada seluruh masyarakat Kota Surakarta dan juga selamat sore. TKN Prabowo Gibran merespon dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh Mayor Infantri Teddy Indrawijaya. Seperti diketahui, ajudan Prabowo Subianto yang merupakan prajurit aktif TNI itu ikut duduk di barisan pendukung Prabowo Gibran. Ia bahkan ikut mengenakan baju pendukung Prabowo Gibran. TKN Prabowo Gibran mengatakan bahwa pihaknya akan patuh dan mengikuti aturan dalam Undang-Undang TNI. Hal itu dikonfirmasi oleh Sekretaris TKN Prabowo Gibran Nusron Wahid pada Selasa 18 Desember di KPU RI. Menurut Nusron, Mayor Teddy hanya menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai ajudan Menhan. Ia menyebut bahwa tugas Mayor Teddy adalah harus mengikuti aktivitas Prabowo selama 24 jam. Atas hal itu, Ketua DPP Partai Golkar tersebut enggan memberikan respon lebih jauh terkait polemik itu. Terlebih, lembaga tempat Mayor Teddy bertugas dalam hal ini TNI sudah memberikan respon. Sebelumnya, Kapuspen TNI Laksda Julius Wijoyono mengatakan bahwa Mayor Teddy tidak mewakili institusi. Ia hanya memposisikan diri sebagai ajudan, tidak lebih. Menurut Laksda Julius, Mayor Teddy juga tidak mewakili pribadi yang ikut berpolitik. Dukungan untuk paslon Capres-Cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka terus mengalir. Kali ini datang dari publik figur dan tokoh nasional yang tergabung dalam Relawan Derek Guru atau DARU. Relawan ini terdapat anggota Dewan Pertimbangan Presiden Habib Lutfi bin Yahya, anak Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Siti Mahduhah Ma'ruf Amin sebagai bendahara, dan mantan Kepala BNPT Komjen Boy Rafli Amar sebagai Dewan Pembina. Mereka resmi mendeklarasikan dukungan untuk Prabowo Gibran pada Minggu 17 Desember 2023. Dukungan ini ditandai dengan penyerahan secara simbolis melalui panji bendera Derek Guru yang diterima oleh Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran Rosan Roslani di Sekretariat DPP Derek Guru Tebet, Jakarta Selatan. Rosan Roslani mewakili Prabowo dan Gibran berterima kasih atas dukungan yang diberikan oleh relawan DARU. Dia mengatakan Prabowo dan Gibran tidak bisa hadir karena sedang berkampanye. Prabowo sedang berada di Jawa Timur, sementara Gibran sedang berada di Kalimantan. Dengan bertambahnya dukungan untuk Prabowo Gibran diharapkan bisa semakin memperkuat persatuan dan kesatuan Indonesia. Komisi Pemilihan Umum atau KPU merilis 11 nama panelis yang dipilih untuk debat perdana Cawapres pada Senin 18 Desember. Adapun 11 nama panelis debat Cawapres itu berasal dari berbagai latar belakang. Berikut daftar selengkapnya. Yang pertama ada Alamsyah Saragi, anggota Ombudsman Republik Indonesia periode 2016 hingga 2020. Yang kedua ada Aditya Wardono, ekonom dan pengajar FEB Universitas Jember. Yang ketiga ada Agustinus Prasetyantoko, ekonom dan rektor Universitas Katolik Indonesia Atmajaya 2015 hingga 2023. Yang keempat ada Fauzan Ali Rashid, dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Selanjutnya yang kelima ada Henry Saparini, pendiri dan ekonom KOR Indonesia.
Yang keenam ada Hieronymus Rowa, yakni Wakil Rektor Bidang Akademik dan Inovasi IPDN. Yang ketujuh ada Poppy Ismalina, Asosiat Profesor di Departemen Ekonomi Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM. Yang kedelapan ada Retno Agustina Eka Putri, Rektor Universitas Bengkulu 2021 hingga 2025. Yang kesembilan ada Suharnomo, Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro. Kemudian yang ke-10 ada Tauhid Ahmad, Direktur Eksekutif Indef dan dosen FEB Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Selanjutnya yang terakhir ada Yosa Rizal Damuri, Direktur Eksekutif Center for Strategic and International Studies. Nah, selain dari nama panelis itu juga KPU sudah menunjuk 2 moderator yang akan memandu debat yang bakal berlangsung pada Jumat 22 Desember 2023 mendatang. Mereka adalah Alvito Deandova dan Liviana Cerlisa. Lokasi debat juga bukan lagi di kantor KPU, melainkan di Jakarta Convention Center. Mayor Infantri Teddy Indrawijaya, Ajudan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, ikut hadir dan mengenakan baju khas pendukung Prabowo Gibran saat debat perdana. Kehadiran Mayor Teddy dalam barisan pendukung Prabowo Gibran itu menjadi sorotan lantaran diduga melanggar netralitas TNI. Hal itu karena Mayor Teddy merupakan prajurit TNI aktif tetapi ikut hadir dan duduk dalam barisan pendukung Prabowo Gibran saat debat. Bawaslu saat ini masih mengkaji dugaan pelanggaran yang dilakukan Mayor Teddy. Hal itu dikonfirmasi oleh Ketua Bawaslu Republik Indonesia Rahmat Bagja pada Senin 18 Desember 2023. Rahmat mengatakan Bawaslu akan menyampaikan dugaan pelanggaran netralitas Mayor Teddy kepada Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Sebab menurutnya dugaan pelanggaran tersebut berkaitan dengan netralitas TNI. Pengajian ini dilakukan berdasarkan inisiatif Bawaslu. Hal itu karena di media sosial sudah ramai tersebar video Mayor Teddy ikut bersorak dan duduk di bangku Prabowo Gibran saat debat. Sementara itu terkait pemberian sanksi jika terbukti melanggar netralitas, hal itu akan diserahkan kepada Panglima TNI. Di sisi lain, Kapuspen TNI Laksda Julius Wijoyono mengatakan kehadiran Mayor Teddy dalam debat hanya karena menjalankan tugas sebagai ajudan Prabowo saja. Menurut Laksda Julius, Mayor Teddy tidak mewakili institusi TNI atau pribadi yang ikut berpolitik. Hidup mahasiswa! Puluhan mahasiswa yang mendatangi Balai Kota Solo, Jawa Tengah pada Senin 18 Desember sore terpaksa pulang dengan penuh kekecewaan. Semula, kedatangan mereka ingin mengajak Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka berdebat. Namun hingga demonstrasi berakhir, Gibran tak kunjung keluar menemui mahasiswa. Ketua BEM Universitas Indonesia atau UI, Melki Sedek, mempertanyakan keberadaan Gibran. Sebab putra sulung Presiden Jokowi tersebut tidak sedang menjalani masa cuti. Menurut laporan Tribun Solo, Gibran hanya berada di kantornya selama 1 jam, antara pukul 10 hingga 11 siang. Sementara itu, Ketua BEM KM Unisri, Rafila Anpia, mengaku kecewa dengan ketidakhadiran Gibran. Sebab mahasiswa ingin melihat bagaimana calon wakil presiden nomor urut 2 tersebut menyampaikan gagasannya. Rafila pun mempertanyakan sikap Gibran terhadap demokrasi jika kritik semacam ini tidak ditanggapi. Adapun mahasiswa yang hadir berasal dari Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM sejumlah kampus di Solo dan kota-kota di Indonesia. Mereka kompak mengenakan kaos hitam sambil membentangkan spanduk bertuliskan evaluasi 9 tahun rezim Jokowi. Ada juga mahasiswa yang bawa jagung sebagai simbol bahwa demokrasi di Indonesia masih seumur jagung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Salam hangat saya. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Hidup rakyat Indonesia. Hidup rakyat Indonesia. Hidup perempuan yang melawan. Hidup perempuan yang melawan. Saya ucapkan selamat sore kepada seluruh masyarakat Kota Surakarta. Dan juga selamat sore kepada pemerintahan Kota Surakarta. Teman-teman dari Mas Gibran Wali Kota Solo. Hari ini kita sudah sering diperlihatkan menjadi
kejadian-kejadian yang mengkebiri demokrasi, teman-teman. Demokrasi yang seharusnya menjadi tahta untuk masyarakat, tapi direnggut oleh keluarga Jokowi kawan-kawan. Betul, teman-teman? Hari ini nilai-nilai kebebasan dari demokrasi sudah hilang. Pemerintah seperti acuh dan tidak ingin mendengarkan suara dari masyarakat. Betul, kawan-kawan? Demokrasi pada hari ini masih sumur jagung. Maka untuk itu, mari kita nyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya untuk kita semua yang berjuang demi kebebasan masyarakat. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Saya hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia, hidup perempuan yang melawan. Puluhan mahasiswa menggelar aksi damai di depan Balai Kota Solo, Jawa Tengah pada Senin 18 Desember sore. Mereka datang dengan maksud ingin mengajak debat Gibran Rakabuming Raka yang saat ini menjadi calon wakil presiden nomor urut 2. Mahasiswa yang hadir berasal dari BEM sejumlah kampus di Solo dan kota-kota di Indonesia. Mereka kompak mengenakan kaos hitam sambil membentangkan spanduk bertuliskan evaluasi 9 tahun rezim Jokowi. Ada juga mahasiswa yang membawa jagung sebagai simbol bahwa demokrasi di Indonesia masih seumur jagung. Namun mereka dibuat kecewa karena Gibran tak kunjung muncul saat demonstrasi digelar. Ternyata wali kota Solo itu hanya berada di kantornya selama sekitar 1 jam antara pukul 10 hingga 11 siang. Ketua BEM Universitas Indonesia atau UI, Melki Sedek pun mempertanyakan keberadaan Gibran. Sebab putra sulung Presiden Jokowi tersebut tidak sedang menjalani masa cuti. Sementara itu, Ketua BEM KM Unisri Raffi Lantia mengaku kecewa dengan ketidakhadiran Gibran. Ia mempertanyakan sikap Gibran terhadap demokrasi jika kritik semacam ini tidak ditanggapi. Saya hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia, hidup perempuan yang melawan. Saya ucapkan selamat sore kepada seluruh masyarakat Kota Surakarta dan juga selamat sore
TKN Prabowo Gibran merespon dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh Mayor Infantri Teddy Indrawijaya. Seperti diketahui, ajudan Prabowo Subianto yang merupakan prajurit aktif TNI itu ikut duduk di barisan pendukung Prabowo Gibran. Ia bahkan ikut mengenakan baju pendukung Prabowo Gibran. TKN Prabowo Gibran mengatakan bahwa pihaknya akan patuh dan mengikuti aturan dalam Undang-Undang TNI. Hal itu dikonfirmasi oleh Sekretaris TKN Prabowo Gibran Nusron Wahid pada Selasa 18 Desember di KPU RI. Menurut Nusron, Mayor Teddy hanya menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai ajudan Menhan. Ia menyebut bahwa tugas Mayor Teddy adalah harus mengikuti aktivitas Prabowo selama 24 jam. Atas hal itu, Ketua DPP Partai Golkar tersebut enggan memberikan respon lebih jauh terkait polemik itu. Terlebih, lembaga tempat Mayor Teddy bertugas, dalam hal ini TNI, sudah memberikan respon. Sebelumnya, Kapuspen TNI Laksda Julius Wijoyono mengatakan bahwa Mayor Teddy tidak mewakili institusi. Ia hanya memposisikan diri sebagai ajudan, tidak lebih. Menurut Laksda Julius, Mayor Teddy juga tidak mewakili pribadi yang ikut berpolitik. Dukungan untuk paslon Capres-Cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka terus mengalir. Kali ini datang dari publik figur dan tokoh nasional yang tergabung dalam Relawan Derek Guru atau DARU. Relawan ini terdapat anggota Dewan Pertimbangan Presiden Habib Lutfi bin Yahya, anak Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Siti Mahduhah Ma'ruf Amin sebagai bendahara, dan mantan Kepala BNPT Komjen Boy Rafli Amar sebagai Dewan Pembina. Mereka resmi mendeklarasikan dukungan untuk Prabowo Gibran pada Minggu 17 Desember 2023. Dukungan ini ditandai dengan penyerahan secara simbolis melalui panji benderan Derek Guru yang diterima oleh Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran Rosan Ruslani di Sekretariat DPP Derek Guru Tebet, Jakarta Selatan. Rosan Ruslani mewakili Prabowo dan Gibran berterima kasih atas dukungan yang diberikan oleh relawan DARU. Dia mengatakan Prabowo dan Gibran tidak bisa hadir karena sedang berkampanye. Prabowo sedang berada di Jawa Timur, sementara Gibran sedang berada di Kalimantan. Dengan bertambahnya dukungan untuk Prabowo Gibran diharapkan bisa semakin memperkuat persatuan dan kesatuan Indonesia. Komisi Pemilihan Umum atau KPU merilis 11 nama panelis yang dipilih untuk debat perdana Cawapres pada Senin 18 Desember. Adapun 11 nama panelis debat Cawapres itu berasal dari berbagai latar belakang. Berikut daftar selengkapnya. Yang pertama ada Alamsyah Saragi, anggota Ombudsman Republik Indonesia periode 2016 hingga 2020. Yang kedua ada Aditya Wardono, ekonom dan pengajar FEB Universitas Jember. Yang ketiga ada Agustinus Prasetyanto, ekonom dan rektor Universitas Katolik Indonesia Atmajaya 2015 hingga 2023. Yang keempat ada Fauzan Ali Rashid, dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Selanjutnya yang kelima ada Henry Saparini, pendiri dan ekonom KOR Indonesia. Yang keenam ada Hieronymus Rowa, yakni wakil rektor bidang akademik dan inovasi IPDN. Yang ketujuh ada Poppy Ismalina, Associate Professor di Departemen Ekonomi Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM. Yang kedelapan ada Retno Agustina Ika Putri, Rektor Universitas Bengkulu 2021 hingga 2025. Yang kesembilan ada Suharnomo, Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro. Kemudian yang ke-10 ada Tauhid Ahmad, Direktur Eksekutif Indef dan dosen FEB Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Selanjutnya yang terakhir ada Yosa Rizal Damuri, Direktur Eksekutif Center for Strategic and International Studies. Nah, selain dari nama panelis itu juga KPU sudah menunjuk 2 moderator yang akan memandu debat yang bakal berlangsung pada Jumat 22 Desember 2023 mendatang. Mereka adalah Alvito Diandova dan Liviana Charlisa. Lokasi debat juga bukan lagi di kantor KPU, melainkan di Jakarta Convention Center. Mayor Infantri Teddy Indrawijaya, ajudan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, ikut hadir dan mengenakan baju khas pendukung Prabowo Gibran saat debat perdana. Kehadiran Mayor Teddy dalam barisan pendukung Prabowo Gibran itu menjadi sorotan lantaran diduga melanggar netralitas TNI. Hal itu karena Mayor Teddy merupakan prajurit TNI aktif tetapi ikut hadir dan duduk dalam barisan pendukung Prabowo Gibran saat debat. Bawaslu saat ini masih mengkaji dugaan pelanggaran yang dilakukan Mayor Teddy. Hal itu dikonfirmasi oleh Ketua Bawaslu Republik Indonesia Rahmat Bagja pada Senin 18 Desember 2023.
Rahmat mengatakan Bawaslu akan menyampaikan dugaan pelanggaran netralitas Mayor Teddy kepada Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Sebab menurutnya dugaan pelanggaran tersebut berkaitan dengan netralitas TNI. Pengajian ini dilakukan berdasarkan inisiatif Bawaslu. Hal itu karena di media sosial sudah ramai tersebar video Mayor Teddy ikut bersorak dan duduk di bangku Prabowo Gibran saat debat. Sementara itu terkait pemberian sanksi jika terbukti melanggar netralitas, hal itu akan diserahkan kepada Panglima TNI. Di sisi lain, Kapuspen TNI Laksda Julius Wijoyono mengatakan kehadiran Mayor Teddy dalam debat hanya karena menjalankan tugas sebagai ajudan Prabowo saja. Menurut Laksda Julius, Mayor Teddy tidak mewakili institusi TNI atau pribadi yang ikut berpolitik. Sama saya, hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup rakyat! Puluhan mahasiswa yang mendatangi Balai Kota Solo, Jawa Tengah pada Senin 18 Desember sore terpaksa pulang dengan penuh kekecewaan. Semula, kedatangan mereka ingin mengajak Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka berdebat. Namun hingga demonstrasi berakhir, Gibran tak kunjung keluar menemui mahasiswa. Ketua BEM Universitas Indonesia atau UI, Melki Sedek, mempertanyakan keberadaan Gibran. Sebab putra sulung Presiden Jokowi tersebut tidak sedang menjalani masa cuti. Menurut laporan Tribun Solo, Gibran hanya berada di kantornya selama 1 jam, antara pukul 10 hingga 11 siang. Sementara itu, Ketua BEM KM Unisri, Rafila Anpia, mengaku kecewa dengan ketidakhadiran Gibran. Sebab mahasiswa ingin melihat bagaimana calon wakil presiden nomor urut 2 tersebut menyampaikan gagasannya. Rafila pun mempertanyakan sikap Gibran terhadap demokrasi jika kritik semacam ini tidak ditanggapi. Adapun mahasiswa yang hadir berasal dari Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM, sejumlah kampus di Solo dan kota-kota di Indonesia. Mereka kompak mengenakan kaos hitam sambil membentangkan spanduk bertuliskan evaluasi 9 tahun rezim Jokowi. Ada juga mahasiswa yang bawa jagung sebagai simbol bahwa demokrasi di Indonesia masih seumur jagung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Sama saya, hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Hidup rakyat Indonesia! Hidup perempuan yang melawan! Hidup perempuan yang melawan! Saya ucapkan selamat sore kepada seluruh masyarakat Kota Surakarta. Dan juga selamat sore kepada pemerintahan Kota Surakarta. Teman-teman dari Mas Gibran Wali Kota Solo. Hari ini kita sudah sering diperlihatkan kejadian-kejadian yang mengkebiri demokrasi, teman-teman. Demokrasi yang seharusnya menjadi tahta untuk masyarakat, tapi direnggut oleh keluarga Jokowi kawan-kawan. Betul, teman-teman? Hari ini nilai-nilai kebebasan dari demokrasi sudah hilang. Pemerintah seperti acuh dan tidak ingin mendengarkan suara dari masyarakat. Betul, kawan-kawan? Demokrasi pada hari ini masih seumur jagung. Maka untuk itu, mari kita nyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya untuk kita semua yang berjuang demi kebebasan masyarakat. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan
Puluhan mahasiswa menggelar aksi damai di depan Balai Kota Solo, Jawa Tengah pada Senin 18 Desember sore. Mereka datang dengan maksud ingin mengajak debat Gibran Rakabuming Raka yang saat ini menjadi calon wakil presiden nomor urut 2. Mahasiswa yang hadir berasal dari BEM sejumlah kampus di Solo dan kota-kota di Indonesia. Mereka kompak mengenakan kaos hitam sambil membentangkan spanduk bertuliskan evaluasi 9 tahun rezim Jokowi. Ada juga mahasiswa yang membawa jagung sebagai simbol bahwa demokrasi di Indonesia masih seumur jagung. Namun mereka dibuat kecewa karena Gibran tak kunjung muncul saat demonstrasi digelar. Ternyata wali kota Solo itu hanya berada di kantornya selama sekitar 1 jam antara pukul 10 hingga 11 siang. Ketua BEM Universitas Indonesia atau UI, Melki Sedek pun mempertanyakan keberadaan Gibran, sebab putra sulung Presiden Jokowi tersebut tidak sedang menjalani masa cuti. Sementara itu, Ketua BEM KM Unisri Raffi Lantia mengaku kecewa dengan ketidakhadiran Gibran. Ia mempertanyakan sikap Gibran terhadap demokrasi jika kritik semacam ini tidak ditanggapi. Saya hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Hidup rakyat Indonesia. Hidup rakyat Indonesia. Hidup perempuan yang melawan. Hidup perempuan yang melawan. Saya ucapkan selamat sore kepada seluruh masyarakat Kota Surakarta. Dan juga selamat sore TKN Prabowo Gibran merespon dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh Mayor Infantri Teddy Indrawijaya. Seperti diketahui, ajudan Prabowo Subianto yang merupakan prajurit aktif TNI itu ikut duduk di barisan pendukung Prabowo Gibran. Ia bahkan ikut mengenakan baju pendukung Prabowo Gibran. TKN Prabowo Gibran mengatakan bahwa pihaknya akan patuh dan mengikuti aturan dalam Undang-Undang TNI. Hal itu dikonfirmasi oleh Sekretaris TKN Prabowo Gibran Nusron Wahid pada Selasa 18 Desember di KPU RI. Menurut Nusron, Mayor Teddy hanya menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai ajudan Menhan. Ia menyebut bahwa tugas Mayor Teddy adalah harus mengikuti aktivitas Prabowo selama 24 jam. Atas hal itu, Ketua DPP Partai Golkar tersebut enggan memberikan respon lebih jauh terkait polemik itu. Terlebih, lembaga tempat Mayor Teddy bertugas, dalam hal ini TNI, sudah memberikan respon. Sebelumnya, Kapuspen TNI Laksda Julius Wijoyono mengatakan bahwa Mayor Teddy tidak mewakili institusi. Ia hanya memposisikan diri sebagai ajudan, tidak lebih. Menurut Laksda Julius, Mayor Teddy juga tidak mewakili pribadi yang ikut berpolitik. Dukungan untuk paslon Capres-Cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka terus mengalir. Kali ini datang dari publik figur dan tokoh nasional yang tergabung dalam Relawan Derek Guru atau DARU. Relawan ini terdapat anggota Dewan Pertimbangan Presiden Habib Lutfi bin Yahya, anak Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Siti Mahduhah Ma'ruf Amin sebagai bendahara, dan mantan Kepala BNPT Komjen Boy Rafli Amar sebagai Dewan Pembina. Mereka resmi mendeklarasikan dukungan untuk Prabowo Gibran pada Minggu 17 Desember 2023. Dukungan ini ditandai dengan penyerahan secara simbolis melalui panji bendera Derek Guru yang diterima oleh Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran Rosan Ruslani di Sekretariat DPP Derek Guru Tebet, Jakarta Selatan. Rosan Ruslani mewakili Prabowo dan Gibran berterima kasih atas dukungan yang diberikan oleh relawan DARU. Dia mengatakan Prabowo dan Gibran tidak bisa hadir karena sedang berkampanye. Prabowo sedang berada di Jawa Timur, sementara Gibran sedang berada di Kalimantan. Dengan bertambahnya dukungan untuk Prabowo Gibran diharapkan bisa semakin memperkuat persatuan dan kesatuan Indonesia. Komisi Pemilihan Umum atau KPU merilis 11 nama panelis yang dipilih untuk debat perdana Cawapres pada Senin 18 Desember. Adapun 11 nama panelis debat Cawapres itu berasal dari berbagai latar belakang. Berikut daftar selengkapnya. Yang pertama ada Alamsyah Saragi, anggota Ombudsman Republik Indonesia periode 2016 hingga 2020. Yang kedua ada Aditya Wardono, ekonom dan pengajar FEB Universitas Jember. Yang ketiga ada Agustinus Prasetyantoko, ekonom dan rektor Universitas Katolik Indonesia Atmajaya 2015 hingga 2023. Yang keempat ada Fauzan Ali Rashid, dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Selanjutnya yang kelima ada Henry Saparini, pendiri dan ekonom KOR Indonesia.
Yang keenam ada Hieronymus Rowa, yakni Wakil Rektor Bidang Akademik dan Inovasi IPDN. Yang ketujuh ada Poppy Ismalina, Associate Professor di Departemen Ekonomi Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM. Yang kedelapan ada Retno Agustina Ika Putri, Rektor Universitas Bengkulu 2021 hingga 2025. Yang kesembilan ada Suharnomo, Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro. Kemudian yang ke-10 ada Tauhid Ahmad, Direktur Eksekutif Indef dan dosen FEB Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Selanjutnya yang terakhir ada Yosa Rizal Damuri, Direktur Eksekutif Center for Strategic and International Studies. Nah, selain dari nama panelis itu juga KPU sudah menunjuk 2 moderator yang akan memandu debat yang bakal berlangsung pada Jumat 22 Desember 2023 mendatang. Mereka adalah Alvito Deandova dan Liviana Charlisa. Lokasi debat juga bukan lagi di kantor KPU, melainkan di Jakarta Convention Center. Mayor Infantri Teddy Indrawijaya, Ajudan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, ikut hadir dan mengenakan baju khas pendukung Prabowo Gibran saat debat perdana. Kehadiran Mayor Teddy dalam barisan pendukung Prabowo Gibran itu menjadi sorotan lantaran diduga melanggar netralitas TNI. Hal itu karena Mayor Teddy merupakan prajurit TNI aktif tetapi ikut hadir dan duduk dalam barisan pendukung Prabowo Gibran saat debat. Bawaslu saat ini masih mengkaji dugaan pelanggaran yang dilakukan Mayor Teddy. Hal itu dikonfirmasi oleh Ketua Bawaslu Republik Indonesia Rahmat Bagja pada Senin 18 Desember 2023. Rahmat mengatakan Bawaslu akan menyampaikan dugaan pelanggaran netralitas Mayor Teddy kepada Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Sebab menurutnya dugaan pelanggaran tersebut berkaitan dengan netralitas TNI. Pengajian ini dilakukan berdasarkan inisiatif Bawaslu. Hal itu karena di media sosial sudah ramai tersebar video Mayor Teddy ikut bersorak dan duduk di bangku Prabowo Gibran saat debat. Sementara itu terkait pemberian sanksi jika terbukti melanggar netralitas, hal itu akan diserahkan kepada Panglima TNI. Di sisi lain, Kapuspen TNI Laksda Julius Wijoyono mengatakan kehadiran Mayor Teddy dalam debat hanya karena menjalankan tugas sebagai ajudan Prabowo saja. Menurut Laksda Julius, Mayor Teddy tidak mewakili institusi TNI atau pribadi yang ikut berpolitik. Sama saya, hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup rakyat! Puluhan mahasiswa yang mendatangi Balai Kota Solo, Jawa Tengah pada Senin 18 Desember sore terpaksa pulang dengan penuh kekecewaan. Semula, kedatangan mereka ingin mengajak Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka berdebat. Namun hingga demonstrasi berakhir, Gibran tak kunjung keluar menemui mahasiswa. Ketua BEM Universitas Indonesia atau UI, Melki Sedek, mempertanyakan keberadaan Gibran. Sebab putra sulung Presiden Jokowi tersebut tidak sedang menjalani masa cuti. Menurut laporan Tribun Solo, Gibran hanya berada di kantornya selama 1 jam, antara pukul 10 hingga 11 siang. Sementara itu, Ketua BEM KM Unisri, Rafila Anpia, mengaku kecewa dengan ketidakhadiran Gibran. Sebab mahasiswa ingin melihat bagaimana calon wakil presiden nomor urut 2 tersebut menyampaikan gagasannya. Rafila pun mempertanyakan sikap Gibran terhadap demokrasi jika kritik semacam ini tidak ditanggapi. Adapun mahasiswa yang hadir berasal dari Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM, sejumlah kampus di Solo dan kota-kota di Indonesia. Mereka kompak mengenakan kaos hitam sambil membentangkan spanduk bertuliskan evaluasi 9 tahun rezim Jokowi. Ada juga mahasiswa yang bawa jagung sebagai simbol bahwa demokrasi di Indonesia masih seumur jagung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Salam saya, hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Hidup rakyat Indonesia. Hidup rakyat Indonesia. Hidup perempuan yang melawan. Hidup perempuan yang melawan. Saya ucapkan selamat sore kepada seluruh masyarakat Kota Surakarta. Dan juga selamat sore kepada pemerintahan Kota Surakarta. Teman-teman dari Mas Gibran Wali Kota Solo. Hari ini kita sudah sering diperlihatkan
kejadian-kejadian yang mengkebiri demokrasi, teman-teman. Demokrasi yang seharusnya menjadi tahta untuk masyarakat, tapi direnggut oleh keluarga Jokowi, kawan-kawan. Betul, teman-teman? Hari ini nilai-nilai kebebasan dari demokrasi sudah hilang. Pemerintah seperti acuh dan tidak ingin mendengarkan suara dari masyarakat. Betul, kawan-kawan? Demokrasi pada hari ini masih sumur jagung. Maka untuk itu, mari kita nyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya untuk kita semua yang berjuang demi kebebasan masyarakat. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Saya hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia, hidup perempuan yang melawan. Puluhan mahasiswa menggelar aksi damai di depan Balai Kota Solo, Jawa Tengah pada Senin 18 Desember sore. Mereka datang dengan maksud ingin mengajak debat Gibran Rakabuming Raka yang saat ini menjadi calon wakil presiden nomor urut 2. Mahasiswa yang hadir berasal dari BEM sejumlah kampus di Solo dan kota-kota di Indonesia. Mereka kompak mengenakan kaos hitam sambil membentangkan spanduk bertuliskan evaluasi 9 tahun rezim Jokowi. Ada juga mahasiswa yang membawa jagung sebagai simbol bahwa demokrasi di Indonesia masih seumur jagung. Namun mereka dibuat kecewa karena Gibran tak kunjung muncul saat demonstrasi digelar. Ternyata wali kota Solo itu hanya berada di kantornya selama sekitar 1 jam antara pukul 10 hingga 11 siang. Ketua BEM Universitas Indonesia atau UI, Melki Sedek pun mempertanyakan keberadaan Gibran. Sebab putra sulung Presiden Jokowi tersebut tidak sedang menjalani masa cuti. Sementara itu, Ketua BEM KM Unisri Raffi Lantia mengaku kecewa dengan ketidakhadiran Gibran. Ia mempertanyakan sikap Gibran terhadap demokrasi jika kritik semacam ini tidak ditanggapi. Saya hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia, hidup perempuan yang melawan. Saya ucapkan selamat sore kepada seluruh masyarakat Kota Surakarta dan juga selamat sore
TKN Prabowo Gibran merespon dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh Mayor Infantri Teddy Indra Wijaya. Seperti diketahui, ajudan Prabowo Subianto yang merupakan prajurit aktif TNI itu ikut duduk di barisan pendukung Prabowo Gibran. Ia bahkan ikut mengenakan baju pendukung Prabowo Gibran. TKN Prabowo Gibran mengatakan bahwa pihaknya akan patuh dan mengikuti aturan dalam Undang-Undang TNI. Hal itu dikonfirmasi oleh Sekretaris TKN Prabowo Gibran Nusron Wahid pada Selasa 18 Desember di KPU RI. Menurut Nusron, Mayor Teddy hanya menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai ajudan Menhan. Ia menyebut bahwa tugas Mayor Teddy adalah harus mengikuti aktivitas Prabowo selama 24 jam. Atas hal itu, Ketua DPP Partai Golkar tersebut enggan memberikan respon lebih jauh terkait polemik itu. Terlebih, lembaga tempat Mayor Teddy bertugas, dalam hal ini TNI, sudah memberikan respon. Sebelumnya, Kapuspen TNI Laksda Julius Wijoyono mengatakan bahwa Mayor Teddy tidak mewakili institusi. Ia hanya memposisikan diri sebagai ajudan, tidak lebih. Menurut Laksda Julius, Mayor Teddy juga tidak mewakili pribadi yang ikut berpolitik. Dukungan untuk paslon Capres-Cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka terus mengalir. Kali ini datang dari publik figur dan tokoh nasional yang tergabung dalam Relawan Derek Guru atau DARU. Relawan ini terdapat anggota Dewan Pertimbangan Presiden Habib Lutfi bin Yahya, anak Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Siti Mahduhah Ma'ruf Amin sebagai bendahara, dan mantan Kepala BNPT Komjen Boy Rafli Amar sebagai Dewan Pembina. Mereka resmi mendeklarasikan dukungan untuk Prabowo Gibran pada Minggu 17 Desember 2023. Dukungan ini ditandai dengan penyerahan secara simbolis melalui panji bendera Derek Guru yang diterima oleh Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran Rosan Ruslani di Sekretariat DPP Derek Guru Tebet, Jakarta Selatan. Rosan Ruslani mewakili Prabowo dan Gibran berterima kasih atas dukungan yang diberikan oleh relawan DARU. Dia mengatakan Prabowo dan Gibran tidak bisa hadir karena sedang berkampanye. Prabowo sedang berada di Jawa Timur, sementara Gibran sedang berada di Kalimantan. Dengan bertambahnya dukungan untuk Prabowo Gibran diharapkan bisa semakin memperkuat persatuan dan kesatuan Indonesia. Komisi Pemilihan Umum atau KPU merilis 11 nama panelis yang dipilih untuk debat perdana Cawapres pada Senin 18 Desember. Adapun 11 nama panelis debat Cawapres itu berasal dari berbagai latar belakang. Berikut daftar selengkapnya. Yang pertama ada Alamsyah Saragi, anggota Ombudsman Republik Indonesia periode 2016 hingga 2020. Yang kedua ada Aditya Wardono, ekonom dan pengajar FEB Universitas Jember. Yang ketiga ada Agustinus Prasetyantoko, ekonom dan rektor Universitas Katolik Indonesia Atmajaya 2015 hingga 2023. Yang keempat ada Fauzan Ali Rashid, dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Selanjutnya yang kelima ada Henry Saparini, pendiri dan ekonom KOR Indonesia. Yang keenam ada Hieronymus Rowa, yakni wakil rektor bidang akademik dan inovasi IPDN. Yang ketujuh ada Poppy Ismalina, Asosiat Profesor di Departemen Ekonomi Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM. Yang kedelapan ada Retno Agustina Eka Putri, Rektor Universitas Bengkulu 2021 hingga 2025. Yang kesembilan ada Suharnomo, Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro. Kemudian yang ke-10 ada Tauhid Ahmad, Direktur Eksekutif Indef dan dosen FEB Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Selanjutnya yang terakhir ada Yosa Rizal Damuri, Direktur Eksekutif Center for Strategic and International Studies. Nah, selain dari nama panelis itu juga KPU sudah menunjuk 2 moderator yang akan memandu debat yang bakal berlangsung pada Jumat 22 Desember 2023 mendatang. Mereka adalah Alvito Deandova dan Liviana Cerlisa. Lokasi debat juga bukan lagi di kantor KPU, melainkan di Jakarta Convention Center. Mayor Infantri Teddy Indra Wijaya, ajudan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, ikut hadir dan mengenakan baju khas pendukung Prabowo Gibran saat debat perdana. Kehadiran Mayor Teddy dalam barisan pendukung Prabowo Gibran itu menjadi sorotan lantaran diduga melanggar netralitas TNI. Hal itu karena Mayor Teddy merupakan prajurit TNI aktif tetapi ikut hadir dan duduk dalam barisan pendukung Prabowo Gibran saat debat. Bawaslu saat ini masih mengkaji dugaan pelanggaran yang dilakukan Mayor Teddy. Hal itu dikonfirmasi oleh Ketua Bawaslu Republik Indonesia Rahmat Bagja pada Senin 18 Desember 2023.
Rahmat mengatakan Bawaslu akan menyampaikan dugaan pelanggaran netralitas Mayor Teddy kepada Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Sebab menurutnya dugaan pelanggaran tersebut berkaitan dengan netralitas TNI. Pengajian ini dilakukan berdasarkan inisiatif Bawaslu. Hal itu karena di media sosial sudah ramai tersebar video Mayor Teddy ikut bersorak dan duduk di bangku Prabowo Gibran saat debat. Sementara itu terkait pemberian sanksi jika terbukti melanggar netralitas, hal itu akan diserahkan kepada Panglima TNI. Di sisi lain, Kapuspen TNI Laksda Julius Wijoyono mengatakan kehadiran Mayor Teddy dalam debat hanya karena menjalankan tugas sebagai ajudan Prabowo saja. Menurut Laksda Julius, Mayor Teddy tidak mewakili institusi TNI atau pribadi yang ikut berpolitik. Sama saya, hidup mahasiswa! Puluhan mahasiswa yang mendatangi Balai Kota Solo, Jawa Tengah pada Senin 18 Desember sore terpaksa pulang dengan penuh kekecewaan. Semula, kedatangan mereka ingin mengajak Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka berdebat. Namun hingga demonstrasi berakhir, Gibran tak kunjung keluar menemui mahasiswa. Ketua BEM Universitas Indonesia atau UI, Melki Sedek, mempertanyakan keberadaan Gibran. Sebab putra sulung Presiden Jokowi tersebut tidak sedang menjalani masa cuti. Menurut laporan Tribun Solo, Gibran hanya berada di kantornya selama 1 jam, antara pukul 10 hingga 11 siang. Sementara itu, Ketua BEM KM Unisri, Rafila Anpia, mengaku kecewa dengan ketidakhadiran Gibran. Sebab mahasiswa ingin melihat bagaimana calon wakil presiden nomor urut 2 tersebut menyampaikan gagasannya. Rafila pun mempertanyakan sikap Gibran terhadap demokrasi jika kritik semacam ini tidak ditanggapi. Adapun mahasiswa yang hadir berasal dari Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM, sejumlah kampus di Solo dan kota-kota di Indonesia. Mereka kompak mengenakan kaos hitam sambil membentangkan spanduk bertuliskan evaluasi 9 tahun rezim Jokowi. Ada juga mahasiswa yang bawa jagung sebagai simbol bahwa demokrasi di Indonesia masih seumur jagung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Salam saya, hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Hidup rakyat Indonesia. Hidup rakyat Indonesia. Hidup perempuan yang melawan. Hidup perempuan yang melawan. Saya ucapkan selamat sore kepada seluruh masyarakat Kota Surakarta. Dan juga selamat sore kepada pemerintahan Kota Surakarta. Teman-teman dari Mas Gibran Wali Kota Solo. Hari ini kita sudah sering diperlihatkan kejadian-kejadian yang mengkebiri demokrasi, teman-teman. Demokrasi yang seharusnya menjadi tahta untuk masyarakat, tapi direnggut oleh keluarga Jokowi kawan-kawan. Betul, teman-teman? Hari ini nilai-nilai kebebasan dari demokrasi sudah hilang. Pemerintah seperti acuh dan tidak ingin mendengarkan suara dari masyarakat. Betul, kawan-kawan? Demokrasi pada hari ini masih seumur jagung. Maka untuk itu,
Puluhan mahasiswa menggelar aksi damai di depan Balai Kota Solo, Jawa Tengah pada Senin 18 Desember sore. Mereka datang dengan maksud ingin mengajak debat Gibran Rakabuming Raka yang saat ini menjadi calon wakil presiden nomor urut 2. Mahasiswa yang hadir berasal dari BEM sejumlah kampus di Solo dan kota-kota di Indonesia. Mereka kompak mengenakan kaos hitam sambil membentangkan spanduk bertuliskan evaluasi 9 tahun rezim Jokowi. Ada juga mahasiswa yang membawa jagung sebagai simbol bahwa demokrasi di Indonesia masih seumur jagung. Namun mereka dibuat kecewa karena Gibran tak kunjung muncul saat demonstrasi digelar. Ternyata wali kota Solo itu hanya berada di kantornya selama sekitar 1 jam antara pukul 10 hingga 11 siang. Ketua BEM Universitas Indonesia atau UI, Melki Sedek pun mempertanyakan keberadaan Gibran. Sebab putra sulung Presiden Jokowi tersebut tidak sedang menjalani masa cuti. Sementara itu, Ketua BEM KM Unisri Raffi Lantia mengaku kecewa dengan ketidakhadiran Gibran. Ia mempertanyakan sikap Gibran terhadap demokrasi jika kritik semacam ini tidak ditanggapi. Saya hidup mahasiswa, hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia, hidup rakyat Indonesia, hidup perempuan yang melawan, hidup perempuan yang melawan. Saya ucapkan selamat sore kepada seluruh masyarakat Kota Surakarta dan juga selamat sore. TKN Prabowo Gibran merespon dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh Mayor Infantri Teddy Indrawijaya. Seperti diketahui, ajudan Prabowo Subianto yang merupakan prajurit aktif TNI itu ikut duduk di barisan pendukung Prabowo Gibran. Ia bahkan ikut mengenakan baju pendukung Prabowo Gibran. TKN Prabowo Gibran mengatakan bahwa pihaknya akan patuh dan mengikuti aturan dalam Undang-Undang TNI. Hal itu dikonfirmasi oleh Sekretaris TKN Prabowo Gibran Nusron Wahid pada Selasa 18 Desember di KPU RI. Menurut Nusron, Mayor Teddy hanya menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai ajudan Menhan. Ia menyebut bahwa tugas Mayor Teddy adalah harus mengikuti aktivitas Prabowo selama 24 jam. Atas hal itu, Ketua DPP Partai Golkar tersebut enggan memberikan respon lebih jauh terkait polemik itu. Terlebih, lembaga tempat Mayor Teddy bertugas dalam hal ini TNI sudah memberikan respon. Sebelumnya, Kapuspen TNI Laksda Julius Wijoyono mengatakan bahwa Mayor Teddy tidak mewakili institusi. Ia hanya memposisikan diri sebagai ajudan, tidak lebih. Menurut Laksda Julius, Mayor Teddy juga tidak mewakili pribadi yang ikut berpolitik. Dukungan untuk paslon Capres-Cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka terus mengalir. Kali ini datang dari publik figur dan tokoh nasional yang tergabung dalam Relawan Derek Guru atau DARU. Relawan ini terdapat anggota Dewan Pertimbangan Presiden Habib Lutfi bin Yahya, anak Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Siti Mahduhah Ma'ruf Amin sebagai bendahara, dan mantan Kepala BNPT Komjen Boy Rafli Amar sebagai Dewan Pembina. Mereka resmi mendeklarasikan dukungan untuk Prabowo Gibran pada Minggu 17 Desember 2023. Dukungan ini ditandai dengan penyerahan secara simbolis melalui panji bendera Derek Guru yang diterima oleh Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran Rosan Roslani di Sekretariat DPP Derek Guru Tebet, Jakarta Selatan. Rosan Roslani mewakili Prabowo dan Gibran berterima kasih atas dukungan yang diberikan oleh relawan DARU. Ia mengatakan Prabowo dan Gibran tidak bisa hadir karena sedang berkampanye. Prabowo sedang berada di Jawa Timur, sementara Gibran sedang berada di Kalimantan. Dengan bertambahnya dukungan untuk Prabowo Gibran diharapkan bisa semakin memperkuat persatuan dan kesatuan Indonesia. Komisi Pemilihan Umum atau KPU merilis 11 nama panelis yang dipilih untuk debat perdana Cawapres pada Senin 18 Desember. Adapun 11 nama panelis debat Cawapres itu berasal dari berbagai latar belakang. Berikut daftar selengkapnya. Yang pertama ada Alamsyah Saragi, anggota Ombudsman Republik Indonesia periode 2016 hingga 2020. Yang kedua ada Aditya Wardono, ekonom dan pengajar FEB Universitas Jember. Yang ketiga ada Agustinus Prasetyanto, ekonom dan rektor Universitas Katolik Indonesia Atmajaya 2015 hingga 2023. Yang keempat ada Fauzan Ali Rashid, dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Selanjutnya yang kelima ada Henry Saparini, pendiri dan ekonom KOR Indonesia.
Yang keenam ada Hieronymus Rowa, yakni Wakil Rektor Bidang Akademik dan Inovasi IPDN. Yang ketujuh ada Poppy Ismalina, Asosiat Profesor di Departemen Ekonomi Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM. Yang kedelapan ada Retno Agustina Ika Putri, Rektor Universitas Bengkulu 2021 hingga 2025. Yang kesembilan ada Suharnomo, Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro. Kemudian yang ke-10 ada Tauhid Ahmad, Direktur Eksekutif Indef dan dosen FEB Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Selanjutnya yang terakhir ada Yosa Rizal Damuri, Direktur Eksekutif Center for Strategic and International Studies. Nah, selain dari nama panelis itu juga KPU sudah menunjuk 2 moderator yang akan memandu debat yang bakal berlangsung pada Jumat 22 Desember 2023 mendatang. Mereka adalah Alvito Deandova dan Liviana Cerlisa. Lokasi debat juga bukan lagi di kantor KPU, melainkan di Jakarta Convention Center. Mayor Infantri Teddy Indrawijaya, Ajudan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, ikut hadir dan mengenakan baju khas pendukung Prabowo Gibran saat debat perdana. Kehadiran Mayor Teddy dalam barisan pendukung Prabowo Gibran itu menjadi sorotan lantaran diduga melanggar netralitas TNI. Hal itu karena Mayor Teddy merupakan prajurit TNI aktif tetapi ikut hadir dan duduk dalam barisan pendukung Prabowo Gibran saat debat. Bawaslu saat ini masih mengkaji dugaan pelanggaran yang dilakukan Mayor Teddy. Hal itu dikonfirmasi oleh Ketua Bawaslu Republik Indonesia Rahmat Bagja pada Senin 18 Desember 2023. Rahmat mengatakan Bawaslu akan menyampaikan dugaan pelanggaran netralitas Mayor Teddy kepada Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Sebab menurutnya dugaan pelanggaran tersebut berkaitan dengan netralitas TNI. Pengajian ini dilakukan berdasarkan inisiatif Bawaslu. Hal itu karena di media sosial sudah ramai tersebar video Mayor Teddy ikut bersorak dan duduk di bangku Prabowo Gibran saat debat. Sementara itu terkait pemberian sanksi jika terbukti melanggar netralitas, hal itu akan diserahkan kepada Panglima TNI. Di sisi lain, Kapuspen TNI Laksda Julius Wijoyono mengatakan kehadiran Mayor Teddy dalam debat hanya karena menjalankan tugas sebagai ajudan Prabowo saja. Menurut Laksda Julius, Mayor Teddy tidak mewakili institusi TNI atau pribadi yang ikut berpolitik. Sama saya, hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup rakyat! Puluhan mahasiswa yang mendatangi Balai Kota Solo, Jawa Tengah pada Senin 18 Desember sore terpaksa pulang dengan penuh kekecewaan. Semula, kedatangan mereka ingin mengajak Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka berdebat. Namun hingga demonstrasi berakhir, Gibran tak kunjung keluar menemui mahasiswa. Ketua BEM Universitas Indonesia atau UI, Melki Sedek, mempertanyakan keberadaan Gibran. Sebab putra sulung Presiden Jokowi tersebut tidak sedang menjalani masa cuti. Menurut laporan Tribun Solo, Gibran hanya berada di kantornya selama 1 jam, antara pukul 10 hingga 11 siang. Sementara itu, Ketua BEM KM Unisri, Rafila Anpia, mengaku kecewa dengan ketidakhadiran Gibran. Sebab mahasiswa ingin melihat bagaimana calon wakil presiden nomor urut 2 tersebut menyampaikan gagasannya. Rafila pun mempertanyakan sikap Gibran terhadap demokrasi jika kritik semacam ini tidak ditanggapi. Adapun mahasiswa yang hadir berasal dari Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM, sejumlah kampus di Solo dan kota-kota di Indonesia. Mereka kompak mengenakan kaos hitam sambil membentangkan spanduk bertuliskan evaluasi 9 tahun rezim Jokowi. Ada juga mahasiswa yang bawa jagung sebagai simbol bahwa demokrasi di Indonesia masih seumur jagung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Salam saya, hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Hidup rakyat Indonesia. Hidup rakyat Indonesia. Hidup perempuan yang melawan. Hidup perempuan yang melawan. Saya ucapkan selamat sore kepada seluruh masyarakat Kota Surakarta. Dan juga selamat sore kepada pemerintahan Kota Surakarta. Teman-teman dari Mas Gibran Wali Kota Solo. Hari ini kita sudah sering diperlihatkan
kejadian-kejadian yang mengkebiri demokrasi, teman-teman. Demokrasi yang seharusnya menjadi tahta untuk masyarakat, tapi direnggut oleh keluarga Jokowi kawan-kawan. Betul, teman-teman? Hari ini nilai-nilai kebebasan dari demokrasi sudah hilang. Pemerintah seperti acuh dan tidak ingin mendengarkan suara dari masyarakat. Betul, kawan-kawan? Demokrasi pada hari ini masih sumur jagung. Maka untuk itu, mari kita nyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya untuk kita semua yang berjuang demi kebebasan masyarakat. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Saya hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia, hidup perempuan yang melawan. Puluhan mahasiswa menggelar aksi damai di depan Balai Kota Solo, Jawa Tengah pada Senin 18 Desember sore. Mereka datang dengan maksud ingin mengajak debat Gibran Rakabuming Raka yang saat ini menjadi calon wakil presiden nomor urut 2. Mahasiswa yang hadir berasal dari BEM sejumlah kampus di Solo dan kota-kota di Indonesia. Mereka kompak mengenakan kaos hitam sambil membentangkan spanduk bertuliskan evaluasi 9 tahun rezim Jokowi. Ada juga mahasiswa yang membawa jagung sebagai simbol bahwa demokrasi di Indonesia masih seumur jagung. Namun mereka dibuat kecewa karena Gibran tak kunjung muncul saat demonstrasi digelar. Ternyata wali kota Solo itu hanya berada di kantornya selama sekitar 1 jam antara pukul 10 hingga 11 siang. Ketua BEM Universitas Indonesia atau UI, Melkisedek pun mempertanyakan keberadaan Gibran. Sebab putra sulung Presiden Jokowi tersebut tidak sedang menjalani masa cuti. Sementara itu, Ketua BEM KM Unisri Raffi Lantia mengaku kecewa dengan ketidakhadiran Gibran. Ia mempertanyakan sikap Gibran terhadap demokrasi jika kritik semacam ini tidak ditanggapi. Saya hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia, hidup perempuan yang melawan. Saya ucapkan selamat sore kepada seluruh masyarakat Kota Surakarta dan juga selamat sore
TKN Prabowo Gibran merespon dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh Mayor Infantri Teddy Indrawijaya. Seperti diketahui, ajudan Prabowo Subianto yang merupakan prajurit aktif TNI itu ikut duduk di barisan pendukung Prabowo Gibran. Ia bahkan ikut mengenakan baju pendukung Prabowo Gibran. TKN Prabowo Gibran mengatakan bahwa pihaknya akan patuh dan mengikuti aturan dalam Undang-Undang TNI. Hal itu dikonfirmasi oleh Sekretaris TKN Prabowo Gibran Nusron Wahid pada Selasa 18 Desember di KPU RI. Menurut Nusron, Mayor Teddy hanya menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai ajudan Menhan. Ia menyebut bahwa tugas Mayor Teddy adalah harus mengikuti aktivitas Prabowo selama 24 jam. Atas hal itu, Ketua DPP Partai Golkar tersebut enggan memberikan respon lebih jauh terkait polemik itu. Terlebih, lembaga tempat Mayor Teddy bertugas, dalam hal ini TNI, sudah memberikan respon. Sebelumnya, Kapuspen TNI Laksda Julius Wijoyono mengatakan bahwa Mayor Teddy tidak mewakili institusi. Ia hanya memposisikan diri sebagai ajudan, tidak lebih. Menurut Laksda Julius, Mayor Teddy juga tidak mewakili pribadi yang ikut berpolitik. Dukungan untuk paslon Capres-Cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka terus mengalir. Kali ini datang dari publik figur dan tokoh nasional yang tergabung dalam Relawan Derek Guru atau DARU. Relawan ini terdapat anggota Dewan Pertimbangan Presiden Habib Lutfi bin Yahya, anak Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Siti Mahduhah Ma'ruf Amin sebagai bendahara, dan mantan Kepala BNPT Komjen Boy Rafli Amar sebagai Dewan Pembina. Mereka resmi mendeklarasikan dukungan untuk Prabowo Gibran pada Minggu 17 Desember 2023. Dukungan ini ditandai dengan penyerahan secara simbolis melalui panji bendera Derek Guru yang diterima oleh Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran Rosan Roslani di Sekretariat DPP Derek Guru Tebet, Jakarta Selatan. Rosan Roslani mewakili Prabowo dan Gibran berterima kasih atas dukungan yang diberikan oleh relawan DARU. Ia mengatakan Prabowo dan Gibran tidak bisa hadir karena sedang berkampanye. Prabowo sedang berada di Jawa Timur, sementara Gibran sedang berada di Kalimantan. Dengan bertambahnya dukungan untuk Prabowo Gibran diharapkan bisa semakin memperkuat persatuan dan kesatuan Indonesia. Komisi Pemilihan Umum atau KPU merilis 11 nama panelis yang dipilih untuk debat perdana Cawapres pada Senin 18 Desember. Adapun 11 nama panelis debat Cawapres itu berasal dari berbagai latar belakang. Berikut daftar selengkapnya. Yang pertama ada Alamsyah Saragi, anggota Ombudsman Republik Indonesia periode 2016 hingga 2020. Yang kedua ada Aditya Wardono, ekonom dan pengajar FEB Universitas Jember. Yang ketiga ada Agustinus Prasetyantoko, ekonom dan rektor Universitas Katolik Indonesia Atmajaya 2015 hingga 2023. Yang keempat ada Fauzan Ali Rashid, dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Selanjutnya yang kelima ada Henry Saparini, pendiri dan ekonom KOR Indonesia. Yang keenam ada Hieronymus Rowa, yakni wakil rektor bidang akademik dan inovasi IPDN. Yang ketujuh ada Poppy Ismalina, Asosiat Profesor di Departemen Ekonomi Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM. Yang kedelapan ada Retno Agustina Ika Putri, Rektor Universitas Bengkulu 2021 hingga 2025. Yang kesembilan ada Suharnomo, Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro. Kemudian yang ke-10 ada Tauhid Ahmad, Direktur Eksekutif Indef dan dosen FEB Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Selanjutnya yang terakhir ada Yosa Rizal Damuri, Direktur Eksekutif Center for Strategic and International Studies. Nah, selain dari nama panelis itu juga KPU sudah menunjuk 2 moderator yang akan memandu debat yang bakal berlangsung pada Jumat 22 Desember 2023 mendatang. Mereka adalah Alvito Diandova dan Liviana Cerlisa. Lokasi debat juga bukan lagi di kantor KPU, melainkan di Jakarta Convention Center. Mayor Infantri Teddy Indrawijaya, ajudan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, ikut hadir dan mengenakan baju khas pendukung Prabowo Gibran saat debat perdana. Kehadiran Mayor Teddy dalam barisan pendukung Prabowo Gibran itu menjadi sorotan lantaran diduga melanggar netralitas TNI. Hal itu karena Mayor Teddy merupakan prajurit TNI aktif tetapi ikut hadir dan duduk dalam barisan pendukung Prabowo Gibran saat debat. Bawaslu saat ini masih mengkaji dugaan pelanggaran yang dilakukan Mayor Teddy. Hal itu dikonfirmasi oleh Ketua Bawaslu Republik Indonesia Rahmat Bagja pada Senin 18 Desember 2023.
Rahmat mengatakan Bawaslu akan menyampaikan dugaan pelanggaran netralitas Mayor Teddy kepada Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Sebab menurutnya dugaan pelanggaran tersebut berkaitan dengan netralitas TNI. Pengajian ini dilakukan berdasarkan inisiatif Bawaslu. Hal itu karena di media sosial sudah ramai tersebar video Mayor Teddy ikut bersorak dan duduk di bangku Prabowo Gibran saat debat. Sementara itu terkait pemberian sanksi jika terbukti melanggar netralitas, hal itu akan diserahkan kepada Panglima TNI. Di sisi lain, Kapuspen TNI Laksda Julius Wijoyono mengatakan kehadiran Mayor Teddy dalam debat hanya karena menjalankan tugas sebagai ajudan Prabowo saja. Menurut Laksda Julius, Mayor Teddy tidak mewakili institusi TNI atau pribadi yang ikut berpolitik. Salam saya, hidup mahasiswa! Puluhan mahasiswa yang mendatangi Balai Kota Solo, Jawa Tengah pada Senin 18 Desember sore terpaksa pulang dengan penuh kekecewaan. Semula, kedatangan mereka ingin mengajak Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka berdebat. Namun hingga demonstrasi berakhir, Gibran tak kunjung keluar menemui mahasiswa. Ketua BEM Universitas Indonesia atau UI, Melki Sedek mempertanyakan keberadaan Gibran. Sebab putra sulung Presiden Jokowi tersebut tidak sedang menjalani masa cuti. Menurut laporan Tribun Solo, Gibran hanya berada di kantornya selama 1 jam, antara pukul 10 hingga 11 siang. Sementara itu, Ketua BEM KM Unisri, Rafila Anpia, mengaku kecewa dengan ketidakhadiran Gibran. Sebab mahasiswa ingin melihat bagaimana calon wakil presiden nomor urut 2 tersebut menyampaikan gagasannya. Rafila pun mempertanyakan sikap Gibran terhadap demokrasi jika kritik semacam ini tidak ditanggapi. Adapun mahasiswa yang hadir berasal dari Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM, sejumlah kampus di Solo dan kota-kota di Indonesia. Mereka kompak mengenakan kaos hitam sambil membentangkan spanduk bertuliskan evaluasi 9 tahun rezim Jokowi. Ada juga mahasiswa yang bawa jagung sebagai simbol bahwa demokrasi di Indonesia masih seumur jagung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Salam saya, hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Hidup rakyat Indonesia. Hidup rakyat Indonesia. Hidup perempuan yang melawan. Hidup perempuan yang melawan. Saya ucapkan selamat sore kepada seluruh masyarakat Kota Surakarta. Dan juga selamat sore kepada pemerintahan Kota Surakarta. Teman-teman dari Mas Gibran Wali Kota Solo. Hari ini kita sudah sering diperlihatkan kejadian-kejadian yang mengkebiri demokrasi, teman-teman. Demokrasi yang seharusnya menjadi tahta untuk masyarakat, tapi direnggut oleh keluarga Jokowi kawan-kawan. Betul, teman-teman? Hari ini nilai-nilai kebebasan dari demokrasi sudah hilang. Pemerintah seperti acuh dan tidak ingin mendengarkan suara dari masyarakat. Betul, kawan-kawan? Demokrasi pada hari ini masih seumur jagung. Maka untuk itu, mari kita nyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya untuk kita semua yang berjuang demi kebebasan masyarakat. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah air.
Puluhan mahasiswa menggelar aksi damai di depan Balai Kota Solo, Jawa Tengah pada Senin 18 Desember sore. Mereka datang dengan maksud ingin mengajak debat Gibran Rakabuming Raka yang saat ini menjadi calon wakil presiden nomor urut 2. Mahasiswa yang hadir berasal dari BEM sejumlah kampus di Solo dan kota-kota di Indonesia. Mereka kompak mengenakan kaos hitam sambil membentangkan spanduk bertuliskan evaluasi 9 tahun rezim Jokowi. Ada juga mahasiswa yang membawa jagung sebagai simbol bahwa demokrasi di Indonesia masih seumur jagung. Namun mereka dibuat kecewa karena Gibran tak kunjung muncul saat demonstrasi digelar. Ternyata wali kota Solo itu hanya berada di kantornya selama sekitar 1 jam antara pukul 10 hingga 11 siang. Ketua BEM Universitas Indonesia atau UI, Melki Sedek pun mempertanyakan keberadaan Gibran, sebab putra sulung Presiden Jokowi tersebut tidak sedang menjalani masa cuti. Sementara itu, Ketua BEM KM Unisri Raffi Lantia mengaku kecewa dengan ketidakhadiran Gibran. Ia mempertanyakan sikap Gibran terhadap demokrasi jika kritik semacam ini tidak ditanggapi. Saya hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Hidup rakyat Indonesia. Hidup rakyat Indonesia. Hidup perempuan yang melawan. Hidup perempuan yang melawan. Saya ucapkan selamat sore kepada seluruh masyarakat Kota Surakarta. Dan juga selamat sore. TKN Prabowo Gibran merespon dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh Mayor Infantri Teddy Indrawijaya. Seperti diketahui, ajudan Prabowo Subianto yang merupakan prajurit aktif TNI itu ikut duduk di barisan pendukung Prabowo Gibran. Ia bahkan ikut mengenakan baju pendukung Prabowo Gibran. TKN Prabowo Gibran mengatakan bahwa pihaknya akan patuh dan mengikuti aturan dalam Undang-Undang TNI. Hal itu dikonfirmasi oleh Sekretaris TKN Prabowo Gibran Nusron Wahid pada Selasa 18 Desember di KPU RI. Menurut Nusron, Mayor Teddy hanya menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai ajudan Menhan. Ia menyebut bahwa tugas Mayor Teddy adalah harus mengikuti aktivitas Prabowo selama 24 jam. Atas hal itu, Ketua DPP Partai Golkar tersebut enggan memberikan respon lebih jauh terkait polemik itu. Terlebih, lembaga tempat Mayor Teddy bertugas dalam hal ini TNI sudah memberikan respon. Sebelumnya, Kapuspen TNI Laksda Julius Wijoyono mengatakan bahwa Mayor Teddy tidak mewakili institusi. Ia hanya memposisikan diri sebagai ajudan, tidak lebih. Menurut Laksda Julius, Mayor Teddy juga tidak mewakili pribadi yang ikut berpolitik. Dukungan untuk paslon Capres-Cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka terus mengalir. Kali ini datang dari publik figur dan tokoh nasional yang tergabung dalam Relawan Derek Guru atau DARU. Relawan ini terdapat anggota Dewan Pertimbangan Presiden Habib Lutfi bin Yahya, anak Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Siti Mahduhah Ma'ruf Amin sebagai bendahara, dan mantan Kepala BNPT Komjen Boy Rafli Amar sebagai Dewan Pembina. Mereka resmi mendeklarasikan dukungan untuk Prabowo Gibran pada Minggu 17 Desember 2023. Dukungan ini ditandai dengan penyerahan secara simbolis melalui panji benderan Derek Guru yang diterima oleh Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran Rosan Roslani di Sekretariat DPP Derek Guru Tebet, Jakarta Selatan. Rosan Roslani mewakili Prabowo dan Gibran berterima kasih atas dukungan yang diberikan oleh relawan DARU. Ia mengatakan Prabowo dan Gibran tidak bisa hadir karena sedang berkampanye. Prabowo sedang berada di Jawa Timur, sementara Gibran sedang berada di Kalimantan. Dengan bertambahnya dukungan untuk Prabowo Gibran diharapkan bisa semakin memperkuat persatuan dan kesatuan Indonesia. Komisi Pemilihan Umum atau KPU merilis 11 nama panelis yang dipilih untuk debat perdana Cawapres pada Senin 18 Desember. Adapun 11 nama panelis debat Cawapres itu berasal dari berbagai latar belakang. Berikut daftar selengkapnya. Yang pertama ada Alamsyah Saragi, anggota Ombudsman Republik Indonesia periode 2016 hingga 2020. Yang kedua ada Aditya Wardono, ekonom dan pengajar FEB Universitas Jember. Yang ketiga ada Agustinus Prasetyantoko, ekonom dan rektor Universitas Katolik Indonesia Atmajaya 2015 hingga 2023. Yang keempat ada Fauzan Ali Rashid, dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Selanjutnya yang kelima ada Henry Saparini, pendiri dan ekonom KOR Indonesia. Yang keenam ada Hyo
Nimus Rowa, yakni Wakil Rektor Bidang Akademik dan Inovasi IPDN. Yang ketujuh ada Poppy Ismalina, Asosiat Profesor di Departemen Ekonomi Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM. Yang kedelapan ada Retno Agustina Ika Putri, Rektor Universitas Bengkulu 2021 hingga 2025. Yang kesembilan ada Suharnomo, Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro. Kemudian yang ke-10 ada Tauhid Ahmad, Direktur Eksekutif Indef dan dosen FEB Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Selanjutnya yang terakhir ada Yosa Rizal Damuri, Direktur Eksekutif Center for Strategic and International Studies. Nah, selain dari nama panelis itu juga KPU sudah menunjuk 2 moderator yang akan memandu debat yang bakal berlangsung pada Jumat 22 Desember 2023 mendatang. Mereka adalah Alvito Diandova dan Liviana Cerlisa. Lokasi debat juga bukan lagi di kantor KPU, melainkan di Jakarta Convention Center. Mayor Infantri Teddy Indrawijaya, Ajudan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, ikut hadir dan mengenakan baju khas pendukung Prabowo Gibran saat debat perdana. Kehadiran Mayor Teddy dalam barisan pendukung Prabowo Gibran itu menjadi sorotan lantaran diduga melanggar netralitas TNI. Hal itu karena Mayor Teddy merupakan prajurit TNI aktif tetapi ikut hadir dan duduk dalam barisan pendukung Prabowo Gibran saat debat. Bawaslu saat ini masih mengkaji dugaan pelanggaran yang dilakukan Mayor Teddy. Hal itu dikonfirmasi oleh Ketua Bawaslu Republik Indonesia Rahmat Bagja pada Senin 18 Desember 2023. Rahmat mengatakan Bawaslu akan menyampaikan dugaan pelanggaran netralitas Mayor Teddy kepada Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Sebab menurutnya dugaan pelanggaran tersebut berkaitan dengan netralitas TNI. Pengajian ini dilakukan berdasarkan inisiatif Bawaslu. Hal itu karena di media sosial sudah ramai tersebar video Mayor Teddy ikut bersorak dan duduk di bangku Prabowo Gibran saat debat. Sementara itu terkait pemberian sanksi jika terbukti melanggar netralitas, hal itu akan diserahkan kepada Panglima TNI. Di sisi lain, Kapuspen TNI Laksda Julius Wijoyono mengatakan kehadiran Mayor Teddy dalam debat hanya karena menjalankan tugas sebagai ajudan Prabowo saja. Menurut Laksda Julius, Mayor Teddy tidak mewakili institusi TNI atau pribadi yang ikut berpolitik. Hidup mahasiswa! Puluhan mahasiswa yang mendatangi Balai Kota Solo, Jawa Tengah pada Senin 18 Desember sore terpaksa pulang dengan penuh kekecewaan. Semula, kedatangan mereka ingin mengajak Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka berdebat. Namun hingga demonstrasi berakhir, Gibran tak kunjung keluar menemui mahasiswa. Ketua BEM Universitas Indonesia atau UI, Melki Sedek, mempertanyakan keberadaan Gibran. Sebab putra sulung Presiden Jokowi tersebut tidak sedang menjalani masa cuti. Menurut laporan Tribun Solo, Gibran hanya berada di kantornya selama 1 jam, antara pukul 10 hingga 11 siang. Sementara itu, Ketua BEM KM Unisri, Rafila Anpia, mengaku kecewa dengan ketidakhadiran Gibran. Sebab mahasiswa ingin melihat bagaimana calon wakil presiden nomor urut 2 tersebut menyampaikan gagasannya. Rafila pun mempertanyakan sikap Gibran terhadap demokrasi jika kritik semacam ini tidak ditanggapi. Adapun mahasiswa yang hadir berasal dari Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM sejumlah kampus di Solo dan kota-kota di Indonesia. Mereka kompak mengenakan kaos hitam sambil membentangkan spanduk bertuliskan evaluasi 9 tahun rezim Jokowi. Ada juga mahasiswa yang bawa jagung sebagai simbol bahwa demokrasi di Indonesia masih seumur jagung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Salam hangat saya. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Hidup rakyat Indonesia! Hidup perempuan yang melawan! Hidup perempuan yang melawan! Saya ucapkan selamat sore kepada seluruh masyarakat Kota Surakarta. Dan juga selamat sore kepada pemerintahan Kota Surakarta. Teman-teman dari Mas Gibran Wali Kota Solo. Hari ini kita sudah sering diperlihatkan kejadian-kejadian
yang mengkebiri demokrasi, teman-teman. Demokrasi yang seharusnya menjadi tahta untuk masyarakat, tapi direnggut oleh keluarga Jokowi kawan-kawan. Betul, teman-teman? Hari ini nilai-nilai kebebasan dari demokrasi sudah hilang. Pemerintah seperti acuh dan tidak ingin mendengarkan suara dari masyarakat. Betul, kawan-kawan? Demokrasi pada hari ini masih sumur jagung. Maka untuk itu, mari kita nyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya untuk kita semua yang berjuang demi kebebasan masyarakat. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Saya hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia, hidup perempuan yang melawan. Puluhan mahasiswa menggelar aksi damai di depan Balai Kota Solo, Jawa Tengah pada Senin 18 Desember sore. Mereka datang dengan maksud ingin mengajak debat Gibran Rakabuming Raka yang saat ini menjadi calon wakil presiden nomor urut 2. Mahasiswa yang hadir berasal dari BEM sejumlah kampus di Solo dan kota-kota di Indonesia. Mereka kompak mengenakan kaos hitam sambil membentangkan spanduk bertuliskan evaluasi 9 tahun rezim Jokowi. Ada juga mahasiswa yang membawa jagung sebagai simbol bahwa demokrasi di Indonesia masih seumur jagung. Namun mereka dibuat kecewa karena Gibran tak kunjung muncul saat demonstrasi digelar. Ternyata wali kota Solo itu hanya berada di kantornya selama sekitar 1 jam antara pukul 10 hingga 11 siang. Ketua BEM Universitas Indonesia atau UI, Melki Sedek pun mempertanyakan keberadaan Gibran. Sebab putra sulung Presiden Jokowi tersebut tidak sedang menjalani masa cuti. Sementara itu, Ketua BEM KM Unisri Raffi Lantia mengaku kecewa dengan ketidakhadiran Gibran. Ia mempertanyakan sikap Gibran terhadap demokrasi jika kritik semacam ini tidak ditanggapi. Saya hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia, hidup perempuan yang melawan. Saya ucapkan selamat sore kepada seluruh masyarakat Kota Surakarta dan juga selamat sore
TKN Prabowo Gibran merespon dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh Mayor Infantri Teddy Indrawijaya. Seperti diketahui, ajudan Prabowo Subianto yang merupakan prajurit aktif TNI itu ikut duduk di barisan pendukung Prabowo Gibran. Ia bahkan ikut mengenakan baju pendukung Prabowo Gibran. TKN Prabowo Gibran mengatakan bahwa pihaknya akan patuh dan mengikuti aturan dalam Undang-Undang TNI. Hal itu dikonfirmasi oleh Sekretaris TKN Prabowo Gibran Nusron Wahid pada Selasa 18 Desember di KPU RI. Menurut Nusron, Mayor Teddy hanya menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai ajudan Menhan. Ia menyebut bahwa tugas Mayor Teddy adalah harus mengikuti aktivitas Prabowo selama 24 jam. Atas hal itu, Ketua DPP Partai Golkar tersebut enggan memberikan respon lebih jauh terkait polemik itu. Terlebih, lembaga tempat Mayor Teddy bertugas, dalam hal ini TNI, sudah memberikan respon. Sebelumnya, Kapuspen TNI Laksda Julius Wijoyono mengatakan bahwa Mayor Teddy tidak mewakili institusi. Ia hanya memposisikan diri sebagai ajudan, tidak lebih. Menurut Laksda Julius, Mayor Teddy juga tidak mewakili pribadi yang ikut berpolitik. Dukungan untuk paslon Capres-Cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka terus mengalir. Kali ini datang dari publik figur dan tokoh nasional yang tergabung dalam Relawan Derek Guru atau DARU. Relawan ini terdapat anggota Dewan Pertimbangan Presiden Habib Lutfi bin Yahya, anak Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Siti Mahduhah Ma'ruf Amin sebagai bendahara, dan mantan Kepala BNPT Komjen Boy Rafli Amar sebagai Dewan Pembina. Mereka resmi mendeklarasikan dukungan untuk Prabowo Gibran pada Minggu 17 Desember 2023. Dukungan ini ditandai dengan penyerahan secara simbolis melalui panji benderan Derek Guru yang diterima oleh Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran Rosan Roslani di Sekretariat DPP Derek Guru Tebet, Jakarta Selatan. Rosan Roslani mewakili Prabowo dan Gibran berterima kasih atas dukungan yang diberikan oleh relawan DARU. Dia mengatakan Prabowo dan Gibran tidak bisa hadir karena sedang berkampanye. Prabowo sedang berada di Jawa Timur, sementara Gibran sedang berada di Kalimantan. Dengan bertambahnya dukungan untuk Prabowo Gibran diharapkan bisa semakin memperkuat persatuan dan kesatuan Indonesia. Komisi Pemilihan Umum atau KPU merilis 11 nama panelis yang dipilih untuk debat perdana Cawapres pada Senin 18 Desember. Adapun 11 nama panelis debat Cawapres itu berasal dari berbagai latar belakang. Berikut daftar selengkapnya. Yang pertama ada Alamsyah Saragi, anggota Ombudsman Republik Indonesia periode 2016 hingga 2020. Yang kedua ada Aditya Wardono, ekonom dan pengajar FEB Universitas Jember. Yang ketiga ada Agustinus Prasetyantoko, ekonom dan rektor Universitas Katolik Indonesia Atmajaya 2015 hingga 2023. Yang keempat ada Fauzan Ali Rashid, dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Selanjutnya yang kelima ada Henry Saparini, pendiri dan ekonom KOR Indonesia. Yang keenam ada Hieronymus Rowa, yakni wakil rektor bidang akademik dan inovasi IPDN. Yang ketujuh ada Poppy Ismalina, Asosiat Profesor di Departemen Ekonomi Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM. Yang kedelapan ada Retno Agustina Ika Putri, Rektor Universitas Bengkulu 2021 hingga 2025. Yang kesembilan ada Suharnomo, Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro. Kemudian yang ke-10 ada Tauhid Ahmad, Direktur Eksekutif Indef dan dosen FEB Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Selanjutnya yang terakhir ada Yosa Rizal Damuri, Direktur Eksekutif Center for Strategic and International Studies. Nah, selain dari nama panelis itu juga KPU sudah menunjuk 2 moderator yang akan memandu debat yang bakal berlangsung pada Jumat 22 Desember 2023 mendatang. Mereka adalah Alvito Diandova dan Liviana Cerlisa. Lokasi debat juga bukan lagi di kantor KPU, melainkan di Jakarta Convention Center. Mayor Infantri Teddy Indrawijaya, ajudan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, ikut hadir dan mengenakan baju khas pendukung Prabowo Gibran saat debat perdana. Kehadiran Mayor Teddy dalam barisan pendukung Prabowo Gibran itu menjadi sorotan lantaran diduga melanggar netralitas TNI. Hal itu karena Mayor Teddy merupakan prajurit TNI aktif tetapi ikut hadir dan duduk dalam barisan pendukung Prabowo Gibran saat debat. Bawaslu saat ini masih mengkaji dugaan pelanggaran yang dilakukan Mayor Teddy. Hal itu dikonfirmasi oleh Ketua Bawaslu Republik Indonesia Rahmat Bagja pada Senin 18 Desember 2023.
Rahmat mengatakan Bawaslu akan menyampaikan dugaan pelanggaran netralitas Mayor Teddy kepada Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Sebab menurutnya dugaan pelanggaran tersebut berkaitan dengan netralitas TNI. Pengkajian ini dilakukan berdasarkan inisiatif Bawaslu. Hal itu karena di media sosial sudah ramai tersebar video Mayor Teddy ikut bersorak dan duduk di bangku Prabowo Gibran saat debat. Sementara itu terkait pemberian sanksi jika terbukti melanggar netralitas, hal itu akan diserahkan kepada Panglima TNI. Di sisi lain, Kapuspen TNI Laksda Julius Wijoyono mengatakan kehadiran Mayor Teddy dalam debat hanya karena menjalankan tugas sebagai ajudan Prabowo saja. Menurut Laksda Julius, Mayor Teddy tidak mewakili institusi TNI atau pribadi yang ikut berpolitik. Salam saya, hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup rakyat! Puluhan mahasiswa yang mendatangi Balai Kota Solo, Jawa Tengah pada Senin 18 Desember sore terpaksa pulang dengan penuh kekecewaan. Semula, kedatangan mereka ingin mengajak Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka berdebat. Namun hingga demonstrasi berakhir, Gibran tak kunjung keluar menemui mahasiswa. Ketua BEM Universitas Indonesia atau UI, Melki Sedek, mempertanyakan keberadaan Gibran. Sebab putra sulung Presiden Jokowi tersebut tidak sedang menjalani masa cuti. Menurut laporan Tribun Solo, Gibran hanya berada di kantornya selama 1 jam, antara pukul 10 hingga 11 siang. Sementara itu, Ketua BEM KM Unisri, Rafila Anpia, mengaku kecewa dengan ketidakhadiran Gibran. Sebab mahasiswa ingin melihat bagaimana calon wakil presiden nomor urut 2 tersebut menyampaikan gagasannya. Rafila pun mempertanyakan sikap Gibran terhadap demokrasi jika kritik semacam ini tidak ditanggapi. Adapun mahasiswa yang hadir berasal dari Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM, sejumlah kampus di Solo dan kota-kota di Indonesia. Mereka kompak mengenakan kaos hitam sambil membentangkan spanduk bertuliskan evaluasi 9 tahun rezim Jokowi. Ada juga mahasiswa yang bawa jagung sebagai simbol bahwa demokrasi di Indonesia masih seumur jagung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Salam saya, hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Hidup rakyat Indonesia! Hidup perempuan yang melawan! Hidup perempuan yang melawan! Saya ucapkan selamat sore kepada seluruh masyarakat Kota Surakarta. Dan juga selamat sore kepada pemerintahan Kota Surakarta. Teman-teman dari Mas Gibran Wali Kota Solo. Hari ini kita sudah sering diperlihatkan kejadian-kejadian yang mengkebiri demokrasi, teman-teman. Demokrasi yang seharusnya menjadi tahta untuk masyarakat, tapi direnggut oleh keluarga Jokowi kawan-kawan. Betul, teman-teman? Hari ini nilai-nilai kebebasan dari demokrasi sudah hilang. Pemerintah seperti acuh dan tidak ingin mendengarkan suara dari masyarakat. Betul, kawan-kawan? Demokrasi pada hari ini masih seumur jagung. Maka untuk itu, mari kita nyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya untuk kita semua yang berjuang demi kebebasan masyarakat. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya.
Puluhan mahasiswa menggelar aksi damai di depan Balai Kota Solo, Jawa Tengah pada Senin 18 Desember sore. Mereka datang dengan maksud ingin mengajak debat Gibran Rakabuming Raka yang saat ini menjadi calon wakil presiden nomor urut 2. Mahasiswa yang hadir berasal dari BEM sejumlah kampus di Solo dan kota-kota di Indonesia. Mereka kompak mengenakan kaos hitam sambil membentangkan spanduk bertuliskan evaluasi 9 tahun rezim Jokowi. Ada juga mahasiswa yang membawa jagung sebagai simbol bahwa demokrasi di Indonesia masih seumur jagung. Namun mereka dibuat kecewa karena Gibran tak kunjung muncul saat demonstrasi digelar. Ternyata wali kota Solo itu hanya berada di kantornya selama sekitar 1 jam antara pukul 10 hingga 11 siang. Ketua BEM Universitas Indonesia atau UI, Melki Sedek pun mempertanyakan keberadaan Gibran, sebab putra sulung Presiden Jokowi tersebut tidak sedang menjalani masa cuti. Sementara itu, Ketua BEM KM Unisri Raffi Lantia mengaku kecewa dengan ketidakhadiran Gibran. Ia mempertanyakan sikap Gibran terhadap demokrasi jika kritik semacam ini tidak ditanggapi. Saya hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Hidup rakyat Indonesia. Hidup rakyat Indonesia. Hidup perempuan yang melawan. Hidup perempuan yang melawan. Saya ucapkan selamat sore kepada seluruh masyarakat Kota Surakarta. Dan juga selamat sore. TKN Prabowo Gibran merespon dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh Mayor Infantri Teddy Indrawijaya. Seperti diketahui, ajudan Prabowo Subianto yang merupakan prajurit aktif TNI itu ikut duduk di barisan pendukung Prabowo Gibran. Ia bahkan ikut mengenakan baju pendukung Prabowo Gibran. TKN Prabowo Gibran mengatakan bahwa pihaknya akan patuh dan mengikuti aturan dalam Undang-Undang TNI. Hal itu dikonfirmasi oleh Sekretaris TKN Prabowo Gibran Nusron Wahid pada Selasa 18 Desember di KPU RI. Menurut Nusron, Mayor Teddy hanya menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai ajudan Menhan. Ia menyebut bahwa tugas Mayor Teddy adalah harus mengikuti aktivitas Prabowo selama 24 jam. Atas hal itu, Ketua DPP Partai Golkar tersebut enggan memberikan respon lebih jauh terkait polemik itu. Terlebih, lembaga tempat Mayor Teddy bertugas dalam hal ini TNI sudah memberikan respon. Sebelumnya, Kapuspen TNI Laksda Julius Wijoyono mengatakan bahwa Mayor Teddy tidak mewakili institusi. Ia hanya memposisikan diri sebagai ajudan, tidak lebih. Menurut Laksda Julius, Mayor Teddy juga tidak mewakili pribadi yang ikut berpolitik. Dukungan untuk paslon Capres-Cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka terus mengalir. Kali ini datang dari publik figur dan tokoh nasional yang tergabung dalam Relawan Derek Guru atau DARU. Relawan ini terdapat anggota Dewan Pertimbangan Presiden Habib Lutfi bin Yahya, anak Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Siti Mahduhah Ma'ruf Amin sebagai bendahara, dan mantan Kepala BNPT Komjen Boy Rafli Amar sebagai Dewan Pembina. Mereka resmi mendeklarasikan dukungan untuk Prabowo Gibran pada Minggu 17 Desember 2023. Dukungan ini ditandai dengan penyerahan secara simbolis melalui panji benderan Derek Guru yang diterima oleh Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran Rosan Roslani di Sekretariat DPP Derek Guru Tebet, Jakarta Selatan. Rosan Roslani mewakili Prabowo dan Gibran berterima kasih atas dukungan yang diberikan oleh relawan DARU. Ia mengatakan Prabowo dan Gibran tidak bisa hadir karena sedang berkampanye. Prabowo sedang berada di Jawa Timur, sementara Gibran sedang berada di Kalimantan. Dengan bertambahnya dukungan untuk Prabowo Gibran diharapkan bisa semakin memperkuat persatuan dan kesatuan Indonesia. Komisi Pemilihan Umum atau KPU merilis 11 nama panelis yang dipilih untuk debat perdana Cawapres pada Senin 18 Desember. Adapun 11 nama panelis debat Cawapres itu berasal dari berbagai latar belakang. Berikut daftar selengkapnya. Yang pertama ada Alamsyah Saragi, anggota Ombudsman Republik Indonesia periode 2016 hingga 2020. Yang kedua ada Aditya Wardono, ekonom dan pengajar FEB Universitas Jember. Yang ketiga ada Agustinus Prasetyantoko, ekonom dan rektor Universitas Katolik Indonesia Atmajaya 2015 hingga 2023. Yang keempat ada Fauzan Ali Rashid, dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Selanjutnya yang kelima ada Henry Saparini, pendiri dan ekonom KOR Indonesia. Yang keenam ada Hyo
Nimus Rowa, yakni Wakil Rektor Bidang Akademik dan Inovasi IPDN. Yang ketujuh ada Poppy Ismalina, Asosiat Profesor di Departemen Ekonomi Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM. Yang kedelapan ada Retno Agustina Ika Putri, Rektor Universitas Bengkulu 2021 hingga 2025. Yang kesembilan ada Suharnomo, Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro. Kemudian yang ke-10 ada Tauhid Ahmad, Direktur Eksekutif Indef dan dosen FEB Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Selanjutnya yang terakhir ada Yosa Rizal Damuri, Direktur Eksekutif Center for Strategic and International Studies. Nah, selain dari nama panelis itu juga KPU sudah menunjuk 2 moderator yang akan memandu debat yang bakal berlangsung pada Jumat 22 Desember 2023 mendatang. Mereka adalah Alvito Diandova dan Liviana Cerlisa. Lokasi debat juga bukan lagi di kantor KPU, melainkan di Jakarta Convention Center. Mayor Infantri Teddy Indrawijaya, Ajudan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, ikut hadir dan mengenakan baju khas pendukung Prabowo Gibran saat debat perdana. Kehadiran Mayor Teddy dalam barisan pendukung Prabowo Gibran itu menjadi sorotan lantaran diduga melanggar netralitas TNI. Hal itu karena Mayor Teddy merupakan prajurit TNI aktif tetapi ikut hadir dan duduk dalam barisan pendukung Prabowo Gibran saat debat. Bawaslu saat ini masih mengkaji dugaan pelanggaran yang dilakukan Mayor Teddy. Hal itu dikonfirmasi oleh Ketua Bawaslu Republik Indonesia Rahmat Bagja pada Senin 18 Desember 2023. Rahmat mengatakan Bawaslu akan menyampaikan dugaan pelanggaran netralitas Mayor Teddy kepada Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Sebab menurutnya dugaan pelanggaran tersebut berkaitan dengan netralitas TNI. Pengajian ini dilakukan berdasarkan inisiatif Bawaslu. Hal itu karena di media sosial sudah ramai tersebar video Mayor Teddy ikut bersorak dan duduk di bangku Prabowo Gibran saat debat. Sementara itu terkait pemberian sanksi jika terbukti melanggar netralitas, hal itu akan diserahkan kepada Panglima TNI. Di sisi lain, Kapuspen TNI Laksda Julius Wijoyono mengatakan kehadiran Mayor Teddy dalam debat hanya karena menjalankan tugas sebagai ajudan Prabowo saja. Menurut Laksda Julius, Mayor Teddy tidak mewakili institusi TNI atau pribadi yang ikut berpolitik. Hidup mahasiswa! Puluhan mahasiswa yang mendatangi Balai Kota Solo, Jawa Tengah pada Senin 18 Desember sore terpaksa pulang dengan penuh kekecewaan. Semula, kedatangan mereka ingin mengajak Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka berdebat. Namun hingga demonstrasi berakhir, Gibran tak kunjung keluar menemui mahasiswa. Ketua BEM Universitas Indonesia atau UI, Melki Sedek, mempertanyakan keberadaan Gibran. Sebab putra sulung Presiden Jokowi tersebut tidak sedang menjalani masa cuti. Menurut laporan Tribun Solo, Gibran hanya berada di kantornya selama 1 jam, antara pukul 10 hingga 11 siang. Sementara itu, Ketua BEM KM Unisri, Rafila Anpia, mengaku kecewa dengan ketidakhadiran Gibran. Sebab mahasiswa ingin melihat bagaimana calon wakil presiden nomor urut 2 tersebut menyampaikan gagasannya. Rafila pun mempertanyakan sikap Gibran terhadap demokrasi jika kritik semacam ini tidak ditanggapi. Adapun mahasiswa yang hadir berasal dari Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM sejumlah kampus di Solo dan kota-kota di Indonesia. Mereka kompak mengenakan kaos hitam sambil membentangkan spanduk bertuliskan evaluasi 9 tahun rezim Jokowi. Ada juga mahasiswa yang bawa jagung sebagai simbol bahwa demokrasi di Indonesia masih seumur jagung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Salam hangat saya. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Hidup rakyat Indonesia. Hidup rakyat Indonesia. Hidup perempuan yang melawan. Hidup perempuan yang melawan. Saya ucapkan selamat sore kepada seluruh masyarakat Kota Surakarta. Dan juga selamat sore kepada pemerintahan Kota Surakarta. Teman-teman dari Mas Gibran Wali Kota Solo. Hari ini kita sudah sering diperlihatkan kejadian-kejadian
yang mengkebiri demokrasi, teman-teman. Demokrasi yang seharusnya menjadi tahta untuk masyarakat, tapi direnggut oleh keluarga Jokowi kawan-kawan. Betul, teman-teman? Hari ini nilai-nilai kebebasan dari demokrasi sudah hilang. Pemerintah seperti acuh dan tidak ingin mendengarkan suara dari masyarakat. Betul, kawan-kawan? Demokrasi pada hari ini masih sumur jagung. Maka untuk itu, mari kita nyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya untuk kita semua yang berjuang demi kebebasan masyarakat. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Saya hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia, hidup perempuan yang melawan. Puluhan mahasiswa menggelar aksi damai di depan Balai Kota Solo, Jawa Tengah pada Senin 18 Desember sore. Mereka datang dengan maksud ingin mengajak debat Gibran Rakabuming Raka yang saat ini menjadi calon wakil presiden nomor urut 2. Mahasiswa yang hadir berasal dari BEM sejumlah kampus di Solo dan kota-kota di Indonesia. Mereka kompak mengenakan kaos hitam sambil membentangkan spanduk bertuliskan evaluasi 9 tahun rezim Jokowi. Ada juga mahasiswa yang membawa jagung sebagai simbol bahwa demokrasi di Indonesia masih seumur jagung. Namun mereka dibuat kecewa karena Gibran tak kunjung muncul saat demonstrasi digelar. Ternyata wali kota Solo itu hanya berada di kantornya selama sekitar 1 jam antara pukul 10 hingga 11 siang. Ketua BEM Universitas Indonesia atau UI, Melki Sedek pun mempertanyakan keberadaan Gibran. Sebab putra sulung Presiden Jokowi tersebut tidak sedang menjalani masa cuti. Sementara itu, Ketua BEM KM Unisri Raffi Lantia mengaku kecewa dengan ketidakhadiran Gibran. Ia mempertanyakan sikap Gibran terhadap demokrasi jika kritik semacam ini tidak ditanggapi. Saya hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia, hidup perempuan yang melawan. Saya ucapkan selamat sore kepada seluruh masyarakat Kota Surakarta dan juga selamat sore
TKN Prabowo Gibran merespon dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh Mayor Infantri Teddy Indrawijaya. Seperti diketahui, ajudan Prabowo Subianto yang merupakan prajurit aktif TNI itu ikut duduk di barisan pendukung Prabowo Gibran. Ia bahkan ikut mengenakan baju pendukung Prabowo Gibran. TKN Prabowo Gibran mengatakan bahwa pihaknya akan patuh dan mengikuti aturan dalam Undang-Undang TNI. Hal itu dikonfirmasi oleh Sekretaris TKN Prabowo Gibran Nusron Wahid pada Selasa 18 Desember di KPU RI. Menurut Nusron, Mayor Teddy hanya menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai ajudan Menhan. Ia menyebut bahwa tugas Mayor Teddy adalah harus mengikuti aktivitas Prabowo selama 24 jam. Atas hal itu, Ketua DPP Partai Golkar tersebut enggan memberikan respon lebih jauh terkait polemik itu. Terlebih, lembaga tempat Mayor Teddy bertugas, dalam hal ini TNI, sudah memberikan respon. Sebelumnya, Kapuspen TNI Laksda Julius Wijoyono mengatakan bahwa Mayor Teddy tidak mewakili institusi. Ia hanya memposisikan diri sebagai ajudan, tidak lebih. Menurut Laksda Julius, Mayor Teddy juga tidak mewakili pribadi yang ikut berpolitik. Dukungan untuk paslon Capres-Cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka terus mengalir. Kali ini datang dari publik figur dan tokoh nasional yang tergabung dalam Relawan Derek Guru atau DARU. Relawan ini terdapat anggota Dewan Pertimbangan Presiden Habib Lutfi bin Yahya, anak Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Siti Mahduhah Ma'ruf Amin sebagai bendahara, dan mantan Kepala BNPT Komjen Boy Rafli Amar sebagai Dewan Pembina. Mereka resmi mendeklarasikan dukungan untuk Prabowo Gibran pada Minggu 17 Desember 2023. Dukungan ini ditandai dengan penyerahan secara simbolis melalui panji benderan Derek Guru yang diterima oleh Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran Rosan Roslani di Sekretariat DPP Derek Guru Tebet, Jakarta Selatan. Rosan Roslani mewakili Prabowo dan Gibran berterima kasih atas dukungan yang diberikan oleh relawan DARU. Dia mengatakan Prabowo dan Gibran tidak bisa hadir karena sedang berkampanye. Prabowo sedang berada di Jawa Timur, sementara Gibran sedang berada di Kalimantan. Dengan bertambahnya dukungan untuk Prabowo Gibran diharapkan bisa semakin memperkuat persatuan dan kesatuan Indonesia. Komisi Pemilihan Umum atau KPU merilis 11 nama panelis yang dipilih untuk debat perdana Cawapres pada Senin 18 Desember. Adapun 11 nama panelis debat Cawapres itu berasal dari berbagai latar belakang. Berikut daftar selengkapnya. Yang pertama ada Alamsyah Saragi, anggota Ombudsman Republik Indonesia periode 2016 hingga 2020. Yang kedua ada Aditya Wardono, ekonom dan pengajar FEB Universitas Jember. Yang ketiga ada Agustinus Prasetyantoko, ekonom dan rektor Universitas Katolik Indonesia Atmajaya 2015 hingga 2023. Yang keempat ada Fauzan Ali Rashid, dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Selanjutnya yang kelima ada Henry Saparini, pendiri dan ekonom KOR Indonesia. Yang keenam ada Hieronymus Rowa, yakni wakil rektor bidang akademik dan inovasi IPDN. Yang ketujuh ada Poppy Ismalina, Asosiat Profesor di Departemen Ekonomi Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM. Yang kedelapan ada Retno Agustina Ika Putri, Rektor Universitas Bengkulu 2021 hingga 2025. Yang kesembilan ada Suharnomo, Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro. Kemudian yang ke-10 ada Tauhid Ahmad, Direktur Eksekutif Indef dan dosen FEB Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Selanjutnya yang terakhir ada Yosa Rizal Damuri, Direktur Eksekutif Center for Strategic and International Studies. Nah, selain dari nama panelis itu juga KPU sudah menunjuk 2 moderator yang akan memandu debat yang bakal berlangsung pada Jumat 22 Desember 2023 mendatang. Mereka adalah Alvito Diandova dan Liviana Cerlisa. Lokasi debat juga bukan lagi di kantor KPU, melainkan di Jakarta Convention Center. Mayor Infantri Teddy Indrawijaya, ajudan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, ikut hadir dan mengenakan baju khas pendukung Prabowo Gibran saat debat perdana. Kehadiran Mayor Teddy dalam barisan pendukung Prabowo Gibran itu menjadi sorotan lantaran diduga melanggar netralitas TNI. Hal itu karena Mayor Teddy merupakan prajurit TNI aktif tetapi ikut hadir dan duduk dalam barisan pendukung Prabowo Gibran saat debat. Bawaslu saat ini masih mengkaji dugaan pelanggaran yang dilakukan Mayor Teddy. Hal itu dikonfirmasi oleh Ketua Bawaslu Republik Indonesia Rahmat Bagja pada Senin 18 Desember 2023.
Rahmat mengatakan Bawaslu akan menyampaikan dugaan pelanggaran netralitas Mayor Teddy kepada Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Sebab menurutnya dugaan pelanggaran tersebut berkaitan dengan netralitas TNI. Pengkajian ini dilakukan berdasarkan inisiatif Bawaslu. Hal itu karena di media sosial sudah ramai tersebar video Mayor Teddy ikut bersorak dan duduk di bangku Prabowo Gibran saat debat. Sementara itu terkait pemberian sanksi jika terbukti melanggar netralitas, hal itu akan diserahkan kepada Panglima TNI. Di sisi lain, Kapuspen TNI Laksda Julius Wijoyono mengatakan kehadiran Mayor Teddy dalam debat hanya karena menjalankan tugas sebagai ajudan Prabowo saja. Menurut Laksda Julius, Mayor Teddy tidak mewakili institusi TNI atau pribadi yang ikut berpolitik. Sama saya, hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup rakyat! Puluhan mahasiswa yang mendatangi Balai Kota Solo, Jawa Tengah pada Senin 18 Desember sore terpaksa pulang dengan penuh kekecewaan. Semula, kedatangan mereka ingin mengajak Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka berdebat. Namun hingga demonstrasi berakhir, Gibran tak kunjung keluar menemui mahasiswa. Ketua BEM Universitas Indonesia atau UI, Melki Sedek, mempertanyakan keberadaan Gibran. Sebab putra sulung Presiden Jokowi tersebut tidak sedang menjalani masa cuti. Menurut laporan Tribun Solo, Gibran hanya berada di kantornya selama 1 jam, antara pukul 10 hingga 11 siang. Sementara itu, Ketua BEM KM Unisri, Rafila Anpia, mengaku kecewa dengan ketidakhadiran Gibran. Sebab mahasiswa ingin melihat bagaimana calon wakil presiden nomor urut 2 tersebut menyampaikan gagasannya. Rafila pun mempertanyakan sikap Gibran terhadap demokrasi jika kritik semacam ini tidak ditanggapi. Adapun mahasiswa yang hadir berasal dari Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM, sejumlah kampus di Solo dan kota-kota di Indonesia. Mereka kompak mengenakan kaos hitam sambil membentangkan spanduk bertuliskan evaluasi 9 tahun rezim Jokowi. Ada juga mahasiswa yang bawa jagung sebagai simbol bahwa demokrasi di Indonesia masih seumur jagung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Salam saya, hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Hidup rakyat Indonesia! Hidup perempuan yang melawan! Hidup perempuan yang melawan! Saya ucapkan selamat sore kepada seluruh masyarakat Kota Surakarta. Dan juga selamat sore kepada pemerintahan Kota Surakarta. Teman-teman dari Mas Gibran Wali Kota Solo. Hari ini kita sudah sering diperlihatkan kejadian-kejadian yang mengkebiri demokrasi, teman-teman. Demokrasi yang seharusnya menjadi tahta untuk masyarakat, tapi direnggut oleh keluarga Jokowi kawan-kawan. Betul, teman-teman? Hari ini nilai-nilai kebebasan dari demokrasi sudah hilang. Pemerintah seperti acuh dan tidak ingin mendengarkan suara dari masyarakat. Betul, kawan-kawan? Demokrasi pada hari ini masih seumur jagung. Maka untuk itu, mari kita nyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya untuk kita semua yang berjuang demi kebebasan masyarakat. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan
Puluhan mahasiswa menggelar aksi damai di depan Balai Kota Solo, Jawa Tengah pada Senin 18 Desember sore. Mereka datang dengan maksud ingin mengajak debat Gibran Rakabuming Raka yang saat ini menjadi calon wakil presiden nomor urut 2. Mahasiswa yang hadir berasal dari BEM sejumlah kampus di Solo dan kota-kota di Indonesia. Mereka kompak mengenakan kaos hitam sambil membentangkan spanduk bertuliskan evaluasi 9 tahun rezim Jokowi. Ada juga mahasiswa yang membawa jagung sebagai simbol bahwa demokrasi di Indonesia masih seumur jagung. Namun mereka dibuat kecewa karena Gibran tak kunjung muncul saat demonstrasi digelar. Ternyata wali kota Solo itu hanya berada di kantornya selama sekitar 1 jam antara pukul 10 hingga 11 siang. Ketua BEM Universitas Indonesia atau UI, Melki Sedek pun mempertanyakan keberadaan Gibran, sebab putra sulung Presiden Jokowi tersebut tidak sedang menjalani masa cuti. Sementara itu, Ketua BEM KM Unisri Raffi Lantia mengaku kecewa dengan ketidakhadiran Gibran. Ia mempertanyakan sikap Gibran terhadap demokrasi jika kritik semacam ini tidak ditanggapi. Saya hidup mahasiswa, hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia, hidup rakyat Indonesia, hidup perempuan yang melawan, hidup perempuan yang melawan. Saya ucapkan selamat sore kepada seluruh masyarakat Kota Surakarta dan juga selamat sore. TKN Prabowo Gibran merespon dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh Mayor Infantri Teddy Indra Wijaya. Seperti diketahui, ajudan Prabowo Subianto yang merupakan prajurit aktif TNI itu ikut duduk di barisan pendukung Prabowo Gibran. Ia bahkan ikut mengenakan baju pendukung Prabowo Gibran. TKN Prabowo Gibran mengatakan bahwa pihaknya akan patuh dan mengikuti aturan dalam Undang-Undang TNI. Hal itu dikonfirmasi oleh Sekretaris TKN Prabowo Gibran Nusron Wahid pada Selasa 18 Desember di KPU RI. Menurut Nusron, Mayor Teddy hanya menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai ajudan Menhan. Ia menyebut bahwa tugas Mayor Teddy adalah harus mengikuti aktivitas Prabowo selama 24 jam. Atas hal itu, Ketua DPP Partai Golkar tersebut enggan memberikan respon lebih jauh terkait polemik itu. Terlebih, lembaga tempat Mayor Teddy bertugas, dalam hal ini TNI, sudah memberikan respon. Sebelumnya, Kapuspen TNI Laksda Julius Wijoyono mengatakan bahwa Mayor Teddy tidak mewakili institusi. Ia hanya memposisikan diri sebagai ajudan, tidak lebih. Menurut Laksda Julius, Mayor Teddy juga tidak mewakili pribadi yang ikut berpolitik. Dukungan untuk paslon Capres-Cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka terus mengalir. Kali ini datang dari publik figur dan tokoh nasional yang tergabung dalam Relawan Derek Guru atau DARU. Relawan ini terdapat anggota Dewan Pertimbangan Presiden Habib Lutfi bin Yahya, anak Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Siti Mahduhah Ma'ruf Amin sebagai bendahara, dan mantan Kepala BNPT Komjen Boy Rafli Amar sebagai Dewan Pembina. Mereka resmi mendeklarasikan dukungan untuk Prabowo Gibran pada Minggu 17 Desember 2023. Dukungan ini ditandai dengan penyerahan secara simbolis melalui panji bendera Derek Guru yang diterima oleh Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran Rosan Roslani di Sekretariat DPP Derek Guru Tebet, Jakarta Selatan. Rosan Roslani mewakili Prabowo dan Gibran berterima kasih atas dukungan yang diberikan oleh relawan DARU. Dia mengatakan Prabowo dan Gibran tidak bisa hadir karena sedang berkampanye. Prabowo sedang berada di Jawa Timur, sementara Gibran sedang berada di Kalimantan. Dengan bertambahnya dukungan untuk Prabowo Gibran diharapkan bisa semakin memperkuat persatuan dan kesatuan Indonesia. Komisi Pemilihan Umum atau KPU merilis 11 nama panelis yang dipilih untuk debat perdana Cawapres pada Senin 18 Desember. Adapun 11 nama panelis debat Cawapres itu berasal dari berbagai latar belakang. Berikut daftar selengkapnya. Yang pertama ada Alamsyah Saragi, anggota Ombudsman Republik Indonesia periode 2016 hingga 2020. Yang kedua ada Aditya Wardono, ekonom dan pengajar FEB Universitas Jember. Yang ketiga ada Agustinus Prasetyantoko, ekonom dan rektor Universitas Katolik Indonesia Atmajaya 2015 hingga 2023. Yang keempat ada Fauzan Ali Rashid, dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Selanjutnya yang kelima ada Henry Saparini, pendiri dan ekonom KOR Indonesia.
Yang keenam ada Hieronymus Rowa, yakni Wakil Rektor Bidang Akademik dan Inovasi IPDN. Yang ketujuh ada Poppy Ismalina, Associate Professor di Departemen Ekonomi Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM. Yang kedelapan ada Retno Agustina Ika Putri, Rektor Universitas Bengkulu 2021 hingga 2025. Yang kesembilan ada Suharnomo, Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro. Kemudian yang ke-10 ada Tauhid Ahmad, Direktur Eksekutif Indef dan dosen FEB Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Selanjutnya yang terakhir ada Yosa Rizal Damuri, Direktur Eksekutif Center for Strategic and International Studies. Nah, selain dari nama panelis itu juga KPU sudah menunjuk 2 moderator yang akan memandu debat yang bakal berlangsung pada Jumat 22 Desember 2023 mendatang. Mereka adalah Alvito Diandova dan Liviana Cerlisa. Lokasi debat juga bukan lagi di kantor KPU, melainkan di Jakarta Convention Center. Mayor Infantri Teddy Indrawijaya, Ajudan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, ikut hadir dan mengenakan baju khas pendukung Prabowo Gibran saat debat perdana. Kehadiran Mayor Teddy dalam barisan pendukung Prabowo Gibran itu menjadi sorotan lantaran diduga melanggar netralitas TNI. Hal itu karena Mayor Teddy merupakan prajurit TNI aktif tetapi ikut hadir dan duduk dalam barisan pendukung Prabowo Gibran saat debat. Bawaslu saat ini masih mengkaji dugaan pelanggaran yang dilakukan Mayor Teddy. Hal itu dikonfirmasi oleh Ketua Bawaslu Republik Indonesia Rahmat Bagja pada Senin 18 Desember 2023. Rahmat mengatakan Bawaslu akan menyampaikan dugaan pelanggaran netralitas Mayor Teddy kepada Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Sebab menurutnya dugaan pelanggaran tersebut berkaitan dengan netralitas TNI. Pengajian ini dilakukan berdasarkan inisiatif Bawaslu. Hal itu karena di media sosial sudah ramai tersebar video Mayor Teddy ikut bersorak dan duduk di bangku Prabowo Gibran saat debat. Sementara itu terkait pemberian sanksi jika terbukti melanggar netralitas, hal itu akan diserahkan kepada Panglima TNI. Di sisi lain, Kapuspen TNI Laksda Julius Wijoyono mengatakan kehadiran Mayor Teddy dalam debat hanya karena menjalankan tugas sebagai ajudan Prabowo saja. Menurut Laksda Julius, Mayor Teddy tidak mewakili institusi TNI atau pribadi yang ikut berpolitik. Hidup mahasiswa! Puluhan mahasiswa yang mendatangi Balai Kota Solo, Jawa Tengah pada Senin 18 Desember sore terpaksa pulang dengan penuh kekecewaan. Semula, kedatangan mereka ingin mengajak Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka berdebat. Namun hingga demonstrasi berakhir, Gibran tak kunjung keluar menemui mahasiswa. Ketua BEM Universitas Indonesia atau UI, Melki Sedek, mempertanyakan keberadaan Gibran. Sebab putra sulung Presiden Jokowi tersebut tidak sedang menjalani masa cuti. Menurut laporan Tribun Solo, Gibran hanya berada di kantornya selama 1 jam, antara pukul 10 hingga 11 siang. Sementara itu, Ketua BEM KM Unisri, Rafila Anpia, mengaku kecewa dengan ketidakhadiran Gibran. Sebab mahasiswa ingin melihat bagaimana calon wakil presiden nomor urut 2 tersebut menyampaikan gagasannya. Rafila pun mempertanyakan sikap Gibran terhadap demokrasi jika kritik semacam ini tidak ditanggapi. Adapun mahasiswa yang hadir berasal dari Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM, sejumlah kampus di Solo dan kota-kota di Indonesia. Mereka kompak mengenakan kaos hitam sambil membentangkan spanduk bertuliskan evaluasi 9 tahun rezim Jokowi. Ada juga mahasiswa yang bawa jagung sebagai simbol bahwa demokrasi di Indonesia masih seumur jagung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Salam saya. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Hidup rakyat Indonesia. Hidup rakyat Indonesia. Hidup perempuan yang melawan. Hidup perempuan yang melawan. Saya ucapkan selamat sore kepada seluruh masyarakat Kota Surakarta. Dan juga selamat sore kepada pemerintahan Kota Surakarta. Teman-teman dari Mas Gibran Wali Kota Solo. Hari ini kita sudah sering diperlihatkan
kejadian-kejadian yang mengkebiri demokrasi, teman-teman. Demokrasi yang seharusnya menjadi tahta untuk masyarakat, tapi direnggut oleh keluarga Jokowi kawan-kawan. Betul, teman-teman? Hari ini nilai-nilai kebebasan dari demokrasi sudah hilang. Pemerintah seperti acuh dan tidak ingin mendengarkan suara dari masyarakat. Betul, kawan-kawan? Demokrasi pada hari ini masih sumur jagung. Maka untuk itu, mari kita nyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya untuk kita semua yang berjuang demi kebebasan masyarakat. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Saya hidup mahasiswa, hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia, hidup rakyat Indonesia, hidup perempuan yang melawan. Puluhan mahasiswa menggelar aksi damai di depan Balai Kota Solo, Jawa Tengah pada Senin 18 Desember sore. Mereka datang dengan maksud ingin mengajak debat Gibran Rakabuming Raka yang saat ini menjadi calon wakil presiden nomor urut 2. Mahasiswa yang hadir berasal dari BEM sejumlah kampus di Solo dan kota-kota di Indonesia. Mereka kompak mengenakan kaos hitam sambil membentangkan spanduk bertuliskan evaluasi 9 tahun rezim Jokowi. Ada juga mahasiswa yang membawa jagung sebagai simbol bahwa demokrasi di Indonesia masih seumur jagung. Namun mereka dibuat kecewa karena Gibran tak kunjung muncul saat demonstrasi digelar. Ternyata wali kota Solo itu hanya berada di kantornya selama sekitar 1 jam antara pukul 10 hingga 11 siang. Ketua BEM Universitas Indonesia atau UI, Melki Sedek pun mempertanyakan keberadaan Gibran. Sebab putra sulung Presiden Jokowi tersebut tidak sedang menjalani masa cuti. Sementara itu, Ketua BEM KM Unisri Raffi Lantia mengaku kecewa dengan ketidakhadiran Gibran. Ia mempertanyakan sikap Gibran terhadap demokrasi jika kritik semacam ini tidak ditanggapi. Saya hidup mahasiswa, hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia, hidup rakyat Indonesia, hidup perempuan yang melawan, hidup perempuan yang melawan. Saya ucapkan selamat sore kepada seluruh masyarakat Kota Surakarta dan juga selamat sore.
TKN Prabowo Gibran merespon dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh Mayor Infantri Teddy Indra Wijaya. Seperti diketahui, ajudan Prabowo Subianto yang merupakan prajurit aktif TNI itu ikut duduk di barisan pendukung Prabowo Gibran. Ia bahkan ikut mengenakan baju pendukung Prabowo Gibran. TKN Prabowo Gibran mengatakan bahwa pihaknya akan patuh dan mengikuti aturan dalam Undang-Undang TNI. Hal itu dikonfirmasi oleh Sekretaris TKN Prabowo Gibran Nusron Wahid pada Selasa 18 Desember di KPU RI. Menurut Nusron, Mayor Teddy hanya menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai ajudan Menhan. Ia menyebut bahwa tugas Mayor Teddy adalah harus mengikuti aktivitas Prabowo selama 24 jam. Atas hal itu, Ketua DPP Partai Golkar tersebut enggan memberikan respon lebih jauh terkait polemik itu. Terlebih, lembaga tempat Mayor Teddy bertugas, dalam hal ini TNI, sudah memberikan respon. Sebelumnya, Kapuspen TNI Laksda Julius Wijoyono mengatakan bahwa Mayor Teddy tidak mewakili institusi. Ia hanya memposisikan diri sebagai ajudan, tidak lebih. Menurut Laksda Julius, Mayor Teddy juga tidak mewakili pribadi yang ikut berpolitik. Dukungan untuk paslon Capres-Cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka terus mengalir. Kali ini datang dari publik figur dan tokoh nasional yang tergabung dalam Relawan Derek Guru atau DARU. Relawan ini terdapat anggota Dewan Pertimbangan Presiden Habib Lutfi bin Yahya, anak Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Siti Mahduhah Ma'ruf Amin sebagai bendahara, dan mantan Kepala BNPT Komjen Boy Rafli Amar sebagai Dewan Pembina. Mereka resmi mendeklarasikan dukungan untuk Prabowo Gibran pada Minggu 17 Desember 2023. Dukungan ini ditandai dengan penyerahan secara simbolis melalui panji benderan Derek Guru yang diterima oleh Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran Rosan Roslani di Sekretariat DPP Derek Guru Tebet, Jakarta Selatan. Rosan Roslani mewakili Prabowo dan Gibran berterima kasih atas dukungan yang diberikan oleh relawan DARU. Dia mengatakan Prabowo dan Gibran tidak bisa hadir karena sedang berkampanye. Prabowo sedang berada di Jawa Timur, sementara Gibran sedang berada di Kalimantan. Dengan bertambahnya dukungan untuk Prabowo Gibran diharapkan bisa semakin memperkuat persatuan dan kesatuan Indonesia. Komisi Pemilihan Umum atau KPU merilis 11 nama panelis yang dipilih untuk debat perdana Cawapres pada Senin 18 Desember. Adapun 11 nama panelis debat Cawapres itu berasal dari berbagai latar belakang. Berikut daftar selengkapnya. Yang pertama ada Alamsyah Saragi, anggota Ombudsman Republik Indonesia periode 2016 hingga 2020. Yang kedua ada Aditya Wardono, ekonom dan pengajar FEB Universitas Jember. Yang ketiga ada Agustinus Prasetyantoko, ekonom dan rektor Universitas Katolik Indonesia Atmajaya 2015 hingga 2023. Yang keempat ada Fauzan Ali Rashid, dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Selanjutnya yang kelima ada Henry Saparini, pendiri dan ekonom KOR Indonesia. Yang keenam ada Hieronymus Rowa, yakni wakil rektor bidang akademik dan inovasi IPDN. Yang ketujuh ada Poppy Ismalina, Associate Professor di Departemen Ekonomi Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM. Yang kedelapan ada Retno Agustina Eka Putri, Rektor Universitas Bengkulu 2021 hingga 2025. Yang kesembilan ada Suharnomo, Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro. Kemudian yang ke-10 ada Tauhid Ahmad, Direktur Eksekutif Indef dan dosen FEB Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Selanjutnya yang terakhir ada Yosa Rizal Damuri, Direktur Eksekutif Center for Strategic and International Studies. Nah, selain dari nama panelis itu juga KPU sudah menunjuk 2 moderator yang akan memandu debat yang bakal berlangsung pada Jumat 22 Desember 2023 mendatang. Mereka adalah Alvito Diandova dan Liviana Cerlisa. Lokasi debat juga bukan lagi di kantor KPU, melainkan di Jakarta Convention Center. Mayor Infantri Teddy Indra Wijaya, ajudan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, ikut hadir dan mengenakan baju khas pendukung Prabowo Gibran saat debat perdana. Kehadiran Mayor Teddy dalam barisan pendukung Prabowo Gibran itu menjadi sorotan lantaran diduga melanggar netralitas TNI. Hal itu karena Mayor Teddy merupakan prajurit TNI aktif tetapi ikut hadir dan duduk dalam barisan pendukung Prabowo Gibran saat debat. Bawaslu saat ini masih mengkaji dugaan pelanggaran yang dilakukan Mayor Teddy. Hal itu dikonfirmasi oleh Ketua Bawaslu Republik Indonesia Rahmat Bagja pada Senin 18 Desember 2023.
Rahmat mengatakan Bawaslu akan menyampaikan dugaan pelanggaran netralitas Mayor Teddy kepada Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Sebab menurutnya dugaan pelanggaran tersebut berkaitan dengan netralitas TNI. Pengajian ini dilakukan berdasarkan inisiatif Bawaslu. Hal itu karena di media sosial sudah ramai tersebar video Mayor Teddy ikut bersorak dan duduk di bangku Prabowo Gibran saat debat. Sementara itu terkait pemberian sanksi jika terbukti melanggar netralitas, hal itu akan diserahkan kepada Panglima TNI. Di sisi lain, Kapuspen TNI Laksda Julius Wijoyono mengatakan kehadiran Mayor Teddy dalam debat hanya karena menjalankan tugas sebagai ajudan Prabowo saja. Menurut Laksda Julius, Mayor Teddy tidak mewakili institusi TNI atau pribadi yang ikut berpolitik. Salam saya, hidup mahasiswa! Puluhan mahasiswa yang mendatangi Balai Kota Solo, Jawa Tengah pada Senin 18 Desember sore terpaksa pulang dengan penuh kekecewaan. Semula, kedatangan mereka ingin mengajak Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka berdebat. Namun hingga demonstrasi berakhir, Gibran tak kunjung keluar menemui mahasiswa. Ketua BEM Universitas Indonesia atau UI, Melki Sedek mempertanyakan keberadaan Gibran. Sebab putra sulung Presiden Jokowi tersebut tidak sedang menjalani masa cuti. Menurut laporan Tribun Solo, Gibran hanya berada di kantornya selama 1 jam, antara pukul 10 hingga 11 siang. Sementara itu, Ketua BEM KM Unisri, Rafila Anpia, mengaku kecewa dengan ketidakhadiran Gibran. Sebab mahasiswa ingin melihat bagaimana calon wakil presiden nomor urut 2 tersebut menyampaikan gagasannya. Rafila pun mempertanyakan sikap Gibran terhadap demokrasi jika kritik semacam ini tidak ditanggapi. Adapun mahasiswa yang hadir berasal dari Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM, sejumlah kampus di Solo dan kota-kota di Indonesia. Mereka kompak mengenakan kaos hitam sambil membentangkan spanduk bertuliskan evaluasi 9 tahun rezim Jokowi. Ada juga mahasiswa yang bawa jagung sebagai simbol bahwa demokrasi di Indonesia masih seumur jagung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Salam saya, hidup mahasiswa. Hidup rakyat Indonesia. Hidup perempuan yang melawan. Saya ucapkan selamat sore kepada seluruh masyarakat Kota Surakarta. Dan juga selamat sore kepada pemerintahan Kota Surakarta. Teman-teman dari Mas Gibran Wali Kota Solo. Hari ini kita sudah sering diperlihatkan kejadian-kejadian yang mengkebiri demokrasi, teman-teman. Demokrasi yang seharusnya menjadi tahta untuk masyarakat, tapi direnggut oleh keluarga Jokowi, kawan-kawan. Betul, teman-teman? Hari ini nilai-nilai kebebasan dari demokrasi sudah hilang. Pemerintah seperti acuh dan tidak ingin mendengarkan suara dari masyarakat. Betul, kawan-kawan? Demokrasi pada hari ini masih seumur jagung. Maka untuk itu, mari kita nyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya untuk kita semua yang berjuang demi kebebasan masyarakat. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa
Puluhan mahasiswa menggelar aksi damai di depan Balai Kota Solo, Jawa Tengah pada Senin 18 Desember sore. Mereka datang dengan maksud ingin mengajak debat Gibran Rakabuming Raka yang saat ini menjadi calon wakil presiden nomor urut 2. Mahasiswa yang hadir berasal dari BEM sejumlah kampus di Solo dan kota-kota di Indonesia. Mereka kompak mengenakan kaos hitam sambil membentangkan spanduk bertuliskan evaluasi 9 tahun rezim Jokowi. Ada juga mahasiswa yang membawa jagung sebagai simbol bahwa demokrasi di Indonesia masih seumur jagung. Namun mereka dibuat kecewa karena Gibran tak kunjung muncul saat demonstrasi digelar. Ternyata wali kota Solo itu hanya berada di kantornya selama sekitar 1 jam antara pukul 10 hingga 11 siang. Ketua BEM Universitas Indonesia atau UI, Melki Sedek pun mempertanyakan keberadaan Gibran, sebab putra sulung Presiden Jokowi tersebut tidak sedang menjalani masa cuti. Sementara itu, Ketua BEM KM Unisri Raffi Lantia mengaku kecewa dengan ketidakhadiran Gibran. Ia mempertanyakan sikap Gibran terhadap demokrasi jika kritik semacam ini tidak ditanggapi. Saya hidup mahasiswa, hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia, hidup rakyat Indonesia, hidup perempuan yang melawan, hidup perempuan yang melawan. Saya ucapkan selamat sore kepada seluruh masyarakat Kota Surakarta dan juga selamat sore. TKN Prabowo Gibran merespon dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh Mayor Infantri Teddy Indra Wijaya. Seperti diketahui, ajudan Prabowo Subianto yang merupakan prajurit aktif TNI itu ikut duduk di barisan pendukung Prabowo Gibran. Ia bahkan ikut mengenakan baju pendukung Prabowo Gibran. TKN Prabowo Gibran mengatakan bahwa pihaknya akan patuh dan mengikuti aturan dalam Undang-Undang TNI. Hal itu dikonfirmasi oleh Sekretaris TKN Prabowo Gibran Nusron Wahid pada Selasa 18 Desember di KPU RI. Menurut Nusron, Mayor Teddy hanya menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai ajudan Menhan. Ia menyebut bahwa tugas Mayor Teddy adalah harus mengikuti aktivitas Prabowo selama 24 jam. Atas hal itu, Ketua DPP Partai Golkar tersebut enggan memberikan respon lebih jauh terkait polemik itu. Terlebih, lembaga tempat Mayor Teddy bertugas dalam hal ini TNI sudah memberikan respon. Sebelumnya, Kapuspen TNI Laksda Julius Wijoyono mengatakan bahwa Mayor Teddy tidak mewakili institusi. Ia hanya memposisikan diri sebagai ajudan, tidak lebih. Menurut Laksda Julius, Mayor Teddy juga tidak mewakili pribadi yang ikut berpolitik. Dukungan untuk paslon Capres-Cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka terus mengalir. Kali ini datang dari publik figur dan tokoh nasional yang tergabung dalam Relawan Derek Guru atau DARU. Relawan ini terdapat anggota Dewan Pertimbangan Presiden Habib Lutfi bin Yahya, anak Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Siti Mahduhah Ma'ruf Amin sebagai bendahara, dan mantan Kepala BNPT Komjen Boy Rafli Amar sebagai Dewan Pembina. Mereka resmi mendeklarasikan dukungan untuk Prabowo Gibran pada Minggu 17 Desember 2023. Dukungan ini ditandai dengan penyerahan secara simbolis melalui panji bendera Derek Guru yang diterima oleh Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran Rosan Ruslani di Sekretariat DPP Derek Guru Tebet, Jakarta Selatan. Rosan Ruslani mewakili Prabowo dan Gibran berterima kasih atas dukungan yang diberikan oleh relawan DARU. Dia mengatakan Prabowo dan Gibran tidak bisa hadir karena sedang berkampanye. Prabowo sedang berada di Jawa Timur, sementara Gibran sedang berada di Kalimantan. Dengan bertambahnya dukungan untuk Prabowo Gibran diharapkan bisa semakin memperkuat persatuan dan kesatuan Indonesia. Komisi Pemilihan Umum atau KPU merilis 11 nama panelis yang dipilih untuk debat perdana Cawapres pada Senin 18 Desember. Adapun 11 nama panelis debat Cawapres itu berasal dari berbagai latar belakang. Berikut daftar selengkapnya. Yang pertama ada Alamsyah Saragi, anggota Ombudsman Republik Indonesia periode 2016 hingga 2020. Yang kedua ada Aditya Wardono, ekonom dan pengajar FEB Universitas Jember. Yang ketiga ada Agustinus Prasetyantoko, ekonom dan rektor Universitas Katolik Indonesia Atmajaya 2015 hingga 2023. Yang keempat ada Fauzan Ali Rashid, dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Selanjutnya yang kelima ada Henry Saparini, pendiri dan ekonom KOR Indonesia. Yang keenam ada Hyo
Nimus Rowa, yakni Wakil Rektor Bidang Akademik dan Inovasi IPDN. Yang ketujuh ada Poppy Ismalina, Asosiat Profesor di Departemen Ekonomi Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM. Yang kedelapan ada Retno Agustina Eka Putri, Rektor Universitas Bengkulu 2021 hingga 2025. Yang kesembilan ada Suharnomo, Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro. Kemudian yang ke-10 ada Tauhid Ahmad, Direktur Eksekutif Indef dan dosen FEB Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Selanjutnya yang terakhir ada Yosa Rizal Damuri, Direktur Eksekutif Center for Strategic and International Studies. Nah, selain dari nama panelis itu juga KPU sudah menunjuk 2 moderator yang akan memandu debat yang bakal berlangsung pada Jumat 22 Desember 2023 mendatang. Mereka adalah Alvito Deandova dan Liviana Cerlisa. Lokasi debat juga bukan lagi di kantor KPU, melainkan di Jakarta Convention Center. Mayor Infantri Teddy Indrawijaya, Ajudan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, ikut hadir dan mengenakan baju khas pendukung Prabowo Gibran saat debat perdana. Kehadiran Mayor Teddy dalam barisan pendukung Prabowo Gibran itu menjadi sorotan lantaran diduga melanggar netralitas TNI. Hal itu karena Mayor Teddy merupakan prajurit TNI aktif tetapi ikut hadir dan duduk dalam barisan pendukung Prabowo Gibran saat debat. Bawaslu saat ini masih mengkaji dugaan pelanggaran yang dilakukan Mayor Teddy. Hal itu dikonfirmasi oleh Ketua Bawaslu Republik Indonesia Rahmat Bagja pada Senin 18 Desember 2023. Rahmat mengatakan Bawaslu akan menyampaikan dugaan pelanggaran netralitas Mayor Teddy kepada Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Sebab menurutnya dugaan pelanggaran tersebut berkaitan dengan netralitas TNI. Pengajian ini dilakukan berdasarkan inisiatif Bawaslu. Hal itu karena di media sosial sudah ramai tersebar video Mayor Teddy ikut bersorak dan duduk di bangku Prabowo Gibran saat debat. Sementara itu terkait pemberian sanksi jika terbukti melanggar netralitas, hal itu akan diserahkan kepada Panglima TNI. Di sisi lain, Kapuspen TNI Laksda Julius Wijoyono mengatakan kehadiran Mayor Teddy dalam debat hanya karena menjalankan tugas sebagai ajudan Prabowo saja. Menurut Laksda Julius, Mayor Teddy tidak mewakili institusi TNI atau pribadi yang ikut berpolitik. Hidup mahasiswa! Puluhan mahasiswa yang mendatangi Balai Kota Solo, Jawa Tengah pada Senin 18 Desember sore terpaksa pulang dengan penuh kekecewaan. Semula, kedatangan mereka ingin mengajak Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka berdebat. Namun hingga demonstrasi berakhir, Gibran tak kunjung keluar menemui mahasiswa. Ketua BEM Universitas Indonesia atau UI, Melki Sedek, mempertanyakan keberadaan Gibran. Sebab putra sulung Presiden Jokowi tersebut tidak sedang menjalani masa cuti. Menurut laporan Tribun Solo, Gibran hanya berada di kantornya selama 1 jam, antara pukul 10 hingga 11 siang. Sementara itu, Ketua BEM KM Unisri, Rafila Anpia, mengaku kecewa dengan ketidakhadiran Gibran. Sebab mahasiswa ingin melihat bagaimana calon wakil presiden nomor urut 2 tersebut menyampaikan gagasannya. Rafila pun mempertanyakan sikap Gibran terhadap demokrasi jika kritik semacam ini tidak ditanggapi. Adapun mahasiswa yang hadir berasal dari Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM, sejumlah kampus di Solo dan kota-kota di Indonesia. Mereka kompak mengenakan kaos hitam sambil membentangkan spanduk bertuliskan evaluasi 9 tahun rezim Jokowi. Ada juga mahasiswa yang bawa jagung sebagai simbol bahwa demokrasi di Indonesia masih seumur jagung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Salam hangat saya. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Hidup rakyat Indonesia. Hidup rakyat Indonesia. Hidup perempuan yang melawan. Hidup perempuan yang melawan. Saya ucapkan selamat sore kepada seluruh masyarakat Kota Surakarta. Dan juga selamat sore kepada pemerintahan Kota Surakarta. Teman-teman dari Mas Gibran Wali Kota Solo. Hari ini kita sudah sering diperlihatkan kejadian-kejadian
yang mengkebiri demokrasi teman-teman. Demokrasi yang seharusnya menjadi tahta untuk masyarakat, tapi direnggut oleh keluarga Jokowi kawan-kawan. Betul teman-teman? Hari ini nilai-nilai kebebasan dari demokrasi sudah hilang. Pemerintah seperti acuh dan tidak ingin mendengarkan suara dari masyarakat. Betul kawan-kawan? Demokrasi pada hari ini masih sumur jagung. Maka untuk itu, mari kita nyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya untuk kita semua yang berjuang demi kebebasan masyarakat. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Saya hidup mahasiswa, hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia, hidup rakyat Indonesia, hidup perempuan yang melawan. Puluhan mahasiswa menggelar aksi damai di depan Balai Kota Solo, Jawa Tengah pada Senin 18 Desember sore. Mereka datang dengan maksud ingin mengajak debat Gibran Rakabuming Raka yang saat ini menjadi calon wakil presiden nomor urut 2. Mahasiswa yang hadir berasal dari BEM sejumlah kampus di Solo dan kota-kota di Indonesia. Mereka kompak mengenakan kaos hitam sambil membentangkan spanduk bertuliskan evaluasi 9 tahun rezim Jokowi. Ada juga mahasiswa yang membawa jagung sebagai simbol bahwa demokrasi di Indonesia masih seumur jagung. Namun mereka dibuat kecewa karena Gibran tak kunjung muncul saat demonstrasi digelar. Ternyata wali kota Solo itu hanya berada di kantornya selama sekitar 1 jam antara pukul 10 hingga 11 siang. Ketua BEM Universitas Indonesia atau UI, Melkisedek pun mempertanyakan keberadaan Gibran. Sebab putra sulung Presiden Jokowi tersebut tidak sedang menjalani masa cuti. Sementara itu, Ketua BEM KM Unisri Raffi Lantia mengaku kecewa dengan ketidakhadiran Gibran. Ia mempertanyakan sikap Gibran terhadap demokrasi jika kritik semacam ini tidak ditanggapi. Saya hidup mahasiswa, hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia, hidup rakyat Indonesia, hidup perempuan yang melawan, hidup perempuan yang melawan. Saya ucapkan selamat sore kepada seluruh masyarakat Kota Surakarta dan juga selamat sore
TKN Prabowo Gibran merespon dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh Mayor Infantri Teddy Indrawijaya. Seperti diketahui, ajudan Prabowo Subianto yang merupakan prajurit aktif TNI itu ikut duduk di barisan pendukung Prabowo Gibran. Ia bahkan ikut mengenakan baju pendukung Prabowo Gibran. TKN Prabowo Gibran mengatakan bahwa pihaknya akan patuh dan mengikuti aturan dalam Undang-Undang TNI. Hal itu dikonfirmasi oleh Sekretaris TKN Prabowo Gibran Nusron Wahid pada Selasa 18 Desember di KPU RI. Menurut Nusron, Mayor Teddy hanya menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai ajudan Menhan. Ia menyebut bahwa tugas Mayor Teddy adalah harus mengikuti aktivitas Prabowo selama 24 jam. Atas hal itu, Ketua DPP Partai Golkar tersebut enggan memberikan respon lebih jauh terkait polemik itu. Terlebih, lembaga tempat Mayor Teddy bertugas, dalam hal ini TNI, sudah memberikan respon. Sebelumnya, Kapuspen TNI Laksda Julius Wijoyono mengatakan bahwa Mayor Teddy tidak mewakili institusi. Ia hanya memposisikan diri sebagai ajudan, tidak lebih. Menurut Laksda Julius, Mayor Teddy juga tidak mewakili pribadi yang ikut berpolitik. Dukungan untuk paslon Capres-Cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka terus mengalir. Kali ini datang dari publik figur dan tokoh nasional yang tergabung dalam Relawan Derek Guru atau DARU. Relawan ini terdapat anggota Dewan Pertimbangan Presiden Habib Lutfi bin Yahya, anak Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Siti Mahduhah Ma'ruf Amin sebagai bendahara, dan mantan Kepala BNPT Komjen Boy Rafli Amar sebagai Dewan Pembina. Mereka resmi mendeklarasikan dukungan untuk Prabowo Gibran pada Minggu 17 Desember 2023. Dukungan ini ditandai dengan penyerahan secara simbolis melalui panji bendera Derek Guru yang diterima oleh Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran Rosan Roslani di Sekretariat DPP Derek Guru Tebet, Jakarta Selatan. Rosan Roslani mewakili Prabowo dan Gibran berterima kasih atas dukungan yang diberikan oleh relawan DARU. Dia mengatakan Prabowo dan Gibran tidak bisa hadir karena sedang berkampanye. Prabowo sedang berada di Jawa Timur, sementara Gibran sedang berada di Kalimantan. Dengan bertambahnya dukungan untuk Prabowo Gibran diharapkan bisa semakin memperkuat persatuan dan kesatuan Indonesia. Komisi Pemilihan Umum atau KPU merilis 11 nama panelis yang dipilih untuk debat perdana Cawapres pada Senin 18 Desember. Adapun 11 nama panelis debat Cawapres itu berasal dari berbagai latar belakang. Berikut daftar selengkapnya. Yang pertama ada Alamsyah Saragi, anggota Ombudsman Republik Indonesia periode 2016 hingga 2020. Yang kedua ada Aditya Wardono, ekonom dan pengajar FEB Universitas Jember. Yang ketiga ada Agustinus Prasetyantoko, ekonom dan rektor Universitas Katolik Indonesia Atmajaya 2015 hingga 2023. Yang keempat ada Fauzan Ali Rashid, dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Selanjutnya yang kelima ada Henry Saparini, pendiri dan ekonom KOR Indonesia. Yang keenam ada Hieronymus Rowa, yakni wakil rektor bidang akademik dan inovasi IPDN. Yang ketujuh ada Poppy Ismalina, Associate Professor di Departemen Ekonomi Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM. Yang kedelapan ada Retno Agustina Ika Putri, Rektor Universitas Bengkulu 2021 hingga 2025. Yang kesembilan ada Suharnomo, Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro. Kemudian yang ke-10 ada Tauhid Ahmad, Direktur Eksekutif Indef dan dosen FEB Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Selanjutnya yang terakhir ada Yosa Rizal Damuri, Direktur Eksekutif Center for Strategic and International Studies. Nah, selain dari nama panelis itu juga KPU sudah menunjuk 2 moderator yang akan memandu debat yang bakal berlangsung pada Jumat 22 Desember 2023 mendatang. Mereka adalah Alvito Deandova dan Liviana Charlisa. Lokasi debat juga bukan lagi di kantor KPU, melainkan di Jakarta Convention Center. Mayor Infantri Teddy Indrawijaya, ajudan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, ikut hadir dan mengenakan baju khas pendukung Prabowo Gibran saat debat perdana. Kehadiran Mayor Teddy dalam barisan pendukung Prabowo Gibran itu menjadi sorotan lantaran diduga melanggar netralitas TNI. Hal itu karena Mayor Teddy merupakan prajurit TNI aktif tetapi ikut hadir dan duduk dalam barisan pendukung Prabowo Gibran saat debat. Bawaslu saat ini masih mengkaji dugaan pelanggaran yang dilakukan Mayor Teddy. Hal itu dikonfirmasi oleh Ketua Bawaslu Republik Indonesia Rahmat Bagja pada Senin 18 Desember 2023.
Rahmat mengatakan Bawaslu akan menyampaikan dugaan pelanggaran netralitas Mayor Teddy kepada Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Sebab menurutnya dugaan pelanggaran tersebut berkaitan dengan netralitas TNI. Pengajian ini dilakukan berdasarkan inisiatif Bawaslu. Hal itu karena di media sosial sudah ramai tersebar video Mayor Teddy ikut bersorak dan duduk di bangku Prabowo Gibran saat debat. Sementara itu terkait pemberian sanksi jika terbukti melanggar netralitas, hal itu akan diserahkan kepada Panglima TNI. Di sisi lain, Kapuspen TNI Laksda Julius Wijoyono mengatakan kehadiran Mayor Teddy dalam debat hanya karena menjalankan tugas sebagai ajudan Prabowo saja. Menurut Laksda Julius, Mayor Teddy tidak mewakili institusi TNI atau pribadi yang ikut berpolitik. Hidup mahasiswa! Puluhan mahasiswa yang mendatangi Balai Kota Solo, Jawa Tengah pada Senin 18 Desember sore terpaksa pulang dengan penuh kekecewaan. Semula, kedatangan mereka ingin mengajak Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka berdebat. Namun hingga demonstrasi berakhir, Gibran tak kunjung keluar menemui mahasiswa. Ketua BEM Universitas Indonesia atau UI, Melki Sedek, mempertanyakan keberadaan Gibran. Sebab putra sulung Presiden Jokowi tersebut tidak sedang menjalani masa cuti. Menurut laporan Tribun Solo, Gibran hanya berada di kantornya selama 1 jam, antara pukul 10 hingga 11 siang. Sementara itu, Ketua BEM KM Unisri, Rafila Anpia, mengaku kecewa dengan ketidakhadiran Gibran. Sebab mahasiswa ingin melihat bagaimana calon wakil presiden nomor urut 2 tersebut menyampaikan gagasannya. Rafila pun mempertanyakan sikap Gibran terhadap demokrasi jika kritik semacam ini tidak ditanggapi. Adapun mahasiswa yang hadir berasal dari Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM, sejumlah kampus di Solo dan kota-kota di Indonesia. Mereka kompak mengenakan kaos hitam sambil membentangkan spanduk bertuliskan evaluasi 9 tahun rezim Jokowi. Ada juga mahasiswa yang bawa jagung sebagai simbol bahwa demokrasi di Indonesia masih seumur jagung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Salam mahasaya. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Hidup rakyat Indonesia! Hidup perempuan yang melawan! Hidup perempuan yang melawan! Saya ucapkan selamat sore kepada seluruh masyarakat Kota Surakarta. Dan juga selamat sore kepada pemerintahan Kota Surakarta. Teman-teman dari Mas Gibran Wali Kota Solo. Hari ini kita sudah sering diperlihatkan kejadian-kejadian yang mengkebiri demokrasi, teman-teman. Demokrasi yang seharusnya menjadi tahta untuk masyarakat, tapi direnggut oleh keluarga Jokowi kawan-kawan. Betul, teman-teman? Hari ini nilai-nilai kebebasan dari demokrasi sudah hilang. Pemerintah seperti acuh dan tidak ingin mendengarkan suara dari masyarakat. Betul, kawan-kawan? Demokrasi pada hari ini masih seumur jagung. Maka untuk itu, mari kita nyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya untuk kita semua yang berjuang demi kebebasan masyarakat. Indonesia tanah airku,
Puluhan mahasiswa menggelar aksi damai di depan Balai Kota Solo, Jawa Tengah pada Senin 18 Desember sore. Mereka datang dengan maksud ingin mengajak debat Gibran Rakabuming Raka yang saat ini menjadi calon wakil presiden nomor urut 2. Mahasiswa yang hadir berasal dari BEM sejumlah kampus di Solo dan kota-kota di Indonesia. Mereka kompak mengenakan kaos hitam sambil membentangkan spanduk bertuliskan evaluasi 9 tahun rezim Jokowi. Ada juga mahasiswa yang membawa jagung sebagai simbol bahwa demokrasi di Indonesia masih seumur jagung. Namun mereka dibuat kecewa karena Gibran tak kunjung muncul saat demonstrasi digelar. Ternyata wali kota Solo itu hanya berada di kantornya selama sekitar 1 jam antara pukul 10 hingga 11 siang. Ketua BEM Universitas Indonesia atau UI, Melki Sedek pun mempertanyakan keberadaan Gibran. Sebab putra sulung Presiden Jokowi tersebut tidak sedang menjalani masa cuti. Sementara itu, Ketua BEM KM Unisri Raffi Lantia mengaku kecewa dengan ketidakhadiran Gibran. Ia mempertanyakan sikap Gibran terhadap demokrasi jika kritik semacam ini tidak ditanggapi. Saya hidup mahasiswa, hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia, hidup rakyat Indonesia, hidup perempuan yang melawan, hidup perempuan yang melawan. Saya ucapkan selamat sore kepada seluruh masyarakat Kota Surakarta dan juga selamat sore. TKN Prabowo Gibran merespon dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh Mayor Infantri Teddy Indrawijaya. Seperti diketahui, ajudan Prabowo Subianto yang merupakan prajurit aktif TNI itu ikut duduk di barisan pendukung Prabowo Gibran. Ia bahkan ikut mengenakan baju pendukung Prabowo Gibran. TKN Prabowo Gibran mengatakan bahwa pihaknya akan patuh dan mengikuti aturan dalam Undang-Undang TNI. Hal itu dikonfirmasi oleh Sekretaris TKN Prabowo Gibran Nusron Wahid pada Selasa 18 Desember di KPU RI. Menurut Nusron, Mayor Teddy hanya menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai ajudan Menhan. Ia menyebut bahwa tugas Mayor Teddy adalah harus mengikuti aktivitas Prabowo selama 24 jam. Atas hal itu, Ketua DPP Partai Golkar tersebut enggan memberikan respon lebih jauh terkait polemik itu. Terlebih, lembaga tempat Mayor Teddy bertugas dalam hal ini TNI sudah memberikan respon. Sebelumnya, Kapuspen TNI Laksda Julius Wijoyono mengatakan bahwa Mayor Teddy tidak mewakili institusi. Ia hanya memposisikan diri sebagai ajudan, tidak lebih. Menurut Laksda Julius, Mayor Teddy juga tidak mewakili pribadi yang ikut berpolitik. Dukungan untuk paslon Capres-Cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka terus mengalir. Kali ini datang dari publik figur dan tokoh nasional yang tergabung dalam Relawan Derek Guru atau DARU. Relawan ini terdapat anggota Dewan Pertimbangan Presiden Habib Lutfi bin Yahya, anak Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Siti Mahduhah Ma'ruf Amin sebagai bendahara, dan mantan Kepala BNPT Komjen Boy Rafli Amar sebagai Dewan Pembina. Mereka resmi mendeklarasikan dukungan untuk Prabowo Gibran pada Minggu 17 Desember 2023. Dukungan ini ditandai dengan penyerahan secara simbolis melalui panji bendera Derek Guru yang diterima oleh Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran Rosan Roslani di Sekretariat DPP Derek Guru Tebet, Jakarta Selatan. Rosan Roslani mewakili Prabowo dan Gibran berterima kasih atas dukungan yang diberikan oleh relawan DARU. Dia mengatakan Prabowo dan Gibran tidak bisa hadir karena sedang berkampanye. Prabowo sedang berada di Jawa Timur, sementara Gibran sedang berada di Kalimantan. Dengan bertambahnya dukungan untuk Prabowo Gibran diharapkan bisa semakin memperkuat persatuan dan kesatuan Indonesia. Komisi Pemilihan Umum atau KPU merilis 11 nama panelis yang dipilih untuk debat perdana Cawapres pada Senin 18 Desember. Adapun 11 nama panelis debat Cawapres itu berasal dari berbagai latar belakang. Berikut daftar selengkapnya. Yang pertama ada Alamsyah Saragi, anggota Ombudsman Republik Indonesia periode 2016 hingga 2020. Yang kedua ada Aditya Wardono, ekonom dan pengajar FEB Universitas Jember. Yang ketiga ada Agustinus Prasetyanto, ekonom dan rektor Universitas Katolik Indonesia Atmajaya 2015 hingga 2023. Yang keempat ada Fauzan Ali Rashid, dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Selanjutnya yang kelima ada Henry Saparini, pendiri dan ekonom KOR Indonesia.
Yang keenam ada Hieronymus Rowa, yakni Wakil Rektor Bidang Akademik dan Inovasi IPDN. Yang ketujuh ada Poppy Ismalina, Asosiat Profesor di Departemen Ekonomi Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM. Yang kedelapan ada Retno Agustina Ika Putri, Rektor Universitas Bengkulu 2021 hingga 2025. Yang kesembilan ada Suharnomo, Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro. Kemudian yang ke-10 ada Tauhid Ahmad, Direktur Eksekutif Indef dan dosen FEB Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Selanjutnya yang terakhir ada Yosa Rizal Damuri, Direktur Eksekutif Center for Strategic and International Studies. Nah, selain dari nama panelis itu juga KPU sudah menunjuk 2 moderator yang akan memandu debat yang bakal berlangsung pada Jumat 22 Desember 2023 mendatang. Mereka adalah Alvito Deandova dan Liviana Charlisa. Lokasi debat juga bukan lagi di kantor KPU, melainkan di Jakarta Convention Center. Mayor Infantri Teddy Indrawijaya, Ajudan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, ikut hadir dan mengenakan baju khas pendukung Prabowo Gibran saat debat perdana. Kehadiran Mayor Teddy dalam barisan pendukung Prabowo Gibran itu menjadi sorotan lantaran diduga melanggar netralitas TNI. Hal itu karena Mayor Teddy merupakan prajurit TNI aktif tetapi ikut hadir dan duduk dalam barisan pendukung Prabowo Gibran saat debat. Bawaslu saat ini masih mengkaji dugaan pelanggaran yang dilakukan Mayor Teddy. Hal itu dikonfirmasi oleh Ketua Bawaslu Republik Indonesia Rahmat Bagja pada Senin 18 Desember 2023. Rahmat mengatakan Bawaslu akan menyampaikan dugaan pelanggaran netralitas Mayor Teddy kepada Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Sebab menurutnya dugaan pelanggaran tersebut berkaitan dengan netralitas TNI. Pengajian ini dilakukan berdasarkan inisiatif Bawaslu. Hal itu karena di media sosial sudah ramai tersebar video Mayor Teddy ikut bersorak dan duduk di bangku Prabowo Gibran saat debat. Sementara itu terkait pemberian sanksi jika terbukti melanggar netralitas, hal itu akan diserahkan kepada Panglima TNI. Di sisi lain, Kapuspen TNI Laksda Julius Wijoyono mengatakan kehadiran Mayor Teddy dalam debat hanya karena menjalankan tugas sebagai ajudan Prabowo saja. Menurut Laksda Julius, Mayor Teddy tidak mewakili institusi TNI atau pribadi yang ikut berpolitik. Sama saya, hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup rakyat! Puluhan mahasiswa yang mendatangi Balai Kota Solo, Jawa Tengah pada Senin 18 Desember sore terpaksa pulang dengan penuh kekecewaan. Semula, kedatangan mereka ingin mengajak Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka berdebat. Namun hingga demonstrasi berakhir, Gibran tak kunjung keluar menemui mahasiswa. Ketua BEM Universitas Indonesia atau UI, Melki Sedek, mempertanyakan keberadaan Gibran. Sebab putra sulung Presiden Jokowi tersebut tidak sedang menjalani masa cuti. Menurut laporan Tribun Solo, Gibran hanya berada di kantornya selama 1 jam, antara pukul 10 hingga 11 siang. Sementara itu, Ketua BEM KM Unisri, Rafila Anpia, mengaku kecewa dengan ketidakhadiran Gibran. Sebab mahasiswa ingin melihat bagaimana calon wakil presiden nomor urut 2 tersebut menyampaikan gagasannya. Rafila pun mempertanyakan sikap Gibran terhadap demokrasi jika kritik semacam ini tidak ditanggapi. Adapun mahasiswa yang hadir berasal dari Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM, sejumlah kampus di Solo dan kota-kota di Indonesia. Mereka kompak mengenakan kaos hitam sambil membentangkan spanduk bertuliskan evaluasi 9 tahun rezim Jokowi. Ada juga mahasiswa yang bawa jagung sebagai simbol bahwa demokrasi di Indonesia masih seumur jagung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Sama saya, hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Hidup rakyat Indonesia. Hidup rakyat Indonesia. Hidup perempuan yang melawan. Hidup perempuan yang melawan. Saya ucapkan selamat sore kepada seluruh masyarakat Kota Surakarta. Dan juga selamat sore kepada pemerintahan Kota Surakarta. Teman-teman dari Mas Gibran Wali Kota Solo. Hari ini kita sudah sering diperlihatkan
kejadian-kejadian yang mengkebiri demokrasi, teman-teman. Demokrasi yang seharusnya menjadi tahta untuk masyarakat, tapi direnggut oleh keluarga Jokowi, kawan-kawan. Betul, teman-teman? Hari ini nilai-nilai kebebasan dari demokrasi sudah hilang. Pemerintah seperti acuh dan tidak ingin mendengarkan suara dari masyarakat. Betul, kawan-kawan? Demokrasi pada hari ini masih sumur jagung. Maka untuk itu, mari kita nyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya untuk kita semua yang berjuang demi kebebasan masyarakat. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Saya hidup mahasiswa, hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia, hidup rakyat Indonesia, hidup perempuan yang melawan. Puluhan mahasiswa menggelar aksi damai di depan Balai Kota Solo, Jawa Tengah pada Senin 18 Desember sore. Mereka datang dengan maksud ingin mengajak debat Gibran Rakabuming Raka yang saat ini menjadi calon wakil presiden nomor urut 2. Mahasiswa yang hadir berasal dari BEM sejumlah kampus di Solo dan kota-kota di Indonesia. Mereka kompak mengenakan kaos hitam sambil membentangkan spanduk bertuliskan evaluasi 9 tahun rezim Jokowi. Ada juga mahasiswa yang membawa jagung sebagai simbol bahwa demokrasi di Indonesia masih seumur jagung. Namun mereka dibuat kecewa karena Gibran tak kunjung muncul saat demonstrasi digelar. Ternyata wali kota Solo itu hanya berada di kantornya selama sekitar 1 jam antara pukul 10 hingga 11 siang. Ketua BEM Universitas Indonesia atau UI, Melkisedek pun mempertanyakan keberadaan Gibran. Sebab putra sulung Presiden Jokowi tersebut tidak sedang menjalani masa cuti. Sementara itu, Ketua BEM KM Unisri Raffi Lantia mengaku kecewa dengan ketidakhadiran Gibran. Ia mempertanyakan sikap Gibran terhadap demokrasi jika kritik semacam ini tidak ditanggapi. Saya hidup mahasiswa, hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia, hidup rakyat Indonesia, hidup perempuan yang melawan, hidup perempuan yang melawan. Saya ucapkan selamat sore kepada seluruh masyarakat Kota Surakarta dan juga selamat sore
TKN Prabowo Gibran merespon dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh Mayor Infantri Teddy Indrawijaya. Seperti diketahui, ajudan Prabowo Subianto yang merupakan prajurit aktif TNI itu ikut duduk di barisan pendukung Prabowo Gibran. Ia bahkan ikut mengenakan baju pendukung Prabowo Gibran. TKN Prabowo Gibran mengatakan bahwa pihaknya akan patuh dan mengikuti aturan dalam Undang-Undang TNI. Hal itu dikonfirmasi oleh Sekretaris TKN Prabowo Gibran Nusron Wahid pada Selasa 18 Desember di KPU RI. Menurut Nusron, Mayor Teddy hanya menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai ajudan Menhan. Ia menyebut bahwa tugas Mayor Teddy adalah harus mengikuti aktivitas Prabowo selama 24 jam. Atas hal itu, Ketua DPP Partai Golkar tersebut enggan memberikan respon lebih jauh terkait polemik itu. Terlebih, lembaga tempat Mayor Teddy bertugas, dalam hal ini TNI, sudah memberikan respon. Sebelumnya, Kapuspen TNI Laksda Julius Wijoyono mengatakan bahwa Mayor Teddy tidak mewakili institusi. Ia hanya memposisikan diri sebagai ajudan, tidak lebih. Menurut Laksda Julius, Mayor Teddy juga tidak mewakili pribadi yang ikut berpolitik. Dukungan untuk paslon Capres-Cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka terus mengalir. Kali ini datang dari publik figur dan tokoh nasional yang tergabung dalam Relawan Derek Guru atau DARU. Relawan ini terdapat anggota Dewan Pertimbangan Presiden Habib Lutfi bin Yahya, anak Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Siti Mahduhah Ma'ruf Amin sebagai bendahara, dan mantan Kepala BNPT Komjen Boy Rafli Amar sebagai Dewan Pembina. Mereka resmi mendeklarasikan dukungan untuk Prabowo Gibran pada Minggu 17 Desember 2023. Dukungan ini ditandai dengan penyerahan secara simbolis melalui panji bendera Derek Guru yang diterima oleh Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran Rosan Roslani di Sekretariat DPP Derek Guru Tebet, Jakarta Selatan. Rosan Roslani mewakili Prabowo dan Gibran berterima kasih atas dukungan yang diberikan oleh relawan DARU. Dia mengatakan Prabowo dan Gibran tidak bisa hadir karena sedang berkampanye. Prabowo sedang berada di Jawa Timur, sementara Gibran sedang berada di Kalimantan. Dengan bertambahnya dukungan untuk Prabowo Gibran diharapkan bisa semakin memperkuat persatuan dan kesatuan Indonesia. Komisi Pemilihan Umum atau KPU merilis 11 nama panelis yang dipilih untuk debat perdana Cawapres pada Senin 18 Desember. Adapun 11 nama panelis debat Cawapres itu berasal dari berbagai latar belakang. Berikut daftar selengkapnya. Yang pertama ada Alamsyah Saragi, anggota Ombudsman Republik Indonesia periode 2016 hingga 2020. Yang kedua ada Aditya Wardono, ekonom dan pengajar FEB Universitas Jember. Yang ketiga ada Agustinus Prasetyantoko, ekonom dan rektor Universitas Katolik Indonesia Atmajaya 2015 hingga 2023. Yang keempat ada Fauzan Ali Rashid, dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Selanjutnya yang kelima ada Henry Saparini, pendiri dan ekonom KOR Indonesia. Yang keenam ada Hieronymus Rowa, yakni wakil rektor bidang akademik dan inovasi IPDN. Yang ketujuh ada Poppy Ismalina, Asosiat Profesor di Departemen Ekonomi Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM. Yang kedelapan ada Retno Agustina Eka Putri, Rektor Universitas Bengkulu 2021 hingga 2025. Yang kesembilan ada Suharnomo, Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro. Kemudian yang ke-10 ada Tauhid Ahmad, Direktur Eksekutif Indef dan dosen FEB Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Selanjutnya yang terakhir ada Yosa Rizal Damuri, Direktur Eksekutif Center for Strategic and International Studies. Nah, selain dari nama panelis itu juga KPU sudah menunjuk 2 moderator yang akan memandu debat yang bakal berlangsung pada Jumat 22 Desember 2023 mendatang. Mereka adalah Alvito Deandova dan Liviana Charlisa. Lokasi debat juga bukan lagi di kantor KPU, melainkan di Jakarta Convention Center. Mayor Infantri Teddy Indrawijaya, ajudan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, ikut hadir dan mengenakan baju khas pendukung Prabowo Gibran saat debat perdana. Kehadiran Mayor Teddy dalam barisan pendukung Prabowo Gibran itu menjadi sorotan lantaran diduga melanggar netralitas TNI. Hal itu karena Mayor Teddy merupakan prajurit TNI aktif tetapi ikut hadir dan duduk dalam barisan pendukung Prabowo Gibran saat debat. Bawaslu saat ini masih mengkaji dugaan pelanggaran yang dilakukan Mayor Teddy. Hal itu dikonfirmasi oleh Ketua Bawaslu Republik Indonesia Rahmat Bagja pada Senin 18 Desember 2023.
Rahmat mengatakan Bawaslu akan menyampaikan dugaan pelanggaran netralitas Mayor Teddy kepada Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Sebab menurutnya dugaan pelanggaran tersebut berkaitan dengan netralitas TNI. Pengajian ini dilakukan berdasarkan inisiatif Bawaslu. Hal itu karena di media sosial sudah ramai tersebar video Mayor Teddy ikut bersorak dan duduk di bangku Prabowo Gibran saat debat. Sementara itu terkait pemberian sanksi jika terbukti melanggar netralitas, hal itu akan diserahkan kepada Panglima TNI. Di sisi lain, Kapuspen TNI Laksda Julius Wijoyono mengatakan kehadiran Mayor Teddy dalam debat hanya karena menjalankan tugas sebagai ajudan Prabowo saja. Menurut Laksda Julius, Mayor Teddy tidak mewakili institusi TNI atau pribadi yang ikut berpolitik. Hidup mahasiswa! Puluhan mahasiswa yang mendatangi Balai Kota Solo, Jawa Tengah pada Senin 18 Desember sore terpaksa pulang dengan penuh kekecewaan. Semula, kedatangan mereka ingin mengajak Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka berdebat. Namun hingga demonstrasi berakhir, Gibran tak kunjung keluar menemui mahasiswa. Ketua BEM Universitas Indonesia atau UI, Melki Sedek, mempertanyakan keberadaan Gibran. Sebab putra sulung Presiden Jokowi tersebut tidak sedang menjalani masa cuti. Menurut laporan Tribun Solo, Gibran hanya berada di kantornya selama 1 jam, antara pukul 10 hingga 11 siang. Sementara itu, Ketua BEM KM Unisri, Rafila Anpia, mengaku kecewa dengan ketidakhadiran Gibran. Sebab mahasiswa ingin melihat bagaimana calon wakil presiden nomor urut 2 tersebut menyampaikan gagasannya. Rafila pun mempertanyakan sikap Gibran terhadap demokrasi jika kritik semacam ini tidak ditanggapi. Adapun mahasiswa yang hadir berasal dari Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM, sejumlah kampus di Solo dan kota-kota di Indonesia. Mereka kompak mengenakan kaos hitam sambil membentangkan spanduk bertuliskan evaluasi 9 tahun rezim Jokowi. Ada juga mahasiswa yang bawa jagung sebagai simbol bahwa demokrasi di Indonesia masih seumur jagung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Salam mahasaya. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Hidup rakyat Indonesia. Hidup rakyat Indonesia. Hidup perempuan yang melawan. Hidup perempuan yang melawan. Saya ucapkan selamat sore kepada seluruh masyarakat Kota Surakarta. Dan juga selamat sore kepada pemerintahan Kota Surakarta. Teman-teman dari Mas Gibran Wali Kota Solo. Hari ini kita sudah sering diperlihatkan kejadian-kejadian yang mengkebiri demokrasi, teman-teman. Demokrasi yang seharusnya menjadi tahta untuk masyarakat, tapi direnggut oleh keluarga Jokowi kawan-kawan. Betul, teman-teman? Hari ini nilai-nilai kebebasan dari demokrasi sudah hilang. Pemerintah seperti acuh dan tidak ingin mendengarkan suara dari masyarakat. Betul, kawan-kawan? Demokrasi pada hari ini masih seumur jagung. Maka untuk itu, mari kita nyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya untuk kita semua yang berjuang demi kebebasan masyarakat. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah air.
Hidup perempuan yang melawan. Puluhan mahasiswa menggelar aksi damai di depan Balai Kota Solo, Jawa Tengah pada Senin 18 Desember sore. Mereka datang dengan maksud ingin mengajak debat Gibran Rakabuming Raka yang saat ini menjadi calon wakil presiden nomor urut 2. Mahasiswa yang hadir berasal dari BEM sejumlah kampus di Solo dan kota-kota di Indonesia. Mereka kompak mengenakan kaos hitam sambil membentangkan spanduk bertuliskan evaluasi 9 tahun rezim Jokowi. Ada juga mahasiswa yang membawa jagung sebagai simbol bahwa demokrasi di Indonesia masih seumur jagung. Namun mereka dibuat kecewa karena Gibran tak kunjung muncul saat demonstrasi digelar. Ternyata wali kota Solo itu hanya berada di kantornya selama sekitar 1 jam antara pukul 10 hingga 11 siang. Ketua BEM Universitas Indonesia atau UI, Melki Sedek pun mempertanyakan keberadaan Gibran. Sebab putra sulung Presiden Jokowi tersebut tidak sedang menjalani masa cuti. Sementara itu, Ketua BEM KM Unisri Raffi Lantia mengaku kecewa dengan ketidakhadiran Gibran. Ia mempertanyakan sikap Gibran terhadap demokrasi jika kritik semacam ini tidak ditanggapi. Saya hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Hidup rakyat Indonesia. Hidup rakyat Indonesia. Hidup perempuan yang melawan. Hidup perempuan yang melawan. Saya ucapkan selamat sore kepada seluruh masyarakat Kota Surakarta. Dan juga selamat sore. TKN Prabowo Gibran merespon dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh Mayor Infantri Teddy Indrawijaya. Seperti diketahui, ajudan Prabowo Subianto yang merupakan prajurit aktif TNI itu ikut duduk di barisan pendukung Prabowo Gibran. Ia bahkan ikut mengenakan baju pendukung Prabowo Gibran. TKN Prabowo Gibran mengatakan bahwa pihaknya akan patuh dan mengikuti aturan dalam Undang-Undang TNI. Hal itu dikonfirmasi oleh Sekretaris TKN Prabowo Gibran Nusron Wahid pada Selasa 18 Desember di KPU RI. Menurut Nusron, Mayor Teddy hanya menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai ajudan Menhan. Ia menyebut bahwa tugas Mayor Teddy adalah harus mengikuti aktivitas Prabowo selama 24 jam. Atas hal itu, Ketua DPP Partai Golkar tersebut enggan memberikan respon lebih jauh terkait polemik itu. Terlebih, lembaga tempat Mayor Teddy bertugas dalam hal ini TNI sudah memberikan respon. Sebelumnya, Kapuspen TNI Laksda Julius Wijoyono mengatakan bahwa Mayor Teddy tidak mewakili institusi. Ia hanya memposisikan diri sebagai ajudan, tidak lebih. Menurut Laksda Julius, Mayor Teddy juga tidak mewakili pribadi yang ikut berpolitik. Dukungan untuk paslon Capres-Cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka terus mengalir. Kali ini datang dari publik figur dan tokoh nasional yang tergabung dalam Relawan Derek Guru atau DARU. Relawan ini terdapat anggota Dewan Pertimbangan Presiden Habib Lutfi bin Yahya, anak Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Siti Mahduhah Ma'ruf Amin sebagai bendahara, dan mantan Kepala BNPT Komjen Boy Rafli Amar sebagai Dewan Pembina. Mereka resmi mendeklarasikan dukungan untuk Prabowo Gibran pada Minggu 17 Desember 2023. Dukungan ini ditandai dengan penyerahan secara simbolis melalui panji bendera Derek Guru yang diterima oleh Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran Rosan Roslani di Sekretariat DPP Derek Guru Tebet, Jakarta Selatan. Rosan Roslani mewakili Prabowo dan Gibran berterima kasih atas dukungan yang diberikan oleh relawan DARU. Ia mengatakan Prabowo dan Gibran tidak bisa hadir karena sedang berkampanye. Prabowo sedang berada di Jawa Timur, sementara Gibran sedang berada di Kalimantan. Dengan bertambahnya dukungan untuk Prabowo Gibran diharapkan bisa semakin memperkuat persatuan dan kesatuan Indonesia. Komisi Pemilihan Umum atau KPU merilis 11 nama panelis yang dipilih untuk debat perdana Cawapres pada Senin 18 Desember. Adapun 11 nama panelis debat Cawapres itu berasal dari berbagai latar belakang. Berikut daftar selengkapnya. Yang pertama ada Alamsyah Saragi, anggota Ombudsman Republik Indonesia periode 2016 hingga 2020. Yang kedua ada Aditya Wardono, ekonom dan pengajar FEB Universitas Jember. Yang ketiga ada Agustinus Prasetyanto, ekonom dan rektor Universitas Katolik Indonesia Atmajaya 2015 hingga 2023. Yang keempat ada Fauzan Ali Rashid, dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Selanjutnya yang kelima ada Henry Saparini, pendiri dan ekonom KOR Indonesia.
Yang keenam ada Hieronymus Rowa, yakni Wakil Rektor Bidang Akademik dan Inovasi IPDN. Yang ketujuh ada Poppy Ismalina, Asosiat Profesor di Departemen Ekonomi Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM. Yang kedelapan ada Retno Agustina Ika Putri, Rektor Universitas Bengkulu 2021 hingga 2025. Yang kesembilan ada Suharnomo, Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro. Kemudian yang ke-10 ada Tauhid Ahmad, Direktur Eksekutif Indef dan dosen FEB Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Selanjutnya yang terakhir ada Yosa Rizal Damuri, Direktur Eksekutif Center for Strategic and International Studies. Nah, selain dari nama panelis itu juga KPU sudah menunjuk 2 moderator yang akan memandu debat yang bakal berlangsung pada Jumat 22 Desember 2023 mendatang. Mereka adalah Alvito Deandova dan Liviana Charlisa. Lokasi debat juga bukan lagi di kantor KPU, melainkan di Jakarta Convention Center. Mayor Infantri Teddy Indrawijaya, Ajudan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, ikut hadir dan mengenakan baju khas pendukung Prabowo Gibran saat debat perdana. Kehadiran Mayor Teddy dalam barisan pendukung Prabowo Gibran itu menjadi sorotan lantaran diduga melanggar netralitas TNI. Hal itu karena Mayor Teddy merupakan prajurit TNI aktif tetapi ikut hadir dan duduk dalam barisan pendukung Prabowo Gibran saat debat. Bawaslu saat ini masih mengkaji dugaan pelanggaran yang dilakukan Mayor Teddy. Hal itu dikonfirmasi oleh Ketua Bawaslu Republik Indonesia Rahmat Bagja pada Senin 18 Desember 2023. Rahmat mengatakan Bawaslu akan menyampaikan dugaan pelanggaran netralitas Mayor Teddy kepada Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Sebab menurutnya dugaan pelanggaran tersebut berkaitan dengan netralitas TNI. Pengajian ini dilakukan berdasarkan inisiatif Bawaslu. Hal itu karena di media sosial sudah ramai tersebar video Mayor Teddy ikut bersorak dan duduk di bangku Prabowo Gibran saat debat. Sementara itu terkait pemberian sanksi jika terbukti melanggar netralitas, hal itu akan diserahkan kepada Panglima TNI. Di sisi lain, Kapuspen TNI Laksda Julius Wijoyono mengatakan kehadiran Mayor Teddy dalam debat hanya karena menjalankan tugas sebagai ajudan Prabowo saja. Menurut Laksda Julius, Mayor Teddy tidak mewakili institusi TNI atau pribadi yang ikut berpolitik. Sama saya, hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup rakyat! Puluhan mahasiswa yang mendatangi Balai Kota Solo, Jawa Tengah pada Senin 18 Desember sore terpaksa pulang dengan penuh kekecewaan. Semula, kedatangan mereka ingin mengajak Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka berdebat. Namun hingga demonstrasi berakhir, Gibran tak kunjung keluar menemui mahasiswa. Ketua BEM Universitas Indonesia atau UI, Melki Sedek, mempertanyakan keberadaan Gibran. Sebab putra sulung Presiden Jokowi tersebut tidak sedang menjalani masa cuti. Menurut laporan Tribun Solo, Gibran hanya berada di kantornya selama 1 jam, antara pukul 10 hingga 11 siang. Sementara itu, Ketua BEM KM Unisri, Rafila Anpia, mengaku kecewa dengan ketidakhadiran Gibran. Sebab mahasiswa ingin melihat bagaimana calon wakil presiden nomor urut 2 tersebut menyampaikan gagasannya. Rafila pun mempertanyakan sikap Gibran terhadap demokrasi jika kritik semacam ini tidak ditanggapi. Adapun mahasiswa yang hadir berasal dari Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM, sejumlah kampus di Solo dan kota-kota di Indonesia. Mereka kompak mengenakan kaos hitam sambil membentangkan spanduk bertuliskan evaluasi 9 tahun rezim Jokowi. Ada juga mahasiswa yang bawa jagung sebagai simbol bahwa demokrasi di Indonesia masih seumur jagung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Salam saya, hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Hidup rakyat Indonesia. Hidup rakyat Indonesia. Hidup perempuan yang melawan. Hidup perempuan yang melawan. Saya ucapkan selamat sore kepada seluruh masyarakat Kota Surakarta. Dan juga selamat sore kepada pemerintahan Kota Surakarta. Teman-teman dari Mas Gibran Wali Kota Solo. Hari ini kita sudah sering diperlihatkan kejadian
kejadian-kejadian yang mengkebiri demokrasi, teman-teman. Demokrasi yang seharusnya menjadi tahta untuk masyarakat, tapi direnggut oleh keluarga Jokowi kawan-kawan. Betul, teman-teman? Hari ini nilai-nilai kebebasan dari demokrasi sudah hilang. Pemerintah seperti acuh dan tidak ingin mendengarkan suara dari masyarakat. Betul, kawan-kawan? Demokrasi pada hari ini masih sumur jagung. Maka untuk itu, mari kita nyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya untuk kita semua yang berjuang demi kebebasan masyarakat. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Saya hidup mahasiswa, hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia, hidup rakyat Indonesia, hidup perempuan yang melawan. Puluhan mahasiswa menggelar aksi damai di depan Balai Kota Solo, Jawa Tengah pada Senin 18 Desember sore. Mereka datang dengan maksud ingin mengajak debat Gibran Rakabuming Raka yang saat ini menjadi calon wakil presiden nomor urut 2. Mahasiswa yang hadir berasal dari BEM sejumlah kampus di Solo dan kota-kota di Indonesia. Mereka kompak mengenakan kaos hitam sambil membentangkan spanduk bertuliskan evaluasi 9 tahun rezim Jokowi. Ada juga mahasiswa yang membawa jagung sebagai simbol bahwa demokrasi di Indonesia masih seumur jagung. Namun mereka dibuat kecewa karena Gibran tak kunjung muncul saat demonstrasi digelar. Ternyata wali kota Solo itu hanya berada di kantornya selama sekitar 1 jam antara pukul 10 hingga 11 siang. Ketua BEM Universitas Indonesia atau UI, Melki Sedek pun mempertanyakan keberadaan Gibran. Sebab putra sulung Presiden Jokowi tersebut tidak sedang menjalani masa cuti. Sementara itu, Ketua BEM KM Unisri Raffi Lantia mengaku kecewa dengan ketidakhadiran Gibran. Ia mempertanyakan sikap Gibran terhadap demokrasi jika kritik semacam ini tidak ditanggapi. Saya hidup mahasiswa, hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia, hidup rakyat Indonesia, hidup perempuan yang melawan, hidup perempuan yang melawan. Saya ucapkan selamat sore kepada seluruh masyarakat Kota Surakarta dan juga selamat sore
TKN Prabowo Gibran merespon dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh Mayor Infantri Teddy Indrawijaya. Seperti diketahui, ajudan Prabowo Subianto yang merupakan prajurit aktif TNI itu ikut duduk di barisan pendukung Prabowo Gibran. Ia bahkan ikut mengenakan baju pendukung Prabowo Gibran. TKN Prabowo Gibran mengatakan bahwa pihaknya akan patuh dan mengikuti aturan dalam Undang-Undang TNI. Hal itu dikonfirmasi oleh Sekretaris TKN Prabowo Gibran Nusron Wahid pada Selasa 18 Desember di KPU RI. Menurut Nusron, Mayor Teddy hanya menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai ajudan Menhan. Ia menyebut bahwa tugas Mayor Teddy adalah harus mengikuti aktivitas Prabowo selama 24 jam. Atas hal itu, Ketua DPP Partai Golkar tersebut enggan memberikan respon lebih jauh terkait polemik itu. Terlebih, lembaga tempat Mayor Teddy bertugas, dalam hal ini TNI, sudah memberikan respon. Sebelumnya, Kapuspen TNI Laksda Julius Wijoyono mengatakan bahwa Mayor Teddy tidak mewakili institusi. Ia hanya memposisikan diri sebagai ajudan, tidak lebih. Menurut Laksda Julius, Mayor Teddy juga tidak mewakili pribadi yang ikut berpolitik. Dukungan untuk paslon Capres-Cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka terus mengalir. Kali ini datang dari publik figur dan tokoh nasional yang tergabung dalam Relawan Derek Guru atau DARU. Relawan ini terdapat anggota Dewan Pertimbangan Presiden Habib Lutfi bin Yahya, anak Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Siti Mahduhah Ma'ruf Amin sebagai bendahara, dan mantan Kepala BNPT Komjen Boy Rafli Amar sebagai Dewan Pembina. Mereka resmi mendeklarasikan dukungan untuk Prabowo Gibran pada Minggu 17 Desember 2023. Dukungan ini ditandai dengan penyerahan secara simbolis melalui panji bendera Derek Guru yang diterima oleh Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran Rosan Ruslani di Sekretariat DPP Derek Guru Tebet, Jakarta Selatan. Rosan Ruslani mewakili Prabowo dan Gibran berterima kasih atas dukungan yang diberikan oleh relawan DARU. Dia mengatakan Prabowo dan Gibran tidak bisa hadir karena sedang berkampanye. Prabowo sedang berada di Jawa Timur, sementara Gibran sedang berada di Kalimantan. Dengan bertambahnya dukungan untuk Prabowo Gibran diharapkan bisa semakin memperkuat persatuan dan kesatuan Indonesia. Komisi Pemilihan Umum atau KPU merilis 11 nama panelis yang dipilih untuk debat perdana Cawapres pada Senin 18 Desember. Adapun 11 nama panelis debat Cawapres itu berasal dari berbagai latar belakang. Berikut daftar selengkapnya. Yang pertama ada Alamsyah Saragi, anggota Ombudsman Republik Indonesia periode 2016 hingga 2020. Yang kedua ada Aditya Wardono, ekonom dan pengajar FEB Universitas Jember. Yang ketiga ada Agustinus Prasetyantoko, ekonom dan rektor Universitas Katolik Indonesia Atmajaya 2015 hingga 2023. Yang keempat ada Fauzan Ali Rashid, dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Selanjutnya yang kelima ada Henry Saparini, pendiri dan ekonom KOR Indonesia. Yang keenam ada Hieronymus Rowa, yakni wakil rektor bidang akademik dan inovasi IPDN. Yang ketujuh ada Poppy Ismalina, Associate Professor di Departemen Ekonomi Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM. Yang kedelapan ada Retno Agustina Ika Putri, Rektor Universitas Bengkulu 2021 hingga 2025. Yang kesembilan ada Suharnomo, Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro. Kemudian yang ke-10 ada Tauhid Ahmad, Direktur Eksekutif Indef dan dosen FEB Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Selanjutnya yang terakhir ada Yosa Rizal Damuri, Direktur Eksekutif Center for Strategic and International Studies. Nah, selain dari nama panelis itu juga KPU sudah menunjuk 2 moderator yang akan memandu debat yang bakal berlangsung pada Jumat 22 Desember 2023 mendatang. Mereka adalah Alvito Diandova dan Liviana Cerlisa. Lokasi debat juga bukan lagi di kantor KPU, melainkan di Jakarta Convention Center. Mayor Infantri Teddy Indrawijaya, ajudan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, ikut hadir dan mengenakan baju khas pendukung Prabowo Gibran saat debat perdana. Kehadiran Mayor Teddy dalam barisan pendukung Prabowo Gibran itu menjadi sorotan lantaran diduga melanggar netralitas TNI. Hal itu karena Mayor Teddy merupakan prajurit TNI aktif tetapi ikut hadir dan duduk dalam barisan pendukung Prabowo Gibran saat debat. Bawaslu saat ini masih mengkaji dugaan pelanggaran yang dilakukan Mayor Teddy. Hal itu dikonfirmasi oleh Ketua Bawaslu Republik Indonesia Rahmat Bagja pada Senin 18 Desember 2023.
Rahmat mengatakan Bawaslu akan menyampaikan dugaan pelanggaran netralitas Mayor Teddy kepada Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Sebab menurutnya dugaan pelanggaran tersebut berkaitan dengan netralitas TNI. Pengajian ini dilakukan berdasarkan inisiatif Bawaslu. Hal itu karena di media sosial sudah ramai tersebar video Mayor Teddy ikut bersorak dan duduk di bangku Prabowo Gibran saat debat. Sementara itu terkait pemberian sanksi jika terbukti melanggar netralitas, hal itu akan diserahkan kepada Panglima TNI. Di sisi lain, Kapuspen TNI Laksda Julius Wijoyono mengatakan kehadiran Mayor Teddy dalam debat hanya karena menjalankan tugas sebagai ajudan Prabowo saja. Menurut Laksda Julius, Mayor Teddy tidak mewakili institusi TNI atau pribadi yang ikut berpolitik. Sama saya, hidup mahasiswa! Puluhan mahasiswa yang mendatangi Balai Kota Solo, Jawa Tengah pada Senin 18 Desember sore terpaksa pulang dengan penuh kekecewaan. Semula, kedatangan mereka ingin mengajak Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka berdebat. Namun hingga demonstrasi berakhir, Gibran tak kunjung keluar menemui mahasiswa. Ketua BEM Universitas Indonesia atau UI, Melki Sedek, mempertanyakan keberadaan Gibran. Sebab putra sulung Presiden Jokowi tersebut tidak sedang menjalani masa cuti. Menurut laporan Tribun Solo, Gibran hanya berada di kantornya selama 1 jam, antara pukul 10 hingga 11 siang. Sementara itu, Ketua BEM KM Unisri, Rafila Anpia, mengaku kecewa dengan ketidakhadiran Gibran. Sebab mahasiswa ingin melihat bagaimana calon wakil presiden nomor urut 2 tersebut menyampaikan gagasannya. Rafila pun mempertanyakan sikap Gibran terhadap demokrasi jika kritik semacam ini tidak ditanggapi. Adapun mahasiswa yang hadir berasal dari Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM, sejumlah kampus di Solo dan kota-kota di Indonesia. Mereka kompak mengenakan kaos hitam sambil membentangkan spanduk bertuliskan evaluasi 9 tahun rezim Jokowi. Ada juga mahasiswa yang bawa jagung sebagai simbol bahwa demokrasi di Indonesia masih seumur jagung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Sama saya, hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Hidup rakyat Indonesia. Hidup rakyat Indonesia. Hidup perempuan yang melawan. Hidup perempuan yang melawan. Saya ucapkan selamat sore kepada seluruh masyarakat Kota Surakarta. Dan juga selamat sore kepada pemerintahan Kota Surakarta. Teman-teman dari Mas Gibran Wali Kota Solo. Hari ini kita sudah sering diperlihatkan kejadian-kejadian yang mengkebiri demokrasi, teman-teman. Demokrasi yang seharusnya menjadi tahta untuk masyarakat, tapi direnggut oleh keluarga Jokowi kawan-kawan. Betul, teman-teman? Hari ini nilai-nilai kebebasan dari demokrasi sudah hilang. Pemerintah seperti acuh dan tidak ingin mendengarkan suara dari masyarakat. Betul, kawan-kawan? Demokrasi pada hari ini masih seumur jagung. Maka untuk itu, mari kita nyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya untuk kita semua yang berjuang demi kebebasan masyarakat. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri
Puluhan mahasiswa menggelar aksi damai di depan Balai Kota Solo, Jawa Tengah pada Senin 18 Desember sore. Mereka datang dengan maksud ingin mengajak debat Gibran Raka Buming Raka yang saat ini menjadi calon wakil presiden nomor urut 2. Mahasiswa yang hadir berasal dari BEM sejumlah kampus di Solo dan kota-kota di Indonesia. Mereka kompak mengenakan kaos hitam sambil membentangkan spanduk bertuliskan evaluasi 9 tahun rezim Jokowi. Ada juga mahasiswa yang membawa jagung sebagai simbol bahwa demokrasi di Indonesia masih seumur jagung. Namun mereka dibuat kecewa karena Gibran tak kunjung muncul saat demonstrasi digelar. Ternyata wali kota Solo itu hanya berada di kantornya selama sekitar 1 jam antara pukul 10 hingga 11 siang. Ketua BEM Universitas Indonesia atau UI, Melki Sedek pun mempertanyakan keberadaan Gibran, sebab putra sulung Presiden Jokowi tersebut tidak sedang menjalani masa cuti. Sementara itu, Ketua BEM KM Unisri Raffi Lantia mengaku kecewa dengan ketidakhadiran Gibran. Ia mempertanyakan sikap Gibran terhadap demokrasi jika kritik semacam ini tidak ditanggapi. Saya hidup mahasiswa, hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia, hidup rakyat Indonesia, hidup perempuan yang melawan, hidup perempuan yang melawan. Saya ucapkan selamat sore kepada seluruh masyarakat Kota Surakarta dan juga selamat sore. TKN Prabowo Gibran merespon dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh Mayor Infantri Teddy Indra Wijaya. Seperti diketahui, ajudan Prabowo Subianto yang merupakan prajurit aktif TNI itu ikut duduk di barisan pendukung Prabowo Gibran. Ia bahkan ikut mengenakan baju pendukung Prabowo Gibran. TKN Prabowo Gibran mengatakan bahwa pihaknya akan patuh dan mengikuti aturan dalam Undang-Undang TNI. Hal itu dikonfirmasi oleh Sekretaris TKN Prabowo Gibran Nusron Wahid pada Selasa 18 Desember di KPU RI. Menurut Nusron, Mayor Teddy hanya menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai ajudan Menhan. Ia menyebut bahwa tugas Mayor Teddy adalah harus mengikuti aktivitas Prabowo selama 24 jam. Atas hal itu, Ketua DPP Partai Golkar tersebut enggan memberikan respon lebih jauh terkait polemik itu. Terlebih, lembaga tempat Mayor Teddy bertugas, dalam hal ini TNI, sudah memberikan respon. Sebelumnya, Kapuspen TNI Laksda Julius Wijoyono mengatakan bahwa Mayor Teddy tidak mewakili institusi. Ia hanya memposisikan diri sebagai ajudan, tidak lebih. Menurut Laksda Julius, Mayor Teddy juga tidak mewakili pribadi yang ikut berpolitik. Dukungan untuk paslon Capres-Cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka terus mengalir. Kali ini datang dari publik figur dan tokoh nasional yang tergabung dalam Relawan Derek Guru atau DARU. Relawan ini terdapat anggota Dewan Pertimbangan Presiden Habib Lutfi bin Yahya, anak Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Siti Mahduhah Ma'ruf Amin sebagai bendahara, dan mantan Kepala BNPT Komjen Boy Rafli Amar sebagai Dewan Pembina. Mereka resmi mendeklarasikan dukungan untuk Prabowo Gibran pada Minggu 17 Desember 2023. Dukungan ini ditandai dengan penyerahan secara simbolis melalui panji bendera Derek Guru yang diterima oleh Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran Rosan Roslani di Sekretariat DPP Derek Guru Tebet, Jakarta Selatan. Rosan Roslani mewakili Prabowo dan Gibran berterima kasih atas dukungan yang diberikan oleh relawan DARU. Dia mengatakan Prabowo dan Gibran tidak bisa hadir karena sedang berkampanye. Prabowo sedang berada di Jawa Timur, sementara Gibran sedang berada di Kalimantan. Dengan bertambahnya dukungan untuk Prabowo Gibran diharapkan bisa semakin memperkuat persatuan dan kesatuan Indonesia. Komisi Pemilihan Umum atau KPU merilis 11 nama panelis yang dipilih untuk debat perdana Cawapres pada Senin 18 Desember. Adapun 11 nama panelis debat Cawapres itu berasal dari berbagai latar belakang. Berikut daftar selengkapnya. Yang pertama ada Alamsyah Saragi, anggota Ombudsman Republik Indonesia periode 2016 hingga 2020. Yang kedua ada Aditya Wardono, ekonom dan pengajar FEB Universitas Jember. Yang ketiga ada Agustinus Prasetyantoko, ekonom dan rektor Universitas Katolik Indonesia Atmajaya 2015 hingga 2023. Yang keempat ada Fauzan Ali Rashid, dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Selanjutnya yang kelima ada Henry Saparini, pendiri dan ekonom KOR Indonesia.
Yang keenam ada Hieronymus Rowa, yakni Wakil Rektor Bidang Akademik dan Inovasi IPDN. Yang ketujuh ada Poppy Ismalina, Associate Professor di Departemen Ekonomi Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM. Yang kedelapan ada Retno Agustina Ika Putri, Rektor Universitas Bengkulu 2021 hingga 2025. Yang kesembilan ada Suharnomo, Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro. Kemudian yang ke-10 ada Tauhid Ahmad, Direktur Eksekutif Indef dan dosen FEB Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Selanjutnya yang terakhir ada Yosa Rizal Damuri, Direktur Eksekutif Center for Strategic and International Studies. Nah, selain dari nama panelis itu juga KPU sudah menunjuk 2 moderator yang akan memandu debat yang bakal berlangsung pada Jumat 22 Desember 2023 mendatang. Mereka adalah Alvito Deandova dan Liviana Cerlisa. Lokasi debat juga bukan lagi di kantor KPU, melainkan di Jakarta Convention Center. Mayor Infantri Teddy Indrawijaya, Ajudan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, ikut hadir dan mengenakan baju khas pendukung Prabowo Gibran saat debat perdana. Kehadiran Mayor Teddy dalam barisan pendukung Prabowo Gibran itu menjadi sorotan lantaran diduga melanggar netralitas TNI. Hal itu karena Mayor Teddy merupakan prajurit TNI aktif tetapi ikut hadir dan duduk dalam barisan pendukung Prabowo Gibran saat debat. Bawaslu saat ini masih mengkaji dugaan pelanggaran yang dilakukan Mayor Teddy. Hal itu dikonfirmasi oleh Ketua Bawaslu Republik Indonesia Rahmat Bagja pada Senin 18 Desember 2023. Rahmat mengatakan Bawaslu akan menyampaikan dugaan pelanggaran netralitas Mayor Teddy kepada Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Sebab menurutnya dugaan pelanggaran tersebut berkaitan dengan netralitas TNI. Pengajian ini dilakukan berdasarkan inisiatif Bawaslu. Hal itu karena di media sosial sudah ramai tersebar video Mayor Teddy ikut bersorak dan duduk di bangku Prabowo Gibran saat debat. Sementara itu terkait pemberian sanksi jika terbukti melanggar netralitas, hal itu akan diserahkan kepada Panglima TNI. Di sisi lain, Kapuspen TNI Laksda Julius Wijoyono mengatakan kehadiran Mayor Teddy dalam debat hanya karena menjalankan tugas sebagai ajudan Prabowo saja. Menurut Laksda Julius, Mayor Teddy tidak mewakili institusi TNI atau pribadi yang ikut berpolitik. Sama saya, hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup rakyat! Puluhan mahasiswa yang mendatangi Balai Kota Solo, Jawa Tengah pada Senin 18 Desember sore terpaksa pulang dengan penuh kekecewaan. Semula, kedatangan mereka ingin mengajak Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka berdebat. Namun hingga demonstrasi berakhir, Gibran tak kunjung keluar menemui mahasiswa. Ketua BEM Universitas Indonesia atau UI, Melki Sedek, mempertanyakan keberadaan Gibran. Sebab putra sulung Presiden Jokowi tersebut tidak sedang menjalani masa cuti. Menurut laporan Tribun Solo, Gibran hanya berada di kantornya selama 1 jam, antara pukul 10 hingga 11 siang. Sementara itu, Ketua BEM KM Unisri, Rafila Anpia, mengaku kecewa dengan ketidakhadiran Gibran. Sebab mahasiswa ingin melihat bagaimana calon wakil presiden nomor urut 2 tersebut menyampaikan gagasannya. Rafila pun mempertanyakan sikap Gibran terhadap demokrasi jika kritik semacam ini tidak ditanggapi. Adapun mahasiswa yang hadir berasal dari Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM, sejumlah kampus di Solo dan kota-kota di Indonesia. Mereka kompak mengenakan kaos hitam sambil membentangkan spanduk bertuliskan evaluasi 9 tahun rezim Jokowi. Ada juga mahasiswa yang bawa jagung sebagai simbol bahwa demokrasi di Indonesia masih seumur jagung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Salam saya, hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Hidup rakyat Indonesia. Hidup rakyat Indonesia. Hidup perempuan yang melawan. Hidup perempuan yang melawan. Saya ucapkan selamat sore kepada seluruh masyarakat Kota Surakarta. Dan juga selamat sore kepada pemerintahan Kota Surakarta. Teman-teman dari Mas Gibran Wali Kota Solo. Hari ini kita sudah sering diperlihatkan
kejadian yang mengkebiri demokrasi, teman-teman. Demokrasi yang seharusnya menjadi tahta untuk masyarakat, tapi direnggut oleh keluarga Jokowi kawan-kawan. Betul, teman-teman? Hari ini nilai-nilai kebebasan dari demokrasi sudah hilang. Pemerintah seperti acuh dan tidak ingin mendengarkan suara dari masyarakat. Betul, kawan-kawan? Demokrasi pada hari ini masih sumur jagung. Maka untuk itu, mari kita nyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya untuk kita semua yang berjuang demi kebebasan masyarakat. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Saya hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia, hidup perempuan yang melawan. Puluhan mahasiswa menggelar aksi damai di depan Balai Kota Solo, Jawa Tengah pada Senin 18 Desember sore. Mereka datang dengan maksud ingin mengajak debat Gibran Rakabuming Raka yang saat ini menjadi calon wakil presiden nomor urut 2. Mahasiswa yang hadir berasal dari BEM sejumlah kampus di Solo dan kota-kota di Indonesia. Mereka kompak mengenakan kaos hitam sambil membentangkan spanduk bertuliskan evaluasi 9 tahun rezim Jokowi. Ada juga mahasiswa yang membawa jagung sebagai simbol bahwa demokrasi di Indonesia masih seumur jagung. Namun mereka dibuat kecewa karena Gibran tak kunjung muncul saat demonstrasi digelar. Ternyata wali kota Solo itu hanya berada di kantornya selama sekitar 1 jam antara pukul 10 hingga 11 siang. Ketua BEM Universitas Indonesia atau UI, Melki Sedek pun mempertanyakan keberadaan Gibran. Sebab putra sulung Presiden Jokowi tersebut tidak sedang menjalani masa cuti. Sementara itu, Ketua BEM KM Unisri Raffi Lantia mengaku kecewa dengan ketidakhadiran Gibran. Ia mempertanyakan sikap Gibran terhadap demokrasi jika kritik semacam ini tidak ditanggapi. Saya hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia, hidup perempuan yang melawan. Saya ucapkan selamat sore kepada seluruh masyarakat Kota Surakarta dan juga selamat sore
TKN Prabowo Gibran merespon dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh Mayor Infantri Teddy Indra Wijaya. Seperti diketahui, ajudan Prabowo Subianto yang merupakan prajurit aktif TNI itu ikut duduk di barisan pendukung Prabowo Gibran. Ia bahkan ikut mengenakan baju pendukung Prabowo Gibran. TKN Prabowo Gibran mengatakan bahwa pihaknya akan patuh dan mengikuti aturan dalam Undang-Undang TNI. Hal itu dikonfirmasi oleh Sekretaris TKN Prabowo Gibran Nusron Wahid pada Selasa 18 Desember di KPU RI. Menurut Nusron, Mayor Teddy hanya menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai ajudan Menhan. Ia menyebut bahwa tugas Mayor Teddy adalah harus mengikuti aktivitas Prabowo selama 24 jam. Atas hal itu, Ketua DPP Partai Golkar tersebut enggan memberikan respon lebih jauh terkait polemik itu. Terlebih, lembaga tempat Mayor Teddy bertugas, dalam hal ini TNI, sudah memberikan respon. Sebelumnya, Kapuspen TNI Laksda Julius Wijoyono mengatakan bahwa Mayor Teddy tidak mewakili institusi. Ia hanya memposisikan diri sebagai ajudan, tidak lebih. Menurut Laksda Julius, Mayor Teddy juga tidak mewakili pribadi yang ikut berpolitik. Dukungan untuk paslon Capres-Cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka terus mengalir. Kali ini datang dari publik figur dan tokoh nasional yang tergabung dalam Relawan Derek Guru atau DARU. Relawan ini terdapat anggota Dewan Pertimbangan Presiden Habib Lutfi bin Yahya, anak Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Siti Mahduhah Ma'ruf Amin sebagai bendahara, dan mantan Kepala BNPT Komjen Boy Rafli Amar sebagai Dewan Pembina. Mereka resmi mendeklarasikan dukungan untuk Prabowo Gibran pada Minggu 17 Desember 2023. Dukungan ini ditandai dengan penyerahan secara simbolis melalui panji bendera Derek Guru yang diterima oleh Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran Rosan Ruslani di Sekretariat DPP Derek Guru Tebet, Jakarta Selatan. Rosan Ruslani mewakili Prabowo dan Gibran berterima kasih atas dukungan yang diberikan oleh relawan DARU. Dia mengatakan Prabowo dan Gibran tidak bisa hadir karena sedang berkampanye. Prabowo sedang berada di Jawa Timur, sementara Gibran sedang berada di Kalimantan. Dengan bertambahnya dukungan untuk Prabowo Gibran diharapkan bisa semakin memperkuat persatuan dan kesatuan Indonesia. Komisi Pemilihan Umum atau KPU merilis 11 nama panelis yang dipilih untuk debat perdana Cawapres pada Senin 18 Desember. Adapun 11 nama panelis debat Cawapres itu berasal dari berbagai latar belakang. Berikut daftar selengkapnya. Yang pertama ada Alamsyah Saragi, anggota Ombudsman Republik Indonesia periode 2016 hingga 2020. Yang kedua ada Aditya Wardono, ekonom dan pengajar FEB Universitas Jember. Yang ketiga ada Agustinus Prasetyantoko, ekonom dan rektor Universitas Katolik Indonesia Atmajaya 2015 hingga 2023. Yang keempat ada Fauzan Ali Rashid, dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Selanjutnya yang kelima ada Henry Saparini, pendiri dan ekonom KOR Indonesia. Yang keenam ada Hieronymus Rowa, yakni wakil rektor bidang akademik dan inovasi IPDN. Yang ketujuh ada Poppy Ismalina, Asosiat Profesor di Departemen Ekonomi Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM. Yang kedelapan ada Retno Agustina Eka Putri, Rektor Universitas Bengkulu 2021 hingga 2025. Yang kesembilan ada Suharnomo, Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro. Kemudian yang ke-10 ada Tauhid Ahmad, Direktur Eksekutif Indef dan dosen FEB Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Selanjutnya yang terakhir ada Yosa Rizal Damuri, Direktur Eksekutif Center for Strategic and International Studies. Nah, selain dari nama panelis itu juga KPU sudah menunjuk 2 moderator yang akan memandu debat yang bakal berlangsung pada Jumat 22 Desember 2023 mendatang. Mereka adalah Alvito Deandova dan Liviana Charlisa. Lokasi debat juga bukan lagi di kantor KPU, melainkan di Jakarta Convention Center. Mayor Infantri Teddy Indra Wijaya, ajudan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, ikut hadir dan mengenakan baju khas pendukung Prabowo Gibran saat debat perdana. Kehadiran Mayor Teddy dalam barisan pendukung Prabowo Gibran itu menjadi sorotan lantaran diduga melanggar netralitas TNI. Hal itu karena Mayor Teddy merupakan prajurit TNI aktif tetapi ikut hadir dan duduk dalam barisan pendukung Prabowo Gibran saat debat. Bawaslu saat ini masih mengkaji dugaan pelanggaran yang dilakukan Mayor Teddy. Hal itu dikonfirmasi oleh Ketua Bawaslu Republik Indonesia Rahmat Bagja pada Senin 18 Desember 2023.
Rahmat mengatakan Bawaslu akan menyampaikan dugaan pelanggaran netralitas Mayor Teddy kepada Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Sebab menurutnya dugaan pelanggaran tersebut berkaitan dengan netralitas TNI. Pengajian ini dilakukan berdasarkan inisiatif Bawaslu. Hal itu karena di media sosial sudah ramai tersebar video Mayor Teddy ikut bersorak dan duduk di bangku Prabowo Gibran saat debat. Sementara itu terkait pemberian sanksi jika terbukti melanggar netralitas, hal itu akan diserahkan kepada Panglima TNI. Di sisi lain, Kapuspen TNI Laksda Julius Wijoyono mengatakan kehadiran Mayor Teddy dalam debat hanya karena menjalankan tugas sebagai ajudan Prabowo saja. Menurut Laksda Julius, Mayor Teddy tidak mewakili institusi TNI atau pribadi yang ikut berpolitik. Sama saya, hidup mahasiswa! Puluhan mahasiswa yang mendatangi Balai Kota Solo, Jawa Tengah pada Senin 18 Desember sore terpaksa pulang dengan penuh kekecewaan. Semula, kedatangan mereka ingin mengajak Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka berdebat. Namun hingga demonstrasi berakhir, Gibran tak kunjung keluar menemui mahasiswa. Ketua BEM Universitas Indonesia atau UI, Melki Sedek mempertanyakan keberadaan Gibran. Sebab putra sulung Presiden Jokowi tersebut tidak sedang menjalani masa cuti. Menurut laporan Tribun Solo, Gibran hanya berada di kantornya selama 1 jam, antara pukul 10 hingga 11 siang. Sementara itu, Ketua BEM KM Unisri, Rafila Anpia, mengaku kecewa dengan ketidakhadiran Gibran. Sebab mahasiswa ingin melihat bagaimana calon wakil presiden nomor urut 2 tersebut menyampaikan gagasannya. Rafila pun mempertanyakan sikap Gibran terhadap demokrasi jika kritik semacam ini tidak ditanggapi. Adapun mahasiswa yang hadir berasal dari Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM, sejumlah kampus di Solo dan kota-kota di Indonesia. Mereka kompak mengenakan kaos hitam sambil membentangkan spanduk bertuliskan evaluasi 9 tahun rezim Jokowi. Ada juga mahasiswa yang bawa jagung sebagai simbol bahwa demokrasi di Indonesia masih seumur jagung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Salam saya, hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Hidup rakyat Indonesia. Hidup rakyat Indonesia. Hidup perempuan yang melawan. Hidup perempuan yang melawan. Saya ucapkan selamat sore kepada seluruh masyarakat Kota Surakarta. Dan juga selamat sore kepada pemerintahan Kota Surakarta. Teman-teman dari Mas Gibran Wali Kota Solo. Hari ini kita sudah sering diperlihatkan kejadian-kejadian yang mengkebiri demokrasi, teman-teman. Demokrasi yang seharusnya menjadi tahta untuk masyarakat, tapi direnggut oleh keluarga Jokowi kawan-kawan. Betul, teman-teman? Hari ini nilai-nilai kebebasan dari demokrasi sudah hilang. Pemerintah seperti acuh dan tidak ingin mendengarkan suara dari masyarakat. Betul, kawan-kawan? Demokrasi pada hari ini masih seumur jagung. Maka untuk itu, mari kita nyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya untuk kita semua yang berjuang demi kebebasan masyarakat. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya.
Jiwanya bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Saya hidup mahasiswa, hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia, hidup rakyat Indonesia, hidup perempuan yang melawan. Puluhan mahasiswa menggelar aksi damai di depan Balai Kota Solo, Jawa Tengah pada Senin 18 Desember sore. Mereka datang dengan maksud ingin mengajak debat Gibran Rakabuming Raka yang saat ini menjadi calon wakil presiden nomor urut 2. Mahasiswa yang hadir berasal dari BEM sejumlah kampus di Solo dan kota-kota di Indonesia. Mereka kompak mengenakan kaos hitam sambil membentangkan spanduk bertuliskan evaluasi 9 tahun rezim Jokowi. Ada juga mahasiswa yang membawa jagung sebagai simbol bahwa demokrasi di Indonesia masih seumur jagung. Namun mereka dibuat kecewa karena Gibran tak kunjung muncul saat demonstrasi digelar. Ternyata wali kota Solo itu hanya berada di kantornya selama sekitar 1 jam antara pukul 10 hingga 11 siang. Ketua BEM Universitas Indonesia atau UI, Melki Sedek pun mempertanyakan keberadaan Gibran. Sebab putra sulung Presiden Jokowi tersebut tidak sedang menjalani masa cuti. Sementara itu, Ketua BEM KM Unisri Raffi Lantia mengaku kecewa dengan ketidakhadiran Gibran. Ia mempertanyakan sikap Gibran terhadap demokrasi jika kritik semacam ini tidak ditanggapi. Saya hidup mahasiswa, hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia, hidup rakyat Indonesia, hidup perempuan yang melawan, hidup perempuan yang melawan. Saya ucapkan selamat sore kepada seluruh masyarakat Kota Surakarta dan juga selamat sore. TKN Prabowo Gibran merespon dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh Mayor Infantri Teddy Indra Wijaya. Seperti diketahui, ajudan Prabowo Subianto yang merupakan prajurit aktif TNI itu ikut duduk di barisan pendukung Prabowo Gibran. Ia bahkan ikut mengenakan baju pendukung Prabowo Gibran. TKN Prabowo Gibran mengatakan bahwa pihaknya akan patuh dan mengikuti aturan dalam Undang-Undang TNI. Hal itu dikonfirmasi oleh Sekretaris TKN Prabowo Gibran Nusron Wahid pada Selasa 18 Desember di KPU RI. Menurut Nusron, Mayor Teddy hanya menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai ajudan Menhan. Ia menyebut bahwa tugas Mayor Teddy adalah harus mengikuti aktivitas Prabowo selama 24 jam. Atas hal itu, Ketua DPP Partai Golkar tersebut enggan memberikan respon lebih jauh terkait polemik itu. Terlebih, lembaga tempat Mayor Teddy bertugas dalam hal ini TNI sudah memberikan respon. Sebelumnya, Kapuspen TNI Laksda Julius Wijoyono mengatakan bahwa Mayor Teddy tidak mewakili institusi. Ia hanya memposisikan diri sebagai ajudan, tidak lebih. Menurut Laksda Julius, Mayor Teddy juga tidak mewakili pribadi yang ikut berpolitik. Dukungan untuk paslon Capres-Cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka terus mengalir. Kali ini datang dari publik figur dan tokoh nasional yang tergabung dalam Relawan Derek Guru atau DARU. Relawan ini terdapat anggota Dewan Pertimbangan Presiden Habib Lutfi bin Yahya, anak Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Siti Mahduhah Ma'ruf Amin sebagai bendahara, dan mantan Kepala BNPT Komjen Boy Rafli Amar sebagai Dewan Pembina. Mereka resmi mendeklarasikan dukungan untuk Prabowo Gibran pada Minggu 17 Desember 2023. Dukungan ini ditandai dengan penyerahan secara simbolis melalui panji bendera Derek Guru yang diterima oleh Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran Rosan Ruslani di Sekretariat DPP Derek Guru Tebet, Jakarta Selatan. Rosan Ruslani mewakili Prabowo dan Gibran berterima kasih atas dukungan yang diberikan oleh relawan DARU. Dia mengatakan Prabowo dan Gibran
Gibran tidak bisa hadir karena sedang berkampanye. Prabowo sedang berada di Jawa Timur, sementara Gibran sedang berada di Kalimantan. Dengan bertambahnya dukungan untuk Prabowo Gibran diharapkan bisa semakin memperkuat persatuan dan kesatuan Indonesia. Komisi Pemilihan Umum atau KPU merilis 11 nama panelis yang dipilih untuk debat perdana Cawapres pada Senin 18 Desember. Adapun 11 nama panelis debat Cawapres itu berasal dari berbagai latar belakang. Berikut daftar selengkapnya. Yang pertama ada Alamsyah Saragi, anggota Ombudsman Republik Indonesia periode 2016 hingga 2020. Yang kedua ada Aditya Wardono, ekonom dan pengajar FEB Universitas Jember. Yang ketiga ada Agustinus Prasetyantoko, ekonom dan rektor Universitas Katolik Indonesia Atmajaya 2015 hingga 2023. Yang keempat ada Fauzan Ali Rashid, dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Selanjutnya yang kelima ada Henry Saparini, pendiri dan ekonom KOR Indonesia. Yang keenam ada Hieronymus Rowa, yakni wakil rektor bidang akademik dan inovasi IPDN. Yang ketujuh ada Poppy Ismalina, Asosiat Profesor di Departemen Ekonomi Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM. Yang kedelapan ada Retno Agustina Eka Putri, Rektor Universitas Bengkulu 2021 hingga 2025. Yang kesembilan ada Suharnomo, Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro. Kemudian yang ke-10 ada Tauhid Ahmad, Direktur Eksekutif Indef dan dosen FEB Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Selanjutnya yang terakhir ada Yosa Rizal Damuri, Direktur Eksekutif Center for Strategic and International Studies. Nah, selain dari nama panelis itu juga KPU sudah menunjuk 2 moderator yang akan memandu debat yang bakal berlangsung pada Jumat 22 Desember 2023 mendatang. Mereka adalah Alvito Deandova dan Liviana Charlisa. Lokasi debat juga bukan lagi di kantor KPU, melainkan di Jakarta Convention Center. Mayor Infantri Teddy Indrawijaya, ajudan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, ikut hadir dan mengenakan baju khas pendukung Prabowo Gibran saat debat perdana. Kehadiran Mayor Teddy dalam barisan pendukung Prabowo Gibran itu menjadi sorotan lantaran diduga melanggar netralitas TNI. Hal itu karena Mayor Teddy merupakan prajurit TNI aktif tetapi ikut hadir dan duduk dalam barisan pendukung Prabowo Gibran saat debat. Bawaslu saat ini masih mengkaji dugaan pelanggaran yang dilakukan Mayor Teddy. Hal itu dikonfirmasi oleh Ketua Bawaslu Republik Indonesia Rahmat Bagja pada Senin 18 Desember 2023. Rahmat mengatakan Bawaslu akan menyampaikan dugaan pelanggaran netralitas Mayor Teddy kepada Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Sebab menurutnya dugaan pelanggaran tersebut berkaitan dengan netralitas TNI. Pengajian ini dilakukan berdasarkan inisiatif Bawaslu. Hal itu karena di media sosial sudah ramai tersebar video Mayor Teddy ikut bersorak dan duduk di bangku Prabowo Gibran saat debat. Sementara itu terkait pemberian sanksi jika terbukti melanggar netralitas, hal itu akan diserahkan kepada Panglima TNI. Di sisi lain, Kapuspen TNI Laksda Julius Wijoyono mengatakan kehadiran Mayor Teddy dalam debat hanya karena menjalankan tugas sebagai ajudan Prabowo saja. Menurut Laksda Julius, Mayor Teddy tidak mewakili institusi TNI atau pribadi yang ikut berpolitik. Sama saya, hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup rakyat! Puluhan mahasiswa yang mendatangi Balai Kota Solo, Jawa Tengah pada Senin 18 Desember sore terpaksa pulang dengan penuh kekecewaan. Semula, kedatangan mereka ingin mengajak Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka berdebat. Namun hingga demonstrasi berakhir, Gibran tak kunjung keluar menemui mahasiswa. Ketua BEM Universitas Indonesia atau UI, Melki Sedek, mempertanyakan keberadaan Gibran. Sebab putra sulung Presiden Jokowi tersebut tidak sedang menjalani masa cuti. Menurut laporan Tribun Solo, Gibran hanya berada di kantornya selama 1 jam, antara pukul 10 hingga 11 siang. Sementara itu, Ketua BEM KM Unisri, Rafila Anpia, mengaku kecewa dengan ketidakhadiran Gibran. Sebab mahasiswa ingin melihat bagaimana calon wakil presiden nomor urut 2 tersebut
menyampaikan gagasannya. Rafila pun mempertanyakan sikap Gibran terhadap demokrasi jika kritik semacam ini tidak ditanggapi. Adapun mahasiswa yang hadir berasal dari Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM sejumlah kampus di Solo dan kota-kota di Indonesia. Mereka kompak mengenakan kaos hitam sambil membentangkan spanduk bertuliskan evaluasi 9 tahun rezim Jokowi. Ada juga mahasiswa yang bawa jagung sebagai simbol bahwa demokrasi di Indonesia masih seumur jagung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Salam hangat saya. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Hidup rakyat Indonesia. Hidup rakyat Indonesia. Hidup perempuan yang melawan. Hidup perempuan yang melawan. Saya ucapkan selamat sore kepada seluruh masyarakat Kota Surakarta. Dan juga selamat sore kepada pemerintahan Kota Surakarta. Teman-teman dari Mas Gibran, Wali Kota Solo. Hari ini kita sudah sering diperlihatkan kejadian-kejadian yang mengkebiri demokrasi, teman-teman. Demokrasi yang seharusnya menjadi tahta untuk masyarakat, tapi direnggut oleh keluarga Jokowi kawan-kawan. Betul, teman-teman? Hari ini nilai-nilai kebebasan dari demokrasi sudah hilang. Pemerintah seperti acuh dan tidak ingin mendengarkan suara dari masyarakat. Betul, kawan-kawan? Demokrasi pada hari ini masih seumur jagung. Maka untuk itu, mari kita nyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya untuk kita semua yang berjuang demi kebebasan masyarakat. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Saya hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Hidup rakyat Indonesia. Hidup rakyat Indonesia. Hidup perempuan yang melawan. Puluhan mahasiswa menggelar aksi damai di depan Balai Kota Solo, Jawa Tengah pada Senin 18 Desember sore. Mereka datang dengan maksud ingin mengajak debat Gibran Rakabuming Raka yang saat ini menjadi calon wakil presiden nomor urut 2. Mahasiswa yang hadir berasal dari BEM sejumlah kampus di Solo dan kota-kota di Indonesia. Mereka kompak mengenakan kaos hitam sambil membentangkan spanduk bertuliskan evaluasi 9 tahun rezim Jokowi. Ada juga mahasiswa yang membawa jagung sebagai simbol bahwa demokrasi di Indonesia masih seumur jagung.
Namun mereka dibuat kecewa karena Gibran tak kunjung muncul saat demonstrasi digelar. Ternyata wali kota Solo itu hanya berada di kantornya selama sekitar 1 jam antara pukul 10 hingga 11 siang. Ketua BEM Universitas Indonesia atau UI, Melki Sedek pun mempertanyakan keberadaan Gibran. Sebab putra sulung Presiden Jokowi tersebut tidak sedang menjalani masa cuti. Sementara itu, Ketua BEM KM Unisri Raffi Lantia mengaku kecewa dengan ketidakhadiran Gibran. Ia mempertanyakan sikap Gibran terhadap demokrasi jika kritik semacam ini tidak ditanggapi. Saya hidup mahasiswa, hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia, hidup rakyat Indonesia, hidup perempuan yang melawan, hidup perempuan yang melawan. Saya ucapkan selamat sore kepada seluruh masyarakat Kota Surakarta dan juga selamat sore. TKN Prabowo Gibran merespon dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh Mayor Infantri Teddy Indra Wijaya. Seperti diketahui, ajudan Prabowo Subianto yang merupakan prajurit aktif TNI itu ikut duduk di barisan pendukung Prabowo Gibran. Ia bahkan ikut mengenakan baju pendukung Prabowo Gibran. TKN Prabowo Gibran mengatakan bahwa pihaknya akan patuh dan mengikuti aturan dalam Undang-Undang TNI. Hal itu dikonfirmasi oleh Sekretaris TKN Prabowo Gibran Nusron Wahid pada Selasa 18 Desember di KPU RI. Menurut Nusron, Mayor Teddy hanya menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai ajudan Menhan. Ia menyebut bahwa tugas Mayor Teddy adalah harus mengikuti aktivitas Prabowo selama 24 jam. Atas hal itu, Ketua DPP Partai Golkar tersebut enggan memberikan respon lebih jauh terkait polemik itu. Terlebih, lembaga tempat Mayor Teddy bertugas, dalam hal ini TNI, sudah memberikan respon. Sebelumnya, Kapuspen TNI Laksda Julius Wijoyono mengatakan bahwa Mayor Teddy tidak mewakili institusi. Ia hanya memposisikan diri sebagai ajudan, tidak lebih. Menurut Laksda Julius, Mayor Teddy juga tidak mewakili pribadi yang ikut berpolitik. Dukungan untuk paslon Capres-Cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka terus mengalir. Kali ini datang dari publik figur dan tokoh nasional yang tergabung dalam Relawan Derek Guru atau DARU. Relawan ini terdapat anggota Dewan Pertimbangan Presiden Habib Lutfi bin Yahya, anak Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Siti Mahduhah Ma'ruf Amin sebagai bendahara, dan mantan Kepala BNPT Komjen Boy Rafli Amar sebagai Dewan Pembina. Mereka resmi mendeklarasikan dukungan untuk Prabowo Gibran pada Minggu 17 Desember 2023. Dukungan ini ditandai dengan penyerahan secara simbolis melalui panji bendera Derek Guru yang diterima oleh Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran Rosan Ruslani di Sekretariat DPP Derek Guru Tebet, Jakarta Selatan. Rosan Ruslani mewakili Prabowo dan Gibran berterima kasih atas dukungan yang diberikan oleh relawan DARU. Dia mengatakan Prabowo dan Gibran tidak bisa hadir karena sedang berkampanye. Prabowo sedang berada di Jawa Timur, sementara Gibran sedang berada di Kalimantan. Dengan bertambahnya dukungan untuk Prabowo Gibran diharapkan bisa semakin memperkuat persatuan dan kesatuan Indonesia. Komisi Pemilihan Umum atau KPU merilis 11 nama panelis yang dipilih untuk debat perdana Cawapres pada Senin 18 Desember. Adapun 11 nama panelis debat Cawapres itu berasal dari berbagai latar belakang. Berikut daftar selengkapnya. Yang pertama ada Alamsyah Saragi, anggota Ombudsman Republik Indonesia periode 2016 hingga 2020. Yang kedua ada Aditya Wardono, ekonom dan pengajar FEB Universitas Jember. Yang ketiga ada Agustinus Prasetyantoko, ekonom dan rektor Universitas Katolik Indonesia Atmajaya 2015 hingga 2023. Yang keempat ada Fauzan Ali Rashid, dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Selanjutnya yang kelima ada Henry Saparini, pendiri dan ekonom KOR Indonesia. Yang keenam ada Hieronymus Rowa, yakni wakil rektor bidang akademik dan inovasi IPDN. Yang ketujuh ada Poppy Ismailina, Asosiat Profesor di Departemen Ekonomi Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM. Yang kedelapan ada Retno Agustina Eka Putri, Rektor Universitas Bengkulu 2021 hingga 2025. Yang kesembilan ada Suharnomo, Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro. Kemudian yang ke-10 ada Tauhid Ahmad, Direktur Eksekutif Indef dan dosen FEB Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
Selanjutnya yang terakhir ada Yosa Rizal Damuri, Direktur Eksekutif Center for Strategic and International Studies. Nah, selain dari nama panelis itu juga KPU sudah menunjuk 2 moderator yang akan memandu debat yang bakal berlangsung pada Jumat 22 Desember 2023 mendatang. Mereka adalah Alvito Deandova dan Liviana Cerlisa. Lokasi debat juga bukan lagi di kantor KPU, melainkan di Jakarta Convention Center. Mayor Infantri Teddy Indrawijaya, Ajudan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, ikut hadir dan mengenakan baju khas pendukung Prabowo Gibran saat debat perdana. Kehadiran Mayor Teddy dalam barisan pendukung Prabowo Gibran itu menjadi sorotan lantaran diduga melanggar netralitas TNI. Hal itu karena Mayor Teddy merupakan prajurit TNI aktif tetapi ikut hadir dan duduk dalam barisan pendukung Prabowo Gibran saat debat. Bawaslu saat ini masih mengkaji dugaan pelanggaran yang dilakukan Mayor Teddy. Hal itu dikonfirmasi oleh Ketua Bawaslu Republik Indonesia Rahmat Bagja pada Senin 18 Desember 2023. Rahmat mengatakan Bawaslu akan menyampaikan dugaan pelanggaran netralitas Mayor Teddy kepada Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Sebab menurutnya dugaan pelanggaran tersebut berkaitan dengan netralitas TNI. Pengajian ini dilakukan berdasarkan inisiatif Bawaslu. Hal itu karena di media sosial sudah ramai tersebar video Mayor Teddy ikut bersorak dan duduk di bangku Prabowo Gibran saat debat. Sementara itu terkait pemberian sanksi jika terbukti melanggar netralitas, hal itu akan diserahkan kepada Panglima TNI. Di sisi lain, Kapuspen TNI Laksda Julius Wijoyono mengatakan kehadiran Mayor Teddy dalam debat hanya karena menjalankan tugas sebagai ajudan Prabowo saja. Menurut Laksda Julius, Mayor Teddy tidak mewakili institusi TNI atau pribadi yang ikut berpolitik. Sama saya, hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup rakyat! Puluhan mahasiswa yang mendatangi Balai Kota Solo, Jawa Tengah pada Senin 18 Desember sore terpaksa pulang dengan penuh kekecewaan. Semula, kedatangan mereka ingin mengajak Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka berdebat. Namun hingga demonstrasi berakhir, Gibran tak kunjung keluar menemui mahasiswa. Ketua BEM Universitas Indonesia atau UI, Melki Sedek, mempertanyakan keberadaan Gibran. Sebab putra sulung Presiden Jokowi tersebut tidak sedang menjalani masa cuti. Menurut laporan Tribun Solo, Gibran hanya berada di kantornya selama 1 jam, antara pukul 10 hingga 11 siang. Sementara itu, Ketua BEM KM Unisri, Rafila Anpia, mengaku kecewa dengan ketidakhadiran Gibran. Sebab mahasiswa ingin melihat bagaimana calon wakil presiden nomor urut 2 tersebut menyampaikan gagasannya. Rafila pun mempertanyakan sikap Gibran terhadap demokrasi jika kritik semacam ini tidak ditanggapi. Adapun mahasiswa yang hadir berasal dari Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM, sejumlah kampus di Solo dan kota-kota di Indonesia. Mereka kompak mengenakan kaos hitam sambil membentangkan spanduk bertuliskan evaluasi 9 tahun rezim Jokowi. Ada juga mahasiswa yang bawa jagung sebagai simbol bahwa demokrasi di Indonesia masih seumur jagung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Salam saya, hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Hidup rakyat Indonesia. Hidup rakyat Indonesia. Hidup perempuan yang melawan. Hidup perempuan yang melawan. Saya ucapkan selamat sore kepada seluruh masyarakat Kota Surakarta. Dan juga selamat sore kepada pemerintahan Kota Surakarta. Teman-teman dari Mas Gibran Wali Kota Solo. Hari ini kita sudah sering diperlihatkan kejadian-kejadian yang mengkebiri demokrasi, teman-teman. Demokrasi yang seharusnya menjadi tahta untuk masyarakat, tapi direnggut oleh keluarga Jokowi, kawan-kawan. Betul, teman-teman? Betul. Hari ini nilai-nilai kebebasan dari demokrasi sudah hilang. Pemerintah seperti hantu dan tidak ingin mendengarkan suara dari masyarakat. Betul, kawan-kawan? Betul. Demokrasi pada hari ini masih seumur jagung.
masyarakat. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Saya hidup mahasiswa, hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia, hidup rakyat Indonesia, hidup perempuan yang melawan. Puluhan mahasiswa menggelar aksi damai di depan Balai Kota Solo, Jawa Tengah pada Senin 18 Desember sore. Mereka datang dengan maksud ingin mengajak debat Gibran Rakabuming Raka yang saat ini menjadi calon wakil presiden nomor urut 2. Mahasiswa yang hadir berasal dari BEM sejumlah kampus di Solo dan kota-kota di Indonesia. Mereka kompak mengenakan kaos hitam sambil membentangkan spanduk bertuliskan evaluasi 9 tahun rezim Jokowi. Ada juga mahasiswa yang membawa jagung sebagai simbol bahwa demokrasi di Indonesia masih seumur jagung. Namun mereka dibuat kecewa karena Gibran tak kunjung muncul saat demonstrasi digelar. Ternyata wali kota Solo itu hanya berada di kantornya selama sekitar 1 jam antara pukul 10 hingga 11 siang. Ketua BEM Universitas Indonesia atau UI, Melkisedek pun mempertanyakan keberadaan Gibran. Sebab putra sulung Presiden Jokowi tersebut tidak sedang menjalani masa cuti. Sementara itu, Ketua BEM KM Unisri Raffi Lantia mengaku kecewa dengan ketidakhadiran Gibran. Ia mempertanyakan sikap Gibran terhadap demokrasi jika kritik semacam ini tidak ditanggapi. Saya hidup mahasiswa, hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia, hidup rakyat Indonesia, hidup perempuan yang melawan, hidup perempuan yang melawan. Saya ucapkan selamat sore kepada seluruh masyarakat Kota Surakarta dan juga selamat sore. TKN Prabowo Gibran merespon dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh Mayor Infantri Teddy Indra Wijaya. Seperti diketahui, ajudan Prabowo Subianto yang merupakan prajurit aktif TNI itu ikut duduk di barisan pendukung Prabowo Gibran. Ia bahkan ikut mengenakan baju pendukung Prabowo Gibran. TKN Prabowo Gibran mengatakan bahwa pihaknya akan patuh dan mengikuti aturan dalam Undang-Undang TNI. Hal itu dikonfirmasi oleh Sekretaris TKN Prabowo Gibran Nusron Wahid pada Selasa 18 Desember di KPU RI. Menurut Nusron, Mayor Teddy hanya menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai ajudan Menhan. Ia menyebut bahwa tugas Mayor Teddy adalah harus mengikuti aktivitas Prabowo selama 24 jam. Atas hal itu, Ketua DPP Partai Golkar tersebut enggan memberikan respon lebih jauh terkait polemik itu. Terlebih, lembaga tempat Mayor Teddy bertugas dalam hal ini TNI sudah memberikan respon. Sebelumnya, Kapuspen TNI Laksda Julius Wijoyono mengatakan bahwa Mayor Teddy tidak mewakili institusi. Ia hanya
hanya memposisikan diri sebagai ajudan, tidak lebih. Menurut Laksda Julius, Mayor Teddy juga tidak mewakili pribadi yang ikut berpolitik. Dukungan untuk paslon Capres-Cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka terus mengalir. Kali ini datang dari publik figur dan tokoh nasional yang tergabung dalam Relawan Derek Guru atau DARU. Relawan ini terdapat anggota Dewan Pertimbangan Presiden Habib Lutfi bin Yahya, anak Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Siti Mahduhah Ma'ruf Amin sebagai bendahara, dan mantan Kepala BNPT Komjen Boy Rafli Amar sebagai Dewan Pembina. Mereka resmi mendeklarasikan dukungan untuk Prabowo Gibran pada Minggu 17 Desember 2023. Dukungan ini ditandai dengan penyerahan secara simbolis melalui panji bendera Derek Guru yang diterima oleh Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran Rosan Ruslani di Sekretariat DPP Derek Guru Tebet, Jakarta Selatan. Rosan Ruslani mewakili Prabowo dan Gibran berterima kasih atas dukungan yang diberikan oleh relawan DARU. Dia mengatakan Prabowo dan Gibran tidak bisa hadir karena sedang berkampanye. Prabowo sedang berada di Jawa Timur, sementara Gibran sedang berada di Kalimantan. Dengan bertambahnya dukungan untuk Prabowo Gibran diharapkan bisa semakin memperkuat persatuan dan kesatuan Indonesia. Komisi Pemilihan Umum atau KPU merilis 11 nama panelis yang dipilih untuk debat perdana Cawapres pada Senin 18 Desember. Adapun 11 nama panelis debat Cawapres itu berasal dari berbagai latar belakang. Berikut daftar selengkapnya. Yang pertama ada Alamsyah Saragi, anggota Ombudsman Republik Indonesia periode 2016 hingga 2020. Yang kedua ada Aditya Wardono, ekonom dan pengajar FEB Universitas Jember. Yang ketiga ada Agustinus Prasetyantoko, ekonom dan rektor Universitas Katolik Indonesia Atmajaya 2015 hingga 2023. Yang keempat ada Fauzan Ali Rashid, dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Selanjutnya yang kelima ada Henry Saparini, pendiri dan ekonom KOR Indonesia. Yang keenam ada Hieronymus Rowa, yakni wakil rektor bidang akademik dan inovasi IPDN. Yang ketujuh ada Poppy Ismalina, Asosiat Profesor di Departemen Ekonomi Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM. Yang kedelapan ada Retno Agustina Eka Putri, Rektor Universitas Bengkulu 2021 hingga 2025. Yang kesembilan ada Suharnomo, Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro. Kemudian yang ke-10 ada Tauhid Ahmad, Direktur Eksekutif Indef dan dosen FEB Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Selanjutnya yang terakhir ada Yosa Rizal Damuri, Direktur Eksekutif Center for Strategic and International Studies. Nah, selain dari nama panelis itu juga KPU sudah menunjuk 2 moderator yang akan memandu debat yang bakal berlangsung pada Jumat 22 Desember 2023 mendatang. Mereka adalah Alvito Deandova dan Liviana Charlisa. Lokasi debat juga bukan lagi di kantor KPU, melainkan di Jakarta Convention Center. Mayor Infantri Teddy Indrawijaya, ajudan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, ikut hadir dan mengenakan baju khas pendukung Prabowo Gibran saat debat perdana. Kehadiran Mayor Teddy dalam barisan pendukung Prabowo Gibran itu menjadi sorotan lantaran diduga melanggar netralitas TNI. Hal itu karena Mayor Teddy merupakan prajurit TNI aktif tetapi ikut hadir dan duduk dalam barisan pendukung Prabowo Gibran saat debat. Bawaslu saat ini masih mengkaji dugaan pelanggaran yang dilakukan Mayor Teddy. Hal itu dikonfirmasi oleh Ketua Bawaslu Republik Indonesia Rahmat Bagja pada Senin 18 Desember 2023. Rahmat mengatakan Bawaslu akan menyampaikan dugaan pelanggaran netralitas Mayor Teddy kepada Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Sebab menurutnya dugaan pelanggaran tersebut berkaitan dengan netralitas TNI. Pengajian ini dilakukan berdasarkan inisiatif Bawaslu. Hal itu karena di media sosial sudah ramai tersebar video Mayor Teddy ikut bersorak dan duduk di bangku Prabowo Gibran saat debat. Sementara itu terkait pemberian sanksi jika terbukti melanggar netralitas, hal itu akan diserahkan kepada Panglima TNI. Di sisi lain, Kapuspen TNI Laksda Julius Wijoyono mengatakan kehadiran Mayor Teddy dalam debat hanya karena menjalankan tugas sebagai ajudan Prabowo saja. Menurut Laksda Julius, Mayor Teddy tidak mewakili institusi TNI atau pribadi yang ikut berpolitik. Bapak-bapak saya, hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup rakyat!
Puluhan mahasiswa yang mendatangi Balai Kota Solo, Jawa Tengah pada Senin 18 Desember sore terpaksa pulang dengan penuh kekecewaan. Semula, kedatangan mereka ingin mengajak Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka berdebat. Namun hingga demonstrasi berakhir, Gibran tak kunjung keluar menemui mahasiswa. Ketua BEM Universitas Indonesia atau UI, Melki Sedek mempertanyakan keberadaan Gibran, sebab putra sulung Presiden Jokowi tersebut tidak sedang menjalani masa cuti. Menurut laporan Tribun Solo, Gibran hanya berada di kantornya selama 1 jam, antara pukul 10 hingga 11 siang. Sementara itu, Ketua BEM KM Unisri, Rafila Anpia, mengaku kecewa dengan ketidakhadiran Gibran, sebab mahasiswa ingin melihat bagaimana calon wakil presiden nomor urut 2 tersebut menyampaikan gagasannya. Rafila pun mempertanyakan sikap Gibran terhadap demokrasi jika kritik semacam ini tidak ditanggapi. Adapun mahasiswa yang hadir berasal dari Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM, sejumlah kampus di Solo dan kota-kota di Indonesia. Mereka kompak mengenakan kaos hitam sambil membentangkan spanduk bertuliskan evaluasi 9 tahun rezim Jokowi. Ada juga mahasiswa yang bawa jagung sebagai simbol bahwa demokrasi di Indonesia masih seumur jagung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Salam hangat saya. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Hidup rakyat Indonesia. Hidup rakyat Indonesia. Hidup perempuan yang melawan. Hidup perempuan yang melawan. Saya ucapkan selamat sore kepada seluruh masyarakat Kota Surakarta. Dan juga selamat sore kepada pemerintahan Kota Surakarta. Teman-teman dari Mas Gibran Wali Kota Solo. Hari ini kita sudah sering diperlihatkan kejadian-kejadian yang mengkebiri demokrasi, teman-teman. Demokrasi yang seharusnya menjadi tahta untuk masyarakat, tapi direnggut oleh keluarga Jokowi kawan-kawan. Betul, teman-teman? Hari ini nilai-nilai kebebasan dari demokrasi sudah hilang. Pemerintah seperti acuh dan tidak ingin mendengarkan suara dari masyarakat. Betul, kawan-kawan? Demokrasi pada hari ini masih seumur jagung. Maka untuk itu, mari kita nyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya untuk kita semua yang berjuang demi kebebasan masyarakat. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah air.
Puluhan mahasiswa menggelar aksi damai di depan Balai Kota Solo, Jawa Tengah pada Senin 18 Desember sore. Mereka datang dengan maksud ingin mengajak debat Gibran Rakabuming Raka yang saat ini menjadi calon wakil presiden nomor urut 2. Mahasiswa yang hadir berasal dari BEM sejumlah kampus di Solo dan kota-kota di Indonesia. Mereka kompak mengenakan kaos hitam sambil membentangkan spanduk bertuliskan evaluasi 9 tahun rezim Jokowi. Ada juga mahasiswa yang membawa jagung sebagai simbol bahwa demokrasi di Indonesia masih seumur jagung. Namun mereka dibuat kecewa karena Gibran tak kunjung muncul saat demonstrasi digelar. Ternyata wali kota Solo itu hanya berada di kantornya selama sekitar 1 jam antara pukul 10 hingga 11 siang. Ketua BEM Universitas Indonesia atau UI, Melki Sedek pun mempertanyakan keberadaan Gibran, sebab putra sulung Presiden Jokowi tersebut tidak sedang menjalani masa cuti. Sementara itu, Ketua BEM KM Unisri Raffi Lantia mengaku kecewa dengan ketidakhadiran Gibran. Ia mempertanyakan sikap Gibran terhadap demokrasi jika kritik semacam ini tidak ditanggapi. Saya hidup mahasiswa, hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia, hidup rakyat Indonesia, hidup perempuan yang melawan, hidup perempuan yang melawan. Saya ucapkan selamat sore kepada seluruh masyarakat Kota Surakarta dan juga selamat sore. TKN Prabowo Gibran merespon dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh Mayor Infantri Teddy Indra Wijaya. Seperti diketahui, ajudan Prabowo Subianto yang merupakan prajurit aktif TNI itu ikut duduk di barisan pendukung Prabowo Gibran. Ia bahkan ikut mengenakan baju pendukung Prabowo Gibran. TKN Prabowo Gibran mengatakan bahwa pihaknya akan patuh dan mengikuti aturan dalam Undang-Undang TNI. Hal itu dikonfirmasi oleh Sekretaris TKN Prabowo Gibran Nusron Wahid pada Selasa 18 Desember di KPU RI. Menurut Nusron, Mayor Teddy hanya menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai ajudan Menhan. Ia menyebut bahwa tugas Mayor Teddy adalah harus mengikuti aktivitas Prabowo selama 24 jam. Atas hal itu, Ketua DPP Partai Golkar tersebut enggan memberikan respon lebih jauh terkait polemik itu. Terlebih, lembaga tempat Mayor Teddy bertugas dalam hal ini TNI sudah memberikan respon. Sebelumnya, Kapuspen TNI Laksda Julius Wijoyono mengatakan bahwa Mayor Teddy tidak mewakili institusi. Ia hanya memposisikan diri sebagai ajudan, tidak lebih. Menurut Laksda Julius, Mayor Teddy juga tidak mewakili pribadi yang ikut berpolitik. Dukungan untuk paslon Capres-Cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka terus mengalir. Kali ini datang dari publik figur dan tokoh nasional yang tergabung dalam Relawan Derek Guru atau DARU. Relawan ini terdapat anggota Dewan Pertimbangan Presiden Habib Lutfi bin Yahya, anak Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Siti Mahduhah Ma'ruf Amin sebagai bendahara, dan mantan Kepala BNPT Komjen Boy Rafli Amar sebagai Dewan Pembina. Mereka resmi mendeklarasikan dukungan untuk Prabowo Gibran pada Minggu 17 Desember 2023. Dukungan ini ditandai dengan penyerahan secara simbolis melalui panji benderan Derek Guru yang diterima oleh Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran Rosan Ruslani di Sekretariat DPP Derek Guru Tebet, Jakarta Selatan. Rosan Ruslani mewakili Prabowo dan Gibran berterima kasih atas dukungan yang diberikan oleh relawan DARU. Dia mengatakan Prabowo dan Gibran tidak bisa hadir karena sedang berkampanye. Prabowo sedang berada di Jawa Timur, sementara Gibran sedang berada di Kalimantan. Dengan bertambahnya dukungan untuk Prabowo Gibran diharapkan bisa semakin memperkuat persatuan dan kesatuan Indonesia. Komisi Pemilihan Umum atau KPU merilis 11 nama panelis yang dipilih untuk debat perdana Cawapres pada Senin 18 Desember. Adapun 11 nama panelis debat Cawapres itu berasal dari berbagai latar belakang. Berikut daftar selengkapnya. Yang pertama ada Alamsyah Saragi, anggota Ombudsman Republik Indonesia periode 2016 hingga 2020. Yang kedua ada Aditya Wardono, ekonom dan pengajar FEB Universitas Jember. Yang ketiga ada Agustinus Prasetyanto, ekonom dan rektor Universitas Katolik Indonesia Atmajaya 2015 hingga 2023. Yang keempat ada Fauzan Ali Rashid, dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Selanjutnya yang kelima ada Henry Saparini, pendiri dan ekonom KOR Indonesia.
Yang keenam ada Hieronymus Rowa, yakni Wakil Rektor Bidang Akademik dan Inovasi IPDN. Yang ketujuh ada Poppy Ismalina, Associate Professor di Departemen Ekonomi Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM. Yang kedelapan ada Retno Agustina Ika Putri, Rektor Universitas Bengkulu 2021 hingga 2025. Yang kesembilan ada Suharnomo, Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro. Kemudian yang ke-10 ada Tauhid Ahmad, Direktur Eksekutif Indef dan dosen FEB Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Selanjutnya yang terakhir ada Yosa Rizal Damuri, Direktur Eksekutif Center for Strategic and International Studies. Nah, selain dari nama panelis itu juga KPU sudah menunjuk 2 moderator yang akan memandu debat yang bakal berlangsung pada Jumat 22 Desember 2023 mendatang. Mereka adalah Alvito Diandova dan Liviana Cerlisa. Lokasi debat juga bukan lagi di kantor KPU, melainkan di Jakarta Convention Center. Mayor Infantri Teddy Indrawijaya, Ajudan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, ikut hadir dan mengenakan baju khas pendukung Prabowo Gibran saat debat perdana. Kehadiran Mayor Teddy dalam barisan pendukung Prabowo Gibran itu menjadi sorotan lantaran diduga melanggar netralitas TNI. Hal itu karena Mayor Teddy merupakan prajurit TNI aktif tetapi ikut hadir dan duduk dalam barisan pendukung Prabowo Gibran saat debat. Bawaslu saat ini masih mengkaji dugaan pelanggaran yang dilakukan Mayor Teddy. Hal itu dikonfirmasi oleh Ketua Bawaslu Republik Indonesia Rahmat Bagja pada Senin 18 Desember 2023. Rahmat mengatakan Bawaslu akan menyampaikan dugaan pelanggaran netralitas Mayor Teddy kepada Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Sebab menurutnya dugaan pelanggaran tersebut berkaitan dengan netralitas TNI. Pengajian ini dilakukan berdasarkan inisiatif Bawaslu. Hal itu karena di media sosial sudah ramai tersebar video Mayor Teddy ikut bersorak dan duduk di bangku Prabowo Gibran saat debat. Sementara itu terkait pemberian sanksi jika terbukti melanggar netralitas, hal itu akan diserahkan kepada Panglima TNI. Di sisi lain, Kapuspen TNI Laksda Julius Wijoyono mengatakan kehadiran Mayor Teddy dalam debat hanya karena menjalankan tugas sebagai ajudan Prabowo saja. Menurut Laksda Julius, Mayor Teddy tidak mewakili institusi TNI atau pribadi yang ikut berpolitik. Sama saya, hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup rakyat! Puluhan mahasiswa yang mendatangi Balai Kota Solo, Jawa Tengah pada Senin 18 Desember sore terpaksa pulang dengan penuh kekecewaan. Semula, kedatangan mereka ingin mengajak Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka berdebat. Namun hingga demonstrasi berakhir, Gibran tak kunjung keluar menemui mahasiswa. Ketua BEM Universitas Indonesia atau UI, Melki Sedek, mempertanyakan keberadaan Gibran. Sebab putra sulung Presiden Jokowi tersebut tidak sedang menjalani masa cuti. Menurut laporan Tribun Solo, Gibran hanya berada di kantornya selama 1 jam, antara pukul 10 hingga 11 siang. Sementara itu, Ketua BEM KM Unisri, Rafila Anpia, mengaku kecewa dengan ketidakhadiran Gibran. Sebab mahasiswa ingin melihat bagaimana calon wakil presiden nomor urut 2 tersebut menyampaikan gagasannya. Rafila pun mempertanyakan sikap Gibran terhadap demokrasi jika kritik semacam ini tidak ditanggapi. Adapun mahasiswa yang hadir berasal dari Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM, sejumlah kampus di Solo dan kota-kota di Indonesia. Mereka kompak mengenakan kaos hitam sambil membentangkan spanduk bertuliskan evaluasi 9 tahun rezim Jokowi. Ada juga mahasiswa yang bawa jagung sebagai simbol bahwa demokrasi di Indonesia masih seumur jagung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Salam saya, hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Hidup rakyat Indonesia. Hidup rakyat Indonesia. Hidup perempuan yang melawan. Hidup perempuan yang melawan. Saya ucapkan selamat sore kepada seluruh masyarakat Kota Surakarta. Dan juga selamat sore kepada pemerintahan Kota Surakarta. Teman-teman dari Mas Gibran Wali Kota Solo. Hari ini kita sudah sering diperlihatkan
kejadian-kejadian yang mengkebiri demokrasi, teman-teman. Demokrasi yang seharusnya menjadi tahta untuk masyarakat, tapi direnggut oleh keluarga Jokowi kawan-kawan. Betul, teman-teman? Hari ini nilai-nilai kebebasan dari demokrasi sudah hilang. Pemerintah seperti acuh dan tidak ingin mendengarkan suara dari masyarakat. Betul, kawan-kawan? Demokrasi pada hari ini masih sumur jagung. Maka untuk itu, mari kita nyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya untuk kita semua yang berjuang demi kebebasan masyarakat. Indonesia tanahku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Saya hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia, hidup perempuan yang melawan. Puluhan mahasiswa menggelar aksi damai di depan Balai Kota Solo, Jawa Tengah pada Senin 18 Desember sore. Mereka datang dengan maksud ingin mengajak debat Gibran Rakabuming Raka yang saat ini menjadi calon wakil presiden nomor urut 2. Mahasiswa yang hadir berasal dari BEM sejumlah kampus di Solo dan kota-kota di Indonesia. Mereka kompak mengenakan kaos hitam sambil membentangkan spanduk bertuliskan evaluasi 9 tahun rezim Jokowi. Ada juga mahasiswa yang membawa jagung sebagai simbol bahwa demokrasi di Indonesia masih seumur jagung. Namun mereka dibuat kecewa karena Gibran tak kunjung muncul saat demonstrasi digelar. Ternyata wali kota Solo itu hanya berada di kantornya selama sekitar 1 jam antara pukul 10 hingga 11 siang. Ketua BEM Universitas Indonesia atau UI, Melki Sedek pun mempertanyakan keberadaan Gibran. Sebab putra sulung Presiden Jokowi tersebut tidak sedang menjalani masa cuti. Sementara itu, Ketua BEM KM Unisri Raffi Lantia mengaku kecewa dengan ketidakhadiran Gibran. Ia mempertanyakan sikap Gibran terhadap demokrasi jika kritik semacam ini tidak ditanggapi. Saya hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia, hidup perempuan yang melawan. Saya ucapkan selamat sore kepada seluruh masyarakat Kota Surakarta dan juga selamat sore
TKN Prabowo Gibran merespon dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh Mayor Infantri Teddy Indra Wijaya. Seperti diketahui, ajudan Prabowo Subianto yang merupakan prajurit aktif TNI itu ikut duduk di barisan pendukung Prabowo Gibran. Ia bahkan ikut mengenakan baju pendukung Prabowo Gibran. TKN Prabowo Gibran mengatakan bahwa pihaknya akan patuh dan mengikuti aturan dalam Undang-Undang TNI. Hal itu dikonfirmasi oleh Sekretaris TKN Prabowo Gibran Nusron Wahid pada Selasa 18 Desember di KPU RI. Menurut Nusron, Mayor Teddy hanya menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai ajudan Menhan. Ia menyebut bahwa tugas Mayor Teddy adalah harus mengikuti aktivitas Prabowo selama 24 jam. Atas hal itu, Ketua DPP Partai Golkar tersebut enggan memberikan respon lebih jauh terkait polemik itu. Terlebih, lembaga tempat Mayor Teddy bertugas, dalam hal ini TNI, sudah memberikan respon. Sebelumnya, Kapuspen TNI Laksda Julius Wijoyono mengatakan bahwa Mayor Teddy tidak mewakili institusi. Ia hanya memposisikan diri sebagai ajudan, tidak lebih. Menurut Laksda Julius, Mayor Teddy juga tidak mewakili pribadi yang ikut berpolitik. Dukungan untuk paslon Capres-Cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka terus mengalir. Kali ini datang dari publik figur dan tokoh nasional yang tergabung dalam Relawan Derek Guru atau DARU. Relawan ini terdapat anggota Dewan Pertimbangan Presiden Habib Lutfi bin Yahya, anak Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Siti Mahduhah Ma'ruf Amin sebagai bendahara, dan mantan Kepala BNPT Komjen Boy Rafli Amar sebagai Dewan Pembina. Mereka resmi mendeklarasikan dukungan untuk Prabowo Gibran pada Minggu 17 Desember 2023. Dukungan ini ditandai dengan penyerahan secara simbolis melalui panji benderan Derek Guru yang diterima oleh Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran Rosan Ruslani di Sekretariat DPP Derek Guru Tebet, Jakarta Selatan. Rosan Ruslani mewakili Prabowo dan Gibran berterima kasih atas dukungan yang diberikan oleh relawan DARU. Dia mengatakan Prabowo dan Gibran tidak bisa hadir karena sedang berkampanye. Prabowo sedang berada di Jawa Timur, sementara Gibran sedang berada di Kalimantan. Dengan bertambahnya dukungan untuk Prabowo Gibran diharapkan bisa semakin memperkuat persatuan dan kesatuan Indonesia. Komisi Pemilihan Umum atau KPU merilis 11 nama panelis yang dipilih untuk debat perdana Cawapres pada Senin 18 Desember. Adapun 11 nama panelis debat Cawapres itu berasal dari berbagai latar belakang. Berikut daftar selengkapnya. Yang pertama ada Alamsyah Saragi, anggota Ombudsman Republik Indonesia periode 2016 hingga 2020. Yang kedua ada Aditya Wardono, ekonom dan pengajar FEB Universitas Jember. Yang ketiga ada Agustinus Prasetyantoko, ekonom dan rektor Universitas Katolik Indonesia Atmajaya 2015 hingga 2023. Yang keempat ada Fauzan Ali Rashid, dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Selanjutnya yang kelima ada Henry Saparini, pendiri dan ekonom KOR Indonesia. Yang keenam ada Hieronymus Rowa, yakni wakil rektor bidang akademik dan inovasi IPDN. Yang ketujuh ada Poppy Ismalina, Associate Professor di Departemen Ekonomi Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM. Yang kedelapan ada Retno Agustina Ika Putri, Rektor Universitas Bengkulu 2021 hingga 2025. Yang kesembilan ada Suharnomo, Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro. Kemudian yang ke-10 ada Tauhid Ahmad, Direktur Eksekutif Indef dan dosen FEB Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Selanjutnya yang terakhir ada Yosa Rizal Damuri, Direktur Eksekutif Center for Strategic and International Studies. Nah, selain dari nama panelis itu juga KPU sudah menunjuk 2 moderator yang akan memandu debat yang bakal berlangsung pada Jumat 22 Desember 2023 mendatang. Mereka adalah Alvito Diandova dan Liviana Charlisa. Lokasi debat juga bukan lagi di kantor KPU, melainkan di Jakarta Convention Center. Mayor Infantri Teddy Indra Wijaya, ajudan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, ikut hadir dan mengenakan baju khas pendukung Prabowo Gibran saat debat perdana. Kehadiran Mayor Teddy dalam barisan pendukung Prabowo Gibran itu menjadi sorotan lantaran diduga melanggar netralitas TNI. Hal itu karena Mayor Teddy merupakan prajurit TNI aktif tetapi ikut hadir dan duduk dalam barisan pendukung Prabowo Gibran saat debat. Bawaslu saat ini masih mengkaji dugaan pelanggaran yang dilakukan Mayor Teddy. Hal itu dikonfirmasi oleh Ketua Bawaslu Republik Indonesia Rahmat Bagja pada Senin 18 Desember 2023.
Rahmat mengatakan Bawaslu akan menyampaikan dugaan pelanggaran netralitas Mayor Teddy kepada Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Sebab menurutnya dugaan pelanggaran tersebut berkaitan dengan netralitas TNI. Pengajian ini dilakukan berdasarkan inisiatif Bawaslu. Hal itu karena di media sosial sudah ramai tersebar video Mayor Teddy ikut bersorak dan duduk di bangku Prabowo Gibran saat debat. Sementara itu terkait pemberian sanksi jika terbukti melanggar netralitas, hal itu akan diserahkan kepada Panglima TNI. Di sisi lain, Kapuspen TNI Laksda Julius Wijoyono mengatakan kehadiran Mayor Teddy dalam debat hanya karena menjalankan tugas sebagai ajudan Prabowo saja. Menurut Laksda Julius, Mayor Teddy tidak mewakili institusi TNI atau pribadi yang ikut berpolitik. Sama saya, hidup mahasiswa! Puluhan mahasiswa yang mendatangi Balai Kota Solo, Jawa Tengah pada Senin 18 Desember sore terpaksa pulang dengan penuh kekecewaan. Semula, kedatangan mereka ingin mengajak Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka berdebat. Namun hingga demonstrasi berakhir, Gibran tak kunjung keluar menemui mahasiswa. Ketua BEM Universitas Indonesia atau UI, Melki Sedek, mempertanyakan keberadaan Gibran. Sebab putra sulung Presiden Jokowi tersebut tidak sedang menjalani masa cuti. Menurut laporan Tribun Solo, Gibran hanya berada di kantornya selama 1 jam, antara pukul 10 hingga 11 siang. Sementara itu, Ketua BEM KM Unisri, Rafila Anpia, mengaku kecewa dengan ketidakhadiran Gibran. Sebab mahasiswa ingin melihat bagaimana calon wakil presiden nomor urut 2 tersebut menyampaikan gagasannya. Rafila pun mempertanyakan sikap Gibran terhadap demokrasi jika kritik semacam ini tidak ditanggapi. Adapun mahasiswa yang hadir berasal dari Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM, sejumlah kampus di Solo dan kota-kota di Indonesia. Mereka kompak mengenakan kaos hitam sambil membentangkan spanduk bertuliskan evaluasi 9 tahun rezim Jokowi. Ada juga mahasiswa yang bawa jagung sebagai simbol bahwa demokrasi di Indonesia masih seumur jagung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Salam saya, hidup mahasiswa. Hidup rakyat Indonesia. Hidup perempuan yang melawan. Saya ucapkan selamat sore kepada seluruh masyarakat Kota Surakarta. Dan juga selamat sore kepada pemerintahan Kota Surakarta. Teman-teman dari Mas Gibran Wali Kota Solo. Hari ini kita sudah sering diperlihatkan kejadian-kejadian yang mengkebiri demokrasi, teman-teman. Demokrasi yang seharusnya menjadi tahta untuk masyarakat, tapi direnggut oleh keluarga Jokowi, kawan-kawan. Betul, teman-teman? Hari ini nilai-nilai kebebasan dari demokrasi sudah hilang. Pemerintah seperti acuh dan tidak ingin mendengarkan suara dari masyarakat. Betul, kawan-kawan? Demokrasi pada hari ini masih seumur jagung. Maka untuk itu, mari kita nyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya untuk kita semua yang berjuang demi kebebasan masyarakat. Indonesia tanahku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan
Puluhan mahasiswa menggelar aksi damai di depan Balai Kota Solo, Jawa Tengah pada Senin 18 Desember sore. Mereka datang dengan maksud ingin mengajak debat Gibran Rakabuming Raka yang saat ini menjadi calon wakil presiden nomor urut 2. Mahasiswa yang hadir berasal dari BEM sejumlah kampus di Solo dan kota-kota di Indonesia. Mereka kompak mengenakan kaos hitam sambil membentangkan spanduk bertuliskan evaluasi 9 tahun rezim Jokowi. Ada juga mahasiswa yang membawa jagung sebagai simbol bahwa demokrasi di Indonesia masih seumur jagung. Namun mereka dibuat kecewa karena Gibran tak kunjung muncul saat demonstrasi digelar. Ternyata wali kota Solo itu hanya berada di kantornya selama sekitar 1 jam antara pukul 10 hingga 11 siang. Ketua BEM Universitas Indonesia atau UI, Melki Sedek pun mempertanyakan keberadaan Gibran. Sebab putra sulung Presiden Jokowi tersebut tidak sedang menjalani masa cuti. Sementara itu, Ketua BEM KM Unisri Raffi Lantia mengaku kecewa dengan ketidakhadiran Gibran. Ia mempertanyakan sikap Gibran terhadap demokrasi jika kritik semacam ini tidak ditanggapi. Saya hidup mahasiswa, hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia, hidup rakyat Indonesia, hidup perempuan yang melawan, hidup perempuan yang melawan. Saya ucapkan selamat sore kepada seluruh masyarakat Kota Surakarta dan juga selamat sore. TKN Prabowo Gibran merespon dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh Mayor Infantri Teddy Indrawijaya. Seperti diketahui, ajudan Prabowo Subianto yang merupakan prajurit aktif TNI itu ikut duduk di barisan pendukung Prabowo Gibran. Ia bahkan ikut mengenakan baju pendukung Prabowo Gibran. TKN Prabowo Gibran mengatakan bahwa pihaknya akan patuh dan mengikuti aturan dalam Undang-Undang TNI. Hal itu dikonfirmasi oleh Sekretaris TKN Prabowo Gibran Nusron Wahid pada Selasa 18 Desember di KPU RI. Menurut Nusron, Mayor Teddy hanya menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai ajudan Menhan. Ia menyebut bahwa tugas Mayor Teddy adalah harus mengikuti aktivitas Prabowo selama 24 jam. Atas hal itu, Ketua DPP Partai Golkar tersebut enggan memberikan respon lebih jauh terkait polemik itu. Terlebih, lembaga tempat Mayor Teddy bertugas dalam hal ini TNI sudah memberikan respon. Sebelumnya, Kapuspen TNI Laksda Julius Wijoyono mengatakan bahwa Mayor Teddy tidak mewakili institusi. Ia hanya memposisikan diri sebagai ajudan, tidak lebih. Menurut Laksda Julius, Mayor Teddy juga tidak mewakili pribadi yang ikut berpolitik. Dukungan untuk paslon Capres-Cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka terus mengalir. Kali ini datang dari publik figur dan tokoh nasional yang tergabung dalam Relawan Derek Guru atau DARU. Relawan ini terdapat anggota Dewan Pertimbangan Presiden Habib Lutfi bin Yahya, anak Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Siti Mahduhah Ma'ruf Amin sebagai bendahara, dan mantan Kepala BNPT Komjen Boy Rafli Amar sebagai Dewan Pembina. Mereka resmi mendeklarasikan dukungan untuk Prabowo Gibran pada Minggu 17 Desember 2023. Dukungan ini ditandai dengan penyerahan secara simbolis melalui panji bendera Derek Guru yang diterima oleh Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran Rosan Ruslani di Sekretariat DPP Derek Guru Tebet, Jakarta Selatan. Rosan Ruslani mewakili Prabowo dan Gibran berterima kasih atas dukungan yang diberikan oleh relawan DARU. Dia mengatakan Prabowo dan Gibran tidak bisa hadir karena sedang berkampanye. Prabowo sedang berada di Jawa Timur, sementara Gibran sedang berada di Kalimantan. Dengan bertambahnya dukungan untuk Prabowo Gibran diharapkan bisa semakin memperkuat persatuan dan kesatuan Indonesia. Komisi Pemilihan Umum atau KPU merilis 11 nama panelis yang dipilih untuk debat perdana Cawapres pada Senin 18 Desember. Adapun 11 nama panelis debat Cawapres itu berasal dari berbagai latar belakang. Berikut daftar selengkapnya. Yang pertama ada Alamsyah Saragi, anggota Ombudsman Republik Indonesia periode 2016 hingga 2020. Yang kedua ada Aditya Wardono, ekonom dan pengajar FEB Universitas Jember. Yang ketiga ada Agustinus Prasetyantoko, ekonom dan rektor Universitas Katolik Indonesia Atmajaya 2015 hingga 2023. Yang keempat ada Fauzan Ali Rashid, dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Selanjutnya yang kelima ada Henry Saparini, pendiri dan ekonom KOR Indonesia. Yang keenam ada Hyo
Nimus Rowa, yakni Wakil Rektor Bidang Akademik dan Inovasi IPDN. Yang ketujuh ada Poppy Ismalina, Asosiat Profesor di Departemen Ekonomi Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM. Yang kedelapan ada Retno Agustina Eka Putri, Rektor Universitas Bengkulu 2021 hingga 2025. Yang kesembilan ada Suharnomo, Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro. Kemudian yang ke-10 ada Tauhid Ahmad, Direktur Eksekutif Indef dan dosen FEB Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Selanjutnya yang terakhir ada Yosa Rizal Damuri, Direktur Eksekutif Center for Strategic and International Studies. Nah, selain dari nama panelis itu juga KPU sudah menunjuk 2 moderator yang akan memandu debat yang bakal berlangsung pada Jumat 22 Desember 2023 mendatang. Mereka adalah Alvito Deandova dan Liviana Cerlisa. Lokasi debat juga bukan lagi di kantor KPU, melainkan di Jakarta Convention Center. Mayor Infantri Teddy Indrawijaya, Ajudan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, ikut hadir dan mengenakan baju khas pendukung Prabowo Gibran saat debat perdana. Kehadiran Mayor Teddy dalam barisan pendukung Prabowo Gibran itu menjadi sorotan lantaran diduga melanggar netralitas TNI. Hal itu karena Mayor Teddy merupakan prajurit TNI aktif tetapi ikut hadir dan duduk dalam barisan pendukung Prabowo Gibran saat debat. Bawaslu saat ini masih mengkaji dugaan pelanggaran yang dilakukan Mayor Teddy. Hal itu dikonfirmasi oleh Ketua Bawaslu Republik Indonesia Rahmat Bagja pada Senin 18 Desember 2023. Rahmat mengatakan Bawaslu akan menyampaikan dugaan pelanggaran netralitas Mayor Teddy kepada Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Sebab menurutnya dugaan pelanggaran tersebut berkaitan dengan netralitas TNI. Pengajian ini dilakukan berdasarkan inisiatif Bawaslu. Hal itu karena di media sosial sudah ramai tersebar video Mayor Teddy ikut bersorak dan duduk di bangku Prabowo Gibran saat debat. Sementara itu terkait pemberian sanksi jika terbukti melanggar netralitas, hal itu akan diserahkan kepada Panglima TNI. Di sisi lain, Kapuspen TNI Laksda Julius Wijoyono mengatakan kehadiran Mayor Teddy dalam debat hanya karena menjalankan tugas sebagai ajudan Prabowo saja. Menurut Laksda Julius, Mayor Teddy tidak mewakili institusi TNI atau pribadi yang ikut berpolitik. Sama saya, hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup rakyat! Puluhan mahasiswa yang mendatangi Balai Kota Solo, Jawa Tengah pada Senin 18 Desember sore terpaksa pulang dengan penuh kekecewaan. Semula, kedatangan mereka ingin mengajak Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka berdebat. Namun hingga demonstrasi berakhir, Gibran tak kunjung keluar menemui mahasiswa. Ketua BEM Universitas Indonesia atau UI, Melki Sedek, mempertanyakan keberadaan Gibran. Sebab putra sulung Presiden Jokowi tersebut tidak sedang menjalani masa cuti. Menurut laporan Tribun Solo, Gibran hanya berada di kantornya selama 1 jam, antara pukul 10 hingga 11 siang. Sementara itu, Ketua BEM KM Unisri, Rafila Anpia, mengaku kecewa dengan ketidakhadiran Gibran. Sebab mahasiswa ingin melihat bagaimana calon wakil presiden nomor urut 2 tersebut menyampaikan gagasannya. Rafila pun mempertanyakan sikap Gibran terhadap demokrasi jika kritik semacam ini tidak ditanggapi. Adapun mahasiswa yang hadir berasal dari Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM, sejumlah kampus di Solo dan kota-kota di Indonesia. Mereka kompak mengenakan kaos hitam sambil membentangkan spanduk bertuliskan evaluasi 9 tahun rezim Jokowi. Ada juga mahasiswa yang bawa jagung sebagai simbol bahwa demokrasi di Indonesia masih seumur jagung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Salam saya, hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Hidup rakyat Indonesia. Hidup rakyat Indonesia. Hidup perempuan yang melawan. Hidup perempuan yang melawan. Saya ucapkan selamat sore kepada seluruh masyarakat Kota Surakarta. Dan juga selamat sore kepada pemerintahan Kota Surakarta. Teman-teman dari Mas Gibran Wali Kota Solo. Hari ini kita sudah sering diperlihatkan kejadian-kejadian
yang mengkebiri demokrasi teman-teman. Demokrasi yang seharusnya menjadi tahta untuk masyarakat, tapi direnggut oleh keluarga Jokowi kawan-kawan. Betul teman-teman? Hari ini nilai-nilai kebebasan dari demokrasi sudah hilang. Pemerintah seperti acuh dan tidak ingin mendengarkan suara dari masyarakat. Betul kawan-kawan? Demokrasi pada hari ini masih sumur jagung. Maka untuk itu, mari kita nyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya untuk kita semua yang berjuang demi kebebasan masyarakat. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Hidup rakyat Indonesia! Hidup perempuan yang melawan! Puluhan mahasiswa menggelar aksi damai di depan Balai Kota Solo, Jawa Tengah pada Senin 18 Desember sore. Mereka datang dengan maksud ingin mengajak debat Gibran Rakabuming Raka yang saat ini menjadi calon wakil presiden nomor urut 2. Mahasiswa yang hadir berasal dari BEM sejumlah kampus di Solo dan kota-kota di Indonesia. Mereka kompak mengenakan kaos hitam sambil membentangkan spanduk bertuliskan evaluasi 9 tahun rezim Jokowi. Ada juga mahasiswa yang membawa jagung sebagai simbol bahwa demokrasi di Indonesia masih seumur jagung. Namun mereka dibuat kecewa karena Gibran tak kunjung muncul saat demonstrasi digelar. Ternyata wali kota Solo itu hanya berada di kantornya selama sekitar 1 jam antara pukul 10 hingga 11 siang. Ketua BEM Universitas Indonesia atau UI, Melkisedek pun mempertanyakan keberadaan Gibran. Sebab putra sulung Presiden Jokowi tersebut tidak sedang menjalani masa cuti. Sementara itu, Ketua BEM KM Unisri Raffi Lantia mengaku kecewa dengan ketidakhadiran Gibran. Ia mempertanyakan sikap Gibran terhadap demokrasi jika kritik semacam ini tidak ditanggapi. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Hidup rakyat Indonesia! Hidup perempuan yang melawan! Hidup perempuan yang melawan! Saya ucapkan selamat sore kepada seluruh masyarakat Kota Surakarta. Dan juga selamat sore
TKN Prabowo Gibran merespon dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh Mayor Infantri Teddy Indrawijaya. Seperti diketahui, ajudan Prabowo Subianto yang merupakan prajurit aktif TNI itu ikut duduk di barisan pendukung Prabowo Gibran. Ia bahkan ikut mengenakan baju pendukung Prabowo Gibran. TKN Prabowo Gibran mengatakan bahwa pihaknya akan patuh dan mengikuti aturan dalam Undang-Undang TNI. Hal itu dikonfirmasi oleh Sekretaris TKN Prabowo Gibran Nusron Wahid pada Selasa 18 Desember di KPU RI. Menurut Nusron, Mayor Teddy hanya menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai ajudan Menhan. Ia menyebut bahwa tugas Mayor Teddy adalah harus mengikuti aktivitas Prabowo selama 24 jam. Atas hal itu, Ketua DPP Partai Golkar tersebut enggan memberikan respon lebih jauh terkait polemik itu. Terlebih, lembaga tempat Mayor Teddy bertugas, dalam hal ini TNI, sudah memberikan respon. Sebelumnya, Kapuspen TNI Laksda Julius Wijoyono mengatakan bahwa Mayor Teddy tidak mewakili institusi. Ia hanya memposisikan diri sebagai ajudan, tidak lebih. Menurut Laksda Julius, Mayor Teddy juga tidak mewakili pribadi yang ikut berpolitik. Dukungan untuk paslon Capres-Cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka terus mengalir. Kali ini datang dari publik figur dan tokoh nasional yang tergabung dalam Relawan Derek Guru atau DARU. Relawan ini terdapat anggota Dewan Pertimbangan Presiden Habib Lutfi bin Yahya, anak Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Siti Mahduhah Ma'ruf Amin sebagai bendahara, dan mantan Kepala BNPT Komjen Boy Rafli Amar sebagai Dewan Pembina. Mereka resmi mendeklarasikan dukungan untuk Prabowo Gibran pada Minggu 17 Desember 2023. Dukungan ini ditandai dengan penyerahan secara simbolis melalui panji bendera Derek Guru yang diterima oleh Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran Rosan Roslani di Sekretariat DPP Derek Guru Tebet, Jakarta Selatan. Rosan Roslani mewakili Prabowo dan Gibran berterima kasih atas dukungan yang diberikan oleh relawan DARU. Ia mengatakan Prabowo dan Gibran tidak bisa hadir karena sedang berkampanye. Prabowo sedang berada di Jawa Timur, sementara Gibran sedang berada di Kalimantan. Dengan bertambahnya dukungan untuk Prabowo Gibran diharapkan bisa semakin memperkuat persatuan dan kesatuan Indonesia. Komisi Pemilihan Umum atau KPU merilis 11 nama panelis yang dipilih untuk debat perdana Cawapres pada Senin 18 Desember. Adapun 11 nama panelis debat Cawapres itu berasal dari berbagai latar belakang. Berikut daftar selengkapnya. Yang pertama ada Alamsyah Saragi, anggota Ombudsman Republik Indonesia periode 2016 hingga 2020. Yang kedua ada Aditya Wardono, ekonom dan pengajar FEB Universitas Jember. Yang ketiga ada Agustinus Prasetyantoko, ekonom dan rektor Universitas Katolik Indonesia Atmajaya 2015 hingga 2023. Yang keempat ada Fauzan Ali Rashid, dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Selanjutnya yang kelima ada Henry Saparini, pendiri dan ekonom KOR Indonesia. Yang keenam ada Hieronymus Rowa, yakni wakil rektor bidang akademik dan inovasi IPDN. Yang ketujuh ada Poppy Ismalina, Asosiat Profesor di Departemen Ekonomi Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM. Yang kedelapan ada Retno Agustina Ika Putri, Rektor Universitas Bengkulu 2021 hingga 2025. Yang kesembilan ada Suharnomo, Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro. Kemudian yang ke-10 ada Tauhid Ahmad, Direktur Eksekutif Indef dan dosen FEB Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Selanjutnya yang terakhir ada Yosa Rizal Damuri, Direktur Eksekutif Center for Strategic and International Studies. Nah, selain dari nama panelis itu juga KPU sudah menunjuk 2 moderator yang akan memandu debat yang bakal berlangsung pada Jumat 22 Desember 2023 mendatang. Mereka adalah Alvito Deandrova dan Liviana Cerlisa. Lokasi debat juga bukan lagi di kantor KPU, melainkan di Jakarta Convention Center. Mayor Infantri Teddy Indrawijaya, ajudan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, ikut hadir dan mengenakan baju khas pendukung Prabowo Gibran saat debat perdana. Kehadiran Mayor Teddy dalam barisan pendukung Prabowo Gibran itu menjadi sorotan lantaran diduga melanggar netralitas TNI. Hal itu karena Mayor Teddy merupakan prajurit TNI aktif tetapi ikut hadir dan duduk dalam barisan pendukung Prabowo Gibran saat debat. Bawaslu saat ini masih mengkaji dugaan pelanggaran yang dilakukan Mayor Teddy. Hal itu dikonfirmasi oleh Ketua Bawaslu Republik Indonesia Rahmat Bagja pada Senin 18 Desember 2023.
Rahmat mengatakan Bawaslu akan menyampaikan dugaan pelanggaran netralitas Mayor Teddy kepada Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Sebab menurutnya dugaan pelanggaran tersebut berkaitan dengan netralitas TNI. Pengajian ini dilakukan berdasarkan inisiatif Bawaslu. Hal itu karena di media sosial sudah ramai tersebar video Mayor Teddy ikut bersorak dan duduk di bangku Prabowo Gibran saat debat. Sementara itu terkait pemberian sanksi jika terbukti melanggar netralitas, hal itu akan diserahkan kepada Panglima TNI. Di sisi lain, Kapuspen TNI Laksda Julius Wijoyono mengatakan kehadiran Mayor Teddy dalam debat hanya karena menjalankan tugas sebagai ajudan Prabowo saja. Menurut Laksda Julius, Mayor Teddy tidak mewakili institusi TNI atau pribadi yang ikut berpolitik. Sama saya, hidup mahasiswa! Puluhan mahasiswa yang mendatangi Balai Kota Solo, Jawa Tengah pada Senin 18 Desember sore terpaksa pulang dengan penuh kekecewaan. Semula, kedatangan mereka ingin mengajak Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka berdebat. Namun hingga demonstrasi berakhir, Gibran tak kunjung keluar menemui mahasiswa. Ketua BEM Universitas Indonesia atau UI, Melki Sedek, mempertanyakan keberadaan Gibran. Sebab putra sulung Presiden Jokowi tersebut tidak sedang menjalani masa cuti. Menurut laporan Tribun Solo, Gibran hanya berada di kantornya selama 1 jam, antara pukul 10 hingga 11 siang. Sementara itu, Ketua BEM KM Unisri, Rafila Anpia, mengaku kecewa dengan ketidakhadiran Gibran. Sebab mahasiswa ingin melihat bagaimana calon wakil presiden nomor urut 2 tersebut menyampaikan gagasannya. Rafila pun mempertanyakan sikap Gibran terhadap demokrasi jika kritik semacam ini tidak ditanggapi. Adapun mahasiswa yang hadir berasal dari Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM, sejumlah kampus di Solo dan kota-kota di Indonesia. Mereka kompak mengenakan kaos hitam sambil membentangkan spanduk bertuliskan evaluasi 9 tahun rezim Jokowi. Ada juga mahasiswa yang bawa jagung sebagai simbol bahwa demokrasi di Indonesia masih seumur jagung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Salam saya, hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Hidup rakyat Indonesia. Hidup rakyat Indonesia. Hidup perempuan yang melawan. Hidup perempuan yang melawan. Saya ucapkan selamat sore kepada seluruh masyarakat Kota Surakarta. Dan juga selamat sore kepada pemerintahan Kota Surakarta. Teman-teman dari Mas Gibran Wali Kota Solo. Hari ini kita sudah sering diperlihatkan kejadian-kejadian yang mengkebiri demokrasi, teman-teman. Demokrasi yang seharusnya menjadi tahta untuk masyarakat, tapi direnggut oleh keluarga Jokowi kawan-kawan. Betul, teman-teman? Hari ini nilai-nilai kebebasan dari demokrasi sudah hilang. Pemerintah seperti acuh dan tidak ingin mendengarkan suara dari masyarakat. Betul, kawan-kawan? Demokrasi pada hari ini masih seumur jagung. Maka untuk itu, mari kita nyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya untuk kita semua yang berjuang demi kebebasan masyarakat. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah air.
Puluhan mahasiswa menggelar aksi damai di depan Balai Kota Solo, Jawa Tengah pada Senin 18 Desember sore. Mereka datang dengan maksud ingin mengajak debat Gibran Rakabuming Raka yang saat ini menjadi calon wakil presiden nomor urut 2. Mahasiswa yang hadir berasal dari BEM sejumlah kampus di Solo dan kota-kota di Indonesia. Mereka kompak mengenakan kaos hitam sambil membentangkan spanduk bertuliskan evaluasi 9 tahun rezim Jokowi. Ada juga mahasiswa yang membawa jagung sebagai simbol bahwa demokrasi di Indonesia masih seumur jagung. Namun mereka dibuat kecewa karena Gibran tak kunjung muncul saat demonstrasi digelar. Ternyata wali kota Solo itu hanya berada di kantornya selama sekitar 1 jam antara pukul 10 hingga 11 siang. Ketua BEM Universitas Indonesia atau UI, Melki Sedek pun mempertanyakan keberadaan Gibran, sebab putra sulung Presiden Jokowi tersebut tidak sedang menjalani masa cuti. Sementara itu, Ketua BEM KM Unisri Raffi Lantia mengaku kecewa dengan ketidakhadiran Gibran. Ia mempertanyakan sikap Gibran terhadap demokrasi jika kritik semacam ini tidak ditanggapi. Saya hidup mahasiswa, hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia, hidup rakyat Indonesia, hidup perempuan yang melawan, hidup perempuan yang melawan. Saya ucapkan selamat sore kepada seluruh masyarakat Kota Surakarta dan juga selamat sore. TKN Prabowo Gibran merespon dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh Mayor Infantri Teddy Indrawijaya. Seperti diketahui, ajudan Prabowo Subianto yang merupakan prajurit aktif TNI itu ikut duduk di barisan pendukung Prabowo Gibran. Ia bahkan ikut mengenakan baju pendukung Prabowo Gibran. TKN Prabowo Gibran mengatakan bahwa pihaknya akan patuh dan mengikuti aturan dalam Undang-Undang TNI. Hal itu dikonfirmasi oleh Sekretaris TKN Prabowo Gibran Nusron Wahid pada Selasa 18 Desember di KPU RI. Menurut Nusron, Mayor Teddy hanya menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai ajudan Menhan. Ia menyebut bahwa tugas Mayor Teddy adalah harus mengikuti aktivitas Prabowo selama 24 jam. Atas hal itu, Ketua DPP Partai Golkar tersebut enggan memberikan respon lebih jauh terkait polemik itu. Terlebih, lembaga tempat Mayor Teddy bertugas, dalam hal ini TNI, sudah memberikan respon. Sebelumnya, Kapuspen TNI Laksda Julius Wijoyono mengatakan bahwa Mayor Teddy tidak mewakili institusi. Ia hanya memposisikan diri sebagai ajudan, tidak lebih. Menurut Laksda Julius, Mayor Teddy juga tidak mewakili pribadi yang ikut berpolitik. Dukungan untuk paslon Capres-Cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka terus mengalir. Kali ini datang dari publik figur dan tokoh nasional yang tergabung dalam Relawan Derek Guru atau DARU. Relawan ini terdapat anggota Dewan Pertimbangan Presiden Habib Lutfi bin Yahya, anak Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Siti Mahduhah Ma'ruf Amin sebagai bendahara, dan mantan Kepala BNPT Komjen Boy Rafli Amar sebagai Dewan Pembina. Mereka resmi mendeklarasikan dukungan untuk Prabowo Gibran pada Minggu 17 Desember 2023. Dukungan ini ditandai dengan penyerahan secara simbolis melalui panji bendera Derek Guru yang diterima oleh Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran Rosan Roslani di Sekretariat DPP Derek Guru Tebet, Jakarta Selatan. Rosan Roslani mewakili Prabowo dan Gibran berterima kasih atas dukungan yang diberikan oleh relawan DARU. Dia mengatakan Prabowo dan Gibran tidak bisa hadir karena sedang berkampanye. Prabowo sedang berada di Jawa Timur, sementara Gibran sedang berada di Kalimantan. Dengan bertambahnya dukungan untuk Prabowo Gibran diharapkan bisa semakin memperkuat persatuan dan kesatuan Indonesia. Komisi Pemilihan Umum atau KPU merilis 11 nama panelis yang dipilih untuk debat perdana Cawapres pada Senin 18 Desember. Adapun 11 nama panelis debat Cawapres itu berasal dari berbagai latar belakang. Berikut daftar selengkapnya. Yang pertama ada Alamsyah Saragi, anggota Ombudsman Republik Indonesia periode 2016 hingga 2020. Yang kedua ada Aditya Wardono, ekonom dan pengajar FEB Universitas Jember. Yang ketiga ada Agustinus Prasetyantoko, ekonom dan rektor Universitas Katolik Indonesia Atmajaya 2015 hingga 2023. Yang keempat ada Fauzan Ali Rashid, dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Selanjutnya yang kelima ada Henry Saparini, pendiri dan ekonom KOR Indonesia. Yang keenam ada Hyo
Nimus Rowa, yakni Wakil Rektor Bidang Akademik dan Inovasi IPDN. Yang ketujuh ada Poppy Ismalina, Associate Professor di Departemen Ekonomi Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM. Yang kedelapan ada Retno Agustina Ika Putri, Rektor Universitas Bengkulu 2021 hingga 2025. Yang kesembilan ada Suharnomo, Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro. Kemudian yang ke-10 ada Tauhid Ahmad, Direktur Eksekutif Indef dan dosen FEB Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Selanjutnya yang terakhir ada Yosa Rizal Damuri, Direktur Eksekutif Center for Strategic and International Studies. Nah, selain dari nama panelis itu juga KPU sudah menunjuk 2 moderator yang akan memandu debat yang bakal berlangsung pada Jumat 22 Desember 2023 mendatang. Mereka adalah Alvito Diandova dan Liviana Charlisa. Lokasi debat juga bukan lagi di kantor KPU, melainkan di Jakarta Convention Center. Mayor Infantri Teddy Indrawijaya, Ajudan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, ikut hadir dan mengenakan baju khas pendukung Prabowo Gibran saat debat perdana. Kehadiran Mayor Teddy dalam barisan pendukung Prabowo Gibran itu menjadi sorotan lantaran diduga melanggar netralitas TNI. Hal itu karena Mayor Teddy merupakan prajurit TNI aktif tetapi ikut hadir dan duduk dalam barisan pendukung Prabowo Gibran saat debat. Bawaslu saat ini masih mengkaji dugaan pelanggaran yang dilakukan Mayor Teddy. Hal itu dikonfirmasi oleh Ketua Bawaslu Republik Indonesia Rahmat Bagja pada Senin 18 Desember 2023. Rahmat mengatakan Bawaslu akan menyampaikan dugaan pelanggaran netralitas Mayor Teddy kepada Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Sebab menurutnya dugaan pelanggaran tersebut berkaitan dengan netralitas TNI. Pengkajian ini dilakukan berdasarkan inisiatif Bawaslu. Hal itu karena di media sosial sudah ramai tersebar video Mayor Teddy ikut bersorak dan duduk di bangku Prabowo Gibran saat debat. Sementara itu terkait pemberian sanksi jika terbukti melanggar netralitas, hal itu akan diserahkan kepada Panglima TNI. Di sisi lain, Kapuspen TNI Laksda Julius Wijoyono mengatakan kehadiran Mayor Teddy dalam debat hanya karena menjalankan tugas sebagai ajudan Prabowo saja. Menurut Laksda Julius, Mayor Teddy tidak mewakili institusi TNI atau pribadi yang ikut berpolitik. Sama saya, hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup rakyat! Puluhan mahasiswa yang mendatangi Balai Kota Solo, Jawa Tengah pada Senin 18 Desember sore terpaksa pulang dengan penuh kekecewaan. Semula, kedatangan mereka ingin mengajak Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka berdebat. Namun hingga demonstrasi berakhir, Gibran tak kunjung keluar menemui mahasiswa. Ketua BEM Universitas Indonesia atau UI, Melki Sedek, mempertanyakan keberadaan Gibran. Sebab putra sulung Presiden Jokowi tersebut tidak sedang menjalani masa cuti. Menurut laporan Tribun Solo, Gibran hanya berada di kantornya selama 1 jam, antara pukul 10 hingga 11 siang. Sementara itu, Ketua BEM KM Unisri, Rafila Anpia, mengaku kecewa dengan ketidakhadiran Gibran. Sebab mahasiswa ingin melihat bagaimana calon wakil presiden nomor urut 2 tersebut menyampaikan gagasannya. Rafila pun mempertanyakan sikap Gibran terhadap demokrasi jika kritik semacam ini tidak ditanggapi. Adapun mahasiswa yang hadir berasal dari Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM, sejumlah kampus di Solo dan kota-kota di Indonesia. Mereka kompak mengenakan kaos hitam sambil membentangkan spanduk bertuliskan evaluasi 9 tahun rezim Jokowi. Ada juga mahasiswa yang bawa jagung sebagai simbol bahwa demokrasi di Indonesia masih seumur jagung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Salam saya, hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Hidup rakyat Indonesia. Hidup rakyat Indonesia. Hidup perempuan yang melawan. Hidup perempuan yang melawan. Saya ucapkan selamat sore kepada seluruh masyarakat Kota Surakarta. Dan juga selamat sore kepada pemerintahan Kota Surakarta. Teman-teman dari Mas Gibran Wali Kota Solo. Hari ini kita sudah sering diperlihatkan kejadian-kejadian
yang mengkebiri demokrasi teman-teman. Demokrasi yang seharusnya menjadi tahta untuk masyarakat, tapi direnggut oleh keluarga Jokowi kawan-kawan. Betul teman-teman? Hari ini nilai-nilai kebebasan dari demokrasi sudah hilang. Pemerintah seperti hantu dan tidak ingin mendengarkan suara dari masyarakat. Betul kawan-kawan? Demokrasi pada hari ini masih sumur jagung. Maka untuk itu, mari kita nyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya untuk kita semua yang berjuang demi kebebasan masyarakat. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Saya hidup mahasiswa, hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia, hidup rakyat Indonesia, hidup perempuan yang melawan. Puluhan mahasiswa menggelar aksi damai di depan Balai Kota Solo, Jawa Tengah pada Senin 18 Desember sore. Mereka datang dengan maksud ingin mengajak debat Gibran Rakabuming Raka yang saat ini menjadi calon wakil presiden nomor urut 2. Mahasiswa yang hadir berasal dari BEM sejumlah kampus di Solo dan kota-kota di Indonesia. Mereka kompak mengenakan kaos hitam sambil membentangkan spanduk bertuliskan evaluasi 9 tahun rezim Jokowi. Ada juga mahasiswa yang membawa jagung sebagai simbol bahwa demokrasi di Indonesia masih seumur jagung. Namun mereka dibuat kecewa karena Gibran tak kunjung muncul saat demonstrasi digelar. Ternyata wali kota Solo itu hanya berada di kantornya selama sekitar 1 jam antara pukul 10 hingga 11 siang. Ketua BEM Universitas Indonesia atau UI, Melki Sedek pun mempertanyakan keberadaan Gibran. Sebab putra sulung Presiden Jokowi tersebut tidak sedang menjalani masa cuti. Sementara itu, Ketua BEM KM Unisri Raffi Lantia mengaku kecewa dengan ketidakhadiran Gibran. Ia mempertanyakan sikap Gibran terhadap demokrasi jika kritik semacam ini tidak ditanggapi. Saya hidup mahasiswa, hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia, hidup rakyat Indonesia, hidup perempuan yang melawan, hidup perempuan yang melawan. Saya ucapkan selamat sore kepada seluruh masyarakat Kota Surakarta dan juga selamat sore.
TKN Prabowo Gibran merespon dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh Mayor Infantri Teddy Indra Wijaya. Seperti diketahui, ajudan Prabowo Subianto yang merupakan prajurit aktif TNI itu ikut duduk di barisan pendukung Prabowo Gibran. Ia bahkan ikut mengenakan baju pendukung Prabowo Gibran. TKN Prabowo Gibran mengatakan bahwa pihaknya akan patuh dan mengikuti aturan dalam Undang-Undang TNI. Hal itu dikonfirmasi oleh Sekretaris TKN Prabowo Gibran Nusron Wahid pada Selasa 18 Desember di KPU RI. Menurut Nusron, Mayor Teddy hanya menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai ajudan Menhan. Ia menyebut bahwa tugas Mayor Teddy adalah harus mengikuti aktivitas Prabowo selama 24 jam. Atas hal itu, Ketua DPP Partai Golkar tersebut enggan memberikan respon lebih jauh terkait polemik itu. Terlebih, lembaga tempat Mayor Teddy bertugas, dalam hal ini TNI, sudah memberikan respon. Sebelumnya, Kapuspen TNI Laksda Julius Wijoyono mengatakan bahwa Mayor Teddy tidak mewakili institusi. Ia hanya memposisikan diri sebagai ajudan, tidak lebih. Menurut Laksda Julius, Mayor Teddy juga tidak mewakili pribadi yang ikut berpolitik. Dukungan untuk paslon Capres-Cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka terus mengalir. Kali ini datang dari publik figur dan tokoh nasional yang tergabung dalam Relawan Derek Guru atau DARU. Relawan ini terdapat anggota Dewan Pertimbangan Presiden Habib Lutfi bin Yahya, anak Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Siti Mahduhah Ma'ruf Amin sebagai bendahara, dan mantan Kepala BNPT Komjen Boy Rafli Amar sebagai Dewan Pembina. Mereka resmi mendeklarasikan dukungan untuk Prabowo Gibran pada Minggu 17 Desember 2023. Dukungan ini ditandai dengan penyerahan secara simbolis melalui panji bendera Derek Guru yang diterima oleh Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran Rosan Roslani di Sekretariat DPP Derek Guru Tebet, Jakarta Selatan. Rosan Roslani mewakili Prabowo dan Gibran berterima kasih atas dukungan yang diberikan oleh relawan DARU. Dia mengatakan Prabowo dan Gibran tidak bisa hadir karena sedang berkampanye. Prabowo sedang berada di Jawa Timur, sementara Gibran sedang berada di Kalimantan. Dengan bertambahnya dukungan untuk Prabowo Gibran diharapkan bisa semakin memperkuat persatuan dan kesatuan Indonesia. Komisi Pemilihan Umum atau KPU merilis 11 nama panelis yang dipilih untuk debat perdana Cawapres pada Senin 18 Desember. Adapun 11 nama panelis debat Cawapres itu berasal dari berbagai latar belakang. Berikut daftar selengkapnya. Yang pertama ada Alamsyah Saragi, anggota Ombudsman Republik Indonesia periode 2016 hingga 2020. Yang kedua ada Aditya Wardono, ekonom dan pengajar FEB Universitas Jember. Yang ketiga ada Agustinus Prasetyantoko, ekonom dan rektor Universitas Katolik Indonesia Atmajaya 2015 hingga 2023. Yang keempat ada Fauzan Ali Rashid, dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Selanjutnya yang kelima ada Henry Saparini, pendiri dan ekonom KOR Indonesia. Yang keenam ada Hieronymus Rowa, yakni wakil rektor bidang akademik dan inovasi IPDN. Yang ketujuh ada Poppy Ismalina, Associate Professor di Departemen Ekonomi Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM. Yang kedelapan ada Retno Agustina Ika Putri, Rektor Universitas Bengkulu 2021 hingga 2025. Yang kesembilan ada Suharnomo, Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro. Kemudian yang ke-10 ada Tauhid Ahmad, Direktur Eksekutif Indef dan dosen FEB Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Selanjutnya yang terakhir ada Yosa Rizal Damuri, Direktur Eksekutif Center for Strategic and International Studies. Nah, selain dari nama panelis itu juga KPU sudah menunjuk 2 moderator yang akan memandu debat yang bakal berlangsung pada Jumat 22 Desember 2023 mendatang. Mereka adalah Alvito Diandova dan Liviana Cerlisa. Lokasi debat juga bukan lagi di kantor KPU, melainkan di Jakarta Convention Center. Mayor Infantri Teddy Indra Wijaya, ajudan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, ikut hadir dan mengenakan baju khas pendukung Prabowo Gibran saat debat perdana. Kehadiran Mayor Teddy dalam barisan pendukung Prabowo Gibran itu menjadi sorotan lantaran diduga melanggar netralitas TNI. Hal itu karena Mayor Teddy merupakan prajurit TNI aktif tetapi ikut hadir dan duduk dalam barisan pendukung Prabowo Gibran saat debat. Bawaslu saat ini masih mengkaji dugaan pelanggaran yang dilakukan Mayor Teddy. Hal itu dikonfirmasi oleh Ketua Bawaslu Republik Indonesia Rahmat Bagja pada Senin 18 Desember 2023.
Rahmat mengatakan Bawaslu akan menyampaikan dugaan pelanggaran netralitas Mayor Teddy kepada Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Sebab menurutnya dugaan pelanggaran tersebut berkaitan dengan netralitas TNI. Pengajian ini dilakukan berdasarkan inisiatif Bawaslu. Hal itu karena di media sosial sudah ramai tersebar video Mayor Teddy ikut bersorak dan duduk di bangku Prabowo Gibran saat debat. Sementara itu terkait pemberian sanksi jika terbukti melanggar netralitas, hal itu akan diserahkan kepada Panglima TNI. Di sisi lain, Kapuspen TNI Laksda Julius Wijoyono mengatakan kehadiran Mayor Teddy dalam debat hanya karena menjalankan tugas sebagai ajudan Prabowo saja. Menurut Laksda Julius, Mayor Teddy tidak mewakili institusi TNI atau pribadi yang ikut berpolitik. Salam saya, hidup mahasiswa! Puluhan mahasiswa yang mendatangi Balai Kota Solo, Jawa Tengah pada Senin 18 Desember sore terpaksa pulang dengan penuh kekecewaan. Semula, kedatangan mereka ingin mengajak Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka berdebat. Namun hingga demonstrasi berakhir, Gibran tak kunjung keluar menemui mahasiswa. Ketua BEM Universitas Indonesia atau UI, Melki Sedek, mempertanyakan keberadaan Gibran. Sebab putra sulung Presiden Jokowi tersebut tidak sedang menjalani masa cuti. Menurut laporan Tribun Solo, Gibran hanya berada di kantornya selama 1 jam, antara pukul 10 hingga 11 siang. Sementara itu, Ketua BEM KM Unisri, Rafila Anpia, mengaku kecewa dengan ketidakhadiran Gibran. Sebab mahasiswa ingin melihat bagaimana calon wakil presiden nomor urut 2 tersebut menyampaikan gagasannya. Rafila pun mempertanyakan sikap Gibran terhadap demokrasi jika kritik semacam ini tidak ditanggapi. Adapun mahasiswa yang hadir berasal dari Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM, sejumlah kampus di Solo dan kota-kota di Indonesia. Mereka kompak mengenakan kaos hitam sambil membentangkan spanduk bertuliskan evaluasi 9 tahun rezim Jokowi. Ada juga mahasiswa yang bawa jagung sebagai simbol bahwa demokrasi di Indonesia masih seumur jagung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Salam saya, hidup mahasiswa. Hidup rakyat Indonesia. Hidup perempuan yang melawan. Saya ucapkan selamat sore kepada seluruh masyarakat Kota Surakarta. Dan juga selamat sore kepada pemerintahan Kota Surakarta. Teman-teman dari Mas Gibran Wali Kota Solo. Hari ini kita sudah sering diperlihatkan kejadian-kejadian yang mengkebiri demokrasi, teman-teman. Demokrasi yang seharusnya menjadi tahta untuk masyarakat, tapi direnggut oleh keluarga Jokowi kawan-kawan. Betul, teman-teman? Hari ini nilai-nilai kebebasan dari demokrasi sudah hilang. Pemerintah seperti hantu dan tidak ingin mendengarkan suara dari masyarakat. Betul, kawan-kawan? Demokrasi pada hari ini masih seumur jagung. Maka untuk itu, mari kita nyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya untuk kita semua yang berjuang demi kebebasan masyarakat. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah air.
Hidup perempuan yang melawan. Puluhan mahasiswa menggelar aksi damai di depan Balai Kota Solo, Jawa Tengah pada Senin 18 Desember sore. Mereka datang dengan maksud ingin mengajak debat Gibran Raka Buming Raka yang saat ini menjadi calon wakil presiden nomor urut 2. Mahasiswa yang hadir berasal dari BEM sejumlah kampus di Solo dan kota-kota di Indonesia. Mereka kompak mengenakan kaos hitam sambil membentangkan spanduk bertuliskan evaluasi 9 tahun rezim Jokowi. Ada juga mahasiswa yang membawa jagung sebagai simbol bahwa demokrasi di Indonesia masih seumur jagung. Namun mereka dibuat kecewa karena Gibran tak kunjung muncul saat demonstrasi digelar. Ternyata wali kota Solo itu hanya berada di kantornya selama sekitar 1 jam antara pukul 10 hingga 11 siang. Ketua BEM Universitas Indonesia atau UI, Melki Sedek pun mempertanyakan keberadaan Gibran, sebab putra sulung Presiden Jokowi tersebut tidak sedang menjalani masa cuti. Sementara itu, Ketua BEM KM Unisri Raffi Lantia mengaku kecewa dengan ketidakhadiran Gibran. Ia mempertanyakan sikap Gibran terhadap demokrasi jika kritik semacam ini tidak ditanggapi. Saya hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Hidup rakyat Indonesia. Hidup rakyat Indonesia. Hidup perempuan yang melawan. Hidup perempuan yang melawan. Saya ucapkan selamat sore kepada seluruh masyarakat Kota Surakarta. Dan juga selamat sore. TKN Prabowo Gibran merespon dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh Mayor Infantri Teddy Indra Wijaya. Seperti diketahui, ajudan Prabowo Subianto yang merupakan prajurit aktif TNI itu ikut duduk di barisan pendukung Prabowo Gibran. Ia bahkan ikut mengenakan baju pendukung Prabowo Gibran. TKN Prabowo Gibran mengatakan bahwa pihaknya akan patuh dan mengikuti aturan dalam Undang-Undang TNI. Hal itu dikonfirmasi oleh Sekretaris TKN Prabowo Gibran Nusron Wahid pada Selasa 18 Desember di KPU RI. Menurut Nusron, Mayor Teddy hanya menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai ajudan Menhan. Ia menyebut bahwa tugas Mayor Teddy adalah harus mengikuti aktivitas Prabowo selama 24 jam. Atas hal itu, Ketua DPP Partai Golkar tersebut enggan memberikan respon lebih jauh terkait polemik itu. Terlebih, lembaga tempat Mayor Teddy bertugas, dalam hal ini TNI, sudah memberikan respon. Sebelumnya, Kapuspen TNI Laksda Julius Wijoyono mengatakan bahwa Mayor Teddy tidak mewakili institusi. Ia hanya memposisikan diri sebagai ajudan, tidak lebih. Menurut Laksda Julius, Mayor Teddy juga tidak mewakili pribadi yang ikut berpolitik. Dukungan untuk paslon Capres-Cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka terus mengalir. Kali ini datang dari publik figur dan tokoh nasional yang tergabung dalam Relawan Derek Guru atau DARU. Relawan ini terdapat anggota Dewan Pertimbangan Presiden Habib Lutfi bin Yahya, anak Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Siti Mahduhah Ma'ruf Amin sebagai bendahara, dan mantan Kepala BNPT Komjen Boy Rafli Amar sebagai Dewan Pembina. Mereka resmi mendeklarasikan dukungan untuk Prabowo Gibran pada Minggu 17 Desember 2023. Dukungan ini ditandai dengan penyerahan secara simbolis melalui panji bendera Derek Guru yang diterima oleh Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran Rosan Roslani di Sekretariat DPP Derek Guru Tebet, Jakarta Selatan. Rosan Roslani mewakili Prabowo dan Gibran berterima kasih atas dukungan yang diberikan oleh relawan DARU. Dia mengatakan Prabowo dan Gibran tidak bisa hadir karena sedang berkampanye. Prabowo sedang berada di Jawa Timur, sementara Gibran sedang berada di Kalimantan. Dengan bertambahnya dukungan untuk Prabowo Gibran diharapkan bisa semakin memperkuat persatuan dan kesatuan Indonesia. Komisi Pemilihan Umum atau KPU merilis 11 nama panelis yang dipilih untuk debat perdana Cawapres pada Senin 18 Desember. Adapun 11 nama panelis debat Cawapres itu berasal dari berbagai latar belakang. Berikut daftar selengkapnya. Yang pertama ada Alamsyah Saragi, anggota Ombudsman Republik Indonesia periode 2016 hingga 2020. Yang kedua ada Aditya Wardono, ekonom dan pengajar FEB Universitas Jember. Yang ketiga ada Agustinus Prasetyantoko, ekonom dan rektor Universitas Katolik Indonesia Atmajaya 2015 hingga 2023. Yang keempat ada Fauzan Ali Rashid, dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Selanjutnya yang kelima ada Henry Saparini, pendiri dan ekonom KOR Indonesia.
Yang keenam ada Hieronymus Rowa, yakni Wakil Rektor Bidang Akademik dan Inovasi IPDN. Yang ketujuh ada Poppy Ismalina, Associate Professor di Departemen Ekonomi Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM. Yang kedelapan ada Retno Agustina Ika Putri, Rektor Universitas Bengkulu 2021 hingga 2025. Yang kesembilan ada Suharnomo, Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro. Kemudian yang ke-10 ada Tauhid Ahmad, Direktur Eksekutif Indef dan dosen FEB Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Selanjutnya yang terakhir ada Yosa Rizal Damuri, Direktur Eksekutif Center for Strategic and International Studies. Nah, selain dari nama panelis itu juga KPU sudah menunjuk 2 moderator yang akan memandu debat yang bakal berlangsung pada Jumat 22 Desember 2023 mendatang. Mereka adalah Alvito Deandova dan Liviana Cerlisa. Lokasi debat juga bukan lagi di kantor KPU, melainkan di Jakarta Convention Center. Mayor Infantri Teddy Indrawijaya, Ajudan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, ikut hadir dan mengenakan baju khas pendukung Prabowo Gibran saat debat perdana. Kehadiran Mayor Teddy dalam barisan pendukung Prabowo Gibran itu menjadi sorotan lantaran diduga melanggar netralitas TNI. Hal itu karena Mayor Teddy merupakan prajurit TNI aktif tetapi ikut hadir dan duduk dalam barisan pendukung Prabowo Gibran saat debat. Bawaslu saat ini masih mengkaji dugaan pelanggaran yang dilakukan Mayor Teddy. Hal itu dikonfirmasi oleh Ketua Bawaslu Republik Indonesia Rahmat Bagja pada Senin 18 Desember 2023. Rahmat mengatakan Bawaslu akan menyampaikan dugaan pelanggaran netralitas Mayor Teddy kepada Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Sebab menurutnya dugaan pelanggaran tersebut berkaitan dengan netralitas TNI. Pengajian ini dilakukan berdasarkan inisiatif Bawaslu. Hal itu karena di media sosial sudah ramai tersebar video Mayor Teddy ikut bersorak dan duduk di bangku Prabowo Gibran saat debat. Sementara itu terkait pemberian sanksi jika terbukti melanggar netralitas, hal itu akan diserahkan kepada Panglima TNI. Di sisi lain, Kapuspen TNI Laksda Julius Wijoyono mengatakan kehadiran Mayor Teddy dalam debat hanya karena menjalankan tugas sebagai ajudan Prabowo saja. Menurut Laksda Julius, Mayor Teddy tidak mewakili institusi TNI atau pribadi yang ikut berpolitik. Salam saya, hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup rakyat! Puluhan mahasiswa yang mendatangi Balai Kota Solo, Jawa Tengah pada Senin 18 Desember sore terpaksa pulang dengan penuh kekecewaan. Semula, kedatangan mereka ingin mengajak Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka berdebat. Namun hingga demonstrasi berakhir, Gibran tak kunjung keluar menemui mahasiswa. Ketua BEM Universitas Indonesia atau UI, Melki Sedek, mempertanyakan keberadaan Gibran. Sebab putra sulung Presiden Jokowi tersebut tidak sedang menjalani masa cuti. Menurut laporan Tribun Solo, Gibran hanya berada di kantornya selama 1 jam, antara pukul 10 hingga 11 siang. Sementara itu, Ketua BEM KM Unisri, Rafila Anpia, mengaku kecewa dengan ketidakhadiran Gibran. Sebab mahasiswa ingin melihat bagaimana calon wakil presiden nomor urut 2 tersebut menyampaikan gagasannya. Rafila pun mempertanyakan sikap Gibran terhadap demokrasi jika kritik semacam ini tidak ditanggapi. Adapun mahasiswa yang hadir berasal dari Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM, sejumlah kampus di Solo dan kota-kota di Indonesia. Mereka kompak mengenakan kaos hitam sambil membentangkan spanduk bertuliskan evaluasi 9 tahun rezim Jokowi. Ada juga mahasiswa yang bawa jagung sebagai simbol bahwa demokrasi di Indonesia masih seumur jagung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Salam saya, hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Hidup rakyat Indonesia. Hidup rakyat Indonesia. Hidup perempuan yang melawan. Hidup perempuan yang melawan. Saya ucapkan selamat sore kepada seluruh masyarakat Kota Surakarta. Dan juga selamat sore kepada pemerintahan Kota Surakarta. Teman-teman dari Mas Gibran Wali Kota Solo. Hari ini kita sudah sering diperlihatkan
kejadian-kejadian yang mengkebiri demokrasi, teman-teman. Demokrasi yang seharusnya menjadi tahta untuk masyarakat, tapi direnggut oleh keluarga Jokowi kawan-kawan. Betul, teman-teman? Hari ini nilai-nilai kebebasan dari demokrasi sudah hilang. Pemerintah seperti acuh dan tidak ingin mendengarkan suara dari masyarakat. Betul, kawan-kawan? Demokrasi pada hari ini masih sumur jagung. Maka untuk itu, mari kita nyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya untuk kita semua yang berjuang demi kebebasan masyarakat. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Saya hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia, hidup perempuan yang melawan. Puluhan mahasiswa menggelar aksi damai di depan Balai Kota Solo, Jawa Tengah pada Senin 18 Desember sore. Mereka datang dengan maksud ingin mengajak debat Gibran Rakabuming Raka yang saat ini menjadi calon wakil presiden nomor urut 2. Mahasiswa yang hadir berasal dari BEM sejumlah kampus di Solo dan kota-kota di Indonesia. Mereka kompak mengenakan kaos hitam sambil membentangkan spanduk bertuliskan evaluasi 9 tahun rezim Jokowi. Ada juga mahasiswa yang membawa jagung sebagai simbol bahwa demokrasi di Indonesia masih seumur jagung. Namun mereka dibuat kecewa karena Gibran tak kunjung muncul saat demonstrasi digelar. Ternyata wali kota Solo itu hanya berada di kantornya selama sekitar 1 jam antara pukul 10 hingga 11 siang. Ketua BEM Universitas Indonesia atau UI, Melki Sedek pun mempertanyakan keberadaan Gibran. Sebab putra sulung Presiden Jokowi tersebut tidak sedang menjalani masa cuti. Sementara itu, Ketua BEM KM Unisri Raffi Lantia mengaku kecewa dengan ketidakhadiran Gibran. Ia mempertanyakan sikap Gibran terhadap demokrasi jika kritik semacam ini tidak ditanggapi. Saya hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia, hidup perempuan yang melawan. Saya ucapkan selamat sore kepada seluruh masyarakat Kota Surakarta dan juga selamat sore
TKN Prabowo Gibran merespon dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh Mayor Infantri Teddy Indra Wijaya. Seperti diketahui, ajudan Prabowo Subianto yang merupakan prajurit aktif TNI itu ikut duduk di barisan pendukung Prabowo Gibran. Ia bahkan ikut mengenakan baju pendukung Prabowo Gibran. TKN Prabowo Gibran mengatakan bahwa pihaknya akan patuh dan mengikuti aturan dalam Undang-Undang TNI. Hal itu dikonfirmasi oleh Sekretaris TKN Prabowo Gibran Nusron Wahid pada Selasa 18 Desember di KPU RI. Menurut Nusron, Mayor Teddy hanya menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai ajudan Menhan. Ia menyebut bahwa tugas Mayor Teddy adalah harus mengikuti aktivitas Prabowo selama 24 jam. Atas hal itu, Ketua DPP Partai Golkar tersebut enggan memberikan respon lebih jauh terkait polemik itu. Terlebih, lembaga tempat Mayor Teddy bertugas, dalam hal ini TNI, sudah memberikan respon. Sebelumnya, Kapuspen TNI Laksda Julius Wijoyono mengatakan bahwa Mayor Teddy tidak mewakili institusi. Ia hanya memposisikan diri sebagai ajudan, tidak lebih. Menurut Laksda Julius, Mayor Teddy juga tidak mewakili pribadi yang ikut berpolitik. Dukungan untuk paslon Capres-Cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka terus mengalir. Kali ini datang dari publik figur dan tokoh nasional yang tergabung dalam Relawan Derek Guru atau DARU. Relawan ini terdapat anggota Dewan Pertimbangan Presiden Habib Lutfi bin Yahya, anak Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Siti Mahduhah Ma'ruf Amin sebagai bendahara, dan mantan Kepala BNPT Komjen Boy Rafli Amar sebagai Dewan Pembina. Mereka resmi mendeklarasikan dukungan untuk Prabowo Gibran pada Minggu 17 Desember 2023. Dukungan ini ditandai dengan penyerahan secara simbolis melalui panji bendera Derek Guru yang diterima oleh Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran Rosan Ruslani di Sekretariat DPP Derek Guru Tebet, Jakarta Selatan. Rosan Ruslani mewakili Prabowo dan Gibran berterima kasih atas dukungan yang diberikan oleh relawan DARU. Dia mengatakan Prabowo dan Gibran tidak bisa hadir karena sedang berkampanye. Prabowo sedang berada di Jawa Timur, sementara Gibran sedang berada di Kalimantan. Dengan bertambahnya dukungan untuk Prabowo Gibran diharapkan bisa semakin memperkuat persatuan dan kesatuan Indonesia. Komisi Pemilihan Umum atau KPU merilis 11 nama panelis yang dipilih untuk debat perdana Cawapres pada Senin 18 Desember. Adapun 11 nama panelis debat Cawapres itu berasal dari berbagai latar belakang. Berikut daftar selengkapnya. Yang pertama ada Alamsyah Saragi, anggota Ombudsman Republik Indonesia periode 2016 hingga 2020. Yang kedua ada Aditya Wardono, ekonom dan pengajar FEB Universitas Jember. Yang ketiga ada Agustinus Prasetyanto, ekonom dan rektor Universitas Katolik Indonesia Atmajaya 2015 hingga 2023. Yang keempat ada Fauzan Ali Rashid, dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Selanjutnya yang kelima ada Henry Saparini, pendiri dan ekonom KOR Indonesia. Yang keenam ada Hieronymus Rowa, yakni wakil rektor bidang akademik dan inovasi IPDN. Yang ketujuh ada Poppy Ismalina, Associate Professor di Departemen Ekonomi Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM. Yang kedelapan ada Retno Agustina Ika Putri, Rektor Universitas Bengkulu 2021 hingga 2025. Yang kesembilan ada Suharnomo, Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro. Kemudian yang ke-10 ada Tauhid Ahmad, Direktur Eksekutif Indef dan dosen FEB Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Selanjutnya yang terakhir ada Yosa Rizal Damuri, Direktur Eksekutif Center for Strategic and International Studies. Nah, selain dari nama panelis itu juga KPU sudah menunjuk 2 moderator yang akan memandu debat yang bakal berlangsung pada Jumat 22 Desember 2023 mendatang. Mereka adalah Alvito Diandova dan Liviana Cerlisa. Lokasi debat juga bukan lagi di kantor KPU, melainkan di Jakarta Convention Center. Mayor Infantri Teddy Indra Wijaya, ajudan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, ikut hadir dan mengenakan baju khas pendukung Prabowo Gibran saat debat perdana. Kehadiran Mayor Teddy dalam barisan pendukung Prabowo Gibran itu menjadi sorotan lantaran diduga melanggar netralitas TNI. Hal itu karena Mayor Teddy merupakan prajurit TNI aktif tetapi ikut hadir dan duduk dalam barisan pendukung Prabowo Gibran saat debat. Bawaslu saat ini masih mengkaji dugaan pelanggaran yang dilakukan Mayor Teddy. Hal itu dikonfirmasi oleh Ketua Bawaslu Republik Indonesia Rahmat Bagja pada Senin 18 Desember 2023.
Rahmat mengatakan Bawaslu akan menyampaikan dugaan pelanggaran netralitas Mayor Teddy kepada Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Sebab menurutnya dugaan pelanggaran tersebut berkaitan dengan netralitas TNI. Pengajian ini dilakukan berdasarkan inisiatif Bawaslu. Hal itu karena di media sosial sudah ramai tersebar video Mayor Teddy ikut bersorak dan duduk di bangku Prabowo Gibran saat debat. Sementara itu terkait pemberian sanksi jika terbukti melanggar netralitas, hal itu akan diserahkan kepada Panglima TNI. Di sisi lain, Kapuspen TNI Laksda Julius Wijoyono mengatakan kehadiran Mayor Teddy dalam debat hanya karena menjalankan tugas sebagai ajudan Prabowo saja. Menurut Laksda Julius, Mayor Teddy tidak mewakili institusi TNI atau pribadi yang ikut berpolitik. Sama saya, hidup mahasiswa! Puluhan mahasiswa yang mendatangi Balai Kota Solo, Jawa Tengah pada Senin 18 Desember sore terpaksa pulang dengan penuh kekecewaan. Semula, kedatangan mereka ingin mengajak Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka berdebat. Namun hingga demonstrasi berakhir, Gibran tak kunjung keluar menemui mahasiswa. Ketua BEM Universitas Indonesia atau UI, Melki Sedek mempertanyakan keberadaan Gibran. Sebab putra sulung Presiden Jokowi tersebut tidak sedang menjalani masa cuti. Menurut laporan Tribun Solo, Gibran hanya berada di kantornya selama 1 jam, antara pukul 10 hingga 11 siang. Sementara itu, Ketua BEM KM Unisri, Rafila Anpia, mengaku kecewa dengan ketidakhadiran Gibran. Sebab mahasiswa ingin melihat bagaimana calon wakil presiden nomor urut 2 tersebut menyampaikan gagasannya. Rafila pun mempertanyakan sikap Gibran terhadap demokrasi jika kritik semacam ini tidak ditanggapi. Adapun mahasiswa yang hadir berasal dari Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM sejumlah kampus di Solo dan kota-kota di Indonesia. Mereka kompak mengenakan kaos hitam sambil membentangkan spanduk bertuliskan evaluasi 9 tahun rezim Jokowi. Ada juga mahasiswa yang bawa jagung sebagai simbol bahwa demokrasi di Indonesia masih seumur jagung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Salam saya, hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Hidup rakyat Indonesia. Hidup rakyat Indonesia. Hidup perempuan yang melawan. Hidup perempuan yang melawan. Saya ucapkan selamat sore kepada seluruh masyarakat Kota Surakarta. Dan juga selamat sore kepada pemerintahan Kota Surakarta. Teman-teman dari Mas Gibran Wali Kota Solo. Hari ini kita sudah sering diperlihatkan kejadian-kejadian yang mengkebiri demokrasi, teman-teman. Demokrasi yang seharusnya menjadi tahta untuk masyarakat, tapi direnggut oleh keluarga Jokowi kawan-kawan. Betul, teman-teman? Hari ini nilai-nilai kebebasan dari demokrasi sudah hilang. Pemerintah seperti acuh dan tidak ingin mendengarkan suara dari masyarakat. Betul, kawan-kawan? Demokrasi pada hari ini masih seumur jagung. Maka untuk itu, mari kita nyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya untuk kita semua yang berjuang demi kebebasan masyarakat. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri
Puluhan mahasiswa menggelar aksi damai di depan Balai Kota Solo, Jawa Tengah pada Senin 18 Desember sore. Mereka datang dengan maksud ingin mengajak debat Gibran Rakabuming Raka yang saat ini menjadi calon wakil presiden nomor urut 2. Mahasiswa yang hadir berasal dari BEM sejumlah kampus di Solo dan kota-kota di Indonesia. Mereka kompak mengenakan kaos hitam sambil membentangkan spanduk bertuliskan evaluasi 9 tahun rezim Jokowi. Ada juga mahasiswa yang membawa jagung sebagai simbol bahwa demokrasi di Indonesia masih seumur jagung. Namun mereka dibuat kecewa karena Gibran tak kunjung muncul saat demonstrasi digelar. Ternyata wali kota Solo itu hanya berada di kantornya selama sekitar 1 jam antara pukul 10 hingga 11 siang. Ketua BEM Universitas Indonesia atau UI, Melki Sedek pun mempertanyakan keberadaan Gibran. Sebab putra sulung Presiden Jokowi tersebut tidak sedang menjalani masa cuti. Sementara itu, Ketua BEM KM Unisri Raffi Lantia mengaku kecewa dengan ketidakhadiran Gibran. Ia mempertanyakan sikap Gibran terhadap demokrasi jika kritik semacam ini tidak ditanggapi. Saya hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Hidup rakyat Indonesia. Hidup rakyat Indonesia. Hidup perempuan yang melawan. Hidup perempuan yang melawan. Saya ucapkan selamat sore kepada seluruh masyarakat Kota Surakarta. Dan juga selamat sore. TKN Prabowo Gibran merespon dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh Mayor Infantri Teddy Indrawijaya. Seperti diketahui, ajudan Prabowo Subianto yang merupakan prajurit aktif TNI itu ikut duduk di barisan pendukung Prabowo Gibran. Ia bahkan ikut mengenakan baju pendukung Prabowo Gibran. TKN Prabowo Gibran mengatakan bahwa pihaknya akan patuh dan mengikuti aturan dalam Undang-Undang TNI. Hal itu dikonfirmasi oleh Sekretaris TKN Prabowo Gibran Nusron Wahid pada Selasa 18 Desember di KPU RI. Menurut Nusron, Mayor Teddy hanya menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai ajudan Menhan. Ia menyebut bahwa tugas Mayor Teddy adalah harus mengikuti aktivitas Prabowo selama 24 jam. Atas hal itu, Ketua DPP Partai Golkar tersebut enggan memberikan respon lebih jauh terkait polemik itu. Terlebih, lembaga tempat Mayor Teddy bertugas dalam hal ini TNI sudah memberikan respon. Sebelumnya, Kapuspen TNI Laksda Julius Wijoyono mengatakan bahwa Mayor Teddy tidak mewakili institusi. Ia hanya memposisikan diri sebagai ajudan, tidak lebih. Menurut Laksda Julius, Mayor Teddy juga tidak mewakili pribadi yang ikut berpolitik. Dukungan untuk paslon Capres-Cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka terus mengalir. Kali ini datang dari publik figur dan tokoh nasional yang tergabung dalam Relawan Derek Guru atau DARU. Relawan ini terdapat anggota Dewan Pertimbangan Presiden Habib Lutfi bin Yahya, anak Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Siti Mahduhah Ma'ruf Amin sebagai bendahara, dan mantan Kepala BNPT Komjen Boy Rafli Amar sebagai Dewan Pembina. Mereka resmi mendeklarasikan dukungan untuk Prabowo Gibran pada Minggu 17 Desember 2023. Dukungan ini ditandai dengan penyerahan secara simbolis melalui panji bendera Derek Guru yang diterima oleh Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran Rosan Roslani di Sekretariat DPP Derek Guru Tebet, Jakarta Selatan. Rosan Roslani mewakili Prabowo dan Gibran berterima kasih atas dukungan yang diberikan oleh relawan DARU. Ia mengatakan Prabowo dan Gibran tidak bisa hadir karena sedang berkampanye. Prabowo sedang berada di Jawa Timur, sementara Gibran sedang berada di Kalimantan. Dengan bertambahnya dukungan untuk Prabowo Gibran diharapkan bisa semakin memperkuat persatuan dan kesatuan Indonesia. Komisi Pemilihan Umum atau KPU merilis 11 nama panelis yang dipilih untuk debat perdana Cawapres pada Senin 18 Desember. Adapun 11 nama panelis debat Cawapres itu berasal dari berbagai latar belakang. Berikut daftar selengkapnya. Yang pertama ada Alamsyah Saragi, anggota Ombudsman Republik Indonesia periode 2016 hingga 2020. Yang kedua ada Aditya Wardono, ekonom dan pengajar FEB Universitas Jember. Yang ketiga ada Agustinus Prasetyanto, ekonom dan rektor Universitas Katolik Indonesia Atmajaya 2015 hingga 2023. Yang keempat ada Fauzan Ali Rashid, dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Selanjutnya yang kelima ada Henry Saparini, pendiri dan ekonom KOR Indonesia. Yang keenam ada Hyo
Nimus Rowa, yakni Wakil Rektor Bidang Akademik dan Inovasi IPDN. Yang ketujuh ada Poppy Ismalina, Asosiat Profesor di Departemen Ekonomi Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM. Yang kedelapan ada Retno Agustina Ika Putri, Rektor Universitas Bengkulu 2021 hingga 2025. Yang kesembilan ada Suharnomo, Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro. Kemudian yang ke-10 ada Tauhid Ahmad, Direktur Eksekutif Indef dan dosen FEB Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Selanjutnya yang terakhir ada Yosa Rizal Damuri, Direktur Eksekutif Center for Strategic and International Studies. Nah, selain dari nama panelis itu juga KPU sudah menunjuk 2 moderator yang akan memandu debat yang bakal berlangsung pada Jumat 22 Desember 2023 mendatang. Mereka adalah Alvito Diandova dan Liviana Cerlisa. Lokasi debat juga bukan lagi di kantor KPU, melainkan di Jakarta Convention Center. Mayor Infantri Teddy Indra Wijaya, Ajudan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, ikut hadir dan mengenakan baju khas pendukung Prabowo Gibran saat debat perdana. Kehadiran Mayor Teddy dalam barisan pendukung Prabowo Gibran itu menjadi sorotan lantaran diduga melanggar netralitas TNI. Hal itu karena Mayor Teddy merupakan prajurit TNI aktif tetapi ikut hadir dan duduk dalam barisan pendukung Prabowo Gibran saat debat. Bawaslu saat ini masih mengkaji dugaan pelanggaran yang dilakukan Mayor Teddy. Hal itu dikonfirmasi oleh Ketua Bawaslu Republik Indonesia Rahmat Bagja pada Senin 18 Desember 2023. Rahmat mengatakan Bawaslu akan menyampaikan dugaan pelanggaran netralitas Mayor Teddy kepada Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Sebab menurutnya dugaan pelanggaran tersebut berkaitan dengan netralitas TNI. Pengajian ini dilakukan berdasarkan inisiatif Bawaslu. Hal itu karena di media sosial sudah ramai tersebar video Mayor Teddy ikut bersorak dan duduk di bangku Prabowo Gibran saat debat. Sementara itu terkait pemberian sanksi jika terbukti melanggar netralitas, hal itu akan diserahkan kepada Panglima TNI. Di sisi lain, Kapuspen TNI Laksda Julius Wijoyono mengatakan kehadiran Mayor Teddy dalam debat hanya karena menjalankan tugas sebagai ajudan Prabowo saja. Menurut Laksda Julius, Mayor Teddy tidak mewakili institusi TNI atau pribadi yang ikut berpolitik. Hidup mahasiswa! Puluhan mahasiswa yang mendatangi Balai Kota Solo, Jawa Tengah pada Senin 18 Desember sore terpaksa pulang dengan penuh kekecewaan. Semula, kedatangan mereka ingin mengajak Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka berdebat. Namun hingga demonstrasi berakhir, Gibran tak kunjung keluar menemui mahasiswa. Ketua BEM Universitas Indonesia atau UI, Melki Sedek, mempertanyakan keberadaan Gibran. Sebab putra sulung Presiden Jokowi tersebut tidak sedang menjalani masa cuti. Menurut laporan Tribun Solo, Gibran hanya berada di kantornya selama 1 jam, antara pukul 10 hingga 11 siang. Sementara itu, Ketua BEM KM Unisri, Rafila Anpia, mengaku kecewa dengan ketidakhadiran Gibran. Sebab mahasiswa ingin melihat bagaimana calon wakil presiden nomor urut 2 tersebut menyampaikan gagasannya. Rafila pun mempertanyakan sikap Gibran terhadap demokrasi jika kritik semacam ini tidak ditanggapi. Adapun mahasiswa yang hadir berasal dari Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM sejumlah kampus di Solo dan kota-kota di Indonesia. Mereka kompak mengenakan kaos hitam sambil membentangkan spanduk bertuliskan evaluasi 9 tahun rezim Jokowi. Ada juga mahasiswa yang bawa jagung sebagai simbol bahwa demokrasi di Indonesia masih seumur jagung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Salam mahasaya. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Hidup rakyat Indonesia. Hidup rakyat Indonesia. Hidup perempuan yang melawan. Hidup perempuan yang melawan. Saya ucapkan selamat sore kepada seluruh masyarakat Kota Surakarta. Dan juga selamat sore kepada pemerintahan Kota Surakarta. Teman-teman dari Mas Gibran Wali Kota Solo. Hari ini kita sudah sering diperlihatkan kejadian-kejadian
yang mengkebiri demokrasi, teman-teman. Demokrasi yang seharusnya menjadi tahta untuk masyarakat, tapi direnggut oleh keluarga Jokowi kawan-kawan. Betul, teman-teman? Hari ini nilai-nilai kebebasan dari demokrasi sudah hilang. Pemerintah seperti acuh dan tidak ingin mendengarkan suara dari masyarakat. Betul, kawan-kawan? Demokrasi pada hari ini masih sumur jagung. Maka untuk itu, mari kita nyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya untuk kita semua yang berjuang demi kebebasan masyarakat. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Saya hidup mahasiswa, hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia, hidup rakyat Indonesia, hidup perempuan yang melawan. Puluhan mahasiswa menggelar aksi damai di depan Balai Kota Solo, Jawa Tengah pada Senin 18 Desember sore. Mereka datang dengan maksud ingin mengajak debat Gibran Rakabuming Raka yang saat ini menjadi calon wakil presiden nomor urut 2. Mahasiswa yang hadir berasal dari BEM sejumlah kampus di Solo dan kota-kota di Indonesia. Mereka kompak mengenakan kaos hitam sambil membentangkan spanduk bertuliskan evaluasi 9 tahun rezim Jokowi. Ada juga mahasiswa yang membawa jagung sebagai simbol bahwa demokrasi di Indonesia masih seumur jagung. Namun mereka dibuat kecewa karena Gibran tak kunjung muncul saat demonstrasi digelar. Ternyata wali kota Solo itu hanya berada di kantornya selama sekitar 1 jam antara pukul 10 hingga 11 siang. Ketua BEM Universitas Indonesia atau UI, Melkisedek pun mempertanyakan keberadaan Gibran. Sebab putra sulung Presiden Jokowi tersebut tidak sedang menjalani masa cuti. Sementara itu, Ketua BEM KM Unisri Raffi Lantia mengaku kecewa dengan ketidakhadiran Gibran. Ia mempertanyakan sikap Gibran terhadap demokrasi jika kritik semacam ini tidak ditanggapi. Saya hidup mahasiswa, hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia, hidup rakyat Indonesia, hidup perempuan yang melawan, hidup perempuan yang melawan. Saya ucapkan selamat sore kepada seluruh masyarakat Kota Surakarta dan juga selamat sore
TKN Prabowo Gibran merespon dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh Mayor Infantri Teddy Indra Wijaya. Seperti diketahui, ajudan Prabowo Subianto yang merupakan prajurit aktif TNI itu ikut duduk di barisan pendukung Prabowo Gibran. Ia bahkan ikut mengenakan baju pendukung Prabowo Gibran. TKN Prabowo Gibran mengatakan bahwa pihaknya akan patuh dan mengikuti aturan dalam Undang-Undang TNI. Hal itu dikonfirmasi oleh Sekretaris TKN Prabowo Gibran Nusron Wahid pada Selasa 18 Desember di KPU RI. Menurut Nusron, Mayor Teddy hanya menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai ajudan Menhan. Ia menyebut bahwa tugas Mayor Teddy adalah harus mengikuti aktivitas Prabowo selama 24 jam. Atas hal itu, Ketua DPP Partai Golkar tersebut enggan memberikan respon lebih jauh terkait polemik itu. Terlebih, lembaga tempat Mayor Teddy bertugas, dalam hal ini TNI, sudah memberikan respon. Sebelumnya, Kapuspen TNI Laksda Julius Wijoyono mengatakan bahwa Mayor Teddy tidak mewakili institusi. Ia hanya memposisikan diri sebagai ajudan, tidak lebih. Menurut Laksda Julius, Mayor Teddy juga tidak mewakili pribadi yang ikut berpolitik. Dukungan untuk paslon Capres-Cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka terus mengalir. Kali ini datang dari publik figur dan tokoh nasional yang tergabung dalam Relawan Derek Guru atau DARU. Relawan ini terdapat anggota Dewan Pertimbangan Presiden Habib Lutfi bin Yahya, anak Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Siti Mahduhah Ma'ruf Amin sebagai bendahara, dan mantan Kepala BNPT Komjen Boy Rafli Amar sebagai Dewan Pembina. Mereka resmi mendeklarasikan dukungan untuk Prabowo Gibran pada Minggu 17 Desember 2023. Dukungan ini ditandai dengan penyerahan secara simbolis melalui panji bendera Derek Guru yang diterima oleh Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran Rosan Roslani di Sekretariat DPP Derek Guru Tebet, Jakarta Selatan. Rosan Roslani mewakili Prabowo dan Gibran berterima kasih atas dukungan yang diberikan oleh relawan DARU. Ia mengatakan Prabowo dan Gibran tidak bisa hadir karena sedang berkampanye. Prabowo sedang berada di Jawa Timur, sementara Gibran sedang berada di Kalimantan. Dengan bertambahnya dukungan untuk Prabowo Gibran diharapkan bisa semakin memperkuat persatuan dan kesatuan Indonesia. Komisi Pemilihan Umum atau KPU merilis 11 nama panelis yang dipilih untuk debat perdana Cawapres pada Senin 18 Desember. Adapun 11 nama panelis debat Cawapres itu berasal dari berbagai latar belakang. Berikut daftar selengkapnya. Yang pertama ada Alamsyah Saragi, anggota Ombudsman Republik Indonesia periode 2016 hingga 2020. Yang kedua ada Aditya Wardono, ekonom dan pengajar FEB Universitas Jember. Yang ketiga ada Agustinus Prasetyanto, ekonom dan rektor Universitas Katolik Indonesia Atmajaya 2015 hingga 2023. Yang keempat ada Fauzan Ali Rashid, dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Selanjutnya yang kelima ada Henry Saparini, pendiri dan ekonom KOR Indonesia. Yang keenam ada Hieronymus Rowa, yakni wakil rektor bidang akademik dan inovasi IPDN. Yang ketujuh ada Poppy Ismalina, Associate Professor di Departemen Ekonomi Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM. Yang kedelapan ada Retno Agustina Ika Putri, Rektor Universitas Bengkulu 2021 hingga 2025. Yang kesembilan ada Suharnomo, Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro. Kemudian yang ke-10 ada Tauhid Ahmad, Direktur Eksekutif Indef dan dosen FEB Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Selanjutnya yang terakhir ada Yosa Rizal Damuri, Direktur Eksekutif Center for Strategic and International Studies. Nah, selain dari nama panelis itu juga KPU sudah menunjuk 2 moderator yang akan memandu debat yang bakal berlangsung pada Jumat 22 Desember 2023 mendatang. Mereka adalah Alvito Diandova dan Liviana Cerlisa. Lokasi debat juga bukan lagi di kantor KPU, melainkan di Jakarta Convention Center. Mayor Infantri Teddy Indra Wijaya, ajudan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, ikut hadir dan mengenakan baju khas pendukung Prabowo Gibran saat debat perdana. Kehadiran Mayor Teddy dalam barisan pendukung Prabowo Gibran itu menjadi sorotan lantaran diduga melanggar netralitas TNI. Hal itu karena Mayor Teddy merupakan prajurit TNI aktif tetapi ikut hadir dan duduk dalam barisan pendukung Prabowo Gibran saat debat. Bawaslu saat ini masih mengkaji dugaan pelanggaran yang dilakukan Mayor Teddy. Hal itu dikonfirmasi oleh Ketua Bawaslu Republik Indonesia Rahmat Bagja pada Senin 18 Desember 2023.
Rahmat mengatakan Bawaslu akan menyampaikan dugaan pelanggaran netralitas Mayor Teddy kepada Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Sebab menurutnya dugaan pelanggaran tersebut berkaitan dengan netralitas TNI. Pengajian ini dilakukan berdasarkan inisiatif Bawaslu. Hal itu karena di media sosial sudah ramai tersebar video Mayor Teddy ikut bersorak dan duduk di bangku Prabowo Gibran saat debat. Sementara itu terkait pemberian sanksi jika terbukti melanggar netralitas, hal itu akan diserahkan kepada Panglima TNI. Di sisi lain, Kapuspen TNI Laksda Julius Wijoyono mengatakan kehadiran Mayor Teddy dalam debat hanya karena menjalankan tugas sebagai ajudan Prabowo saja. Menurut Laksda Julius, Mayor Teddy tidak mewakili institusi TNI atau pribadi yang ikut berpolitik. Sama saya, hidup mahasiswa! Puluhan mahasiswa yang mendatangi Balai Kota Solo, Jawa Tengah pada Senin 18 Desember sore terpaksa pulang dengan penuh kekecewaan. Semula, kedatangan mereka ingin mengajak Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka berdebat. Namun hingga demonstrasi berakhir, Gibran tak kunjung keluar menemui mahasiswa. Ketua BEM Universitas Indonesia atau UI, Melki Sedek mempertanyakan keberadaan Gibran. Sebab putra sulung Presiden Jokowi tersebut tidak sedang menjalani masa cuti. Menurut laporan Tribun Solo, Gibran hanya berada di kantornya selama 1 jam, antara pukul 10 hingga 11 siang. Sementara itu, Ketua BEM KM Unisri, Rafila Anpia, mengaku kecewa dengan ketidakhadiran Gibran. Sebab mahasiswa ingin melihat bagaimana calon wakil presiden nomor urut 2 tersebut menyampaikan gagasannya. Rafila pun mempertanyakan sikap Gibran terhadap demokrasi jika kritik semacam ini tidak ditanggapi. Adapun mahasiswa yang hadir berasal dari Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM sejumlah kampus di Solo dan kota-kota di Indonesia. Mereka kompak mengenakan kaos hitam sambil membentangkan spanduk bertuliskan evaluasi 9 tahun rezim Jokowi. Ada juga mahasiswa yang bawa jagung sebagai simbol bahwa demokrasi di Indonesia masih seumur jagung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Salam saya, hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Hidup rakyat Indonesia. Hidup rakyat Indonesia. Hidup perempuan yang melawan. Hidup perempuan yang melawan. Saya ucapkan selamat sore kepada seluruh masyarakat Kota Surakarta. Dan juga selamat sore kepada pemerintahan Kota Surakarta. Teman-teman dari Mas Gibran Wali Kota Solo. Hari ini kita sudah sering diperlihatkan kejadian-kejadian yang mengkebiri demokrasi, teman-teman. Demokrasi yang seharusnya menjadi tahta untuk masyarakat, tapi direnggut oleh keluarga Jokowi kawan-kawan. Betul, teman-teman? Hari ini nilai-nilai kebebasan dari demokrasi sudah hilang. Pemerintah seperti acuh dan tidak ingin mendengarkan suara dari masyarakat. Betul, kawan-kawan? Demokrasi pada hari ini masih seumur jagung. Maka untuk itu, mari kita nyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya untuk kita semua yang berjuang demi kebebasan masyarakat. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya.
Hidup perempuan yang melawan. Puluhan mahasiswa menggelar aksi damai di depan Balai Kota Solo, Jawa Tengah pada Senin 18 Desember sore. Mereka datang dengan maksud ingin mengajak debat Gibran Raka Buming Raka yang saat ini menjadi calon wakil presiden nomor urut 2. Mahasiswa yang hadir berasal dari BEM sejumlah kampus di Solo dan kota-kota di Indonesia. Mereka kompak mengenakan kaos hitam sambil membentangkan spanduk bertuliskan evaluasi 9 tahun rezim Jokowi. Ada juga mahasiswa yang membawa jagung sebagai simbol bahwa demokrasi di Indonesia masih seumur jagung. Namun mereka dibuat kecewa karena Gibran tak kunjung muncul saat demonstrasi digelar. Ternyata wali kota Solo itu hanya berada di kantornya selama sekitar 1 jam antara pukul 10 hingga 11 siang. Ketua BEM Universitas Indonesia atau UI, Melki Sedek pun mempertanyakan keberadaan Gibran. Sebab putra sulung Presiden Jokowi tersebut tidak sedang menjalani masa cuti. Sementara itu, Ketua BEM KM Unisri Raffi Lantia mengaku kecewa dengan ketidakhadiran Gibran. Ia mempertanyakan sikap Gibran terhadap demokrasi jika kritik semacam ini tidak ditanggapi. Saya hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Hidup rakyat Indonesia. Hidup rakyat Indonesia. Hidup perempuan yang melawan. Hidup perempuan yang melawan. Saya ucapkan selamat sore kepada seluruh masyarakat Kota Surakarta. Dan juga selamat sore. TKN Prabowo Gibran merespon dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh Mayor Infantri Teddy Indrawijaya. Seperti diketahui, ajudan Prabowo Subianto yang merupakan prajurit aktif TNI itu ikut duduk di barisan pendukung Prabowo Gibran. Ia bahkan ikut mengenakan baju pendukung Prabowo Gibran. TKN Prabowo Gibran mengatakan bahwa pihaknya akan patuh dan mengikuti aturan dalam Undang-Undang TNI. Hal itu dikonfirmasi oleh Sekretaris TKN Prabowo Gibran Nusron Wahid pada Selasa 18 Desember di KPU RI. Menurut Nusron, Mayor Teddy hanya menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai ajudan Menhan. Ia menyebut bahwa tugas Mayor Teddy adalah harus mengikuti aktivitas Prabowo selama 24 jam. Atas hal itu, Ketua DPP Partai Golkar tersebut enggan memberikan respon lebih jauh terkait polemik itu. Terlebih, lembaga tempat Mayor Teddy bertugas dalam hal ini TNI sudah memberikan respon. Sebelumnya, Kapuspen TNI Laksda Julius Wijoyono mengatakan bahwa Mayor Teddy tidak mewakili institusi. Ia hanya memposisikan diri sebagai ajudan, tidak lebih. Menurut Laksda Julius, Mayor Teddy juga tidak mewakili pribadi yang ikut berpolitik. Dukungan untuk paslon Capres-Cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka terus mengalir. Kali ini datang dari publik figur dan tokoh nasional yang tergabung dalam Relawan Derek Guru atau DARU. Relawan ini terdapat anggota Dewan Pertimbangan Presiden Habib Lutfi bin Yahya, anak Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Siti Mahduhah Ma'ruf Amin sebagai bendahara, dan mantan Kepala BNPT Komjen Boy Rafli Amar sebagai Dewan Pembina. Mereka resmi mendeklarasikan dukungan untuk Prabowo Gibran pada Minggu 17 Desember 2023. Dukungan ini ditandai dengan penyerahan secara simbolis melalui panji bendera Derek Guru yang diterima oleh Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran Rosan Roslani di Sekretariat DPP Derek Guru Tebet, Jakarta Selatan. Rosan Roslani mewakili Prabowo dan Gibran berterima kasih atas dukungan yang diberikan oleh relawan DARU. Ia mengatakan Prabowo dan Gibran tidak bisa hadir karena sedang berkampanye. Prabowo sedang berada di Jawa Timur, sementara Gibran sedang berada di Kalimantan. Dengan bertambahnya dukungan untuk Prabowo Gibran diharapkan bisa semakin memperkuat persatuan dan kesatuan Indonesia. Komisi Pemilihan Umum atau KPU merilis 11 nama panelis yang dipilih untuk debat perdana Cawapres pada Senin 18 Desember. Adapun 11 nama panelis debat Cawapres itu berasal dari berbagai latar belakang. Berikut daftar selengkapnya. Yang pertama ada Alamsyah Saragi, anggota Ombudsman Republik Indonesia periode 2016 hingga 2020. Yang kedua ada Aditya Wardono, ekonom dan pengajar FEB Universitas Jember. Yang ketiga ada Agustinus Prasetyanto, ekonom dan rektor Universitas Katolik Indonesia Atmajaya 2015 hingga 2023. Yang keempat ada Fauzan Ali Rashid, dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Selanjutnya yang kelima ada Henry Saparini, pendiri dan ekonom KOR Indonesia.
Yang keenam ada Hieronymus Rowa, yakni Wakil Rektor Bidang Akademik dan Inovasi IPDN. Yang ketujuh ada Poppy Ismalina, Asosiat Profesor di Departemen Ekonomi Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM. Yang kedelapan ada Retno Agustina Ika Putri, Rektor Universitas Bengkulu 2021 hingga 2025. Yang kesembilan ada Suharnomo, Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro. Kemudian yang ke-10 ada Tauhid Ahmad, Direktur Eksekutif Indef dan dosen FEB Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Selanjutnya yang terakhir ada Yosa Rizal Damuri, Direktur Eksekutif Center for Strategic and International Studies. Nah, selain dari nama panelis itu juga KPU sudah menunjuk 2 moderator yang akan memandu debat yang bakal berlangsung pada Jumat 22 Desember 2023 mendatang. Mereka adalah Alvito Deandova dan Liviana Cerlisa. Lokasi debat juga bukan lagi di kantor KPU, melainkan di Jakarta Convention Center. Mayor Infantri Teddy Indra Wijaya, Ajudan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, ikut hadir dan mengenakan baju khas pendukung Prabowo Gibran saat debat perdana. Kehadiran Mayor Teddy dalam barisan pendukung Prabowo Gibran itu menjadi sorotan lantaran diduga melanggar netralitas TNI. Hal itu karena Mayor Teddy merupakan prajurit TNI aktif tetapi ikut hadir dan duduk dalam barisan pendukung Prabowo Gibran saat debat. Bawaslu saat ini masih mengkaji dugaan pelanggaran yang dilakukan Mayor Teddy. Hal itu dikonfirmasi oleh Ketua Bawaslu Republik Indonesia Rahmat Bagja pada Senin 18 Desember 2023. Rahmat mengatakan Bawaslu akan menyampaikan dugaan pelanggaran netralitas Mayor Teddy kepada Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Sebab menurutnya dugaan pelanggaran tersebut berkaitan dengan netralitas TNI. Pengajian ini dilakukan berdasarkan inisiatif Bawaslu. Hal itu karena di media sosial sudah ramai tersebar video Mayor Teddy ikut bersorak dan duduk di bangku Prabowo Gibran saat debat. Sementara itu terkait pemberian sanksi jika terbukti melanggar netralitas, hal itu akan diserahkan kepada Panglima TNI. Di sisi lain, Kapuspen TNI Laksda Julius Wijoyono mengatakan kehadiran Mayor Teddy dalam debat hanya karena menjalankan tugas sebagai ajudan Prabowo saja. Menurut Laksda Julius, Mayor Teddy tidak mewakili institusi TNI atau pribadi yang ikut berpolitik. Hidup mahasiswa! Puluhan mahasiswa yang mendatangi Balai Kota Solo, Jawa Tengah pada Senin 18 Desember sore terpaksa pulang dengan penuh kekecewaan. Semula, kedatangan mereka ingin mengajak Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka berdebat. Namun hingga demonstrasi berakhir, Gibran tak kunjung keluar menemui mahasiswa. Ketua BEM Universitas Indonesia atau UI, Melki Sedek, mempertanyakan keberadaan Gibran. Sebab putra sulung Presiden Jokowi tersebut tidak sedang menjalani masa cuti. Menurut laporan Tribun Solo, Gibran hanya berada di kantornya selama 1 jam, antara pukul 10 hingga 11 siang. Sementara itu, Ketua BEM KM Unisri, Rafila Anpia, mengaku kecewa dengan ketidakhadiran Gibran. Sebab mahasiswa ingin melihat bagaimana calon wakil presiden nomor urut 2 tersebut menyampaikan gagasannya. Rafila pun mempertanyakan sikap Gibran terhadap demokrasi jika kritik semacam ini tidak ditanggapi. Adapun mahasiswa yang hadir berasal dari Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM, sejumlah kampus di Solo dan kota-kota di Indonesia. Mereka kompak mengenakan kaos hitam sambil membentangkan spanduk bertuliskan evaluasi 9 tahun rezim Jokowi. Ada juga mahasiswa yang bawa jagung sebagai simbol bahwa demokrasi di Indonesia masih seumur jagung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Salam hangat saya. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Hidup rakyat Indonesia. Hidup rakyat Indonesia. Hidup perempuan yang melawan. Hidup perempuan yang melawan. Saya ucapkan selamat sore kepada seluruh masyarakat Kota Surakarta. Dan juga selamat sore kepada pemerintahan Kota Surakarta. Teman-teman dari Mas Gibran Wali Kota Solo. Hari ini kita sudah sering diperlihatkan
kejadian-kejadian yang mengkebiri demokrasi, teman-teman. Demokrasi yang seharusnya menjadi tahta untuk masyarakat, tapi direnggut oleh keluarga Jokowi kawan-kawan. Betul, teman-teman? Hari ini nilai-nilai kebebasan dari demokrasi sudah hilang. Pemerintah seperti acuh dan tidak ingin mendengarkan suara dari masyarakat. Betul, kawan-kawan? Demokrasi pada hari ini masih sumur jagung. Maka untuk itu, mari kita nyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya untuk kita semua yang berjuang demi kebebasan masyarakat. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Saya hidup mahasiswa, hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia, hidup rakyat Indonesia, hidup perempuan yang melawan. Puluhan mahasiswa menggelar aksi damai di depan Balai Kota Solo, Jawa Tengah pada Senin 18 Desember sore. Mereka datang dengan maksud ingin mengajak debat Gibran Rakabuming Raka yang saat ini menjadi calon wakil presiden nomor urut 2. Mahasiswa yang hadir berasal dari BEM sejumlah kampus di Solo dan kota-kota di Indonesia. Mereka kompak mengenakan kaos hitam sambil membentangkan spanduk bertuliskan evaluasi 9 tahun rezim Jokowi. Ada juga mahasiswa yang membawa jagung sebagai simbol bahwa demokrasi di Indonesia masih seumur jagung. Namun mereka dibuat kecewa karena Gibran tak kunjung muncul saat demonstrasi digelar. Ternyata wali kota Solo itu hanya berada di kantornya selama sekitar 1 jam antara pukul 10 hingga 11 siang. Ketua BEM Universitas Indonesia atau UI, Melkisedek pun mempertanyakan keberadaan Gibran. Sebab putra sulung Presiden Jokowi tersebut tidak sedang menjalani masa cuti. Sementara itu, Ketua BEM KM Unisri Raffi Lantia mengaku kecewa dengan ketidakhadiran Gibran. Ia mempertanyakan sikap Gibran terhadap demokrasi jika kritik semacam ini tidak ditanggapi. Saya hidup mahasiswa, hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia, hidup rakyat Indonesia, hidup perempuan yang melawan, hidup perempuan yang melawan. Saya ucapkan selamat sore kepada seluruh masyarakat Kota Surakarta dan juga selamat sore
TKN Prabowo Gibran merespon dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh Mayor Infantri Teddy Indrawijaya. Seperti diketahui, ajudan Prabowo Subianto yang merupakan prajurit aktif TNI itu ikut duduk di barisan pendukung Prabowo Gibran. Ia bahkan ikut mengenakan baju pendukung Prabowo Gibran. TKN Prabowo Gibran mengatakan bahwa pihaknya akan patuh dan mengikuti aturan dalam Undang-Undang TNI. Hal itu dikonfirmasi oleh Sekretaris TKN Prabowo Gibran Nusron Wahid pada Selasa 18 Desember di KPU RI. Menurut Nusron, Mayor Teddy hanya menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai ajudan Menhan. Ia menyebut bahwa tugas Mayor Teddy adalah harus mengikuti aktivitas Prabowo selama 24 jam. Atas hal itu, Ketua DPP Partai Golkar tersebut enggan memberikan respon lebih jauh terkait polemik itu. Terlebih, lembaga tempat Mayor Teddy bertugas, dalam hal ini TNI, sudah memberikan respon. Sebelumnya, Kapuspen TNI Laksda Julius Wijoyono mengatakan bahwa Mayor Teddy tidak mewakili institusi. Ia hanya memposisikan diri sebagai ajudan, tidak lebih. Menurut Laksda Julius, Mayor Teddy juga tidak mewakili pribadi yang ikut berpolitik. Dukungan untuk paslon Capres-Cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka terus mengalir. Kali ini datang dari publik figur dan tokoh nasional yang tergabung dalam Relawan Derek Guru atau DARU. Relawan ini terdapat anggota Dewan Pertimbangan Presiden Habib Lutfi bin Yahya, anak Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Siti Mahduhah Ma'ruf Amin sebagai bendahara, dan mantan Kepala BNPT Komjen Boy Rafli Amar sebagai Dewan Pembina. Mereka resmi mendeklarasikan dukungan untuk Prabowo Gibran pada Minggu 17 Desember 2023. Dukungan ini ditandai dengan penyerahan secara simbolis melalui panji benderan Derek Guru yang diterima oleh Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran Rosan Ruslani di Sekretariat DPP Derek Guru Tebet, Jakarta Selatan. Rosan Ruslani mewakili Prabowo dan Gibran berterima kasih atas dukungan yang diberikan oleh relawan DARU. Dia mengatakan Prabowo dan Gibran tidak bisa hadir karena sedang berkampanye. Prabowo sedang berada di Jawa Timur, sementara Gibran sedang berada di Kalimantan. Dengan bertambahnya dukungan untuk Prabowo Gibran diharapkan bisa semakin memperkuat persatuan dan kesatuan Indonesia. Komisi Pemilihan Umum atau KPU merilis 11 nama panelis yang dipilih untuk debat perdana Cawapres pada Senin 18 Desember. Adapun 11 nama panelis debat Cawapres itu berasal dari berbagai latar belakang. Berikut daftar selengkapnya. Yang pertama ada Alamsyah Saragi, anggota Ombudsman Republik Indonesia periode 2016 hingga 2020. Yang kedua ada Aditya Wardono, ekonom dan pengajar FEB Universitas Jember. Yang ketiga ada Agustinus Prasetyantoko, ekonom dan rektor Universitas Katolik Indonesia Atmajaya 2015 hingga 2023. Yang keempat ada Fauzan Ali Rashid, dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Selanjutnya yang kelima ada Henry Saparini, pendiri dan ekonom KOR Indonesia. Yang keenam ada Hieronymus Rowa, yakni wakil rektor bidang akademik dan inovasi IPDN. Yang ketujuh ada Poppy Ismalina, Associate Professor di Departemen Ekonomi Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM. Yang kedelapan ada Retno Agustina Ika Putri, Rektor Universitas Bengkulu 2021 hingga 2025. Yang kesembilan ada Suharnomo, Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro. Kemudian yang ke-10 ada Tauhid Ahmad, Direktur Eksekutif Indef dan dosen FEB Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Selanjutnya yang terakhir ada Yosa Rizal Damuri, Direktur Eksekutif Center for Strategic and International Studies. Nah, selain dari nama panelis itu juga KPU sudah menunjuk 2 moderator yang akan memandu debat yang bakal berlangsung pada Jumat 22 Desember 2023 mendatang. Mereka adalah Alvito Diandova dan Liviana Charlisa. Lokasi debat juga bukan lagi di kantor KPU, melainkan di Jakarta Convention Center. Mayor Infantri Teddy Indrawijaya, ajudan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, ikut hadir dan mengenakan baju khas pendukung Prabowo Gibran saat debat perdana. Kehadiran Mayor Teddy dalam barisan pendukung Prabowo Gibran itu menjadi sorotan lantaran diduga melanggar netralitas TNI. Hal itu karena Mayor Teddy merupakan prajurit TNI aktif tetapi ikut hadir dan duduk dalam barisan pendukung Prabowo Gibran saat debat. Bawaslu saat ini masih mengkaji dugaan pelanggaran yang dilakukan Mayor Teddy. Hal itu dikonfirmasi oleh Ketua Bawaslu Republik Indonesia Rahmat Bagja pada Senin 18 Desember 2023.
Rahmat mengatakan Bawaslu akan menyampaikan dugaan pelanggaran netralitas Mayor Teddy kepada Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Sebab menurutnya dugaan pelanggaran tersebut berkaitan dengan netralitas TNI. Pengkajian ini dilakukan berdasarkan inisiatif Bawaslu. Hal itu karena di media sosial sudah ramai tersebar video Mayor Teddy ikut bersorak dan duduk di bangku Prabowo Gibran saat debat. Sementara itu terkait pemberian sanksi jika terbukti melanggar netralitas, hal itu akan diserahkan kepada Panglima TNI. Di sisi lain, Kapuspen TNI Laksda Julius Wijoyono mengatakan kehadiran Mayor Teddy dalam debat hanya karena menjalankan tugas sebagai ajudan Prabowo saja. Menurut Laksda Julius, Mayor Teddy tidak mewakili institusi TNI atau pribadi yang ikut berpolitik. Sama saya, hidup mahasiswa! Puluhan mahasiswa yang mendatangi Balai Kota Solo, Jawa Tengah pada Senin 18 Desember sore terpaksa pulang dengan penuh kekecewaan. Semula, kedatangan mereka ingin mengajak Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka berdebat. Namun hingga demonstrasi berakhir, Gibran tak kunjung keluar menemui mahasiswa. Ketua BEM Universitas Indonesia atau UI, Melki Sedek, mempertanyakan keberadaan Gibran. Sebab putra sulung Presiden Jokowi tersebut tidak sedang menjalani masa cuti. Menurut laporan Tribun Solo, Gibran hanya berada di kantornya selama 1 jam, antara pukul 10 hingga 11 siang. Sementara itu, Ketua BEM KM Unisri, Rafila Anpia, mengaku kecewa dengan ketidakhadiran Gibran. Sebab mahasiswa ingin melihat bagaimana calon wakil presiden nomor urut 2 tersebut menyampaikan gagasannya. Rafila pun mempertanyakan sikap Gibran terhadap demokrasi jika kritik semacam ini tidak ditanggapi. Adapun mahasiswa yang hadir berasal dari Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM, sejumlah kampus di Solo dan kota-kota di Indonesia. Mereka kompak mengenakan kaos hitam sambil membentangkan spanduk bertuliskan evaluasi 9 tahun rezim Jokowi. Ada juga mahasiswa yang bawa jagung sebagai simbol bahwa demokrasi di Indonesia masih seumur jagung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Salam saya, hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Hidup rakyat Indonesia. Hidup rakyat Indonesia. Hidup perempuan yang melawan. Hidup perempuan yang melawan. Saya ucapkan selamat sore kepada seluruh masyarakat Kota Surakarta. Dan juga selamat sore kepada pemerintahan Kota Surakarta. Teman-teman dari Mas Gibran Wali Kota Solo. Hari ini kita sudah sering diperlihatkan kejadian-kejadian yang mengkebiri demokrasi, teman-teman. Demokrasi yang seharusnya menjadi tahta untuk masyarakat, tapi direnggut oleh keluarga Jokowi kawan-kawan. Betul, teman-teman? Hari ini nilai-nilai kebebasan dari demokrasi sudah hilang. Pemerintah seperti acuh dan tidak ingin mendengarkan suara dari masyarakat. Betul, kawan-kawan? Demokrasi pada hari ini masih seumur jagung. Maka untuk itu, mari kita nyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya untuk kita semua yang berjuang demi kebebasan masyarakat. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah air.
Puluhan mahasiswa menggelar aksi damai di depan Balai Kota Solo, Jawa Tengah pada Senin 18 Desember sore. Mereka datang dengan maksud ingin mengajak debat Gibran Rakabuming Raka yang saat ini menjadi calon wakil presiden nomor urut 2. Mahasiswa yang hadir berasal dari BEM sejumlah kampus di Solo dan kota-kota di Indonesia. Mereka kompak mengenakan kaos hitam sambil membentangkan spanduk bertuliskan evaluasi 9 tahun rezim Jokowi. Ada juga mahasiswa yang membawa jagung sebagai simbol bahwa demokrasi di Indonesia masih seumur jagung. Namun mereka dibuat kecewa karena Gibran tak kunjung muncul saat demonstrasi digelar. Ternyata wali kota Solo itu hanya berada di kantornya selama sekitar 1 jam antara pukul 10 hingga 11 siang. Ketua BEM Universitas Indonesia atau UI, Melki Sedek pun mempertanyakan keberadaan Gibran, sebab putra sulung Presiden Jokowi tersebut tidak sedang menjalani masa cuti. Sementara itu, Ketua BEM KM Unisri Raffi Lantia mengaku kecewa dengan ketidakhadiran Gibran. Ia mempertanyakan sikap Gibran terhadap demokrasi jika kritik semacam ini tidak ditanggapi. Saya hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Hidup rakyat Indonesia. Hidup rakyat Indonesia. Hidup perempuan yang melawan. Hidup perempuan yang melawan. Saya ucapkan selamat sore kepada seluruh masyarakat Kota Surakarta. Dan juga selamat sore. TKN Prabowo Gibran merespon dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh Mayor Infantri Teddy Indra Wijaya. Seperti diketahui, ajudan Prabowo Subianto yang merupakan prajurit aktif TNI itu ikut duduk di barisan pendukung Prabowo Gibran. Ia bahkan ikut mengenakan baju pendukung Prabowo Gibran. TKN Prabowo Gibran mengatakan bahwa pihaknya akan patuh dan mengikuti aturan dalam Undang-Undang TNI. Hal itu dikonfirmasi oleh Sekretaris TKN Prabowo Gibran Nusron Wahid pada Selasa 18 Desember di KPU RI. Menurut Nusron, Mayor Teddy hanya menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai ajudan Menhan. Ia menyebut bahwa tugas Mayor Teddy adalah harus mengikuti aktivitas Prabowo selama 24 jam. Atas hal itu, Ketua DPP Partai Golkar tersebut enggan memberikan respon lebih jauh terkait polemik itu. Terlebih, lembaga tempat Mayor Teddy bertugas, dalam hal ini TNI, sudah memberikan respon. Sebelumnya, Kapuspen TNI Laksda Julius Wijoyono mengatakan bahwa Mayor Teddy tidak mewakili institusi. Ia hanya memposisikan diri sebagai ajudan, tidak lebih. Menurut Laksda Julius, Mayor Teddy juga tidak mewakili pribadi yang ikut berpolitik. Dukungan untuk paslon Capres-Cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka terus mengalir. Kali ini datang dari publik figur dan tokoh nasional yang tergabung dalam Relawan Derek Guru atau DARU. Relawan ini terdapat anggota Dewan Pertimbangan Presiden Habib Lutfi bin Yahya, anak Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Siti Mahduhah Ma'ruf Amin sebagai bendahara, dan mantan Kepala BNPT Komjen Boy Rafli Amar sebagai Dewan Pembina. Mereka resmi mendeklarasikan dukungan untuk Prabowo Gibran pada Minggu 17 Desember 2023. Dukungan ini ditandai dengan penyerahan secara simbolis melalui panji benderan Derek Guru yang diterima oleh Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran Rosan Ruslani di Sekretariat DPP Derek Guru Tebet, Jakarta Selatan. Rosan Ruslani mewakili Prabowo dan Gibran berterima kasih atas dukungan yang diberikan oleh relawan DARU. Dia mengatakan Prabowo dan Gibran tidak bisa hadir karena sedang berkampanye. Prabowo sedang berada di Jawa Timur, sementara Gibran sedang berada di Kalimantan. Dengan bertambahnya dukungan untuk Prabowo Gibran diharapkan bisa semakin memperkuat persatuan dan kesatuan Indonesia. Komisi Pemilihan Umum atau KPU merilis 11 nama panelis yang dipilih untuk debat perdana Cawapres pada Senin 18 Desember. Adapun 11 nama panelis debat Cawapres itu berasal dari berbagai latar belakang. Berikut daftar selengkapnya. Yang pertama ada Alamsyah Saragi, anggota Ombudsman Republik Indonesia periode 2016 hingga 2020. Yang kedua ada Aditya Wardono, ekonom dan pengajar FEB Universitas Jember. Yang ketiga ada Agustinus Prasetyantoko, ekonom dan rektor Universitas Katolik Indonesia Atmajaya 2015 hingga 2023. Yang keempat ada Fauzan Ali Rashid, dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Selanjutnya yang kelima ada Henry Saparini, pendiri dan ekonom KOR Indonesia. Yang keenam ada Hyo
Nimus Rowa, yakni Wakil Rektor Bidang Akademik dan Inovasi IPDN. Yang ketujuh ada Poppy Ismalina, Asosiat Profesor di Departemen Ekonomi Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM. Yang kedelapan ada Retno Agustina Ika Putri, Rektor Universitas Bengkulu 2021 hingga 2025. Yang kesembilan ada Suharnomo, Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro. Kemudian yang ke-10 ada Tauhid Ahmad, Direktur Eksekutif Indef dan dosen FEB Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Selanjutnya yang terakhir ada Yosa Rizal Damuri, Direktur Eksekutif Center for Strategic and International Studies. Nah, selain dari nama panelis itu juga KPU sudah menunjuk 2 moderator yang akan memandu debat yang bakal berlangsung pada Jumat 22 Desember 2023 mendatang. Mereka adalah Alvito Diandova dan Liviana Cerlisa. Lokasi debat juga bukan lagi di kantor KPU, melainkan di Jakarta Convention Center. Mayor Infantri Teddy Indrawijaya, Ajudan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, ikut hadir dan mengenakan baju khas pendukung Prabowo Gibran saat debat perdana. Kehadiran Mayor Teddy dalam barisan pendukung Prabowo Gibran itu menjadi sorotan lantaran diduga melanggar netralitas TNI. Hal itu karena Mayor Teddy merupakan prajurit TNI aktif tetapi ikut hadir dan duduk dalam barisan pendukung Prabowo Gibran saat debat. Bawaslu saat ini masih mengkaji dugaan pelanggaran yang dilakukan Mayor Teddy. Hal itu dikonfirmasi oleh Ketua Bawaslu Republik Indonesia Rahmat Bagja pada Senin 18 Desember 2023. Rahmat mengatakan Bawaslu akan menyampaikan dugaan pelanggaran netralitas Mayor Teddy kepada Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Sebab menurutnya dugaan pelanggaran tersebut berkaitan dengan netralitas TNI. Pengajian ini dilakukan berdasarkan inisiatif Bawaslu. Hal itu karena di media sosial sudah ramai tersebar video Mayor Teddy ikut bersorak dan duduk di bangku Prabowo Gibran saat debat. Sementara itu terkait pemberian sanksi jika terbukti melanggar netralitas, hal itu akan diserahkan kepada Panglima TNI. Di sisi lain, Kapuspen TNI Laksda Julius Wijoyono mengatakan kehadiran Mayor Teddy dalam debat hanya karena menjalankan tugas sebagai ajudan Prabowo saja. Menurut Laksda Julius, Mayor Teddy tidak mewakili institusi TNI atau pribadi yang ikut berpolitik.